Pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali digelar. Pada Kamis 27 Oktober 2022 adalah sidang untuk perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Sidang ini digelar satu hari usai sidang putusan sela Verdi Sambo. Pada putusan sela, majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi Verdi Sambo. Adili. 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796/2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan sampai dengan putusan akhir. Eksepsi ditolak, sidang pun berlanjut. Di persidangan, Verdi Sambo akan dipertemukan dengan beberapa saksi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Kamarudin Simanjuntak, pihak keluarga Brigadir Yosua, dan kekasih Brigadir Yosua dalam sidang pekan depan. Selasa 1 November ya. Dengan agenda pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang, sebagaimana kemarin tolong dihadirkan lagi. Sidang selanjutnya digelar pada Jumat 28 Oktober 2022 dengan terdakwa Arif Rahman Arifin dengan agenda pengajuan nota keberatan atau eksepsi. Sejak 17 Oktober 2022, PN Jaksel telah menggelar sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Kecuali Barada Eliezer, Verdi Sambo CS langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, seperti yang kita lihat di sidang kemarin, nota keberatan atau eksepsi Verdi Sambo sudah dikesampingkan oleh majelis hakim dan sidang selanjutnya akan menghadirkan 12 orang saksi termasuk kuasa hukum dan keluarga Brigadir Yosua. Nah, pembuktian seperti apa yang dapat dihadirkan dalam persidangan nanti dan sejauh mana kasus ini masih akan terus bergulir. Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah dan secara daring kuasa hukum dari Verdi Sambo Rasamala Aritonang. Selamat pagi Bang Rasamala, Mas Heri. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah hadir di studio dan Bang Rasamala sudah tersambung ya. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi Timothy. Pagi, terima kasih Bang Rasamala juga sudah meluangkan waktu bersama kami pada pagi hari ini. Mungkin kita menanggapi dulu sidang yang berlangsung kemarin dari tim kuasa hukum, bagaimana menanggapi bahwa akhirnya eksepsi ini dikesampingkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kelanjutan dari kasus ini, Bang Rasamala? Ya, pertama Timothy, kami tentu menghargai putusan selah yang disampaikan oleh hakim. Kami menghormati itu. Pada prinsipnya dalam putusan tersebut disampaikan bahwa apa yang kami sampaikan dalam eksepsi harusnya diperiksa dalam pokok perkara, itu pada prinsipnya dalam putusan selah tersebut. Jadi berdasarkan putusan tersebut, mari sama-sama kita tunggu nanti proses pemeriksaannya untuk jadwal selanjutnya. Mudah-mudahan nanti dalam persidangan selanjutnya kita bisa menampilkan bukti masing-masing pihak, baik dari pihak jaksa juga dari pihak kami, untuk nanti sama-sama secara jernih memberikan kesempatan kepada hakim untuk dapat mengungkap peristiwa dan fakta yang sebenarnya untuk kemudian mengambil keputusan yang adil untuk semua pihak, baik bagi korban maupun bagi terdakwa dan masyarakat. Itu prinsipnya untuk ke depan, Timothy. Oke, dan kemarin ada permintaan juga dari tim penasihat hukum Verdi Sambo untuk pembuktian atau proses pembuktian itu digabungkan dengan Ibu Putri. Nah, ini kan sudah ditolak, tapi mungkin mengapa pada awalnya ada permintaan ini, Bang Rasamala? Saya pikir belum ditolak, karena kemarin hakim menyampaikan, hakim akan mempertimbangkan apa yang kami sampaikan. Karena kan ini ada beberapa persidangan terpisah dan kemungkinannya saksi-saksi yang diperiksa dalam satu perkara, misalnya kemarin di perkara Eliezer, maka dia harus hadir lagi di perkara Pak Verdi Sambo, nanti harus hadir lagi memberikan keterangan yang sama di perkara Bu Putri, dan hadir lagi untuk perkara Kuat Ma'ruf. Jadi apa yang kami usulkan sebenarnya lebih kepada efektivitas dan efisiensi persidangan, dan juga dari sisi saksi maupun nanti ahli yang dihadirkan, tentu itu kan effortnya akan jauh lebih tidak efektif lah, karena harus memberikan sebenarnya keterangan yang sama untuk diulang-ulang kan keterangan itu nantinya begitu. Dan
juga ada resiko apabila dalam satu keterangan di satu persidangan perkara berbeda dengan keterangan di persidangan perkara yang lain. Masing-masing punya kekuatan hukum yang sama tuh. Terus bagaimana cara kita untuk menilai mana yang paling kuat, mana yang paling berdasar begitu. Nah, itu tantangannya ke depan. Dan saya pikir sih apa yang kita usulkan itu reasonable, masuk akal gitu. Itu. Jadi belum diputuskan di persidangan ke depan, itu baru nanti akan disampaikan oleh majelis hakim bagaimana kemudian terkait dengan usulan tersebut. Jadi karena kemarin hakim masih meminta jaksa untuk tetap membawa dulu 12 saksi yang sebelumnya dihadirkan di Eliezer. Betul. Jadi baru keberatan dari jaksa lah ya, tapi belum diputuskan apakah akan digabung atau tidak gitu ya? Betul. Kemarin hanya jaksa memang menyampaikan keberatan untuk tetap masing-masing memberikan keterangan secara terpisah di masing-masing perkara ya. Oke, nah, nanti mungkin saya tanyakan juga ke Mas Heri, tapi saya ingin tanggapan dari Mas Heri terlebih dahulu terkait dengan sidang yang berlangsung kemarin. Ini kelanjutan, maka bisa dikatakan setelah sidang kemarin inilah masuk benar-benar ke pokok perkara. Kemarin ini belum sampai ke pokok perkara, mungkin sedikit dalam dakwaan terkait, tapi pembuktiannya baru dimulai. Di sinilah mungkin yang akan bisa membedakan bagaimana vonis nanti, begitu ya Mas Heri? Sangat benar ya Mas Timo ya, bahwa dalam konteks ini kan udah jelas ya, eksepsinya ditolak karena mengajukan eksepsi itu hak hukum bukan kewajiban. Jadi kalau kita lihat dari beberapa terdakwa kan ada yang mengajukan eksepsi, ada yang tidak. Di kasus obstruction of justice juga demikian ya. Kalau nggak salah dari 6, 3 mengajukan permohonan eksepsi, 3-nya tidak. Tapi dalam konteks setelah diputus, maka ini benar tadi Mas Timo akan langsung masuk ke pembuktian. Maka pembuktian nanti akan menghadirkan saksi, terutama saksi fakta ya, yang kita sebut biasanya saksi fakta, dan kemudian juga kalau memang ini akan didukung oleh ahli, maka ahli juga akan dihadirkan. Dan kesempatan pertama sekali lagi pastinya akan diberikan ke jaksa penuntut umum. Kalau kita tidak salah memahami, kemarin itu sudah disampaikan ada 12 orang saksi yang diajukan minggu depan ya. Dan itu kalau tidak salah juga 12 orang yang sama, yaitu keluarganya Brigadir Joshua almarhum. Itu juga sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya di sidang Barada Eliezer. Yang mau kita lihat nanti Mas Timo adalah apakah keterangan atau informasi yang disampaikan di muka persidangan minggu depan itu sama persis dengan yang sebelumnya, atau ada hal-hal baru yang kemudian bisa dapat menjadi satu catatan bagi hakim dalam konteks pembuktian. Ya, ini mungkin catatan juga bagi pemirsa mengapa 12 saksi sudah dihadirkan di sidang Eliezer, karena Eliezer tidak mengajukan eksepsi. Betul. Sehingga tidak ada lagi sidang putusan sela ya kalau begitu ya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pembuktian. Sehingga ya bisa dikatakan agak sedikit lebih cepat lah ada tahapan yang sudah dilalui di Eliezer. Tapi menarik tadi seperti pernyataan Bang Rasa Mala dari pengacara Ferdy Sambo ini meminta agar digabungkan proses pembuktian ini. Ini saya nggak tahu apakah seluruhnya, nanti mungkin Bang Rasa Mala juga bisa menjawab. Apakah benar akan ada resiko apa yang dikatakan tadi? Kalau ada keterangan berbeda, semuanya juga memiliki kekuatan hukum, apakah ini akan menimbulkan masalah dalam proses persidangan nanti? Kalau kita mau melihat ini adalah satu jalinan cerita ya, Mas Timo ya, maka nggak mungkin sebenarnya terpisah-pisah begitu ya. Maka ini akan jadi jalinan cerita yang utuh. Saya sependapat lah kalau seandainya memang ini coba diajukan dulu ke hakim, karena hakim yang akan menilai nantinya apakah ini memang diperlukan dipisah mandiri tadi atau memang ada yang digabungkan. Tentunya demi kepentingan pembuktian ya, tidak lain dan tidak bukan dari hal itu begitu. Dalam konteks bahwa ini ada informasi, ada hal yang perlu dikonfrontir, maka tentunya lebih efisien dan efektif kalau digabung ya Mas Timo ya, bukan dipisahkan. Karena bisa saja nanti ada keterangan-keterangan yang ternyata ada kaitannya. Tapi mungkin saja hakim berpendapat lain begitu ya. Walaupun catatannya belum ditolak oleh hakim tadi. Betul, bisa saja memang tetap dipisah seperti ini agar tidak terjadi upaya untuk menyesuaikan keterangan antar pihak tadi. Ini mungkin saja dilakukan. Jadi menurut saya hakim akan cermat betul untuk menilai apakah permohonan ini nanti akan dikabulkan atau tidak, karena ini secara tidak langsung akan berkaitan dengan pembuktian. Karena mohon maaf Mas Timo, kalau kita melihat dari proyeksi 4-1 tadi, 4-nya ke Pak Ferdy Sambo gitu kan, kemudian Barada E itu ditarik sendirian begitu, bahkan mengajukan diri sebagai justice kolaborator, maka ini dari sisi keberpihakan mungkin itu yang akan dilihat oleh hakim ya. Hakim akan mencoba menilai dari sisi itu. Kita nggak pernah tahu ya, tapi setidak-tidaknya hakim bebas untuk menafsirkan hal itu. Kemudian kalau nanti putusannya memang adalah
apakah opsi tadi terpisah atau sama, yang saya yakin dan percaya hakim melihat dalam konteks ini adalah untuk kepentingan pembuktian saja. Oke. Kemarin jaksa dengan cepat mengajukan keberatan atas ide penggabungan pembuktian ini. Apakah memang akan ada merugikankah bagi jaksa kalau memang ini secara langsung dipisah-pisah pembuktian? Merugikan dalam konteks bahwa tidak lebih dalam mengeksplor, menurut saya mungkin itu yang jadi poinnya ya. Jadi kalau diberikan terpisahkan berarti porsi yang diberikan itu seakan-akan lebih fokus, lebih besar begitu ya. Terkait dengan terdakwa yang saat itu sedang disidangkan. Terkait dengan terkait dengan terdakwa yang ditampilkan pada saat di muka persidangan pada saat itu tentunya ya. Nextnya mungkin ya baru akan dilihat pengembangannya. Nah, jadi saya rasa untuk yang pertama secara normatif jaksa akan menjawab menurut saya halnya seperti itu ya. Karena bagi dia itu akan lebih memudahkan, bisa lebih fokus tadi. Tapi kalau sampai digabung kan nanti kan nggak tahu apa ada korelasinya atau tidak. Sedangkan hal itu kan bisa diajukan di tengah, Mas Timo. Jadi bukan hal yang menurut saya secara kaku begitu ya, harus di depan, di awal diajukan. Tapi kalau seandainya pun memang dirasa ada korelasinya, setiap pihak manapun baik kuasa hukum maupun penuntut umum sah-sah saja mengajukan permohonan. Tapi sekali lagi yang ketok palu itu adalah hakim. Jadi hakim apakah kemudian mengatakan yes or no, itu tinggal menunggu putusan hakim saja. Oke. Nah, saya kembali ke Bang Rasa Mala. Kemarin salah satu poin yang diungkip di dalam eksepsi adalah bahwa keterangan yang didapatkan yang dijadikan dasar untuk dakwaan itu berasal dari satu orang saksi dan yaitu Richard Eliezer tentu saja. Ini tampaknya oleh hakim dianggap lebih ke memasuki pokok perkara dan nanti akan dibuktikan. Nah, masih bermasalahkah bagi pengacara menganggap bahwa ya ini masih dari satu orang saksi, sementara dari pihak jaksa tentu mengatakan ya tinggal dibuktikan saja dengan barang bukti dan alat bukti yang nanti akan dihadirkan dalam pembuktian. Bang Rasa Mala. Ya, Timothy, sekali lagi seperti di awal saya sampaikan, kami menghargai putusan selah yang disampaikan oleh hakim. Nah, kaitan dengan hal tersebut termasuk putusan terkait bahwa apa yang kami sampaikan dalam eksepsi mengenai satu keterangan yang digunakan oleh jaksa hanya keterangan Eliezer untuk beberapa fakta dan itu masuk ke dalam materi perkara, saya pikir itu juga nanti kita ikut arahan dari majelis hakim. Artinya dalam persidangan nanti kita akan buktikan soal itu apakah keterangan dari Eliezer nanti berkesesuaian dengan keterangan yang lain. Ini kan ada keterangan yang berbeda antara Eliezer dengan Pak Ferdy Sambo pada saat tanggal 8. Apa yang disampaikan dalam kerangka instruksi untuk ketika dilakukan penembakan tersebut. Kemudian apakah ada hubungan dari tanggal 8 itu dengan kejadian di tanggal 8 jam 3 di Saguling ketika bertemu dengan Eliezer di Saguling begitu. Nah, juga rangkaian kaitannya dengan apa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 sebelum adanya keributan antara Kuat Ma'ruf dengan si Joshua begitu. Nah, itu semua rangkaian yang harusnya nanti memang secara utuh sekali lagi itu harus kita sajikan di hadapan persidangan, kita tunjukkan bukti-buktinya, kita buka faktanya semua supaya hakim jernih bisa melihat hubungan kausalitas ini antara timbulnya korban ada kematian Joshua dengan apa yang menyebabkan terjadinya kematian tersebut. Ada penembakan. Kenapa dilakukan penembakan Eliezer? Katakanlah ada instruksi. Kenapa instruksi itu timbul? Karena ada situasi, ada motif di belakang itu yang memprovokasi sehingga tindakan itu terjadi. Nah, itu semua nanti yang akan kita harusnya jaksa bawa ke persidangan, begitu juga kami penasihat hukum menunjukkan bukti tersebut supaya hakim nanti bisa melihat secara utuh kemudian mengambil keputusan soal apakah benar peristiwa pidana itu terjadi. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab kaitan dengan kesalahan atas tindakan yang timbul tersebut dan kira-kira pemidanaannya apa untuk kontribusi masing-masing kesalahan dari masing-masing pelaku. Jangan lupa bahwa dalam hukum pidana tanggung jawab itu tanggung jawab individual bagaimanapun. Ini agak berbeda dengan perdata. Artinya sekalipun Pak Ferdy Sambo dari awal menyampaikan bahwa beliau kooperatif, beliau siap bertanggung jawab untuk tindakan yang dilakukannya dalam batas perbuatan dan pertanggungjawaban kesalahan yang dilakukannya. Tetapi dalam pidana, pertanggungjawaban pidana itu individual sifatnya, berbeda dengan perdata yang kita bisa mengajukan gugatan terhadap ahli waris misalnya. Kalau orang yang kita mau gugat itu sudah meninggal, ini berbeda sekali lagi. Sehingga kita mesti clear di sana. Jadi kita tunggu nanti mudah-mudahan
apa yang bisa kita lakukan adalah mari sama-sama saksi siapapun yang dihadirkan dari pihak manapun itu menyampaikan keterangan dengan jujur, dengan faktual, sehingga nanti kita sama-sama mengungkap, karena ini kan publik sebenarnya ingin tahu betul bagaimana peristiwa yang sebenarnya sih terjadi. Nanti biar kemudian hakim memutuskan soal itu. Itu Timothy. Oke, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Kami akan jeda sebentar. Kami akan kembali lagi dengan kelanjutan dari perbincangan pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Tetap bersama kami. Plastik daur ulang akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilah-pilih sampah dari rumah sekarang juga. Bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Hot and Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hot and Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot in Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot in Strong. Panasnya berani adu strong. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft capsule dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Mau yang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan kelanjutan dari sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kita masih bersama Mas Heri Firmansyah di sini, pakar hukum, dan juga ada tim dari tim pengacaranya Pak Ferdi Sambo, yaitu Bang Rasa Mala Aritonang. Ini masuk ke dalam pembuktian, bisa dikatakan ini mungkin proses paling panjangnya lah nanti. Dari tim pengacara Ferdi Sambo sendiri, berapa saksi ini yang akan disiapkan nanti, Bang Rasa Mala?
Timothy, sampai hari ini kami masih mencoba menjajaki, jadi kami belum punya jumlah pasti karena kami masih mencoba menjajaki saksi-saksi yang relevan untuk memberikan keterangan terkait pokok perkara ini dan bisa membuka dengan terang fakta-fakta terutama terkait dengan kepentingan hukum Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri ya dalam peristiwa pidana tersebut gitu. Jadi kami masih terus menjajaki dan bukan cuma saksi, juga kami mengumpulkan alat bukti yang lain ya sesuai ketentuan pasal 184 KUHP. Tetapi sekali lagi sebagian besar bukti termasuk juga saksi itu pasti utamanya bersandar pada semua saksi-saksi yang tersedia di dalam berkas perkara yang sudah diperiksa oleh penyidik dan ada di dalam berkas perkara penuntut umum. Itu pasti yang paling banyak ada di sana nanti. Makanya penting sekali kami bisa mendapatkan semua berkas, semua berita acara pemeriksaan dari semua saksi tersebut supaya jangan ada yang terlewatkan gitu. Supaya bisa sama-sama saling membuktikan secara seimbang nanti di persidangan, Timothy. Kalau target dari tim pengacara sendiri saat ini itu apa yang ingin dibuktikan? Apakah membuktikan bahwa tidak ada perencanankah? Atau membuktikan mungkin tidak ada keterlibatankah? Atau tetap mengakui adanya upaya mungkin melukai tapi bukan membunuh? Atau apa sebenarnya targetnya saat ini untuk dibuktikan kepada Ferdy Sambo? Pertama kan yang harus dibuktikan apakah benar peristiwa itu ada dulu, Timothy. Setelah peristiwa tersebut ada, siapa pelakunya, dan dari uraian siapa pelakunya tersebut baru bisa dicocokkan apakah pelaku itu baik Ferdy Sambo, Bu Putri, Kuat Ma'ruf, Ricky termasuk sebenarnya Eliezer, apakah para pelaku ini memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan di dalam ketentuan pasal 338 dan 340 KUHP. 338 bicara soal dotslah, itu pembunuhan biasa, 340 itu mort. Dia itu sifatnya sebuah kesengajaan yang sebelumnya dengan rencana, itu kan. Nah, kualifikasi ini nanti yang harus dibuktikan satu persatu, mana yang fit, mana yang memenuhi, itulah yang kemudian nanti diputus oleh hakim. Nah, tugas pengacara, tugas sebenarnya jaksa, karena kita sama-sama penegak hukum adalah mengungkap ini secara utuh tadi sekali lagi, apakah ini masuk ke dalam kualifikasi 338 atau 340. Begitu juga nanti bicara soal obstruction of justice-nya. Apakah ini berkaitan dengan Undang-Undang ITE atau ini lebih pada 221, perintangan penyidikan dan seterusnya. Nah, itu ke depan yang harus dibuktikan baik dari sisi jaksa juga dari sisi kami. Jadi tidak ada orientasi bahwa ini kita tujuannya memenangkan perkara untuk bisa membebaskan terdakwa. Saya pikir bukan itu arahnya, tetapi arahnya untuk sama-sama melihat ini secara objektif gitu. Mereka yang bersalah, sekali lagi Timothy, itu harus bertanggung jawab secara hukum, itu clear. Tetapi juga orang yang tidak bersalah, orang yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa ini dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, tentunya harusnya tidak dipidana hanya karena dia misalnya ada di situ sedang menutup jendela, misalnya seperti Kuat Ma'ruf atau terdakwa yang lainnya. Nah, ini yang harus secara fair nanti, mudah-mudahan sekali lagi kita punya majelis hakim yang berpengalaman dalam menangani perkara ini, sudah senior semua, mudah-mudahan beliau-beliau bisa melihat perkara ini secara jernih dengan pengalaman yang ada pada mereka ya. Itu Timothy. Ini menarik juga. Nah, apakah memang itu adalah pendekatan yang harus diambil? Kalau penyidik, seingat saya penyidik itu diarahkan untuk praduga bersalah. Jadi menganggap seseorang bersalah lalu mencari buktinya, itu penyidik lah begitu. Nah, kalau pengacara dan jaksa ini sebenarnya harusnya bagaimana, Mas Heri? Dugaan kalau orang awam melihatnya, jaksa ya harus punya sikap yang sama juga, menduga orang tersebut bersalah sehingga mencari bukti dan mencari upaya. Pengacara tidakkah sebaliknya ya menganggap bahwa tentu ada unsur mungkin yang berlebihan atau apapun itu sehingga harus dibuktikan, ya jangan sampai hukumannya melebihi perbuatan yang dilakukan atau mengincar hukuman paling ringan. Nah, itu kan dua hal yang mungkin berbeda gitu, Mas Heri. Ya, pertanyaan Mas Timo ini cerdas ya. Ini memahami betul sehingga ketika ada jawaban dari kuasa hukum atau penuntut umum itu pasti berasal dari presumption-nya mereka. Tentu kuasa hukum tidak lepas dari beranjak presumption of innocence, Mas. Asas praduga tidak bersalah. Mungkin akan putus asas praduga tidak bersalah itu setelah putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, final and binding, begitu ya. Kita mengatakan demikian. Tapi dari sisi penuntut umum, pastinya tadi benar kata Mas Timo, harus membuktikan bagaimana orang itu bersalah dengan alat bukti yang ada. Maka presumption bukan presumption of innocence, tapi presumption of guilt. Dalam konteks bahwa tadi dikaitkan dengan perkara ini,
sebenarnya gampang saja sih Mas. Di kasus obstruction of justice kan kemarin sudah didengar juga keterangannya. Ada yang mengatakan melihat ada mayat misalnya. Benar nggak dia melihat mayat itu? Sehingga tidak lagi berdebat kita ini ada tindak pidana atau tidak. Berarti kita menggugat lagi proses penyidikan, penuntutan, kan begitu. Tapi dalam konteks bahwa ini sudah clear ada tindak pidana, tinggal menemukan tersangkanya dengan porsinya, mungkin itu yang akan jadi sasaran berikutnya kan. Tapi kita tidak lagi mendebat tindak pidana ini ada atau tidak, kan begitu. Itu yang pertama ya Mas. Kemudian yang kedua, kalau kita mau fair, objektif menilai hal ini, maka harusnya tadi masing-masing juga menyampaikan kebenaran yang benar. Jangan hanya menggugat di samping sana harus benar, si ini harus benar, begitu. Tapi semuanya harus benar. Baradae harus menyatakan yang sebenarnya, Pak Kuat, Bribka RR, Pak Ferdi Sambo, Bu Putri, ini kan jadi ada equality before the law, ada asas persamaan di muka hukum di situ. Jadi tidak ada yang saling menggugat dan kemudian mengatasnamakan nanti yang menurut versinya yang paling benar, karena kebenaran itu akan diuji di pengadilan. Dan kita akan melihat bukti-bukti ini kan hampir tidak ada ya Mas untuk mendukung hal ini. Kalau kita boleh katakan yang kuat itu adalah hanya keterangan dari masing-masing orang. Karena ketika bicara tentang eyewitness, saksi mata yang ada di tempat kejadian perkara, hampir semuanya mohon maaf menjadi terdakwa dalam kasus ini. Maka mereka secara tidak langsung boleh dikatakan punya konflik of interest, konflik kepentingan hukum tadi. Itu nggak salah. Apakah mereka mau membela diri dan mengatakan tidak tahu, tidak melakukan, itu hak mereka. Tinggal bagaimana membuktikan di pengadilan. Tapi yang sangat disayangkan selain eyewitness-nya tidak ada, bukti yang lain untuk mendukung hal ini, katakanlah alat bukti petunjuk CCTV pun tidak ada. Nah, mengapa hal itu kemudian bisa tiada kan? Jadi persoalan yang harusnya dijawab dari kasus obstruction of justice-nya, baru kemudian bisa mengarah kepada kasus yang utamanya untuk membuktikan ada tidaknya 338 dan 340 KUHP terhadap siapa yang melakukan tindak pidana. Kan begitu. Tapi kalau tadi kita menggugat tindak pidananya lagi, mohon maaf berarti penyidikannya kita soal lagi. Nah, sedangkan penyidikan itu sudah berjalan lumayan lama, kemudian ada rangkaian peristiwa besar yang itu saling kait-mengkait, mungkin bisa katakan sebagai perbuatan berlanjut juga, karena itu menuju pada satu titik tertentu adanya kematian seseorang di situ kan. Tapi sekali lagi kita dalam posisi netral. Kita hanya meminta agar nanti dalam konteks ini semua menyatakan kebenarannya. Ya, jangan menggunakan versi kebenaran masing-masing saja, tapi kebenaran itu sendiri seperti apa kan begitu. Jadi untuk mengungkap kebenaran bukan untuk menyelamatkan diri lah. Mudah-mudahan itu siapapun itu gitu ya. Nah itu benar seperti kata Mas Heri tadi, memang disayangkan ada beberapa hal seperti CCTV saja kalau ada rekaman itu ini akan sangat membantu. Terutama kalau kita lihat dalam detail kasusnya setelah direkayasa ulang di lokasi, ada banyak bagian yang memang akhirnya hanya bisa bergantung pada keterangan-keterangan dari para terdakwa saja karena tidak ada bukti lain yang bisa membuktikan hal tersebut. Padahal yang perlu dibuktikan adalah hal seperti kata apa yang diucapkan. Ini Bang Rasa Mala mungkin kita ingat bagaimana sempat akhirnya diperdebatkan kata-kata apa atau perintah seperti apa yang diberikan oleh Ferdi Sambo kepada Eliezer, apakah itu kata hajar, sementara dari pihak seberang mengatakan bahwa memang jelas perintahnya adalah perintah tembak begitu. Nah ini bagaimana mungkin strategi dari penasihat hukum juga nih Bang Rasa Mala untuk membuktikan sebenarnya kata apa yang diucapkan itu, karena kata ini bisa juga menjadi sesuatu yang menentukan bagi klien Anda, tapi di sisi lain ya itu tidak ada CCTV, tidak ada hal lain yang bisa membuktikan apa yang diucapkan oleh Ferdi Sambo selain kesaksian dari para terdakwa yang ada di lokasi. Ya, pertama begini, memang benar CCTV itu beberapa itu rusak lah, ada upaya untuk menghapus dan seterusnya ya, rusak CCTV itu. Tetapi ada juga CCTV yang tersisa tuh, mungkin nanti mudah-mudahan bisa ditunjukkan di depan pengadilan untuk mengungkap mungkin sebagian dari peristiwa ini ya. Ini di luar CCTV yang sempat menyebar di masyarakat gitu ya, Bang Rasa Mala ya? CCTV yang waktu masuk Saguling, kemudian ada CCTV juga katanya yang di di Duren 3 ketika masih ada Joshua. Nanti kita lihat lah itu, mudah-mudahan itu bisa dihadirkan di persidangan gitu kan. Kemudian yang kedua, dalam konteks pembunuhan sebenarnya dalam banyak kasus pembunuhan juga ditemukan tidak ada CCTV tetapi bisa tetap diungkap. Artinya keterangan saksi-saksi yang lain itu kalau memang bersesuaian dengan alat bukti, kan ada uji balistik, ada forensik dan seterusnya. Kalau itu kemudian saling berkesesuaian, itu kan bisa juga digunakan. Kemudian yang ketiga, dalam konteks apa yang disampaikan oleh klien kami,
Ini persoalannya kan masyarakat menyimpulkan lebih awal begitu. Padahal yang disampaikan itu sebagian fakta pada tanggal 8 ketika terjadi penembakan itu apa yang disampaikan oleh Freddy Sambo kepada Eliezer sehingga Eliezer melakukan penembakan berdasarkan berita acara pemeriksaan Freddy Sambo yang dia sampaikan waktu itu adalah hajar cat begitu. Ini kan sesuai BAP saja yang disampaikan. Tetapi bagaimana kemudian Richard bisa menafsirkan hajar cat itu sebagai sebuah penembakan? Itu kan mesti dirangkaikan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Itu nanti yang kita lihat dalam persidangan. Apakah instruksi itu ada kaitannya dengan pertemuan di tanggal 8 sore sebelum pergi ke Duren 3 yang kemudian Ricky sebelumnya dipanggil, kemudian setelah itu Richard dipanggil. Ada hubungannya dengan itu. Nanti sama-sama kita lihat keterkaitan hubungan-hubungan itu. Jadi hemat saya memang sebaiknya kita tidak menarik kesimpulan lebih awal dari sedikit fakta yang disampaikan tersebut. Itu kan memang ada pertanyaan waktu itu dari media, apa sih yang disampaikan waktu itu? Nah, ini ada perbedaan memang, karena Richard sendiri dalam keterangan di BAP-nya juga di dalam dakwaan disebut bahwa instruksinya adalah woi tembak woi tembak woi. Kan ini ada dua berarti keterangan yang berbeda. Makanya nanti biar kita cek kesesuaiannya dengan peristiwa-peristiwa, rangkaian peristiwa sebelumnya. Nanti dari situ pasti ketemu lah bagaimana kemudian kaitan dengan hal tersebut yang benar, yang mana, kemudian dan bagaimana kemudian peristiwa tersebut sampai menimbulkan akibat Joshua ditembak dan menjadi korban. Nah itu saya pikir ke depan. Jadi sama-sama kita tidak perlu menyimpulkan terlalu awal, biarkanlah proses ini di dalam persidangan nanti masing-masing membuktikannya. Saya yakin nanti dari rangkaian cerita utuh, tapi sekali lagi ini hanya bisa diungkap kalau semua pihak menyampaikan secara utuh, lengkap semua rangkaian peristiwanya. Nanti mudah-mudahan majelis hakim bisa menilai soal itu lewat keyakinan hakim tentunya. Oke, jadi khusus untuk bagian kata-kata apa yang digunakan memang pegangannya berdasarkan kesaksian saja, begitu, kesesuaian dari kesaksian itu saja mungkin yang bisa dilakukan, karena yang saya sebut tadi, Bang Rasa Mala, ini sepertinya akan sangat menentukan apakah perintah itu benar-benar perintah untuk membunuhkah atau perintah mungkin untuk melukai atau menghajar gitu. Jadi apakah ini titik yang paling menentukan, saya bisa katakan, untuk klien Anda? Ya, Timothy, sekali lagi itu memang tanggal 8 kalau ditanya apa sih dialognya ketika terjadi penembakan tersebut berdasarkan BAP Freddy Sambo, memang dia sebut hajar cat, begitulah di dalam BAP-nya. Bahwa Richard Eliezer menyampaikan dalam BAP-nya bukan hajar cat, tetapi dalam BAP-nya disebut woi tembak, langsung dibilang tembak. Enggak masalah, ini nanti kita lihat juga kan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain dan dengan rangkaian peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi memang itu tidak bisa serta-merta menjadi kesimpulan bahwa yang satu bilang hajar, yang satu bilang tembak, kemudian berarti ada tindakan yang melampaui instruksi misalnya. Nggak bisa juga ditarik kesimpulan lebih awal seperti itu. Kita masih harus memverifikasi soal itu nanti di pengadilan, apakah itu betul melampaui atau memang dia berdasarkan rangkaian peristiwa sebelumnya dia menangkap persepsi bahwa itu maksudnya adalah penembakan. Nanti sama-sama itu kita sajikan di persidangan, kita lihat pengujiannya gitu. Oke, nah terakhir Mas Heri, mengikuti persidangan yang akan mulai berlanjut lagi pada Selasa, tanggal 1 November nanti, dan ternyata ini masih akan cukup panjang lah untuk beberapa pekan ke depan. Apa yang mungkin harus diingat oleh masyarakat yang menyaksikan juga jalannya sidang, yang mungkin tidak seluruhnya juga terbuka. Kita nggak tahu, proses pembuktian beberapa hal menjadi sangat sensitif sehingga tidak dibuka. Apa yang harus ada dalam benak masyarakat, apalagi kalau tadi Bang Rasa Mala mengingatkan ya jangan terburu-buru juga gitu. Ini proses hukum sedang berjalan, proses peradilan ini adalah tahapan akhir untuk menemukan kebenarannya. Ya, yang pasti kasus ini masih ada upaya untuk mengujinya di persidangan itu ya Mas ya. Dan itu belum ada putusan akhirnya. Tapi dalam konteks bahwa jalinan cerita ini tidak utuh, ini harus dicari siapa yang membuat tidak utuh cerita ini. Sehingga tidak setiap orang mempunyai kebenaran atau nilai yang sama secara objektif menilai ini. Ya kan? Jadi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ini harus objektif, ini harus lengkap, ya lengkapnya yang mana? Karena bagian bukti-bukti itu ada yang kemudian tidak ditemukan kembali. Nah, ini yang perlu dicari. Dengan sengaja mungkin dihilangkan gitu. Ini menjadi sesuatu yang penting kan Mas Timo. Siapa yang kemudian menghilangkan ini? Sehingga jalannya tidak utuh. Andai kata kita berandai-andai begitu. Walaupun nggak boleh sebenarnya Mas Timo, tapi kalaupun diperbolehkan berandai-andai, andai kata kemarin tidak hilang bukti-buktinya,
Saya rasa tidak ada yang akan terseret sampai sejauh ini kan. Tidak ada pertanggungjawaban pidana yang melebihkan tadi, yang bukan kesalahan, yang bukan porsinya malah diajukan ke muka persidangan. Saya rasa tidak akan sejauh itu. Maka ini yang perlu dicari titik temunya dulu. Mengapa dihilangkan, siapa yang mencoba menghilangkannya, atas alasan apa itu kan. Nah ini penting untuk kemudian bisa mengetahui kalau sampai terjadi korelasi dengan tindak pidana yang terjadi pembunuhan, inilah yang kemudian menjadi benang merah ya Mas Timo. Sehingga kita tidak lagi kemudian menaruh kecurigaan atau bersyakwa sangka bahwa si A yang paling bersalah, gitu kan, si B yang paling benar begitu. Jadi perdebatan kata pun menurut saya bisa runtuh ketika ada rekonstruksi. Tadi yang Mas Timo di awal sudah di prolog sudah sampaikan begitu kan. Apakah orang-orang yang berada di sana itu dalam itikadnya apa, nawaitunya apa? Apakah sekedar hanya mengetahui saja, atau apa yang mereka pakai, apa yang mereka gunakan secara detail sehingga dapat mengetahui sebenarnya esensi dia hadir di sana pada saat tempat kejadian perkara itu apa. Nah ini agar tadi masing-masing orang bisa dinilai benar-benar secara objektif bahwa si A bersalah, si B tidak bersalah kan. Menurut saya itu Mas Timo. Tidak memang hakim harus sangat-sangat jeli gitu ya Mas Heri ya. Betul, melihat karena adanya mungkin barang bukti yang bisa sangat membantu ini tidak ada, sehingga apa yang tersedia ini harus sangat-sangat dilihat secara detail, dimaksimalkan barang bukti yang ada atau alat bukti yang ada. Baik, kita akan ikuti terus sidangnya yang akan dilanjutkan pada tanggal 2 nanti khusus untuk sidang Ferdy Sambo atau kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sementara hari ini juga akan ada sidang yang akan dilangsungkan terkait dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan pagi hari ini. Nanti kita akan juga ikuti. Bang Rasa Mala, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat mempersiapkan proses pembuktian yang akan dimulai pada tanggal 2 November nanti. Mas Heri juga terima kasih sudah hadir di studio kami. Salam sehat, terima kasih, selamat pagi Bang Rasa Mala dan juga Mas Heri. Terima kasih Mas Heri. Selamat pagi Mas Timo. Dan saudara kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi. Nanti akan ada Bayu Sutiono yang akan membawakan informasi terbaru untuk Anda sesaat lagi. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc.
Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Saudara, kami lanjutkan Sapa Indonesia Pagi. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang lanjutan untuk kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan para saksi terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Seperti diketahui, ini merupakan sidang kedua bagi dua terdakwa, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dalam persidangan sebelumnya, kedua terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan menerima dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dengan demikian, hakim pun langsung menerima pokok perkara untuk melanjutkan sidang ke tahap pembuktian dengan pemeriksaan para saksi. Kita pantau persiapan jalannya sidang untuk kasus perintangan penyidikan dalam kasus Ferdi Sambo. Sudah ada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, selamat pagi. Hari ini agendanya pemeriksaan para saksi. Sudah ada informasi, Asri, siapa saja atau berapa orang saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan hari ini? Asri, laporan Anda. Sidang rencananya akan dilakukan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum Hendra dan juga Agus, akan ada 10 orang saksi yang dihadirkan. 8 diantaranya merupakan saksi yang juga sudah hadir di sidang kemarin, yakni sidang terdakwa Irfan Widianto. Di antaranya ada 2 orang security Duren 3, kemudian ada Afung selaku pemilik usaha CCTV, Supriyadi selaku buruh harian lepas, dan ada beberapa anggota Polri, diantaranya Aditya Cahya, Tomser Kristianata, Munafri Bahtiar, dan Ari Cahya Nugraha. Serta ada 2 orang saksi lainnya yang memang belum dihadirkan dalam persidangan sebelumnya. Dari beberapa tersangka ataupun terdakwa kasus obstruction of justice ini ada Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT Kompleks Polri Duren 3, dan juga ada Arianto selaku PHL Div Propam Mabes Polri. Dalam sidang perdananya pada tanggal 19 Oktober, Jaksa Penuntut Umum mengungkap peran dari masing-masing terdakwa. Untuk Hendra Kurniawan, perannya adalah mengordinasi bawahannya atas perintah Ferdi Sambo untuk kemudian menghilangkan atau merusak barang bukti. Selain itu juga menyuruh untuk melakukan penyisiran dan penggantian DVR CCTV di sekitar TKP pembunuhan Yosua. Sedangkan untuk peran dari Agus Nurpatria di sini adalah turut serta dalam pemufakatan untuk kemudian melakukan perusakan ataupun juga penghilangan barang bukti. Atas perbuatannya, Hendra dan Agus didakwa melanggar pasal 49, junto pasal 33, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016, dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua, junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan atau maksimal denda 10 miliar rupiah. Tentunya dari beberapa sidang sebelumnya, khususnya dari sidang
Irfan Widianto, juga ada beberapa keterangan saksi yang berkaitan dengan Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Salah satunya adalah keterangan dari saksi Ari Cahya yang mengaku juga dihubungi oleh Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan terkait juga dengan perintah untuk melakukan penyisiran atau screening CCTV di sekitar TKP. Hal ini juga yang tentunya akan didalami oleh majelis hakim dalam sidang hari ini, tentunya berdasarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan untuk kemudian bisa membuktikan apa peran sebenarnya dari para terdakwa, yakni Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Sehingga kita nantikan bersama, Bayu dan juga saudara, nantinya Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria akan datang dari Makobrimob untuk kemudian langsung melakukan atau menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bayu. Ya, Asri, apakah juga sudah ada informasi? Ini agak penting juga bagi publik dan termasuk kita ya, Kompas TV, yang nanti akan mencoba untuk menayangkannya bagi pemirsa Kompas TV. Apakah sidang hari ini akan dibuka untuk publik, dalam artian juga kepada media televisi untuk bisa melakukan, mendengarkan audio atau suara dari jalannya persidangan? Ada informasi mengenai ini? Singkat. Tadi kami sudah mencoba menghubungi kepada pihak ataupun juga penjabat humas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rencananya memang akan terbuka, namun terkait dengan audio ini juga belum bisa dipastikan apakah bisa didengarkan langsung oleh para kami awak media yang ada di sini ataupun juga disiarkan langsung beserta dengan audionya. Sehingga memang masih kami tunggu bagaimana keputusan ataupun juga kepastian terkait dengan penyiaran ataupun sidang hari ini, apakah bisa disaksikan dan didengarkan audionya secara langsung atau tidak, Bayu. Baik, Asri Gunawan, terima kasih, jurnalis Kompas TV di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami untuk bagian terakhir Sapa Indonesia Pagi. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, di minum le mineral rasanya smooth banget. Ganas? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih le mineral. Bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Have you not seen my new phone yet? It literally folds off. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds off. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Roma Wafelo, krimnya lumer bisa digeser. Delicioso. Roma Wafelo. Chocolate Italian Style Wafers. Roma Wafelo. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah,
beda counterpaintnya. Kemasan paket duo Counterpaint. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat counterpaint clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Ya, kita akan tutup dulu Sapa Indonesia Pagi di pukul 8.30 ini sekali lagi karena kita akan mengikuti kelanjutan dari sidang kasus Ferdi Sambo, sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang akan dilangsungkan pada hari ini. Ada agenda pemeriksaan saksi juga, kemarin sudah dibacakan eksepsi, ada 6 orang, 3 menyatakan eksepsi, ada 3 menerima sehingga dilanjutkan sidangnya. Sementara masih akan ditanggapi lagi nanti dengan putusan selah juga. Jadi diikuti memang pelan-pelan mengenai kasus ini. Satu persatu kita ikuti sidangnya lah. Karena berbeda-beda tanggapan dari terdakwa mengenai tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sebentar lagi setelah Sapa Indonesia Pagi, saya dan Timothy pamitkan. Saya akan memandu Breaking News Kompas TV. Jadi tetap bersama layar Kompas TV. Kami pamit. Terima kasih atas perhatian Anda untuk Sapa Indonesia Pagi. Dan jangan lupa terus jaga protokol kesehatan ya. Oh iya, betul juga. Berada. Saya pamit, Bayu Sudiono akan kembali hadir di hadapan Anda dengan Breaking News Kompas TV. Tetap bersama kami. Sampai jumpa. Mereka bukan orang-orang biasa, orang-orang terpilih yang memilih jalan hidup menggeluti profesi unik, berpikir keras dan bekerja serius untuk membuat banyak orang tertawa. Mereka, kontestan Suci X. Tertawai mereka dalam Suci X. Tawa 1 dekade. Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, selamat pagi. Kami acara yang sedang Anda ikuti di layar Kompas TV dengan Breaking News Kompas TV untuk sidang lanjutan untuk kasus perintangan penyidikan terhadap pembunuhan Joshua. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menjadi fokus kita, di mana kami akan bolak-balik menuju ke sana dengan tim jurnalis Kompas TV yang sudah bersiap, di mana agendanya dalam sidang lanjutan kali ini untuk kasus perintangan penyidikan adalah pemeriksaan para saksi untuk terdakwa. Ada 2 terdakwa, yaitu Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. 2 terdakwa ini setelah dibacakan tuntutan dari jaksa penuntut umum beberapa waktu lalu dalam sidang perdana,
tidak mengajukan eksepsi, artinya mereka menerima dakwaan, sehingga kemudian majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan jalannya persidangan dengan pemeriksaan para saksi. Nah, akan ada beberapa saksi yang dihadapkan kepada para terdakwa untuk menyampaikan kesaksiannya terhadap kasus perintangan penyidikan di kesempatan hari ini. Satu yang kita selalu ikuti dari jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dua kasus, yakni pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dan satu lagi adalah kasus perintangan penyidikan untuk pengusutan kasus pembunuhan Joshua. Ketika masuk dalam pemeriksaan para saksi, tampaknya PN Jaksel memutuskan untuk tidak memberikan suara atau audio kepada televisi, media-media televisi yang selama ini menyiarkannya secara langsung untuk publik. Dalam amatan kami atau juga dengan perbincangan kami dengan para pengamat peradilan dalam beberapa kesempatan, ini tampaknya dilakukan oleh PN Jaksel untuk menjaga kemurnian para saksi yang menunggu di sekitar ruang sidang, karena ada beberapa kesempatan saksi diperiksa secara satu persatu sehingga tidak terpengaruh oleh kesaksian yang sedang didengarkan di dalam ruang sidang. Walaupun ternyata dalam beberapa kesempatan beberapa saksi sudah dilakukan pemeriksaannya secara bersama-sama di dalam ruang sidang. Jadi apa alasan PN Jaksel untuk tidak memberikan suara kepada media televisi dalam pemeriksaan atau agenda pemeriksaan para saksi, mungkin perlu diperjelas lagi nanti. Dan kami berharap kemungkinan tersebut hari ini tidak diberlakukan agar publik bisa mengikuti jalannya sidang, termasuk pemeriksaan para saksi yang banyak akan mengungkap yang selama ini sebenarnya ingin diketahui oleh publik, yaitu apa yang sebenarnya terjadi dalam penyelidikan dan penyidikan di awal-awal kasus ini. Apa yang dialami oleh para petugas kepolisian yang kemudian diminta datang ke TKP di Duren 3 dan mendapatkan perintah-perintah apa saja dari Ferdi Sambo, yang kemudian kita kenal sebagai disusunlah sebuah skenario tembak-menembak pada waktu itu. Nah, untuk melengkapi breaking news kami hari ini, di mana akan menemani Anda untuk memperjelas apa yang akan terjadi dalam sidang dengan agenda pemeriksaan para saksi untuk dua terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Kami juga sudah mengundang narasumber yang hadir secara daring untuk breaking news kali ini. Dan kita akan bahas atau bergabung secara daring adalah penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, dan juga pengamat kepolisian dari ISES, Bambang Rukminto. Mas Bambang, Mas Arianto, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pagi Mas Bayu, Pak Arianto, salam sehat. Ya, Pak Arianto bergabung melalui sambungan telepon untuk sementara. Ya, Pak Arianto dan Mas Bambang ya, saling menanggapi saja. Saya ingin membawa ini kepada sebuah obrolan saja, terutama untuk menjadi wawasan bagi saya dan juga pemirsa Kompas TV. Tampaknya kalau melihat dari pemeriksaan para saksi untuk terdakwa lain, kemarin ada beberapa yang sudah diperiksa untuk pemeriksaan para saksinya, kita jadi mengetahui ada perintah-perintah dari atasan yang sedemikian rupa memang akan sulit kemudian untuk tidak dilakukan. Nah, dari jalannya sidang ini, Mas Arianto, apakah kemudian dan dari kasus ini, apakah memang betul-betul sulit untuk kemudian menolak sebuah perintah yang saya meyakini begitu secara pribadi dari masing-masing anggota kepolisian dalam kasus perintangan penyidikan ini, mereka tahu, paling nggak feeling lah begitu bahwa ini ada sesuatu yang kurang beres atau tidak beres begitu. Apakah ini menjadi perhatian kemudian bagi Kapolri ke depan, Mas Arianto? Kalau kita membahas kemarin itu ya mengenai apa itu perintah atasan kemudian dilaksanakan oleh bawahan sehingga terlibat gitu ya. Saya kemarin melihat dari situ tuh
beda-beda loh Pak. Itu artinya bawahan yang bisa berdalih bahwa itu perintah atasan, karena itu seperti contoh ya, seperti Pak Hendra Kurniawan, itu kan dia diperintah oleh Pak Sambo untuk mengamankan misalnya gitu. Tetapi itu dia, kalau menurut saya sih, dia itu mestinya patut menduga bahwa itu suatu hal yang di luar kewenangan dari Pak Sambo untuk memerintahkan dia itu, apalagi dia sebagai pati itu. Tetapi kalau perintah yang diberikan kepada seperti macam Baikuni dan sebagainya bawah itu patut diduga bahwa memang dia itu tidak ngerti bahwa itu untuk menghilangkan barang bukti. Jadi ini ya, melaksanakan perintah ke bawahan yang melaksanakan perintah atasan kemarin itu dalam obstruction of justice itu gradasinya beda-beda kalau menurut saya sih ya. Jadi paling berat itu adalah dari Hendra Kurniawan itu, karena dia sebagai pati mestinya dia patut menduga itu memang untuk menghilangkan barang bukti ya, dia udah tahu lah. Tapi dia kan tetap aja, malah bahkan dia mempengaruhi sama 3 orang yang ketika dia mendapatkan rekaman itu, kemudian kan itu kan kok beda dengan yang disediakan oleh Pak Sambo kan. Dia seakan-akan kan waktu itu kan ya semacam protes atau gimana gitu ya. Tapi kan dipaksakan, udah ingin ngikutin aja. Nah disitulah letaknya bahwa yang patut diduga bahwa ini ikut terlibat di dalam obstruction of justice dengan niat itu ya Hendra Kurniawan dan kolonelnya itu. Tapi kalau yang di bawahnya itu kelihatannya dia waktu itu dia justru berikat baik kan untuk menunjukkan bahwa ini begini, tapi tetap dipaksa udah pokoknya ikuti apa yang saya suruh. Nah tapi kan dia kan bawahan ya, waktu itu dia nggak berani menatap mukanya aja kan nggak berani waktu itu ya. Kemudian mereka juga hanya sekedar suruh menghapus dan merusak. Itu kan dia kan nggak ngerti bahwa itu tujuannya untuk menghilangkan jejak itu. Jadi gradasinya tuh beda-beda Pak itu. Makanya saya berharap bahwa mereka itu kalau yang memang kelirunya besar ya dihukum dengan setimpal dengan perbuatannya. Tapi kalau yang tidak ya mestinya ya jangan dihukum rata-rata sama dengan yang lain itu Pak. Saya memandangnya gitu Pak dalam ini untuk obsesi itu. Ya, baik Pak Arianto. Mas Bambang, Anda punya pendapat yang sama dengan Pak Arianto atau kemudian ada amatan lain berkaitan dengan kita sudah mendengarkan saksi-saksi terutama kemarin dan kemudian ada beberapa hal yang kita sih ketika kemudian mendapatkan audionya dan mendengarkan begitu ataupun membacanya di media, memang ada situasi yang mungkin tidak bisa ditolak juga oleh anggota kepolisian di tingkatan tertentu ya, memang seperti ini tugas yang harus dilaksanakan begitu, Mas Bambang. Saya melihatnya ini ada 2 problem ya, Mas. Satu terkait dengan kultur militeristik yang masih ada di kepolisian. Ini terkait sistem komando. Reformasi 98 tentunya mengamanatkan pemisahan TNI dan Polri. Ini juga memisahkan kultur-kulturnya seperti itu. Polri seharusnya profesional dan personilnya pun juga harus profesional sehingga mereka tidak hanya sekedar taat pada atasan tapi taat pada aturan gitu. Itu satu. Kedua terkait dengan sidangnya sendiri. Ini terkait dengan pelaksanaan Perkap 7 tahun 2022 yang revisi Perkap sebelumnya, Perkap 11 tahun 2014 tentang kode etik dan disiplin di kepolisian. Ini kan pelaksanaan sidang ini kan sebagian sudah dilaksanakan sidang etik sebelum sidang pidana, kemudian ada yang dilaksanakan belum dilaksanakan seperti Brigjen Hendra ini kan belum melalui sidang etik. Ini jadi catatan saya karena saya melihat ini ada dualisme perlakuan gitu loh. Yang satu sudah di sidang etik, yang satunya belum gitu. Ini pun juga akan memunculkan problem. Satu ketika sidang dalam Perkap 11 tahun 2014 misalnya itu kan di situ tertulis bahwa seseorang yang diberikan sanksi berat PTDH misalnya yang sudah dihukum inkrah minimal 3 tahun, kemudian sudah menjalaninya gitu loh. 4 tahun kemudian sudah menjalaninya seperti itu. Ini mengulang kasus Brotoseno gitu loh. Kalau kemudian dalam kasus obstruction of justice ini nanti mereka ini hanya divonis kurang dari aturan Perkap tersebut, ini nanti juga akan menjadi problem. Apakah mereka yang sudah divonis kemarin
di PTDH itu akan dianulir, dan ini menjadi peluang untuk di PT UN kan Petun seperti itu. Ini yang menjadi catatan saya. Kemudian pasal-pasal apa yang ditersangkakan pada mereka? Mengapa Brigjen Hendra sampai sekarang tidak di sidang etik? Mungkin asumsi saya menebak bahwa ada problem terkait dengan perkap itu. Makanya perkap ini yang juga menjadi masalah. Karena menurut saya etik ini adalah norma tertinggi bagi sebuah profesi, norma tertinggi, moral tertinggi bagi sebuah profesi. Kalau kemudian mereka divonis dalam sebuah tindak pidana, seharusnya etik ini sudah hilang gitu loh. Mereka harus langsung di PTDH sekecil apapun, seperti itu, Mas. Oke. Pak Haryanto, ada tanggapan mengenai apa yang dilihat oleh Mas Bambang ini? Ya, kalau saya melihatnya begini ya, kemarin etik itu kan dirubah itu ya. Tahun 2022 ini kan dia kena perubahan. Ada PK gitu kan. Tadinya kan tidak ada. Tadinya kode etik itu hukumnya tuh sudah di tingkat banding, sudah mengikat, sudah harus langsung dikerjakan. Tapi rupanya kemarin tuh ada kekeliruan di dalam menghukum si Brotoseno itu kan gitu kan. Ya. Akhirnya perkapnya dirubah. Ada PK. Nah, PK di dalam perkap yang baru itu bunyinya begini. Jadi ada upaya PK itu maksimal 3 tahun setelah upaya banding gitu ya. Dan kemudian PK itu hanya dilakukan oleh Pak Kapolri apabila menemukan putusan yang sebelumnya itu ada yang belum dipertimbangkan gitu kan. Intinya ya. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan kenapa kok kemudian Pak Hendra sudah disidang atau yang lain sudah yang bawahan sudah di PTDH dan sebagainya itu ya. Yeah. Saya kira ini mungkin perhitungan daripada ini ya, dari Polri sendiri itu. Ini kode etik dengan pidana itu suatu hal yang berbeda. Polisi itu kan di dalam lingkungannya itu kan diatur dengan ada disiplin, ada kode etik, ada pidana kalau dia melanggar hukum pidana. Nah, kalau polisi melanggar hukum pidana itu ya dia tetap dipidana walaupun dia kena kode etik. Tidak ada kaitannya itu. Jadi kode etik itu pelanggaran dengan aturan yang berlaku khusus untuk polisi di dalamnya. Bunyinya adalah itu tadi hukumannya ada mulai dari ringan sampai PTDH. Sedangkan kalau pidana itu ranahnya di pengadilan umum, di mana itu yang di situ yang dihukum itu adalah orang yang berbuat dan mempunyai niat. Pasti gitulah. Ada niat, ada berbuat, walaupun itu sengaja atau tidak sengaja. Tapi hitungannya dari situ gitu. Nah, kemudian maka kemarin itu di dalam peraturan etik itu ada gini, seseorang bisa di PTDH apabila dia kena pidana yang 3 tahun ke atas atau berapa saya lupa ya aturannya yang pasti itu. Sehingga waktu itu ada perbincangan apakah ini nunggu pidananya dulu inkrah baru dietikan atau etik kemudian baru pidana. Nah, kalau pendapat saya ya itu etik sama pidana itu bisa bersamaan, bisa belakangan, bisa duluan. Karena yang dihukum di etik itu adalah aturan-aturan yang terkait dengan etika kepolisian. Ya. Dan kemudian kalau yang tadi sampaikan Mas Bambang bahwa ini kan itu sudah di PTDH kok ini belum gitu ya. Itu kemungkinan nanti ya seperti Baikuni itu kan itu ya kompol ya kalau nggak salah itu ya. Itu yang menurut saya itu keterlibatannya itu jauh kadarnya itu jauh sekali kalau dibandingkan dengan keterlibatan Sambo ataupun Hendra di dalam obstruction of justice. Nah, jadi kan sekarang di PTDH itu, gitu kan? Nah, nanti kemungkinan seandainya ternyata Baikuni nanti dipidana ini nanti kemudian hukumannya ternyata dia tidak. Kalau pidana kan hitungannya kan gini Pak, dia itu berniat apa dia tahu bahwa apa yang dikerjakan itu niatnya mengobstruction of justice atau dia karena terpaksa kan itu kan. Nah, bisa jadi nanti si Baikuni ini nanti dihukumnya rendah Pak, hanya di bawah 4 tahun atau cuma 1 tahun. Nah, kalau terjadi seperti itu, nah ini dia bisa mengajukan nanti minta di-PK-kan oleh Kapolri bahwa PTDH-nya itu bisa dicabut. Itu kurang lebih kayak gitu Pak mekanismenya kayak gitu jadi. Iya, jadi ini akan berjalan beringan saja. Jadi kalau tadi dari amatan Mas Bambang bahwa mengapa yang Hendra Kurniawan sidang etiknya di internal kepolisian belum berlanjut, jadi ini ada kemungkinan nanti akan dilanjutkan saya pikir gitu, Pak. selepas dari pidana begitu. Iya. Karena di antara obstruction of justice itu kalau menurut saya yang paling berat itu ya Hendra sama yang kolonelnya itu. Kalau yang lain itu kayaknya gradasinya rendah gitu Pak. Jadi hukumannya paling mungkin ya tidak seberat yang oleh
kepada Sambo ataupun Hendra. Ini mohon maaf Pak. Ya, silakan. Sambil kita melihat kedatangan dua terdakwa, saya menduga ini Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di PN Jaksel. Mas Bambang, silakan. Ini yang akan menjadi problem ya, ketika kemudian mereka dituntut dalam terkait dengan pasal 221 KUHP misalnya, yang ancaman hukumnya 9 bulan. Iya. Akhirnya mereka ini lolos semua dari PTDH gitu loh. Dan ini yang padahal kalau menurut saya etik ini adalah standar moral tertinggi di kepolisian gitu. Kalau kemudian para personel kepolisian sudah melakukan tindak pidana, seharusnya ya etik ini sudah clear. Mereka harus PTDH karena pidana tentunya ini berlaku untuk bukan hanya kepolisian tapi juga berlaku untuk semuanya, dan ini adalah berbeda sekali dengan hukuman disiplin gitu loh. Kalau kemudian hukuman disiplin harusnya memang terkait dengan pelanggaran SOP gitu. Tapi kalau ini terkait dengan etik dan pidana dan sudah divonis dengan pidana sekecil apapun gitu, ini harus sudah clear etiknya bahwa dia sudah melanggar etika profesi kepolisian, tentunya harus lebih tinggi daripada etika masyarakat umum seperti itu. Makanya mereka sudah tidak layak untuk menjalankan profesi kepolisian gitu. Kalau sudah berapapun hukumannya. Cuma problemnya kan dalam Perkap itu ada prasyarat bahwa minimal divonis 4 tahun dan sudah menjalankan dan sudah inkrah seperti itu. Makanya kalau kemudian mereka di bawah hukumannya itu divonis kurang dari peraturan tersebut, mereka bisa lolos dari PTDH dan ini akan jadi problem gitu. Ya, Pak Arianto, kalau yang disampaikan Mas Bambang ini, kalau tadi Anda menyampaikan mengenai Kompol Baikuni, kita mengerti. Nah, kalau sampai di posisi Hendra Kurniawan, seperti Mas Bambang katakan kan udah jelas ini dia, udah pasti ada kode etik yang dilanggar sedemikian rupa. Apa memang harus menunggu jumlah vonisnya apa dari sidang pidana atau bagaimana Mas Arianto? Ini estimate saya ya, dengan melihat daripada aturan yang ada di dalam kode etik itu. Di dalam kode etik itu kan ada 4 Pak yang disebutkan itu. Aturan-aturan itu tadi kalau dikatakan Pak Bambang etik itu tertinggi itu Pak. Itu memang itu aturan yang tertinggi dianut. Tetapi hukuman tertinggi itu di etik itu ada hukumannya cuma teguran Pak. Cuma teguran, cuma suruh menyesal, demosi dan sebagainya. Gitu loh Pak. Jadi etik itu hukumannya mulai dari 1 menyesal, 2 membuat surat penyesalan atau minta maaf pada ini, kemudian didemosikan selama 6 bulan atau berapa gitu. Dan terakhir itu PTDH Pak. Nah di dalam kode etik bunyinya gini, seorang anggota Polri bisa dikenakan PTDH apabila dia melanggar pidana yang hukumannya lebih 4 tahun atau lebih, dan itu harusnya sudah inkrah. Aturan ini pakai itu Pak. Jadi nanti kalau dia terbukti di pidana itu sudah inkrah bahwa dia itu melanggar pasal yang hukumannya 4 tahun atau berapa, saya lupa ya, itu otomatis dia di PTDH gitu. Nah sekarang kalau kita lihat pada Hendra, kenapa kok kemarin nggak segera etiknya didulukan? Karena saya pikir ini polisi tidak ingin terulang lagi membuat keputusan yang keliru gitu loh. Sedangkan kalau untuk yang kepada Baikuni dan sebagainya kemarin itu kan karena memang untuk menunjukkan bahwa polisi itu ya melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu kan kemarin gitu kan. Sehingga orang yang ini dianggap melanggar ini pun kemarin digeneralisir, dianggap itu semua melanggar pidana obstruktif kan gitu kan. Ya. Nah, kan di situ kan Pak Arianto jadi seperti berbeda kesannya yang dilihat juga oleh Mas Bambang begitu. Kenapa untuk yang ini kode etiknya udah langsung PTDH pemecatan, sementara yang ini belum. Kalau semuanya ditunda sampai ke tingkat pemecatan, ada teguran dulu kode etiknya, kita mengerti gitu. Tapi ini kan enggak gitu. Apa yang terjadi itu di dalam? Hitungan saya sih kayak gitu ya, hitungan saya kayak gitu ya. Karena dengan PTDH kemarin itu Pak, kepada Baikuni ini ya. Iya. Dia pasti di PTDH bukan dikenakan karena pidananya Pak. Ya. Ya, bukan karena pidananya mungkin. Kalau toh seandainya dirujuk pidananya, dia merujuk kepada merusak elektronik gitu kan. Yang hukumannya 6 tahun atau lebih gitu. Tetapi saya pikir ya, itu kemarin Komisi Kode Etik itu juga tidak gegabah dalam memutus itu Pak. Dia juga dalam memutus itu juga dia supaya menunjukkan ketegasan polisi, tapi dia kan nggak kebiayah gitu loh, nggak pukul rata semua di PTDH gitu loh.
saya pribadi Pak, sebagai anggota polisi itu Pak ya. Kasihan mereka itu kan bahasa nggak ngerti apa-apa itu Pak. Iya. Baik itu ya, dia lagi di kantor, kemudian dipanggil, ini berubah ini. Cuma gitu yang disuruh itu, dia nggak ngerti bahwa itu rangkaiannya dengan menghilangkan barang bukti untuk menghilangkan kejahatan Sambo. Sama sekali dia nggak ngerti Pak itu. Nah kalau orang yang gini kemudian dihukum langsung di PTDH, saya bayangkan ya kalau saya orang tua daripada dia ya protes dong Pak. Wong ini anak saya tuh nggak ngerti apa-apa kok kemudian dianggap sama dengan Sambo. Itu kira-kira begitu Pak. Tapi toh kemarin di PTDH nggak apa, saya yakin karena ada itu Pak. Perkap yang baru tuh ada PK gitu loh. Jadi bisa memungkinkan mengkoreksi itu nanti in case ya itu nanti. Baik ini kemudian dipupus pidananya itu cuma 9 bulan misalkan. Nah itu bisa dipakai untuk mengajukan pada Kapolri Pak. Saya itu pidananya cuma segini, masa di PTDH. Nah, Kapolri nanti bisa PK itu Pak. Gitu. Oke. Itu kira-kira mekanisme Mas Bambang. Pak. Ini yang menjadi problem ketika kemudian pasal yang dikenakan apa itu yang vonis yang dikenakan itu cuma 9 bulan. Ini yang keluar dari norma-norma masyarakat gitu loh. Padahal standar moral kepolisian ini yang sangat tinggi. Seharusnya hukuman 3 bulan pun kalau ini sudah masuk ranah pidana ya PTDH gitu loh. Makanya kan ini jadi aneh. Jadi aneh bahwa saya melihat bahwa perkap ini menjadi bunker bagi kepolisian berlindung gitu. Ya, sebentar. Selesai Mas Bambang. Silakan Pak Arianto. Jadi tidak semua orang melanggar kode etik itu harus di PTDH enggak Pak. Karena kode etik itu ada gradasinya juga. Pidana ya Pak. Kalau pidananya itu ringan gitu. Kalau langsung jadi PTDH itu enggak fair Pak itu. Karena kan itu aturan kan dibikin enggak asal dibikin gitu aja Pak. Maksudnya kan gini Pak Arianto. Kalau saya ingin memperjelas gitu ya bagi saya terutama dan juga pemirsa Kompas TV, kalau misalnya ada anggota kepolisian di sidang ini divonis bersalah pidana tidak sampai 1 tahun gitu. Nah kan Pak Arianto bilang berarti dia bisa mengajukan di sidang kode etik internal PTDH-nya untuk diajukan keberatan gitu. Nah maksudnya Mas Bambang tadi, berapapun itu 3 bulan, 9 bulan, kan sudah ada pelanggaran pidana. Apakah kemudian bisa PTDH-nya kemudian tidak jadi begitu? Iya, karena di dalam kode etik itu bunyinya begini Pak. Seorang anggota itu bisa di PTDH apabila dia melanggar pidana yang ancamannya hukumannya 4 tahun atau lebih. Iya, aturan itulah yang membuat pidana di bawah 4 tahun atau lebih itu berarti bisa tidak dipecat kan begitu. Padahal dia sudah melanggar pidana yang biasanya harus dijaga oleh anggota kepolisian. Kan begitu kita membayangkannya Pak Arianto. Nah, kalau gini kan berarti kan kita mengkoreksi perkapnya berarti nggak beres kan gitu kan. Betul, perkapnya nggak beres. Gitu. Oke. Kalau saya menurut saya itu perkapnya itu masih beres karena apa? Pidana itu ada yang ringan ada yang tinggi Pak. Yang namanya pidana itu ada hukuman cuma 2 minggu juga ada. Memungkinkan perkap ini untuk kemudian direvisi begitu Mas Bambang? Kalau saya pikir kalau saya memang harus direvisi itu. Problemnya ini kan pidana, masyarakat umum saja dipidana. Kalau sekarang 3 bulan, kita membiayai narapidana, personel kepolisian yang sudah dihukum 3 bulan ini cuma-cuma loh, uang rakyat digunakan untuk biayai narapidana dalam penjara. Mereka tidak melakukan apa-apa, sementara 3 orang yang dalam waktu 30 hari orang melakukan desersi keluar dari tugas itu sudah di PTDH juga. Ini menjadi problem juga kan? Ya, baik. Nanti kita sambung lagi. Kita jeda dulu sambil melihat nanti perkembangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami segera kembali. Mentok. Openingku sudah habis. Kembali lagi di Suci X Tawa 1 dekade. Gak utama lu parah sih. Gimana ya? Mereka kan temen lu di karantina. Selamat datang Presiden Stand Up Indo Itali. Luar biasa. Cium tangan siapa itu Bang? Suci X Jumat 28 Oktober pukul 9:30 malam. Mau Adel Kasino debat. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh
Saya Tifal Solesa dalam Kompas Update. Saudara, kali ini melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini, tepat pada tanggal 27 Oktober 2022, agenda sidang lanjutan untuk perkara obstruction of justice atau perintangan proses hukum atas pembunuhan Yosua dilangsungkan kembali. Untuk persidangan kali ini adalah pemeriksaan saksi untuk dua terdakwa, yakni terdakwa Hendra Kurniawan serta Agus Nurpatria. Total saksi yang akan diperiksa pada hari ini sebanyak 10 orang. 8 orang saksi sudah diperiksa kemarin untuk terdakwa Irfan Widianto, dan 2 saksi tambahan ini merupakan Ketua RT Sedo Sukanto dan juga PLH Div Propam Mabes Polri Arianto. Sidang sendiri akan berlangsung nanti sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan majelis hakim yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel, lalu Hakim Anggota Hendra Yuristiawan serta Juyamto. Fokus dari penanganan sidang dari ini sendiri atau sidang dari pemeriksaan terhadap Hendra dan juga Agus Nurpatria adalah untuk mengetahui tegas kronologi saat proses pengambilan rekaman CCTV dan juga penggantian DVR CCTV berlangsung di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Sebelumnya pada proses sidang pekan lalu, tepatnya pada pembacaan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria dijerat dengan Undang-Undang ITE serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena terbukti melakukan pengambilan data tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh tim Mabes Polri dalam pengambilan rekaman CCTV maupun juga pengambilan dari dekoder rekaman CCTV di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Ancaman hukumannya sendiri kalau merujuk dari dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang pekan lalu dijerat dengan Undang-Undang ITE serta KUHP dengan pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Demikian Kompas Update untuk saat ini dan selamat melanjutkan atau menyaksikan program Breaking News sesaat lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Buat dua Wilgos cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat, smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngepers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Have you not seen my new phone yet? It literally folds now. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds now. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Roma Wafelo, krimnya lumer bisa digeser. Delicioso. Roma Wafelo. Chocolate Italian style wafers. Roma Wafelo. Have you not seen my new phone yet? It literally folds now.
I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds your arm. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Ya, saudara, kami lanjutkan Breaking News Kompas TV untuk sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan terhadap pembunuhan Joshua. Agendanya hari ini PN Jaksel akan menghadirkan saksi-saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Di studio sudah hadir Heri Firmansyah, pengamat hukum yang juga akan menemani kita untuk mengantarkan kita menjelang jalannya sidang. Mas Heri, kalau dua terdakwa, saya agak fokus ke yang hari ini, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria tidak mengajukan eksepsi. Sama seperti dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, Eliezer sebagai terdakwa juga tidak mengajukan eksepsi. Ini sama ya, kita bisa bilang mereka mengakui dakwaan dari jaksa penuntut umum, mereka memiliki kesalahan, sehingga kemudian majelis hakim bisa langsung ke pokok perkara pembuktian dengan memeriksa para saksi. Seperti apa? Bisa dari dua perspektif ya, Mas Bayu ya. Bisa saja benar tadi seperti yang Mas Bayu sampaikan, mereka sudah menerima dakwaannya, berarti tidak ada cacat ya. Dalam konteks ini bisa terus maju ke proses selanjutnya. Tapi bukan berarti kemudian menerima secara keseluruhan. Tapi akan di-challenge di sana karena mereka mungkin sudah mempersiapkan. Sekali lagi kita harus mengingatkan juga, sekali lagi kita belajar, saya juga diingatkan, eksepsi itu formalitas peradilannya, begitu ya, bukan pokok perkaranya. Jadi semuanya sudah benar lah bahwa saya orangnya apa dan segala macam. Sekarang kita masuk ke pokok perkara. Oke. Singkatnya begini Mas, bahwa bicara eksepsi itu kan bicara tentang tangkisan atau balasan kepada dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Dalam konteks kita melihat surat edaran Jaksa Agung, kalau nggak salah saya SE Jaksa Agung nomor 4 tahun 1993, itu ada beberapa poin terkait dengan dakwaan itu dikatakan sudah lengkap. Katakanlah dia sudah mengandung tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa, kemudian tempat di mana dilakukan tindak pidana, waktu tindak pidana dilakukan, akibat yang timbul dari tindak pidana, bahkan sampai motifnya, sehingga kemudian dikenakanlah tindak pidana itu kepada orang tersebut. Nah, selama itu masuk, menurut saya 143 ayat 2 KUHAP terpenuhi, dakwaan sudah secara cermat, jelas dan lengkap. Karena biasa dakwaan kan bicara tentang identitas dulu ya Mas ya. Identitas si terdakwa itu agar kemudian tidak terjadi error in persona atau salah mendakwa orang lain gitu yang bukan melakukan tindak pidana. Ini nggak boleh dalam bahasa hukumnya. Itu biasa identitas itu dimulai dari nama tentunya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan lain sebagainya. Baru kemudian tadi bicara tentang yang poin paling penting adalah tempat dan waktu tindak pidana dilakukan. Kalau dalam kasus ini kan agak ada yang direka-reka dalam artian tidak tepat banget Mas. Maka bahasanya biasa ada dimunculkan kata setidak-tidaknya. Agar itu sudah melingkupi dalam konteks tadi persidangan yang akan dilakukan di konteksnya hakim. Dalam konteks dakwaan tadi, maka itu jadi dalil untuk membuktikan ke depan kesalahan si terdakwa. Di sisi lain, dengan dakwaan yang diajukan tadi sebelum masuk ke eksepsi, maka ini jadi bahan pembelaan bagi si kuasa hukum atau penasihat hukum. Jadi ini harus clean and clear kita sampaikan agar kita semua paham, dan betul kata Mas Bayu tadi, kita harus menegaskan bahwa kalau eksepsi itu harusnya nggak boleh offside dia nggak boleh bicara masuk tentang substansi perkara. Nah kalau itu hanya akan bicara tentang poin-poin tadi ya, termasuk misalnya apakah ini masuk kompetensinya relatif atau absolut dari satu
badan peradilan atau satu pengadilan. Ya. Gitu ya. Kemudian nanti bicara tentang eksepsi yang tidak menyoal tentang dakwaan yang tidak dapat diterima atau dapat dibatalkan demi hukum. Iya. Nah, ini maka akan bicara di level itu saja, Mas Bayu, nggak kemana-mana dia. Iya, iya. Oke, terbayang dari apa yang kemudian akan kita ikuti nanti di dalam sidang hari ini. Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian, masih bersama kami melalui Zoom. Siap, Mas Bayu. Ya. Nah, kalau dari dua terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Mas Bambang, apa yang ingin sebetulnya kita bisa dapatkan? Ini dalam kaitannya begini, saya mau agak sedikit meluas bahwa sidang ini untuk perintangan penyidikan nggak cuma mencari siapa yang salah, tetapi ada perbaikan kepolisian. Harapannya kan besar ke arah sana. Mas Bambang, apa yang kemudian Anda lihat dari dua orang yang menjadi terdakwa hari ini di pangkat yang begitu, bukan pangkat rendahan begitu, tetapi tidak mampu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang harusnya di dalam pangkat mereka itu bisa mereka cegah. Itu dalam bayangan saya sebagai orang awam, Mas Bambang. Ya, satu terkait dengan ini kan terkait dengan kultur militeristik yang masih kental di kepolisian ya. Kemudian juga terkait dengan sistem pengawasan. Sistem pengawasan ini juga termasuk bagaimana pelaporan dari internal sendiri. Selama ini kan sekarang yang sudah sosialisasikan oleh Kapolri terkait dengan Dumas, pelayanan Dumas presisi, kemudian propam presisi seperti itu. Tetapi ini tidak menyentuh di level internal. Bagaimana mekanisme seseorang yang di level bawah itu memberikan laporan bila ada atasannya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Makanya kemudian mereka ada ketakutan-ketakutan, terus kemudian relasi antara atasan bawahan ini sangat kuat sekali sehingga mereka tidak berkutik untuk menolak perintah meskipun itu ada pelanggaran-pelanggaran. Itu yang saya melihat seperti itu. Dan ini belum ada sistem yang di kepolisian terkait dengan pengaduan di internal. Kalaupun mereka melakukan pengaduan ke propam misalnya, ini pun juga tidak akan menyelesaikan masalah karena mereka sendiri tidak yakin bahwa atasannya, apalagi kalau dalam kasus Irjen Sambo ini adalah kadif propamnya sendiri yang melanggar. Mereka akan mengadu kepada siapa seperti itu. Makanya memang harus ada struktur di luar atau lembaga di luar yang bisa mengakomodasi keluhan-keluhan di internal. Karena kalau tidak ya kultur dominasi atasan ke bawahan ini akan terus berlangsung dan mereka tidak berkutik dan menerima perintah seperti itu. Ya, oke. Mas Bambang, kemarin dalam sidang pemeriksaan para saksi yang sudah dimulai untuk kasus perintangan penyidikan, kita jadi tahu ada peran-peran yang kemudian dilakukan anggota kepolisian atas perintah atasannya, begitu. Dari saksi-saksi yang juga warga sipil diketahui bagaimana peran-peran ini kemudian dilakukan di lapangan sedemikian rupa. Apakah kemudian dari peran-peran tersebut yang bisa nggak sih sebenarnya kita meyakini dari nanti arah-arah pembelaan dari para penasihat hukum para terdakwa ini itu mengarah kepada bahwa kami hanya menjalankan perintah pada tingkatan tertentu di level yang bukan pangkat-pangkat tinggi begitu. Ini kemudian bisa disampaikan, bisa dilakukan. Karena bayangan saya bisa saja anggota kepolisian ini memang betul-betul tidak mengerti ujungnya tuh apa sih begitu. Sehingga ini hanya dilakukan aja, bersihkan ya, diganti ya CCTV-nya, ya digantilah barang itu. Kan gitu ya Mas Bambang, menurut Anda? Betul Mas Bayu. Di level bawah mereka hanya siap perintah, siap jenderal gitu seperti aja. Dan ini memang tidak bisa dipungkiri karena satu tadi bahwa terkait hubungan atasan bawahan, kemudian juga terkait dengan kultur militeristik tadi seperti itu. Yang terpenting kalau melihat dua terdakwa ini tidak melakukan eksepsi, artinya mereka ini sudah yakin bahwa vonis yang akan terjadi nanti seperti apa. Saya melihatnya malah seperti itu gitu. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa vonis ini
tidak memenuhi syarat perkap untuk di PTDH. Seperti itu. Makanya sidang etik itu sampai sekarang untuk mereka tidak dilakukan, artinya mereka ada kemungkinan untuk aktif kembali di kepolisian, seperti itu. Ya. Yang menjadi concern Anda ketika kita ngobrol dengan Pak Arianto Sutadi tadi ya, penasihat ahli Kapolri. Nah, Mas Heri, berkaitan dengan hal semacam itu ya, kan itu sebagai sebuah dugaan begitu kan, kita boleh nih menebak jangan-jangan nih kode etiknya nggak dilakukan. Sementara ada yang di bawahan kode etiknya sudah keluar sampai tingkat pemecatan, sudah sanksi paling berat begitu. Walaupun itu mungkin saya nggak mengerti apakah bisa banding sedemikian rupa. Menurut Pak Arianto tadi penasihat ahli Kapolri sebetulnya bisa, apalagi kalau tidak memenuhi 4 tahun tadi. Nah, saya mau sedikit fokus ke kemungkinan pemeriksaan para saksi dan lain-lain. Ini kan nanti akan terlihat begitu. Apa yang akan membuat majelis hakim nanti menilai bahwa ini adalah sebuah tindak pidana yang berat, tindak pidana yang ringan. Bagaimana hakim mampu dapatkan feeling seperti saya ya gitu. Ya nggak Mas Heri? Jadi hakimnya bisa ngelihat ini juga nggak sih? Atau di dalam peradilan itu nanti sampai seberapa jauh keterlibatan, seberapa besar keterlibatan, seberapa besar tanggung jawab itu begitu dilepas di dalam kasus ini, itu akan terlihat, Mas Her. Pertanyaan menarik Mas Bayu, bahwa ada beberapa atau sejumlah terdakwa kita katakan di kasus obstruction of justice ini ya. Iya. Menurut saya yang perlu dimasuk di lebih awal adalah siapa yang pertama kali dihubungi untuk mendapat perintah dari sumbernya siapa, kan begitu. Kemudian yang ke bawah ini kan layer-layernya saja. Iya. Nah, layer itu sebatas apa informasinya? Tadi benar kata Mas Bayu. Saya pikir yang di bawah-bawah itu kena prank gitu loh bahasa saya. Gitu Mas. Bisa jadi, tapi yang paling mungkin kan sudah tahu perintah dibersihkan tapi tidak kuasa untuk, ya tadi sudah disinggung masalah tentang culture yang masih ada militaristiknya. Dalam konteks ini mungkin saya kerucutkan rantai komando lah. Jadi kalau pesan dari atasan, ya tidak usah diganggu-gugat begitu. Tidak boleh ditanyakan. Lakukan saja kan begitu, 86 saja mungkin bahasanya. Jadi ini yang menurut saya juga jadi sisi penting untuk kemudian kita belajar dari kasus ini agar ketika dalam proses penegakan hukum itu profesional. Bukan berarti kalau perintah atasan berarti semua benar dan harus dilakukan. Ini menjadi masukan yang harus diperhatikan untuk Kepolisian Republik Indonesia. Betul, saya rasa Pak Listio Sigit perlu untuk memperhatikan hal ini. Jangan sampai mereka Tribrata yang sudah mengabdi dengan jiwa raganya menjadi putra terbaik dari bangsa ini, kemudian harus selesai karirnya, tamat karirnya hanya untuk persoalan yang semacam ini. Apalagi ini kan bukan persoalan mereka secara langsung begitu ya Mas Bayu ya. Tapi ada suatu informasi yang kemudian diterapkan tanpa pikir panjang mungkin. Tapi kan patut diduga ketika seorang itu menjadi aparat penegak hukum, dalam konteks ini sudah tahu CCTV, biasanya kan larinya kemana sih Mas Bayu? Pasti mungkin dijadiin bukti kan? Nah, apakah mungkin mereka itu semua hanya melaksanakan perintah semata, titik sampai di situ, tidak ada komanya, atau mereka sudah ada yang sempat melihat CCTV-nya? Dengan demikian berarti antara teks dengan konteksnya ini sama Mas Bayu. Bahwa dia tahu ini menghilangkan bukti karena adanya satu tindak pidana, maka muncullah pasal 221 KUHP dalam konteks kasus ini kan, menyembunyikan kejahatan atau tindak pidana. Nah, ini yang harus dibuktikan awal. Dan tanpa kita sadari bahwa kasus obstruction of justice ini juga sebenarnya bisa jadi pendulum besar dalam kasus untuk membuktikan 338 dan 340 KUHP. Untuk kasus pembunuhan berencana. Betul. Kadang kita gimana lupa. Titiknya menurut Mas Heri? Kadang kita lupa Mas Bayu bahwa hal ini dianggap berdiri sendiri semua. Obstruction of justice-nya sendiri, 338, 340-nya sendiri. Padahal ini adalah bagian yang menurut saya tidak terpisahkan. Karena hilangnya barang bukti itu kaitannya dengan satu kejahatan yang terjadi yang didakwakan di 338 dan 340-nya. Nah, ini kan jadi benang merah awalnya. Jadi menurut saya kalau obstruction of justice ini bisa kemudian diputus dengan sangat bijak, maka saya yakin dan percaya untuk 338 dan 340-nya nanti malah kebalikannya jauh lebih mudah untuk membuktikannya. Dan nilai keadilannya saya rasa akan jauh lebih bermanfaat bagi mereka yang dihadapkan pada kasus 338 dan 340. Sehingga mereka yang mengetahui perkara ini
terlepas dari obstruction of justice atau 338 dan 340 KUHP, punya kewajiban hukum yang sama dan kepentingan hukum yang sama, Mas Bayu, untuk mengungkapkan kebenaran. Agar ini menjadi mix and match begitu ya, antara lini obstruction of justice-nya dengan dakwaan yang pokoknya ya di 338 dan 340 KUHP. Terbayang kita hubungan dari dua kasus ini nanti ada berkelindan atau saling mengait begitu ya. Baik, kami akan jeda sebentar dan kembali lagi dengan perbincangan menjelang jalannya sidang. Hari ini pemeriksaan para saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan Agus Nurpatria. Tetap bersama kami. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Kami lanjutkan Breaking News Kompas TV. Hari ini ada sidang lanjutan perintangan penyidikan untuk pembunuhan Joshua. Dan ini adalah suasana ruang sidang yang sudah dipersiapkan untuk jalannya sidang. Kami akan menuju ke ruang sidang. Mudah-mudahan hari ini bisa kita ikuti semuanya. Itu harapan kami untuk mewakili pemirsa Kompas TV bahwa banyak yang ingin mengikuti jalannya sidang ini sedemikian rupa, termasuk apalagi kalau sudah masuk dalam pemeriksaan para saksi seperti saat ini. Dan kami sampaikan dulu beberapa hal yang sudah terjadi kemarin, saudara, di mana sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua sudah digelar kembali untuk pekan kedua. Dan hari Kamis, hari ini, akan ada sidang lanjutan pemeriksaan
terhadap para saksi untuk kasus perintangan penyidikan dengan 2 terdakwa, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dan juga untuk Ferdi Sambo, sidang lanjutan akan digelar baru pekan depan. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali digelar. Pada Kamis 27 Oktober 2022 adalah sidang untuk perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Sidang ini digelar 1 hari usai sidang putusan sela Ferdi Sambo. Pada putusan sela, majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi Ferdi Sambo. 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 Pit B garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Eksepsi ditolak, sidang pun berlanjut. Di persidangan, Ferdi Sambo akan dipertemukan dengan beberapa saksi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Kamarudin Simanjuntak, pihak keluarga Brigadir Yosua, dan kekasih Brigadir Yosua dalam sidang pekan depan. Selasa 1 November ya. Dengan agenda pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang, sebagaimana kemarin tolong dihadirkan lagi. Sidang selanjutnya digelar pada Jumat 28 Oktober 2022 dengan terdakwa Arif Rahman Arifin dengan agenda pengajuan nota keberatan atau eksepsi. Sejak 17 Oktober 2022, PN Jaksel telah menggelar sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Kecuali Barada Eliezer, Ferdi Sambo CS langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti bagaimana persisnya persiapan jalannya sidang. Yang kita lihat gambar yang langsung kami tampilkan ini di ruang sidang. Tampaknya teman-teman wartawan dari berbagai media sudah diperbolehkan masuk untuk mengambil situasi pertama jalannya sidang nanti sebelum nanti diminta keluar oleh majelis hakim. Untuk lebih jelasnya kita menuju ke jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak pagi. Tifal, seperti apa persiapannya? Dan saya tadi sudah melihat, tapi memastikan saja bahwa 2 terdakwa juga sudah tiba ya di PN Jaksel. Tifal. Betul Bayu, 2 terdakwa dalam hal ini Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kira-kira pada pukul 8.50 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan mereka itu datang dari arah Makobrimob Kelapa II Depok Jawa Barat, tempat di mana mereka dilakukan proses penahanan atas pengawasan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tadi yang kami lihat tidak ada bentuk pengamanan yang tampak berbeda ketimbang pekan lalu. Mereka datang tetap dengan pengawasan dari personel dari Makobrimob begitu, menggunakan kendaraan taktis juga. Tadi saat tiba di sini mereka masuk menggunakan kendaraan dari Kejaksaan untuk kemudian langsung diarahkan ke ruang tunggu. Jadwalnya sendiri untuk proses sidang akan berlangsung pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat dan nanti akan dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel dan juga Hakim Anggota Juyamto serta Hendra Yuristiawan. Untuk agenda hari ini fokusnya hanya tertuju pada pemeriksaan saksi. Awalnya kami terima informasi ada 8 saksi yang akan dihadirkan dalam proses sidang hari ini. Saksi-saksi itu datang sama halnya atau daftar namanya sama persis dengan pemeriksaan saksi yang sudah dilakukan terhadap terdakwa Irfan Widianto yang juga terjerat dalam kasus perintangan proses hukum atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Yosua. Tapi kabar terbaru yang belum lama ini juga saya terima, ada tambahan 2 saksi juga yang bakal dihadirkan dalam sidang pemeriksaan saksi pada hari ini untuk kedua terdakwa. Nama-nama tersebut kalau bisa saya rincikan yakni ada Abdul Zafar dan Marjuki. Dua-duanya merupakan penjaga atau petugas keamanan di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Nama berikutnya adalah Chong Chiu Fung alias Afung serta Supriyadi
Afung ini selaku pemilik usaha CCTV dan Supriyadi selaku teknisti. Ini berhubungan langsung dengan proses pengambilan dari CCTV dan juga DVR atau decoder CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 4 nama lainnya merupakan anggota kepolisian yang kemarin juga sempat diperiksa begitu untuk terdakwa Irfan Widianto, yakni Aditya Cahya, Tomser Kristianata, lalu M. Munafri Bahtiar, serta Ari Cahya Nugraha alias Acai. Nah, 2 nama baru yang bakal diperiksa hari ini untuk terdakwa Hendra dan Agus Nurpatria adalah Seno Sukanto selaku Ketua RT di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan serta PLH Divpropam Polri Arianto. Dugaan saya ini berhubungan langsung dengan bagaimana kronologi yang diketahui oleh para saksi ini saat mengetahui insiden pembunuhan terhadap Yosua ini dilakukan, yang awalnya skenarionya adalah tembak-menembak yang disampaikan oleh terdakwa Ferdi Sambo, maupun juga proses pengambilan CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kalau kita ingat-ingat lagi dalam surat dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum pada pekan lalu, Hendra Kurniawan ini didakwakan melakukan perintangan atau berperan dalam proses penggantian DVR CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan atau persisnya berada di tempat kejadian perkara di rumah dinas Ferdi Sambo di sana, serta turut mengetahui rekaman Yosua yang masih hidup setelah Sambo tiba di rumah dinas, dan ini dinilai berbeda dengan kronologi atau skenario yang disampaikan oleh Ferdi Sambo kepada Hendra Kurniawan pada awalnya begitu. Nah, untuk Agus Nurpatria sendiri didakwakan melakukan atau memerintahkan atau diperintahkan oleh Acai begitu, yang merupakan tim dari KM50 untuk mengamankan CCTV. Dan Agus Nurpatria bersama dengan Irfan Widianto melakukan pengecekan lokasi Kompleks Polri Duren 3 untuk melakukan pengamanan CCTV serta melakukan upaya penggantian decoder atau DVR CCTV di Kompleks Polri Duren 3 persisnya berada di pos petugas keamanan atau pos security yang berdekatan langsung posisinya dengan rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Keduanya didakwa melakukan tindakan sedemikian tanpa melalui surat tugas yang dikeluarkan oleh Mabes Polri, sehingga pidana yang disampaikan atau dijerat oleh keduanya ini tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kalau bisa saya rincikan dalam dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pekan lalu, untuk jerat Undang-Undang ITE sendiri disampaikan adalah pada pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang ITE, pengaitnya adalah undang-undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang pada intinya jerat pidana ini dimaknai bahwa siapapun yang kemudian melakukan tindakan atau sesuatu yang mengganggu kinerja dari data atau undang-undang data elektronik atau informasi elektronik, ini dalam pasalnya dijerat dengan pidana maksimal 10 tahun penjara maksimal atau pidana denda maksimal 10 miliar rupiah. Itu baru satu pasal yang didakwakan. Pasal lainnya yang juga didakwakan dari ITE adalah pasal 48 Jungto pasal 32 ITE Jungto 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang pada intinya ada pidana bagi mereka yang mengubah data informasi elektronik. Bayu. Baik. Tifal Sulesa, terima kasih laporan Anda. Nanti kami pasti akan kembali lagi untuk perkembangan selanjutnya dari PN Jaksel yang sudah tampaknya makin siap digelarnya sidang. Terima kasih Tifal. Dan suasana di ruang sidang sendiri kalau kami bisa gambarkan kepada Anda, tadi sudah hadir penasihat hukum, sekarang Jaksa Penuntut Umum juga sedang bersiap di meja masing-masing. Berarti sebentar lagi akan hadir para saksi dan terdakwa, kemudian majelis hakim terakhir akan hadir nanti sebagai tanda bahwa sidang akan dimulai. Mas Bambang Rukminto, Pangkat Kepolisian. Mas Bambang. Halo Mas Bambang. Sambil menunggu Mas Bambang kembali tersambung. Halo Mas Bambang. Siap Mas Bayu. Ya, sidang sudah mau dimulai begitu. Kalau dari dua terdakwa yang hari ini, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Mas Bambang, apa yang saya agak sedikit bertanya kepada pribadi Mas Bambang gitu ya, di organisasi Mas Bambang di ISES begitu, apa yang diharapkan dari pemeriksaan hari ini terhadap para saksi yang kemudian tergambar begitu, Mas Bambang?
Ya, saya berharap bahwa para saksi ini kan tadi saya melihat bahwa ada dari penyedia device, kemudian juga ada PLH ya, pegawai harian di kepolisian seperti itu. Saya melihat mereka nanti akan jujur mengatakan apa adanya, bagaimana proses yang terjadi di lapangan. Karena kalau melihat mereka yang ada di lapangan tentunya siap jenderal, siap perintah dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh atasan atau personel penyidik dalam hal ini yang berada di lapangan gitu. Makanya kalau kemudian para terdakwa ini masih mengelak dengan kejujuran yang disampaikan para saksi-saksi ini, tentunya sangat jauh berbeda dengan apa yang kita harapkan gitu. Karena apa yang disampaikan saksi-saksi ini tentunya apa yang memang terjadi di lapangan gitu. Kalau kemudian yang mereka masih berkutat para terdakwa ini, Brigjen Hendra dan kemudian Irfan ya, Irfan ini tetap menyangkal bahwa ini adanya sekedar diprank oleh Ferdy Sambo, ini tentu ini sangat menurut saya sangat konyol gitu loh, karena mereka adalah seorang perwira tinggi, kemudian seorang yang sudah memiliki masa kerja yang sangat panjang berdinas di kepolisian dan juga berada di sebuah tim penyidikan di internal. Tentunya mereka memiliki intuisi dan insting terkait sebuah kasus, sehingga kalau kemudian ada perintah untuk merusak CCTV atau menghapus rekaman CCTV, ini jelas adalah sesuatu yang pelanggaran terkait dengan sebuah tindak pidana seperti itu. Ya, Mas Bambang, Anda melihat ini nggak kemungkinan bahwa di dalam sidang ini nanti akan seperti apa begitu? Karena ini kan ada dua terdakwanya kan pangkat tinggi begitu ya di kepolisian. Sementara anggota kepolisian yang menjadi saksi mungkin adalah bawahan mereka. Nah, dalam memberikan kesaksian ini dan ada orangnya begitu, para atasan mereka ini ada di ruangan ini mendengarkan secara langsung. Nah, ini akan menjadi barrier tersendiri nggak bagi mental para anggota kepolisian yang menjadi saksi, menurut Anda? Kalau kemarin saya rasa masih satu level lah begitu, ketika Irfan Widianto menjadi terdakwa. Kali ini menurut Anda bagaimana? Ya, kendala psikologis seperti itu saya yakin masih ada ya, karena sampai sekarang Brigjen Hendra ini kan belum di PTDH gitu loh, belum ada sidang etik dan belum yang di PTDH oleh Kapolri. Makanya kemungkinan Brigjen Hendra ini untuk kembali ke kepolisian ini tentunya ada gitu loh. Makanya kendala psikologis yang oleh saksi-saksi ini tentu sangat bisa dirasakan gitu loh. Makanya hanya saja ini kan sidang terbuka gitu loh. Harapannya dukungan publik kepada para saksi ini bisa lebih kuat daripada ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh mereka seperti itu. Ya, oke. Mas Heri, Anda kalau melihat bagaimana akan jalannya, terutama saya melihatnya dari para anggota kepolisian ya, yang menjadi saksi ketika para terdakwanya seperti ini. Apakah ini kemudian ada pengkondisian yang nanti diharapkan juga bisa hadir dari terutama majelis hakim yang memimpin jalannya ruang sidang nanti, Mas Heri, biasanya? Sebelumnya begini Mas Bayu, tadi sudah ada klasterisasi kelompok saksi ya. Saksi yang bagian dari warga yang mungkin pihak warga keamanan, sipil kita sebut warga begitu ya. sipil, pihak keamanan di kompleks perumahan tempat terjadinya perkara. Kemudian juga ada yang mengambil DVR CCTV begitu ya, ada yang mentransmisikan, ada yang kemudian juga mungkin ikut terlibat dalam proses yang lain. Nah, ini kan sudah diklaster tadi di situ. Nah, dalam konteks bahwa keterangan saksi tadi ini akan seperti apa, tentunya tidak bisa berdiri sendiri ya Mas Bayu. Tidak bisa diberikan sepenuhnya bahwa saksi ini akan menyatakan yang sebenarnya. Maka perlu diuji nanti konsistensi dari jawaban yang ada di BAP dengan keterangan yang kemudian disampaikan pada saat ini di persidangan. Jika memang ada perubahan, nah itu kan bisa jadi pintu masuk awal kembali lagi ya Mas Bayu untuk menilai apakah perbedaan ini yang kemudian menjadi dasar untuk ditelusuri lagi lebih jauh. Gitu ya.
Tapi yang perlu kita pahami bahwa dari keterangan sebelumnya itu sudah menandakan bahwa tindak pidana ini terjadi. Tindak pidana pembunuhannya ada. Kalau kita mau mendasarkan pada keterangan saksi, kita rangkai kembali ya Mas Bayu. Nah, tinggal bagaimana kemudian alasan untuk menghilangkan bukti ini apa? Ini kan perlu kemudian dijelaskan oleh saudara yang tadi katanya penjual dari DVR-nya, siapa yang memerintahkan, apakah sempat berkomunikasi, ya walaupun kadang memang mungkin hanya sekilas saja ya informasinya, kita nggak bisa berharap informasi yang dalam ya. Betul-betul yang dialami siapapun yang menjadi saksi di sini mungkin hanya potongan-potongan saja, tetapi itu akan menjadi sambungan yang penting dari fakta yang sesungguhnya terjadi secara keseluruhan nantinya. Betul begitu ya? Mas Bayu. Sampai mungkin direction awal siapa yang berkomunikasi untuk katakanlah memberikan perintah mengganti tadi. Ini kan akan menemukan lagi puzzle berikutnya. Maka siapa yang sebelumnya lagi memberikan perintah kepada orang yang sudah mengganti DVR-nya. Nah, sampailah pada kesimpulan akhirnya, muara akhirnya yaitu ada sumber yang ultimate-nya kan begitu kan, yang utamanya kita katakan yang prime di situ, yang primary-nya. Rantai komandonya itu dari siapa, diurut dari bawah lah begitu ya. Ini kamu siapa yang suruh? Oh si A ditanya lagi siapa yang suruh? Oh saya disuruh ini. Nah itulah yang kemudian akan tersusun sedemikian rupa dari pemeriksaan para saksi ini sambil ada cross check untuk kebenarannya begitu ya. Logikanya kan kalau Mas Bayu tidak mengetahui sesuatu, apa yang membuat Mas Bayu melakukan hal yang dalam konteks lebih spesifik lagi mengganti sebuah DVR atau CCTV. Saya rasa setiap orang belum punya kemampuan itu tanpa diberitahu sebelumnya. Ada informasi sebelumnya yang masuk ke dia, kemudian diolah oleh akal pikirannya untuk do or not to do kan begitu. Saya lakukan atau saya tidak lakukan begitu. Nah ini yang menurut saya menjadi penting agar ini tidak terlalu cepat prosesnya untuk langsung putusan begitu ya. Tapi kita pahami betul detailnya sehingga rasa keadilannya di ujung nanti itu bagi semua terasa, gitu ya Mas Bayu ya. Ini beban berat, beban moralnya majelis hakim tentunya untuk menilai hal ini. Yang menarik gini Mas Bayu. Silakan Mas Bambang. Yang tadi saksi-saksi itu kan ada dari Pak RT di lokasi dan kemudian CCTV itu yang ada DVR yang ada di pos Satpam kan. Kita belum pernah mencoba masuk apakah nanti juga ada informasi terkait dengan CCTV yang ada di dalam rumah seperti itu karena terkait dengan yang informasinya tersambar petir ini terkait juga dengan penyedia device tadi, saksi penyedia device tadi. Ini siapa yang mengambil, siapa yang melakukan pergantiannya, perawatan di situ, itu yang maintenance di situ, itu yang juga akan menarik kalau itu bisa dikupas atau dikulik di persidangan nanti seperti itu. Jadi kita kasihan kan petirnya selama ini belum ada yang membela, kira-kira gitu Mas Bambang ya. Sehingga kemudian nanti ini akan jelas petir ini ikut bersalah atau tidak sebenarnya bisa jadi peradilan. Sampai ke sana itu nanti akan keadilannya. Iya kan, mudah-mudahan nanti semuanya akan tergambar ke sana. Nah, Mas Heri, dari beberapa terdakwa, saksinya akan dihadirkan orang-orang yang cukup sama begitu ya. Betul. Kira-kira begitu. Tetapi kan saksi-saksi ini tidak langsung mungkin berhubungannya dengan kalau saya menyebut anggota kepolisian yang kemudian juga terlibat atau menjadi terdakwa pada saat ini di tingkatan tertentu di bawah lah begitu. Saya ingin tahu mengapa kemudian jaksa penuntut umum dan peradilan kemudian menghadirkan yang mungkin memberikan perintah kepada anggota kepolisian di bawah ini juga kepada saksi yang sama. Nah itu apa sebetulnya yang ingin dicari? Tapi kita jeda dulu sebelum Mas Heri menjawabnya. Tetap bersama kami untuk jawabannya. Bawa velo, krimnya lumer bisa digeser. Delicioso. Chocolate Italian Style Wafers. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga.
Kemasan paket duo counterpaint. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpaintnya. Kemasan paket duo counterpaint. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat ke counterpaint clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon Panten UI. Nggak punya keju. Ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon Panten UI. Hangat ke counterpaint clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat ke counterpaint clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpaint. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpaintnya. Kemasan paket duo counterpaint. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat ke counterpaint clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon Panten UI. Ya, kita kalau melihat di PN Jaksel, melanjutkan breaking news kami, 2 terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria hari ini duduk berdampingan, jadi dihadirkan langsung. Nah, sebentar lagi akan hadir para saksi untuk didengarkan keterangan-keterangan para saksinya. Nah, sebelum break tadi saya bertanya ke Mas Hari Firmansyah nih yang hadir di studio, mengapa Jaksa Penuntut Umum masih menghadirkan saksi yang sama? Kalaupun kita nanti harus cek and recheck lagi. Teman-teman jurnalis Kompas TV di lapangan memperolehnya ini nama-namanya masih sama dengan saksi yang kemarin dihadirkan di persidangan untuk terdakwa Irfan Widianto begitu. Apa itu strateginya? Mengapa masih saksi yang sama? Apa yang dicari oleh Jaksa Penuntut Umum sebenarnya untuk 2 terdakwa kali ini? Kita nggak lagi bahas petir lagi ya Mas Bayu ya. Selesai tadi ya, sesi tadi. Jadi menarik Mas Bayu, bicara tentang evidence dalam konteks pembuktian itu kan ada direct evidence, ada indirect evidence. Ada yang langsung dan tidak langsung. Dalam perkara ini memang letak kesulitan utamanya adalah hampir tidak ditemukan yang langsung tadi Mas. Maka mau tidak mau menurut saya ya, tidak mendahului dari apa yang sudah ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, mungkin inilah yang ada pada saat ini begitu ya. Karena kalau mau langsung ke direct berarti kan orang yang sudah jelas ada di dalam TKP, yang minimal berdekatan dengan TKP. Berarti kan sudah langsung di dalam konteks tadi. Tapi dalam konteks bahwa ada bagian yang tertentu yang sebenarnya jadi puzzle juga tapi hilang di situ. Maka ini orang-orang yang menurut saya jadi bagian penting yang tidak terbantahkan juga dalam proses pembuktian ini. Mereka harus dihadirkan. Letak konsistensi dari jawaban saksi ini, walaupun tadi hanya itu lagi, mohon maaf Mas, yang dipakai keterangannya, itu yang menurut saya jadi pegangan pedoman pembuktiannya.
bahwa benar ini yang dikatakan ada perintah untuk menghilangkan, mengganti DVR-nya, kemudian ada proses kemudian di situ penggantian tadi itu berkaitan dengan adanya satu kegiatan di dalam yang mereka pun nggak tahu, walaupun mereka nggak tahu detail ya Mas. Tapi setidak-tidaknya mereka melihat mungkin ada beberapa orang polisi yang datang ke sana, misalnya oknum polisi yang datang ke sana pada saat itu. Entah mereka sebelumnya ada komunikasi, mengapa kemudian membeli DVR, kalau memang mereka rutin melakukan kegiatan penggantian itu, kapan dilakukan. Itu kan setidak-tidaknya puzzle-puzzle yang bisa dilihat jelas. Berarti ada accident yang penting di situ, insiden yang penting, sehingga harus diganti DVR-nya. Nah minimal itu masuk dulu Mas Bayu. Itulah yang mungkin nanti dikulik lagi sedemikian rupa di dalam persidangan, yang mungkin nanti akan membuka pintu-pintu yang lain sedemikian rupa dalam persidangan ini. Ya, Mas Bambang Rukminto. Halo Mas Bambang. Ya Mas. Iya, Mas Bambang sudah mengetahui belum? Kalau saya kan harus jujur nih, belum tahu gitu ya. Apakah misalnya ada penjual CCTV ini, Afung namanya, yang kemarin sudah menjadi saksi. Kita tahunya kan dia hanya mengganti atas perintah yang ada di pos keamanan di lingkungan perumahan Polri di Duren 3 itu. Nah, menyinggung bahwa Mas Bambang berharap ini juga, ya apakah orang yang sama juga melakukan pencopotan atau penggantian CCTV yang ada di rumah tempat kejadian perkara. Nah, apakah ini orang yang sama, Mas Bambang? Sebelum sidang dilanjutkan, kalau atas izin Ketua Majelis Hakim, industri jasa pengamanan ya, penyedia device ini sebenarnya sudah diatur juga dalam peraturan Kapolri tahun nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan. Salah satu isi dalam perekap itu terkait juga dengan penyedia device. Artinya Mas kalau Bambang, kita melihat mohon maaf dalam kasus ini, Mas Bambang, mohon maaf saya potong dulu untuk mengikuti apa yang disampaikan Majelis Hakim atau Ketua Majelis Hakim. Silahkan teman-teman media, dan sebagai jembatan akses informasi kepada publik, seperti kita tahu, silahkan nanti rekan-rekan bisa mengakses dari layar monitor yang di luar, audionya juga bisa didengar. Saya kira gitu ya, dan kita terima kasih rekan-rekan sudah menjaga ketertiban dan kewibawaan persidangan. Jadi nanti 5 menit kita beri kesempatan untuk mengambil gambar, setelah itu silahkan keluar ya. Ya, terima kasih ya. Ya, kami agak terpotong tadi, tapi mudah-mudahan berarti Kompas TV dalam hal ini bisa juga mengikuti persidangan, termasuk ada audio begitu. Nanti kita ikuti dalam 5 menit ke depan. Mas Bambang, tadi Anda ingin menyampaikan sedikit sambung sebelum kita mungkin bisa mengikuti jalannya sidang, termasuk video dan audio. Vendor-vendor untuk ini biasanya sama atau orang yang tetap karena sudah ditentukan oleh kepolisian, begitu ya Mas Bambang? Betul, apalagi ini di rumah seorang perwira tinggi ya, tentunya mereka memiliki SOP terkait penyedia jasa device ini. Demikian juga dengan penyedia peralatan seperti CCTV. Jadi mereka yang menyediakan, mereka juga yang maintenance seperti itu. Makanya salah satu saksi dari penyedia ini sangat penting sekali untuk dikulik informasinya terkait kapan maintenance itu dilakukan, kemudian kapan perubahan-perubahan terkait dengan device CCTV yang ada di rumah seperti itu. Ya, ini yang kita tunggu berkaitan dengan CCTV yang ada di rumah tempat kejadian perkara, karena belum ada singgungan di titik ini. Kalau di pos keamanannya kemarin sudah cukup tergambarkan dari keterangan para saksi, jadi mudah-mudahan hari ini kita harapkan, karena kita ketahui peran Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ini adalah betul-betul di TKP-nya, orang-orang yang pertama hadir dan menjumpai Ferdi Sambo begitu. Bahkan dari beberapa keterangan yang kita peroleh, mereka sempat melihat CCTV yang ada di rumah, mengetahui cerita Ferdi Sambo dengan CCTV tidak sinkron, tidak sama, dan sempat melapor balik kepada Ferdi Sambo, tetapi meneruskan apa yang kemudian diperintahkan atau menjadi cerita tembak-menembak pada waktu itu. Nah, hari ini mudah-mudahan di dalam sidang nanti kita bisa ikuti bersama. Kita coba cek apakah sudah akan dimulai sidang. 2 terdakwa
dengan nomor register yang berbeda, ya. Kami tanyakan kepada penuntut umum untuk keterangan saksi yang akan kita dengarkan ini, apakah akan diperdengarkan sekaligus kepada mereka terdakwa ini, ya, atau bagaimana? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kami memang ini memang dua register perkara yang berbeda, tapi kami memohon kepada Majelis Hakim dan jika penasihat hukum juga tidak keberatan, karena saksi ini kan sama semua Majelis Hakim. Jadi kami panggil sekali saksi untuk dihadirkan untuk kepada dua terdakwa ini Majelis Hakim. Begitu ya, sekaligus ya? Sekaligus dua terdakwa ini. Tanggapan dari penasihat hukum terdakwa? Terima kasih yang mulia. Karena usulan itu sejalan dengan prinsip peradilan cepat, murah dan sederhana, kami menyetujui yang mulia. Tidak berkeberatan ya? Baik. Saksi yang akan didengar hari ini, ya, ada berapa orang ini? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kami telah melayangkan surat panggilan untuk kepada saksi secara patut itu sebanyak 10 orang Majelis Hakim yang mulia. Sebanyak? 10 orang. 10 orang. Tetapi yang hadir pada saat ini di persidangan dan memastikan hadir dan sudah ada di pengadilan ini sebanyak 7 orang Majelis Hakim. Iya. Jadi kami periksa mungkin saat ini baru 7 orang Majelis Hakim. 7 orang ya? 7 orang. Kepada terdakwa dipersilakan duduk di sebelah penasihat hukum saudara. Ini, Pak. Untuk saksi silakan kepada saksi atas nama Kompol Aditya Cahya Sumunar Eskom, silakan masuk ke ruang sidang. Saksi atas nama Marjuki. Saksi atas nama Marjuki. Atau sebentar. Saksi atas nama Abdul Zafar. Siapa ini? Marjuki. Sambil mengingatkan ya untuk teman-teman pengunjung, para pengunjung sidang juga jangan melakukan aktivitas live streaming dengan smartphone ya. Ya, kita hormati karena ini untuk integritas pembuktian. Oke, saksi atas nama Supriyadi. Saksi atas nama Ari Cahya Nugraha. Saksi atas nama Ibda Muhammad Munafri Bahtiar. Saksi atas nama Ibda Tomser Christian Natal. Demikian yang mulia. Baik, akan kami tanyakan satu persatu terlebih dahulu saksi yang hadir hari ini. Yang pertama Ari Cahya Nugraha. Ini ya, saudara di depan dulu. Pindah dulu Bu, posisinya pindah. Pindah ada posisi, pindah aja. Sesuai tuntunan majelis ya. Pindah posisinya. Baru kita bahas di yang penting. Apa telat apa? Hilang. Ya, kita tampaknya juga akan baru saja saya mendapatkan informasi bahwa audionya nanti tidak akan disampaikan juga nih ternyata, walaupun tadi sudah ada ya audionya. Oh, jadi diperbolehkan mengambil videonya, tetapi audionya boleh, tetapi tidak boleh secara langsung. Jadi kami hanya bisa mengutipnya lagi, karena ini pemeriksaan untuk integritas saksi. Demikian dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya ke Mas Heri dan Mas Bambang Rukminto yang masih bersama kami. Mas Bambang?
Indonesia beralamat di Jalan. Siap Mas Bayu. Ya, Mas Bambang, dari 10 orang saksi tadi kita sempat dengarkan hanya 7 orang yang hadir dan tidak ada nama Afung yang kita sebut sebagai vendor CCTV nih. Padahal kita berharap ada dia ya. Apa mungkin terlambat? Saya juga tidak tahu sedemikian rupa. Karena ada kemungkinan arahnya kan nanti mengenai CCTV yang ada di rumah atau di TKP. Ya mudah-mudahan nanti bisa tergambar juga, Mas Bambang. Iya, memang sangat kita sayangkan ya, karena penyedia CCTV ini sangat penting sekali posisinya, karena terkait dengan maintenance juga terkait dengan penyediaan CCTV baik yang ada di rumah, yang terpenting mungkin di rumah ya. Kalau terkait yang ada CCTV di pos satpam, saya rasa sudah banyak saksi-saksi yang ada di situ, terutama dari Pak RT. Ini terkait dengan SOP yang harus dilakukan kepolisian, karena kalau melihat kronologi sejak awal ini tidak ada laporan ke Pak RT terkait dengan pengambilan CCTV yang ada di pos satpam itu, padahal ini adalah tentunya merupakan wilayah dan hak dari kewenangan Pak RT itu sendiri gitu. Makanya ini saya rasa terkait dengan CCTV di pos satpam ini sudah clear gitu. Yang penting memang saksi dari penyedia CCTV tadi, hanya sayang sampai sekarang belum bisa hadir. Harapannya ke depan memang dia bisa dihadirkan dalam sidang ini seperti itu. Iya, oke. Nah, Mas Heri, kalau dari para petugas kepolisian yang mungkin juga sempat hadir menjadi bagian pertama tim yang kemudian hadir di lokasi, dan mungkin mereka langsung berhadapan dengan dua terdakwa yang hari ini, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria begitu. Pasti ini akan banyak ungkapan-ungkapan yang akan terjadi secara langsung, karena ini akan ada perintah-perintah langsung dari dua terdakwa, Hendra dan Agus ini, kepada para anggota kepolisian ke bawahnya nih ya. Menurut Anda ini akan membuka banyak hal, pintu-pintu lain? Ya, sayangnya kan kita nggak dapat dokumen BAP-nya, Mas Bayu ya, karena memang kita nggak bisa mengakses itu demi kepentingan pembuktian. Tentunya akan masuk dari sana. Terjadi komunikasi kah sebelumnya? Perintah yang diberikan itu kemudian diterjemahkan seperti apa? Kan ini juga penting ya untuk dimaknai. Yang perlu disampaikan juga, menurut pengamatan mereka pada saat kejadian, itu siapa saja pihak yang ada di situ kan? Mungkin itu juga mengurai siapa yang datang duluan tadi, Mas Bayu. Ini untuk memastikan bahwa kalau versi di luar itu kan sudah diketahui lah si A atau si B yang datang duluan. Tapi untuk memastikan bahwa ini nilai kekuatan pembuktiannya sempurna di pengadilan, maka salah satunya diuji tadi seperti itu, Mas Bayu. Ditanyakan dulu ke masing-masing saksi A, saksi B, Anda datang jam berapa ke tempat kejadian perkara, katakanlah demikian. Kemudian apa yang Anda lihat di sana, itu akan disesuaikan dengan BAP, begitu ya. Apa yang Anda lihat di sana, gitu kan. Kemudian kalau lebih mengerucut lagi, apakah Anda sempat melihat ada, mohon maaf, jasadnya seseorang di sana tanpa mengatasnamakan langsung. Untuk menambah kesaksian telah terjadi tindak kriminal, begitu. Kadang dalam sesi pertanyaan pun menurut saya nggak juga menarik kalau langsung bicara pada konteks tertentu ya, Mas Bayu. Tapi mungkin dibuat lebih umum dulu. Sehingga orang itu berpikir untuk dia jawaban terbaiknya apa, itu untuk menguji juga. Jadi kalau sudah pertanyaan nggak mesti to the point gitu kalau, ya. Betul kata Mas Bayu, kalau sudah to the point, sudah ada jawaban pilihan di otaknya mungkin kan, saya bisa ajukan jawaban A atau B, tinggal dipilih saja. Tapi kalau ini umum misalnya, ini kan jadi satu beban psikologis juga untuk menjawab ini arahnya kemana begitu kan. Nah saya rasa dalam durasi waktu yang dibutuhkan dalam pembuktian, itu yang tadi kita maknai sebagai konsistensi dan endurance ya, Mas Bayu. Saya mau tanya itu, Mas Heri, berarti para saksi yang hampir sama ini dengan terdakwa lainnya, hari ini dihadirkan lagi untuk dua terdakwa, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, orang-orang yang sama yang dipanggil sebagai saksi ini, saya bisa bilang juga dicek oleh majelis hakim mengenai konsistensi ya, jawaban-jawaban kepada saksi lain dan kepada saksi hari ini. Bisa begitu? Termasuk substansi dari jawabannya, apakah itu melebihi dari apa yang sebenarnya diketahui atau tidak. Itu akan
terlihat lah ya begitu. Betul, ya. karena framingnya kan ada di BAP Mas Bayu. Jadi pedoman umumnya pertanyaan itu akan dimunculkan di persidangan pada kali ini untuk BAP. Adalah BAP. Tidak mungkin di luar dari itu. Yeah. Kecuali memang tadi ketika ada satu pertanyaan yang muncul dari BAP kemudian dijawab berbeda. Nah, mungkin ini bisa jadi perkembangan ya. Dan itu bisa saja tidak semua pertanyaan dari BAP ditanyakan. Yeah. Karena masalah waktu tadi dan kemudian juga sebenarnya fokus pada pembuktiannya apa. Hal-hal yang menurut jaksa penuntut umum tidak penting atau kuasa hukum menurut kuasa hukum juga tidak ada kaitan langsung untuk membuktikan hal ini, saya rasa juga nggak perlu ditanyakan berulang kali kan. Itu cukup hanya untuk mungkin satu kali pertanyaan saja cukup. Selebihnya adalah proses pendalaman dari BAP-nya. Karena masalahnya tidak semua hal itu dapat diungkapkan atau dituliskan atau dituangkan dalam BAP. Ini kan pasti ada keterbatasan memori atau pada saat kejadian masih ada efek psikologis yang muncul sehingga ada kesulitan untuk mengingat kembali secara sempurna perbuatan itu. Inilah kesempatan untuk menambahkannya asal runutannya, logikanya masih sesuai dengan BAP. Ini bisa saja terjadi dalam persidangan. Benar, Mas Bayu. Sedikit lagi Mas Heri, bisa nggak seorang saksi ketika dipanggil untuk menjadi saksi untuk dua terdakwa yang berbeda di kesempatan yang berbeda, dia menjadi tidak konsisten? Bisa terjadi itu? Iya, kita nggak bisa mereka-reka persidangan ya Mas Bayu, karena biasa ada dinamika dalam persidangan itu yang mungkin tidak bermaksud dia melakukan tindakan itu, tapi karena kadang saksi ini ada yang baru pertama kali jadi saksi. Bahkan seorang penyidik yang bisa menyidik ketika didudukkan di kursi tersebut juga belum mungkin tentu saja punya ketenangan tersendiri ya. Atau ketenangan tadi ini Mas persidangan Bayu. soalnya akan berbeda. Betul, sehingga ini perlu juga dipahami apakah itu terjadi secara natural atau tidak, atau ini sengaja untuk kemudian ada hidden agenda di situ kan, atau agenda yang tersembunyi. Saya rasa jaksa kemudian juga hakim, kalau kita lihat dari track recordnya, pengalamannya sudah tahulah kalau itu dilakukan di persidangan saat ini. Oke, terbayang. Mas Bambang Rukminto, hari ini mungkin kita juga bisa akan melihat dan mungkin nanti mendengarkan juga melalui cuplikan-cuplikan begitu, apakah para anggota kepolisian lain yang kemudian datang setelah Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, ada beberapa yang kemudian hadir, itu hanya kemudian pasti mereka kemudian mendapatkan perintah tambahan dari Hendra dan Agus begitu. Nah, apakah kemudian mereka mematuhi saja 86 saja perintah-perintah dari atasan mereka, atau bisa saja mereka di dalam persidangan ini menyampaikan bahwa saya sempat mempertanyakan sesuatu, saya sempat menyaksikan hal-hal agak sangsi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Itu mungkin nggak kita berharap, atau Anda juga ingin berharap ini bisa terungkap nggak di dalam persidangan kali ini, Mas Bambang? Ya, harapannya mereka akan jujur ya. Saya cuma hanya melihat bahwa kendala psikologis untuk level bawah itu sangat kental sekali gitu. Karena hubungan atasan bawahan, apalagi mereka sudah berinteraksi sangat lama dalam sebuah satuan di Propam misalnya seperti itu. Artinya memang sangat berat sekali untuk mengungkapkan apa adanya seperti itu. Mungkin jawaban mereka nanti sama seperti yang disampaikan beberapa lama ini, ya mereka hanya akan menjawab bahwa ini hanya sekedar perintah, hanya menjalankan perintah, tidak bisa menolak atasan, hal-hal seperti itu, tetapi tidak akan melebar kemana-mana gitu terkait dengan sebenarnya dia mengetahui atau tidak. Ini juga upaya untuk memperingan atasannya. Saya melihat seperti itu, Mas Bayu. Oh ya, begitu. Setuju, Mas Heri? Itu mungkin saja terjadi ya? Iya, kemungkinan bisa saja, Mas Bayu ya. Apalagi kalau itu dijadikan defense tadi ya, untuk kemudian tidak melebar kemana-mana. Kalau cuman jawaban singkat itu kan agak susah untuk menguliknya ya. Kecuali ada upaya dalam hal ini penajaman dari jaksa atau mungkin majelis. Ya, misalnya apakah Anda misalnya hanya menerima perintah itu saja kemudian Anda lakukan,
Ya, saya lakukan karena saya menganggap itu perintah atasan. Gitu. Tapi apakah Anda kemudian dapat informasi lain atau kemudian setelah itu tahu mengapa Anda tidak infokan begitu kan? Kalau seandainya setelah itu. Jadi kan ini kan ada peristiwa sebelum, pada saat kejadian dan juga post factumnya, Mas Bayu. Nah, post factum setelah kejadian ini kan pasti beritanya muncul ya. Nah, ini kan jadi satu hal yang juga sebenarnya bisa jadi pertanyaan di awal. Apakah memang selama ini kalau dikasih perintah ya memang lakukan saja? Ada nggak sebenarnya dari awal itu sudah menduga ada yang janggal gitu? Minimal itu Mas Bayu. Tapi kalau dianggap ya ini biasa saja, ya itu pun jawaban yang harus dikejar lagi menurut saya. Jadi tidak bisa hanya berhenti di titik itu. Mas Bambang? Ya, itu yang menjadi problem kultural di kepolisian kita, saling menutupi, kemudian hanya sekedar terima perintah tapi tidak mau berpikir kritis seperti itu. Saya melihat mereka yang di level bawah ini memang ada kendala psikologi seperti itu, tapi di level menengah ke atas hal-hal seperti ini kan seharusnya bisa diabaikan. Kita melihat kalau di luar konteks sidang ini masih banyak personel-personel kepolisian di level menengah ke bawah yang masih belum tersentuh sidang etik, apalagi tindak pidananya seperti itu. Seperti Kapolres Metro Jakarta Selatan sampai sekarang juga belum sidang etik. Padahal dia sudah tahu sejak awal dan proses dari tanggal 7 sampai tanggal 11 ini seharusnya mereka bisa berpikir. Tapi inilah potret kepolisian kita yang masih terbelenggu dengan kultur-kultur yang tidak profesional seperti itu. Ya, memang terbayang dari kasus ini sedemikian rupa apa yang sebenarnya terjadi dan mungkin kita melihatnya runtutan ini sedemikian rupa membuat banyak hal bisa terjadi. Oke. Nah, kita akan break dulu sebentar untuk kemudian kembali lagi sambil beberapa saat nanti mudah-mudahan kita bisa mengikuti cuplikan apa yang terjadi di bagian awal dari sidang lanjutan pada hari ini. Tetap bersama kami. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Oxivit. 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 Oxivit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxivit. Dexa. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon Panten UI. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Oxivit. 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 Oxivit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxivit. Dexa. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. YouTube semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat,
segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon panten uhi. Oxivit. 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 Oxivit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxivit. Dexa. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Kasus pembunuhan berencana di rumah mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo 8 Juli lalu telah menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam animasi yang bersumber Polri, selain Eliezer, Ferdi Sambo turut menembak Yosua hingga tewas di lokasi. Pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat telah menyeret Ferdi Sambo dan 4 terdakwa lain, termasuk istri Sambo Putri Chandrawati, ke meja hijau. Rekayasa Sambo diungkap dalam surat dakwaan jaksa di pengadilan. Dalam dakwaan kedua, Sambo turut diadili dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan tindak pidana pembunuhan. Sambo membuat skenario adanya pelecehan di rumah dinas Duren 3 Polri serta narasi tembak-menembak antara Yosua dan Eliezer. Dalam sidang dakwaan terhadap Ferdi Sambo dan terdakwa obstruction of justice, jaksa mengungkap sejumlah peran Ferdi Sambo dalam menghalangi penyidikan kasus Yosua. Usai peristiwa pembunuhan di rumahnya, Ferdi Sambo sempat berbincang dengan Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Karo Paminal Propam Polri pada 8 Juli 2022. Saat itu Hendra Kurniawan bertanya pada Sambo, "Ada peristiwa apa, Bang?" Lalu Sambo menjawab, "Ada pelecehan terhadap mbakmu." Selang sehari kemudian, Ferdi Sambo menelpon Hendra Kurniawan yang menanyakan soal proses penyelidikan kasus pembunuhan Yosua. Dalam perbincangan tersebut, Sambo menyampaikan agar kasus ini tak mencuat dan membuat kegaduhan. Dalam perbincangan tersebut, Sambo berkata, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya. Biar gak gaduh, karena ini menyangkut mbakmu dan masalah pelecehan. Dan tolong cek CCTV komplek." Jaksa juga menyebut ada upaya Ferdi Sambo yang memerintahkan anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren 3 pada 9 Juli 2022. Perangkat perekam digital video dan kamera CCTV di Pos Satpam Komplek Duren 3 diganti. Dalam bagian dakwaan, jaksa disebutkan, salah satu rekaman CCTV yang sudah diunduh memperlihatkan saat Yosua masih hidup. Rekaman CCTV itu sempat ditonton oleh Arif Rahman, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto dan Ridwan Reki Nelson pada 12 Juli 2022. Saat itu, Cuk Putranto mengatakan, "Bang, ini Yosua masih hidup." Selanjutnya pada 13 Juli 2022, Arif Rahman diajak Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan Ferdi Sambo. Kedatangan Arif dan Hendra untuk melaporkan isi rekaman CCTV yang sudah dilihat Arif. Salah satunya, ada rekaman saat Yosua masih hidup. Setelah mendengar laporan ini, Ferdi Sambo memerintahkan Arif Rahman dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Mendengar laporan yang disampaikan Hendra dan Arif, Ferdi Sambo lantas meminta Hendra untuk menyelesaikan masalah ini. Sambo mengatakan, "Masa kamu tidak percaya saya? Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik. Pastikan semuanya beres." Dalam pertemuan segitiga Sambo, Hendra dan Arif saat itu, Arif tidak berani menatap Ferdi Sambo. Saat itu, Ferdi Sambo mengatakan, "Kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Dalam momen ini, dijelaskan dalam dakwaan jaksa, Ferdi Sambo mengeluarkan air mata.
Setelah pernyataan Ferdi Sambo terhadap Arif, selanjutnya Hendra Kurniawan turut memujuk Arif dengan mengatakan, "Sudah Arif, kita percaya saja." Tak lama berselang, perbincangan ketiganya berakhir. Saat Hendra Kurniawan dan Arif Rahman akan meninggalkan ruangan, Ferdi Sambo kembali menyatakan, "Pastikan semua sudah bersih." Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kami hadirkan kembali kronologis kejadian pembunuhan Sambo yang menyeret nama mantan Karopaminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan. 11 Juli 2022 atau 3 hari pasca kematian Brigadir Joshua, Brigjen Hendra Kurniawan mendatangi keluarga Joshua di Sungai Bahar, Muaro Jambi di Jambi. Keberangkatan ini atas perintah Sambo memuluskan skenario di mana sebelum berangkat Brigjen Hendra sempat dipanggil Ferdi Sambo untuk menangani kasus kematian Joshua. Tidak hanya itu, ia juga diminta untuk mengamankan saksi-saksi, yaitu Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam menangani kasus Sambo ini, Brigjen Hendra mendapat tugas mengamankan CCTV di rumah Ferdi Sambo. Diduga, ia memerintahkan anak buahnya Kombes Agus Nurpatria dan AKP Irfan Widianto. Seluruh CCTV di rumah dinas Sambo diambil. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Brigjen Hendra Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Brigjen Hendra kemudian berangkat ke Jambi menemui keluarga Brigadir Joshua. Menggunakan jet pribadi, Brigjen Hendra berangkat bersama dengan rombongan. Hendra diminta menjelaskan kronologi kematian Brigadir Joshua kepada keluarga dan menjawab semua pertanyaan keluarga. Penggunaan jet pribadi yang kemudian diduga oleh Indonesia Police Watch sebagai gratifikasi. IPU bahkan meminta mengusut siapa penyedia jet pribadi untuk Brigjen Hendra. Dan kita menyaksikan kembali apa yang terjadi di ruang sidang. Saksi pertama adalah Kompol Aditya Cahya. Ini sedang dilakukan pemeriksaan barang bukti, tampaknya dus atau kotak dari CCTV yang dilakukan penggantiannya untuk di pos keamanan. Ini sempat juga diajukan sebagai barang bukti ketika pemeriksaan terhadap Irfan Widianto. Sekali lagi kami sampaikan bahwa audio dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah diminta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tidak bisa kami siarkan secara langsung. Kami hanya boleh merekamnya dan kemudian menampilkan kemudian atau secara tidak langsung, karena pemeriksaan hal tersebut dilakukan untuk menjaga integritas kesaksian. Jadi kami hanya memperoleh gambar-gambar seperti ini yang sebenarnya persidangan sudah berlangsung. Mas Bambang Rukminto. Siap, Mas. Ya, Mas Bambang, sebenarnya kalau kita mengingat kronologinya dari informasi yang kita kumpulkan begitu, ini sebetulnya ada harapan yang Mas Bambang tadi sampaikan ya. Apa yang terjadi dengan CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo di TKP, di mana Hendra Kurniawan sampai saat ini kita ketahui memimpin upaya untuk menghilangkan barang bukti tersebut. Nah, ini yang sebetulnya kita harapkan kita bisa dapatkan ya keterangannya, atau kita sebagai publik begitu ingin ketahui dari jalannya sidang. Mas Bambang. Ya, memang apa itu kalau melihat kronologi mulai pembunuhan itu sendiri tanggal 7, kemudian tanggal 9 Brigjen Hendra dipanggil Sambo, kemudian tanggal 10 ada penyerahan jenazah kepada keluarga korban, lalu tanggal 13 ada laporan untuk membersihkan CCTV. Artinya kan ada rentang waktu untuk berpikir gitu loh. Sense of
kepolisian, penyidik ini harusnya sangat tinggi sekali, apalagi level seorang perwira tinggi gitu loh. Makanya kalau kemudian hanya sekedar menerima perintah dari Sambo untuk bersih-bersih, hanya siap perintah jenderal saja, ini sesama jenderal jadi sangat tidak masuk akal bagi kita gitu loh. Dan yang lebih penting lagi terkait dengan saksi-saksi ini, saya belum melihat saksi-saksi yang dihadirkan ini dari Polres Jakarta Selatan ya. Karena Polres Jakarta Selatan ini kan mereka yang mengetahui TKP sejak awal gitu. Bagaimana kondisi sejak awal, terus kemudian CCTV itu masih ada atau tidak kan belum disampaikan oleh saksi-saksi yang dipanggil di sini gitu. Kalau kemudian ada saksi-saksi dari Polres Jakarta Selatan, ini akan lebih menarik dan akan bisa lebih dalam apa yang dikorek oleh jaksa nanti, seperti itu Mas Bayu. Ya, oke, terbayang. Apa mungkin nanti kita bisa menunggu kesaksian dari Polres Jakarta Selatan, siapapun itu, termasuk anggota-anggota kepolisian dari sana yang memang menjadi orang-orang yang mungkin juga pertama menanganinya, mungkin di bagian yang lain mungkin. Tapi nanti kita tunggu perkembangannya. Mas Heri, saya teringat tadi Anda menyampaikan bahwa ini kan kasusnya obstruction of justice, perintangan penyidikan. Tetapi ini akan sangat terkait erat dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kalau kita lihat dari pemeriksaan saksi yang hadir dari 2 kesempatan para saksi ini tampaknya agak fokus pada CCTV yang dihilangkan dan kemudian diganti sedemikian rupa. Ini pasti jelas untuk menghilangkan bukti dan fakta yang sebenarnya terjadi. Di sini nanti ada kaitannya bahwa apakah ini upaya-upaya menghilangkan barang bukti ini adalah bagian juga nanti bisa dilihat oleh hakim begitu, bisa dilihat oleh peradilan sebagai bagian dari rencana dari pembunuhan Joshua. Mas Heri, Anda mengamatinya gimana? Semestinya menurut saya yang tepat begitu, Mas Bayu. Bahwa sekali lagi kita konsisten untuk menyampaikan bahwa ini saling ada relasinya antara perbuatan obstruction of justice dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi. Tinggal menentukan 338 atau 340 KUHP ya Mas Bayu. Dalam persidangan ini juga saksi kan akan diperlihatkan barang bukti ya. Kayak tadi kita lihat saat itu di layar, apakah benar ini buktinya, kemudian disuruh berdiri untuk memastikan, itu penting. Bahkan kuasa hukum dari pihaknya juga terdakwa juga ikut menyaksikan. Agar jangan sampai ternyata yang dihadirkan bukan barang bukti yang dimaksud. Nah ini jadi persoalan nanti Mas Bayu dalam hal mengejar kebenaran materialnya. Jadi dalam proses ini tidak hanya keterangan, tapi juga apa yang disampaikan oleh jaksa dalam dakwaan itu juga sudah disertai dilengkapi dengan bukti yang ada. Nah sehingga tadi agak sulit untuk kemudian ya berkilah gitu, berkelit bahwa ini bukan bagian dari persoalan tadi. Nah, kalaulah tadi kita sudah clean and clear di obstruction of justice-nya, sekali lagi ini sebenarnya memberikan masukan yang sangat baik dan sangat menolong dalam perkara yang tadi ya 338. Jadi sekali lagi tidak boleh kita memisahkan bagian ini berdiri sendiri secara mandiri tanpa kita melihat ini adalah bagian yang integral juga secara penuh terintegrasi dengan kasus di 338 karena orang ini juga adalah orang yang bersinggungan langsung dengan orang yang menjadi terdakwa pada saat ini dan kemungkinan besar sejauh ini berpotensi bertanggung jawab dalam perkara ini kan. Berpotensi saya katakan. Kan dalam bayangan saya itu berencana pembunuhan berencana itu adalah rencana-rencana sebelum terjadinya pembunuhan tersebut begitu. Nah, itulah bayangan saya ya Mas Heri. Tetapi ketika pembunuhan sudah terjadi barulah kemudian kan CCTV-nya dihilangkan dan lain-lain. Nah, ini juga bisa ya jadi termasuk di dalam sebuah rencana pembunuhan itu. Karena kan sebenarnya sudah setelah terjadinya pembunuhan tersebut. Iya, komunikasi yang belum kita tangkap secara utuh ya Mas Bayu ya, bahwa pada saat kejadian berlangsung kan ada tadi dikatakan Pak Sambo menelpon seseorang dalam durasi yang cukup lama. Iya, betul. Itu siapa yang ditelepon? Apa isi percakapannya kan
sampai sekarang wallahu alam bisawab itu nggak ada yang bisa menjawab hal itu, Mas Bayu. Padahal itu penting. Sehingga kalaupun itu tidak dapat informasinya, minimal siapa yang hadir pertama kali ke TKP. Karena tentulah orang yang pertama ini orang yang mendapatkan informasi yang paling awal, kan kita sepakati itu. Kalau kita mendebat masalah ternyata bukan dia, ya susah kita, Mas Bayu. Tapi setidak-tidaknya fakta hukumnya orang tersebut yang datang paling awal. Berarti kan bukan karena inisiatifnya dia, bukan karena dia punya kemampuan metafisika sehingga bisa mengetahui bahwa di tempat X ada terjadi perbuatan pidana jam sekian. Nggak mungkin begitu ya, Mas Bayu. Rasa-rasa logika hukum kita menolak infonya, itu. Sehingga ada informasi yang masuk dulu. Nah, ini yang kemudian perlu untuk dipertemukan. Bahkan menurut saya agar Pak Sambo pun kepentingan hukumnya terlindungi, ini perlu nanti diklarifikasi di ruang persidangan. Apakah betul memerintahkan hal itu kepada Pak Hendra sesuai dengan rekonstruksi yang kita terima di layar kaca ini kan? Jadi kita masih menduga-duga, dan itu memang nggak boleh bersuudzon dalam hal ini ya, Mas Bayu ya. Maka dugaan itu harus dipastikan secara benar dan terang benderang di persidangannya, sehingga Pak Sambo clean and clear menyampaikan apa yang sebenarnya bagian dari porsinya. Begitu juga Pak Hendra kan. Nah, di sini saya rasa tidak ada lagi perdebatan kusir nantinya, debat kusir bahwa saya hanya memerintahkan A, tidak ada bagian dari itu, begitu, atau salah tafsir dari perintah atasan, begitu kan. Yang mau kita ketahui sejauh mana informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak, kebenaran seperti apa yang ingin disampaikan tadi. Nah, ini yang kita difasilitasi oleh pengadilan kan. Bukan berarti kita mengatakan bahwa pasti Pak Sambo yang salah, karena ini belum sampai final pada putusannya, atau Pak Hendra pasti salah begitu. Yang pasti publik mengetahui ada tindak pidana pembunuhan, ada beberapa orang yang diduga kuat, bukan lagi diduga kalau sudah jadi terdakwa, Mas Bayu ya, sudah diduga kuat berdasarkan minimum 2 alat bukti, itu tercukupi di situ. Sebelum Mas Bambang harus meninggalkan kita beberapa saat lagi, Mas Bambang Rukminto, sebagai pengamat kepolisian dari ISES begitu ya, semua orang berharap, ada harapan bahwa kasus ini terang benderang dan kemudian kepolisian berbenah begitu. Dari jalannya peradilan yang sekarang kita ikuti, saya harus jujur, saya melihat bahwa ada hal-hal yang kita sayangkan terjadi dalam kepolisian, hal semacam apa sih yang membuat, dan sebetulnya ada kok undang-undangnya, saya sempat membacanya, saya nggak hafal begitu ya Mas Bambang, tapi boleh menolak kalau itu bertentangan dengan moral dan lain-lain. Tapi itu tidak terjadi dalam rantai komando di kepolisian. Bahkan kalau saya mau bilang lagi, kasus ini tanpa Richard Eliezer berbalik, mungkin kita semua publik akan melihatnya sebagai, oh ada kasus tembak-menembak di Duren 3. Seberapapun sulitnya kita menerima fakta tersebut, itu mungkin yang akan kemudian menjadi kita anggap sebagai sebuah apalah yang sebenarnya terjadi. Tetapi kemudian berbaliklah sedemikian rupa dengan ada justice kolaborator Richard Eliezer. Kira-kira begitu saya mau menyampaikan. Di mana kita masih berharap, Mas Bambang, bahwa peradilan ini akan betul-betul menjadi ada perbaikan. Rantai komando di kepolisian itu jangan sampailah seperti yang sudah kita dengar saat ini. Saya mau bilang, janganlah separah inilah. Kita sangat berharap pada kepolisian untuk bisa menjaga keadilan begitu bersama masyarakat. Mas Bambang. Ya, ini kan terkait dengan kultur di kepolisian yang sudah sangat lama dan menjadi problem kan. Saya melihat gini, perubahan kultur ini tidak akan bisa terjadi bila tidak ada perubahan struktur maupun instrumen. Instrumen saja tidak cukup terkait dengan peraturan-peraturan Kapolri. Ini juga masih banyak hal yang perlu diperbaiki, sama seperti saya sampaikan tadi di awal terkait dengan peraturan Kapolri 7 tahun 2022 misalnya terkait dengan etik dan disiplin, ini kapan dilakukan, di awal atau setelah sidang pidana. Ini kan tidak ada dalam belum tertulis di situ. Akhirnya apa? Ini bisa memunculkan potensi abuse of power oleh Kapolri.
kapan seseorang itu di sidang etik, kapan di PTDH, semuanya sangat tergantung pada Kapolri. Padahal saya melihat, ya kalau Kapolrinya ini bagus, memiliki integritas gitu, saya meyakini bahwa Pak Listio Sigit memiliki hal seperti itu. Tapi kalau Kapolri yang memiliki kepentingan pribadi, ini kan menjadi problem negeri kita gitu. Makanya harus ada sistem struktur yang bisa melakukan memastikan bahwa instrumen-instrumen yang sudah ada itu berjalan sehingga bisa membuat perubahan kultural di tubuh kepolisian. Tanpa ada perubahan struktural, instrumen maupun instrumental di tubuh kepolisian, saya sangat berat rasanya bahwa kultur di kepolisian ini akan berubah dan ini bisa menjadi momentum yang bagus untuk perbaikan. Karena seringkali kan kita ngomong soal momentum, tapi fakta-faktanya itu lewat dan kulturnya masih tetap sama seperti yang kita rasakan sekarang ini. Seperti itu, Mas Bayu. Ya, itu mungkin menjadi harapan kita semua. Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES, saya pamitkan Anda di sini karena sebentar lagi ada keperluan yang lain. Terima kasih sudah menemani dan memberikan amatan. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Ya. Salam siang. Ya, selamat siang. Dan sebentar lagi kami masih akan lanjutkan sesaat lagi dan mengomentari jalannya sidang yang sedang berlangsung di PN Jaksel. Tetap bersama kami. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon Panten UI. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Saudara, saat ini masih berlangsung jalannya sidang lanjutan untuk kasus perintangan penyidikan pembunuhan Joshua. Hari ini ada agenda pemeriksaan saksi untuk dua terdakwa, yaitu Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Para saksi yang diminta oleh jaksa penuntut umum untuk hadir ada 10 orang, tetapi hanya hadir 7 orang. Dan 1 orang yang sedang menjadi saksi pertama adalah Kompol Aditya Cahya. Sedang berlangsung, di mana saksi pertama ini memberikan keterangannya, saudara, dalam persidangan perintangan penyidikan yang sedang berlangsung ini, di mana melibatkan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria.
Aditya Cahya adalah kompol, pangkatnya di kepolisian, merupakan Kanit 5 Subdit 2, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Ia menceritakan soal CCTV yang hilang seusai peristiwa pembunuhan Joshua, di mana di dalam keterangannya di peradilan dia menyatakan 3 DVR CCTV sudah kosong. Yang saudara ketahui terkait atau ada keterkaitan hubungan dengan perkara yang terjadi terhadap diri terdakwa ini? Siap, yang kami ketahui berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan rekan-rekan kami di Direktorat Tindak Pidana Siber bahwa Pak HK dan Pak AN terlibat dalam menghilangkan informasi atau dokumen elektronik di DVR CCTV yang berada di Pos Satpam Duren 3, Komplek Polri Duren 3, siap, itu Pak. Saudara tahu atau saudara dengar? Karena saudara menyebut tadi terlibat menghilangkan DVR. Siap. Saudara tahu bahwa memang barang itu sudah hilang? Siap, tahu, sudah hilang. Keterkaitan yang saudara tahu dengan terdakwa itu apa? Mohon izin, kami kan di sini pelapor, Bapak. Iya, kan saudara melapor. Betul. Ada satu kejahatan. Betul. Saya tahu bahwa ini DVR, bahwa Siap. pelakunya ini, kira-kira itu. Tapi tak boleh saya jelasin itu. Saudara menjelaskan itu, karena saudara pelapor, toh? Siap. Mohon izin, di awal kami melaporkan ini pun kan kami sebutkan pelapor masih dalam lidik, Bapak. Masih dalam? Dalam lidik. Oke, Siap. lanjut. Itu tersebut di laporan polisi. Siap. Masih dalam lead. Betul. Selanjutnya, setelah lead, keterlibatan apa yang saudara tahu sebagai pelapor, berikutnya? Setelah itu kami bersama rekan-rekan penyidik yang lain melakukan penyidikan. Kami bisa pastikan bahwa DVR yang berada di Puslapor Bareskrim Polri yang telah dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan data di dalamnya adalah DVR yang diambil dari Pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Siap. Setelah itu berlanjut ke penyidikan rekan-rekan kami yang mengambil alih. Mohon izin. Setelah diambil, saudara tahu tidak ditemukan atau setelah diproses ke tahap lebih lanjut? Setelah diproses terlebih dahulu, karena barang bukti ini awalnya disita di kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sudah duluan disita? Siap. Oh. Sepengetahuan kami kan sudah duluan disita. Setelah itu kami melakukan penyelidikan yang mana barang bukti yang diambil dari Komplek Polri. Kurang lebih awal bulan Agustus kami mendapatkan informasi dari rekan kami di Puslapor bahwa hasil pemeriksaan terhadap DVR yang diserahkan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan itu kosong atau tidak ada datanya. Pada tanggal 8 Agustus kami melakukan wawancara langsung dengan Pak Marjuki dan pada saat itu Pak Marjuki memberikan informasi kepada kami, ini Pak dusnya masih ada, dus DVR-nya masih ada. Pada saat itu kami cocokkan serial number di dus itu dengan DVR yang berada di Puslapor Bareskrim dan itu sama. Dari awal itulah kami memiliki keyakinan bahwa kami sudah bisa identifikasi DVR yang diambil dari Komplek Polri. Nah, dari situ baru mulai penyelidikan dan penyidikan kasus ini, Bapak. Begitu, siap. Sudah duluan disita menurut penjelasan saudara. Siap. Saya saudara sebagai pelapor. Yang menyita itu masyarakat biasa atau orang tertentu atau siapa? Mohon izin, yang melakukan penyita berdasarkan pengetahuan kami Polres Jakarta Selatan. Yang melakukan penyitaan Polres Jakarta Selatan. Di tahap penyelidikan sudah saudara tahu bahwa itu sudah disita? Siap, DVR-nya ya Pak? DVR-nya, iya, Siap. ya DVR-nya sudah disita. Siap. Ditunjukkan ke saudara bahwa ada surat perintah atau ada surat penyelidikan, perintah penyelidikan. Semua suratnya penyitaan itu. Kasus ini kan ditangani di Tipidum Bareskrim. Kami dari Siber ini memberikan asistensi terkait dengan barang bukti digital itu. Jadi semua dokumen atau administrasi penyidik Pidum atau penyidik Jakarta Selatan yang mengetahui. Siap. Baik. Tidak diperlihatkan kepada saudara bahwa itu telah duluan kami sita. Jadi kalau saudara mau melapor silakan.
kami setelah menyita. Ada nggak seperti aba-aba itu? Tidak, Pak. Dari Polres tidak ada. Terkait dengan terdakwa Hendra Kurniawan ya? Tidak. Kalau terkait dengan terdakwa sebelah, apa yang saudara ketahui? Maksud saya terdakwanya Tomser Kristiana. Oh maaf, Agus? Agus ya. Agus Nurpatria. Apa yang saudara tahu terkait keterlibatannya dalam hal mungkin kurang lebih sama Pak, keterlibatan Bapak-Bapak ini dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh rekan-rekan kami. Sama maksudnya begini, sama persis seperti yang keterlibatan terdakwa tadi, bahwa sepengetahuan saya seperti itu Pak. Siap. Sepengetahuan. Ada lagi yang berbeda? Siap. Untuk misalnya untuk yang Pak Baikuni kami ketahui bahwa nanti dari dia kami dapatkan penyitaan lain. Itu saja. Setelah saudara melapor, tindak lanjut berapa lama? Saya melakukan wawancara terhadap Pak Marjuki pada hari Senin tanggal 8, lalu membuat laporan polisi tanggal 9, tanggal 10 sudah naik ke tingkat penyidikan. Habis itu proses selanjutnya oleh rekan-rekan kami. Siap. Oke. Coba dipertegas lagi itu tanggal 8 dan tanggal 9 di bulan apa itu? Siap, mohon maaf yang mulia, bulan Agustus. Agustus ya? Siap. Lanjut. Setelah saudara ditindak lanjut, lalu saudara dimintai keterangan, ada nggak upaya pelapor melihat fisik memang barang itu seperti itu, atau melihat dari mana diambil, atau diperlihatkan kepada saudara? Siap, kami melihat DVR itu setelah berada di Puslapor Barreskrim Polri. Kami yang melakukan koordinasi ke sana. Baik, saudara kenal tadi tugas bapak-bapak ini, apa terdakwa ini? Siap, tahu dalam perkara ini. Kalau barang itu ada hubungannya dengan tindak pidana yang barusan terjadi, langkah yang dilakukan boleh nggak diambil tanpa ada aba-aba surat perintah? Seharusnya tidak, Bapak. Tidak, saudara polisi ya, Siap. paham itu. Siap. Seharusnya tidak. Siap. Rekan saya melanjut majelis. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, izin melanjutkan. Saksi, yang pertama saya ingin tanya dulu, saksi ini bertugas di mana? Coba detailkan dulu. Mohon izin kami jelaskan, kami saat ini bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Siber Barreskrim Polri ya? Betul, siap. Kami tergabung dalam tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kabar Eskrim terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Oke. Siap. Kami dari Siber ditugaskan untuk memberikan asistensi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum terkait analisa komunikasi dan analisa barang bukti digital. Berarti saudara selaku tim sus, makanya tadi saudara saksi bisa melakukan asistensi tadi, DVR siap. tadi. Itu. Betul. Siap. Itu awalnya. Betul. Kemudian yang ingin saya tanyakan saksi, bagaimana saudara saksi awalnya, saksi kan ini saksi pelapor, menemukan ada dugaan tindak pidana dalam CCTV ini. Bisa saudara saksi ceritakan lebih detail? Siap. Dulu? Jadi mohon izin sekitar awal bulan Agustus. Tanggalnya berapa? Kami kurang ingat, tapi awal bulan Agustus. Awal Agustus, oke. Siap. Kami mendapatkan informasi dari senior kami, kebetulan yang melakukan pemeriksaan Kompol Heri senior kami, bahwa 3 unit DVR yang diserahkan oleh penyidik Jakarta Selatan itu semuanya tidak ditemukan data elektronik apapun. Oke, saya bentar sepotong. Kompol Heri ini juga penyidik cyber? Bukan, pemeriksa barang bukti. Pemeriksa di barang dalam bukti? berkas nanti sebagai ahli. Pemeriksa barang bukti digital. Dari Puslapor berarti? Betul, Oke. karena barang bukti sudah diserahkan ke sana, barang bukti DVR sudah diserahkan ke sana. Oke, terus? Siap. Setelah itu, pada saat itu kami tidak tahu dari 3 DVR ini yang mana yang berasal dari pos satpam atau pos security di Komplek Polri Duren 3. Nah, setelah itu kami turun ke lapangan, kami melakukan wawancara langsung dengan Pak Marjuki. Saat itu Pak Marjuki yang memberikan informasi kepada kami, Pak, ini dusnya masih ada. Dari dus itulah kami bisa mencocokkan serial numbernya dengan DVR yang ada di Puslapor. Di situ baru kami dapat keyakinan bahwa memang DVR yang berada di dalam pos security tersebut, datanya sudah tidak ada. Oke, berarti pertamanya saudara saksi menerima laporan dari Kompol Heri tadi, DVR itu ada di Puslapor berarti ya? Betul, siap. Tapi isinya tidak ada? Betul.
Begitu, isinya tidak ada. Tapi saksi tidak tahu itu DVR di mana. Itu DVR yang mana kami tidak tahu. Kompol Heri tidak mengatakan apa-apa terhadap DVR itu. Siap. Jadi beliau pun tidak tahu. Tidak tahu juga. Mana asalnya. Tidak ada data sama sekali dalam DVR tersebut. Tidak ada sama sekali. Karena sudah tidak ada data itu, maka tidak bisa kita identifikasi DVR ini asalnya dari mana. Kira-kira seperti itu. Sebentar, itu 3 DVR tadi ya dilakukan penyitaan atau tidak? Dilakukan penyitaan, Majelis. Dilakukan penyitaan. Penyitaan tapi di perkara yang lain yang lain, Majelis. Itu tadi cuplikan yang kami sampaikan berkaitan dengan saksi pertama untuk sidang kali ini. Saudara, dalam persidangan perkara perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Hakim Ketua Ahmad Suhel sempat menegur jalannya pemeriksaan saksi Kompol Aditya Cahya yang terjadi, di mana hakim melarang saksi untuk berasumsi. Khusus yang mengarah ke rumah 046? Semua, Bapak. Semua. Siap. Dari mana diketahui? Dari belakangan. Harddisknya, pemeriksaan harddisknya. Mungkin nanti lebih jelasnya Pak Heri yang bisa menjelaskan. Seharusnya harddisk tersebut menyimpan rekaman dari beberapa kamera di komplek tersebut, tapi begitu hasil pemeriksaan harddisknya itu kosong sama sekali. Tidak ada rekaman apapun. Sebagai seorang pernah penyidik, seorang polisi, itu di tempat itu kan sangat dibutuhkan sebagai alat atau barang bukti. Menurut saudara itu hilang, dikehendaki atau memang dihilangkan oleh kehendak tertentu? Menurut kami dihilangkan. Dihilangkan. Karena menurut kami, Pak, mohon maaf Pak, menurut kami dihilangkan, Pak. Terima kasih. Pendapat ya, jangan memberikan pendapat. Siap. Ya, kalau memang saudara tidak tahu ya tidak tahu saja. Siap. Ya. Karena pertanyaan juga simpel aja itu. Siap. Ya. Minta pertanyaannya kan tinggal ini aja ya, apa masih ada nggak potongannya begitu ya? Yang di dalamnya itu. Dijawab sama dia adalah semuanya kosong. Kan begitu kan? Semua kosong. Itu kosongnya dihilangkan atau tidak dihilangkan, dia tidak bisa memberikan pendapat, begitu ya? Siap. Ya. Sepengetahuan saudara tadi sudah dijawab itu. Kalau begitu nggak apa-apa. Nah. Siap, sangat berpengaruh, Bapak. Siap. Ya, lanjut. Ya, sementara di PN Jaksel masih berlangsung pemeriksaan terhadap saksi Kompol Aditya Cahya. Saya kembali ke studio bersama Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, kalau mendengarkan cuplikan yang tadi kita sudah potong dan tampilkan untuk pemirsa Kompas TV, di bagian awal tadi tampaknya jaksa penuntut umum mencari keyakinan bahwa penyitaan oleh tahap pertama, kita jadi mengetahui ini Polres Jakarta Selatan mengambil CCTV di komplek di pos keamanan itu, kita jadi mengetahui bahwa itu tampaknya tanpa formalitas yang seharusnya. Kepolisian kan harus ada surat perintah pengambilan apa dan segala macam. Nah, ini yang dicari menurut Anda? Iya, jauh sebelum itu mungkin ini tahapan untuk mengukur kemampuan pengetahuan dari saksi ya, Mas Bayu ya, terhadap perkara ini. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, benar tadi bahwa dalam proses penyitaan, benda sitaan dalam konteks apakah ini kaitannya dengan ini dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan, Mas Bayu. Istilahnya adalah instrumenta delicti atau corpora delicti. Ini memang betul harus ada aturan secara formal. Agar apa? Karena benda sitaan tadi itu kemudian tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pembuktian, maka tentunya harus dikembalikan. Kalau ada nilai ekonomisnya, maka itu kan tentu akan dipergunakan kembali oleh orang yang bendanya disita tadi. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana atau tadi sudah selesai proses pembuktiannya, maka tadi formalitasnya perlu dijaga. Hukum acara pidana itu adalah hukum acara pidana yang sifatnya formal ya Mas Bayu. Walaupun yang dikejar kebenaran materialnya juga, tapi secara formalitas maka harus ada aturan main
rule of the game, SOP yang ditindaklanjuti dalam proses itu. Ya, karena kalau kita mengikuti film-film begitu, penting sekali sih surat ini, surat penggeledahan. Kalau mau menggeledah sebuah rumah atau surat pengambilan sebuah barang, kalau mau diambil barang bukti sedemikian rupa, kalau tidak itu tidak bisa dipakai di pengadilan kan sebagai barang bukti dan lain-lain karena ada apa istilahnya tidak sesuai dengan hukum lah kira-kira. Nah, tapi inilah yang kemudian dicari dan kemudian diketahui dari penyidikan yang dilakukan oleh Kompol Aditya Cahya ini memang tidak dilakukan itu semua. Menarik, saya sedikit menyambung dengan apa yang disampaikan Mas Bambang Rukminto tadi, karena sempat diungkap bahwa kok pihak dari Polres Jakarta Selatan nggak dipanggil ya, karena mereka yang pertama kali menangani TKP kan begitu. Menurut Anda? Saya sependapat ya Mas Bayu, kalau membuat ini terang benderang, maka seharusnya para pihak yang terlibat dalam proses ini tidak ada terkecuali harusnya tanpa dihadirkan. terkecuali seharusnya layak untuk diminta informasinya, bukan ditetapkan pasti sebagai tersangka tapi dimintakan informasinya terkait dengan pengetahuannya terhadap perkara ini. Apa fakta hukum yang diketahui, apa bukti yang mereka punya. Itu kan harusnya diserahkan semua dalam proses ini karena kemarin sudah di take over ya sama Bareskrim kan, dengan tim khususnya tadi. Maka itu harusnya semua diserahkan ke sana. Maka kalau ini diserahkan berarti kan ada rangkaian yang tidak originalitas di Bareskrim. Berarti ada pihak pendahulu sebelumnya. Polres Jakarta Selatan tadi kata Mas Bayu dan Pak Bambang kan. Nah ini agar tidak terjadi deviasi, penyimpangan arah informasi dan tidak utuh, tidak transparan, tidak objektif, maka perlu didorong tadi mereka yang berkaitan dengan hal itu juga didengar keterangannya. Sehingga kita sama-sama mengetahui ini benar nggak, tidak hanya sampai di level kedua tapi level pertamanya diketahui tuntas dulu kan baru lanjut ke next step. Apakah ada kemungkinan ini disimpan oleh jaksa penuntut umum untuk dihadirkan atau bagaimana menurut Anda Bung Heri? Kalau bicara kemungkinan, sejauh masih ini bagian dari tahapan proses pembuktian saksi dari pihak jaksa penuntut umum, menurut saya masih sangat terbuka Mas Bayu. Masih saja dimungkinkan untuk kemudian menghadirkan kembali atau menghadirkan lagi orang-orang yang mungkin saja di luar dari BAP. Bahkan itu pun menurut saya ya tidak ada hukum yang mengatakan itu haram dilakukan ya. Maka sah-sah saja kan. Yang menarik tadi adalah korelasi ketika beliau yang sekarang duduk sebagai saksi ini menjelaskan bahwa terkait dengan DVR yang mengapa dikatakan itu ada temuan kejanggalan karena ketika dicek itu kosong, tidak ada isinya, kosong. Dan kemudian sebuah perekam untuk kamera CCTV memang rasanya harusnya ada isinya dong. Itu kalau poin menarik Mas Bayu. Kemudian yang kedua, beliau cross check lagi. Beliau tidak langsung menerima hal itu. Ini kan yang menarik ini. Beliau datang ke tempat kejadian perkara dan kebetulan ketemu dengan saksi yang bernama X tadi, menyampaikan ini ada kotaknya Pak. Dan ketika dicek kembali, jadi cross check lagi nih Mas Bayu. Ternyata benar serial numbernya itu sesuai dengan sama dengan alat perekamnya yang di awal. Nah, ada sebuah kebetulan yang kemudian bisa terjadi di dalam sebuah penyelidikan ya. Dusnya itu masih ada, nomor serial produksinya masih ada, dan barang yang ada kebetulan sudah diperiksa sebagai semacam barang bukti ini, dan kemudian dilihat isinya sudah tidak ada, cocok nomor serial produksinya. Jadi barang yang sama yang diambil. Hal-hal semacam ini menarik terjadi dalam penyelidikan dan terungkap dalam persidangan ya. Sehingga itu merupakan keyakinan tentu bagi majelis hakim melihatnya ini adalah barang yang sama, tinggal bagaimana kemudian telah terjadi, sekarang masih asumsi, terjadi penghilangan konten dari alat perekam tersebut. Nah ini yang nanti mungkin akan dilanjutkan pembuktiannya. Kira-kira gitu ya, kita udah bisa jadi hakim ini ya. Betul, Mas Bayu yang utama, kalau saya gitu mungkin masih belajar. Saya belajar dari Mas Heri juga. Menarik kita mengikuti persidangan ini. Karena memang pembuktian-pembuktian ini menjadi sebuah seni tersendiri ya di dalam persidangannya. Oke. Apa yang akan kemudian kalau dari para saksi, dari para penyidik yang kemudian, ini kan para penyelidik lanjutan nih, yang kemudian menemukan fakta-fakta yang
saya bilang sebetulnya barang buktinya mungkin sudah rusak, bukan barang bukti tangan pertama begitu. Nah, apa yang kemudian akan dicari lagi oleh jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim begitu dari para petugas kepolisian ini, menurut Mas Heri ya? Ya, saya tetap mengedepankan menguji pengetahuannya dulu terkait dengan SOP misalnya. Iya. Beliau tadi kan ditanya, kalau menurut Anda ini harusnya pakai surat apa enggak? Secara formalitas seperti apa? Itu dipastikan dulu. Ketika ada pelanggaran di formalitasnya, sangat mungkin ada hal yang perlu untuk dikejar di poin tadi ya, Mas Bayu. Itu dulu kan, cara membangun berpikir logika hukumnya demikian. Iya. Itu yang saya katakan tadi, enggak. Pertanyaan jaksa tadi menarik, tidak selalu mengatakan bahwa ini salah enggak? Ini benar nggak? Tapi kemudian ditanyakan umumnya seperti apa? Ketika ada kejanggalan itu dititipkan pesannya di situ. Ini poinnya gitu. Yang ingin sebenarnya ditanyakan oleh jaksa. Tadi juga menarik ketika jaksa menguji saksi tadi dengan pertanyaan, kalau menurut Anda kayak gitu benar atau enggak? Walaupun tadi dikoreksi oleh hakimnya. Karena jawabannya pasti akan menjadi asumsi. Betul. Gitu kan. Ini kan yang tidak boleh kan berasumsi memang, karena bicara tentang fakta. Tapi agak nakal sedikit pertanyaan tadi itu, kalaupun dijawab itu bisa jadi satu bentuk bahwa kalau seandainya secara general hal inilah yang seharusnya dilakukan. Nah, kalau di luar dari itu tinggal dibuat kesimpulan saja, Mas Bayu, salah atau benar. Jadi begitu. Jaksa pinter begitu, dia tetap saja mengajukan pertanyaan, dia tahu saksi akan punya asumsi, tapi itu sudah muncullah di dalam persidangan bahwa seharusnya ada sesuatu di dalam yang nggak mungkin tidak begitu. Jadi saya yakin itu ada penghilangan begitu. Kira-kira kita akhirnya udah dapat itu, walaupun hakim menjalankan fungsi dan tugasnya. Oke. Menarik. Oh, mirip-mirip pewawancara di televisi juga, ada pancingan-pancingannya juga ya. Betul Mas Bayu. Kadang tadi pertanyaan yang umum itu malah memberikan jawaban yang lebih orisinal, karena orang nggak tahu bahwa ini pertanyaannya arahnya kemana, untuk tujuan kepentingan apa. Kalau pertanyaan umum pasti semua orang akan menjawab dengan bebas, Mas Bayu. Setuju. Kita mendengarkan cuplikan tadi juga, ini apa sih yang mau diambil? Oh, walaupun kita tahu, kita bisa menduga begitu. Oh, ini tampaknya mau dicari pengambilan barang-barang ini ada pelanggarannya begitu, dan tetapi ya semua ditanyakan sedemikian rupa. Kalau saya duduk sebagai saksi, ya saya tinggal menjawab saja. Betul. Jangan berasumsi ini mau dibawa kemana, jawab saja sepengetahuan kita. Itu tugas saksi kan begitu ya. Mengapa pertanyaan tidak sesederhana ini misalnya, Mas Bayu? Apakah benar itu barang buktinya? Kan nggak begitu. Tapi dilempar dulu apa pengetahuan awalnya, umumnya, kemudian baru diuji terkait dengan bahwa benarkah barang ini, itu dirangkai dengan peristiwa-peristiwa tadi kan. Bagaimana? Ini kan jadi dia coba menjelaskan, tinggal kemudian dikaitkan dengan pandangan-pandangan dari jaksa penuntut umum yang perlu penekanan saja. Menurut saya ini yang cerdas tadi dari pertanyaan jaksa. Saya lihat beliau ini sepertinya sudah sangat mumpuni gitu ya. Jadi memberikan pertanyaan itu bukan pertanyaan yang ya atau tidak begitu, tapi ini diberikan rangsangan untuk bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, dari situ ada conjunction ya kan, ada jembatan untuk ke arah pertanyaan yang memang dituju di akhir, bahwa barang bukti ini fix benar gitu yang sudah disampaikan tadi. Berarti memang CCTV-nya kosongan begitu, Mas Bayu. Kosongan itu berarti apa? Kemungkinan ya baru, belum pernah dipakai sebelumnya. Nah, mungkinkah CCTV yang baru itu benar-benar baru pada saat itu kan begitu? Mungkinkah satu CCTV tidak dipakai sebelumnya? Nah, ini kan akan menimbulkan hal yang akan ditujunya ke sana menurut saya kan begitu. Tapi nggak disimpan di depan itu pertanyaannya. Tapi di ujungnya baru kita bisa, arahnya ke sana kalau kita mengikuti dengan logika hukum. Itu tadi ya, memang mungkin hampir semua pertanyaan tidak akan to the point untuk menyusun sebuah agenda atau rangkaian ceritanya nanti seperti apa. Benar. Ya. Baik, menarik. Kita akan hadir terus di sini, terutama Mas Heri Firmansyah akan masih bersama Breaking News Kompas TV untuk mengikuti jalannya sidang lanjutan ini untuk perintangan penyidikan pembunuhan Joshua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, masih saksi yang pertama, dan ada cuplikan-cuplikan yang kami siapkan, walaupun kami tidak boleh menampilkan audionya secara langsung, tetapi kami boleh mencuplik sedemikian rupa sehingga jalannya persidangan tidak langsung kami sampaikan kepada Anda, merupakan perintah dari PN Jaksel untuk menjaga
integritas dari kesaksian para saksi yang hadir hari ini ada 7 orang. Saya pamit sebentar untuk kemudian nanti akan hadir tim Kompas TV yang lain yang sebentar lagi ada Radi Saputra yang akan melanjutkan breaking news di kesempatan kali ini masih bersama Mas Heri Firmansyah. Jadi tetap bersama kami jeda sebentar untuk kemudian melanjutkan breaking news kali ini. Tetap bersama Kompas TV. Buat dua Wilgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngepers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental leher ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, penggulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Sehat berstamina. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Datau Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin gak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Buat dua Wilgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngepers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food.
Kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Radi Saputro. Saudara, saksi Komisaris Polisi Aditya Cahya yang bertugas sebagai tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menyebut bahwa saat hasil penyelidikan tim sus menyita hard disk dan flash disk yang merekam suasana di luar rumah Verdi Sambo selama 2 jam. Dan isi rekaman ini memperlihatkan kedatangan Putri Chandrawati hingga Verdi Sambo saat memasuki rumah Duren 3, termasuk merekam gambar korban di luar rumah sebelum kejadian pembunuhan terjadi. Apa-apa saja itu? Ada elektronik ya? Siap. Ada flash disk dan hard disk yang kami sita dari Pak Baikuni. Oh gitu. Klien saudara menyita selaku tim sus tadi. Jadi dimasukkan ke lab krim. Hasilnya saudara tahu? Hasil flash disk tadi yang merah hitam itu? Siap. Dari hasilnya kami dapatkan dari hard disk eksternal, Pak. Iya. Kami bisa dapatkan potongan video CCTV dengan durasi kurang lebih 2 jam. Jam 4 sore sampai jam 6 sore. Pada tanggal 8 Juli 2022 yang mengarah langsung ke rumah Pak Verdi Sambo. Dari flash disk itu tadi ya? Dari hard disk, Pak. Oh, dari hard disk. Siap. Di situ hanya memperlihatkan pada saat kedatangan Ibu PC, pada saat kedatangan Pak Verdi Sambo, bahkan di situ sempat memperlihatkan bahwa Joshua masih terlihat di rekaman video itu pada saat Pak FS sampai di lokasi. Mungkin itu garis besarnya, Pak. Siap. Mak Joshua si korban itu masih hidup. Masih ada. Masuk dari gerbang. Di dalam, Pak, sudah di dalam. Oh, sudah di dalam. Sudah di dalam. Tapi terlihat di CCTV. Menit ke berapa, detik ke berapa? Oh, mungkin nanti ada detail dari hasil pemeriksaan barang bukti digital. Dalam sidang, saksi Kompol Aditya Cahya juga menunjukkan DVR CCTV kosong di depan majelis hakim. Dia menjelaskan ada 2 DVR yang diserahkan ke Puslap 4, sementara 1 lagi ada di kasus yang lain. Ini 2, yang 1 lagi itu kalau tidak salah punyanya Kasat Reskrim Polres. Jadi ada 3 yang sebetulnya. Yang ini, Pak. Yang ini diserahkan ke Puslap 4. Yang ini diserahkan ke Puslap 4. Jadi kalau Bapak buka di dalamnya, ada 1 yang merek G-Lens. Ini dengan merek yang sama ya? Merek yang sama atau berbeda? Ini yang mulia, yang ini, G-Lens ini ketika kami cocokkan serial numbernya dengan dus yang kami temukan di Posatpam, itu sama. Ini. Siap. Jadi pada waktu saudara datang menemui Marzuki, ini diperlihatkan 3-tiganya ini? Yang ini sudah ada di Puslap 4 yang mulia. Iya. Siap. Pak Marzuki memperlihatkan ini. Pak, yang diambil yang ini, Pak. Ini dusnya masih saya simpan. Oleh sebab itulah kita bisa mengidentifikasi bahwa dus inilah benar adalah DVR yang berada di komplek yang ada diserahkan ke Puslap 4. Ini isinya? Siap. Datanya sudah tidak ada, kosong. Siap. Ini kosong. Kan ini barangnya ini. Siap. Yang baru tidak tahu yang di sana. Siap. Cuma ini yang diserahkan. Yang baru tetap di sana. Siap. Nempel di situ ya. Siap. Sepengetahuan kami ini adalah dus DVR yang baru. Yang diganti di Betul. Di komplek. Betul. Siap. Jadi dus ya? Kardusnya aja. Siap. Yang kosong itu ini, Pak. Ini siap. Kan ini G-Lens sama nomor serialnya juga sama. Sama. Ini baru 2 ini. Siapa? Ini baru 2. Bukan, Pak, inilah yang menjadi barang bukti, Pak, yang ada di siap, yang mulia. Yang saudara katakan tadi ada 3 DVR ya? Yang 1 kemungkinan ada di kasus lain, yang mulia. Ada ini. Serial number 97 7042 77 1322. Ini nih. Serial number. Sama. Siap. Berarti barang ini, dusnya ini. Yang ini yang dicopot, dusnya masih ditinggal di sana. Siap. Ini dus yang baru, yang dipasang oleh saudara Afung. Siap. Cukup. Itu terdakwa ya mengenali ini tidak? Terdakwa, saudara ditanya, saudara mengenali barang bukti ini tidak? Tidak pernah tahu. Terdakwa Agus?
Tidak pernah lihat. Ya. Cukup, silakan kembali. Dalam sidang, Kompol Aditya Cahya, anggota tim sus kasus Sambo, menjelaskan bahwa saat CCTV di rumah Verdi Sambo benar terganggu. Namun kondisi DVR CCTV ini tidak terganggu. Rekaman dalam CCTV menurut saksi penting untuk kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini. Setelah saksi mengejar DVR CCTV tersebut ke lapangan tersebut, itu apakah untuk membuktikan fakta apa sepengetahuan saksi sehingga CCTV ini harus didapatkan nih? Menurut siap, karena dari awal isu yang berkembang di masyarakat kan ada kena petir, terus rekamannya hilang dan lain sebagainya. Artinya sudah ada opini di masyarakat bahwa penanganan kasus terhadap pembunuhan almarhum Brigadir Yosua ini tidak benar gitu Pak. Tidak benar. Siap. Makanya kami mendalami terkait dengan kemana CCTV ini. Kemana CCTV-nya. Betul. Nah, tadi saksi bilang ada menurut opini sambar petir. Apakah benar itu tersambar petir? Siap, ternyata memang benar Pak. Jadi yang tersambar petir itu kameranya, bukan bukan DVR-nya kan. Artinya kamera DVR-nya tidak terganggu ya. Tidak terganggu. Nah, menurut keterangan Pak Marjuki tidak terganggu Pak. Tidak terganggu. Nanti bisa diklarifikasi kembali. Nah, tadi saksi mengejar dari DVR CCTV di pos security ya. Nah, apakah ada saksi juga mempertanyakan CCTV yang di rumah nomor berapa tadi, nomor 46 ya? Tidak Pak. Yang punya milik siapa yang di tetanggahan itu? Siap, punya Pak Ridwan. Pak Ridwan. Kasat Reskrim siap. Kasat Reskrim. Sempat ditanya juga enggak? Tidak Pak. Nah, yang saksi buru itu dalam artinya sepengetahuan saksi untuk penyidikan yang perkara apa ini sehingga diburu nih CCTV ini agar bisa dapat terbukti. Terkait dengan penyidikan pembunuhan almarhum Brigadir Yosua. Oke. Dan kami lanjutkan perbincangan bersama pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Bung Heri Firmansyah. Bung Heri, bahas lagi soal DVR ini tadi kata saksi Kompol Aditya. Yang terakhir tadi bilang DVR-nya tidak terganggu. Tadi juga saya sempat menyimak dialog Anda, komunikasi Anda dengan rekan saya Bayu Stiono soal petir ini. Ini petirnya menyambar kamera, tapi DVR-nya yang tidak bermasalah. Sehingga ini pelaku tahu betul bahwa sebenarnya yang penting ini DVR-nya bukan kameranya. Dan langkah yang dilakukan ini benar-benar fatal begitu ya, Bung Heri? Sepakat Mas Radi. Dan saya rasa hal ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu adalah tambahan informasi dari salah satu orang saksi yang seharusnya hadir pada hari ini tapi sejauh ini kayaknya belum hadir ya. Yang katakanlah vendor untuk mengadakan CCTV ini atau DVR-nya tadi. Karena itu kan akan dicek apakah penggantian DVR itu karena rusaknya tersambar petir tadi ada korelasinya ke sana untuk memperkuat dalil yang ini ya, bahwa yang kameranya saja yang rusak, DVR-nya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, masih bermain di DVR, apakah kemudian penggantian tadi yang dilakukan oleh misalnya saudara Afung kalau nanti memang hadir di keterangan sidang ini selain dari Pak Aditya adalah ingin mempertanyakan terakhir kali katakanlah penggantian DVR itu kapan? Biasanya kan tercatat ya. Nah, kalau sudah tercatat itu kan berarti diketahui mix and match nggak dengan pergantian yang baru ini. Kemudian alasan pergantian karena apa? Apakah karena katakanlah memorinya sudah penuh ya? Saya nggak tahu bahasa teknisnya dalam konteks DVR CCTV. Tapi ini akan menjadi ngeling ke sana Mas Radi. Jadi saya katakan tadi di awal bahkan keterangan saksi itu bisa saja bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, itu satu. Yang kedua, keterangan saksi bisa saja bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang dihadirkan. Maka dua langkah inilah yang kemudian tadi berkali-kali dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum. Walaupun konteksnya kalau jaksa penuntut umum menghadirkan saksi, dia sudah tahu sebenarnya jawabannya apa. Tapi ini kan untuk mempertegas saja di mana posisi dan pengetahuan dari saksi sehingga kualifikasi seseorang itu dihadirkan sebagai saksi tidak terbantahkan. Ini kan momentum bagi jaksa untuk menguatkan kepada hakim ini adalah saksi yang sudah kami seleksi tadi. Dan ini mendekati dari kualifikasi bahwa dia memenuhi sebagai saksi. Nah, ini yang kemudian tadi dari banyak pertanyaan, pertanyaan selalu mengarah kepada poin-poin karena ini obstruction of justice, poinnya adalah
merintangi penyidikan dalam konteks menghilangkan bukti, maka bukti apa sih yang kemudian jadi persoalan di sini? Clean and clear tadi kan yang selalu dibahas adalah DVR CCTV-nya. Betul. Ini yang jadi poin menentukan menurut saya. Iya, dan jadi penting juga kehadiran seorang saksi bernama Afung ini, Bung Heri ya. Karena dia yang seperti Bung Heri bilang tahu bagaimana DVR ini kemudian dibawa ke sana dan diganti. Apakah memang rusak karena tersambar petir atau tidak. Nah, jika nanti memang deadlock katakanlah ya, pembuktian dari saudara Kompol Aditya ini, saksi Kompol Aditya ini, ada strategi lain nggak yang bisa ditempuh oleh jaksa untuk menguatkan pembuktian terkait DVR ini? Kalau saya rasa sejauh dari apa yang sudah kita dengar dan kita saksikan tadi, banyak poin malah sebenarnya yang sudah jadi keuntungan bagi jaksa penuntut umum ya. Ini kan belum poinnya kuasa hukum, jadi kita nggak bisa menilai hal itu. Agar ini jadi fair nanti menilai. Dalam konteks tadi jaksa penuntut umum sudah banyak yang berkesesuaian bahwa DVR-nya ternyata baru, nah tinggal dibuktikan barunya itu kapan, apakah 3 hari sebelum kejadian, apakah pada saat kejadian. Nah ini yang perlu dipastikan Mas Radi, sehingga itu pengembangan dalam konsep yang mungkin tidak didapatkan dari keterangan saksi saat ini, mungkin saja didapatkan dari keterangan saksi yang lain. Jadi sekali lagi kita nggak bisa mengatakan keterangan saksi ini full hanya mandiri penuh hanya pada konteks keterangannya dia saja. Bisa saja nanti ternyata ada kesesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau membutuhkan keterangan dari saksi yang lain untuk memperkuat fakta hukumnya tadi. Jadi saya rasa hal-hal yang tadi sudah terjadi yang kita saksikan bersama, banyak poin menarik yang sejauh ini on the right track lah apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum ya untuk mendakwa. Kemudian menurut saya pemilihan menghadirkan saksinya juga harusnya kalau bisa nanti lebih beruntut lagi kan. Siapa yang pertama kali didengar kesaksiannya sampai yang terakhir untuk memberikan keterangan sebagai saksi tadi. Mas Heri, ini kan pembuktian untuk melihat bahwa betul ada perintah untuk menghancurkan barang bukti begitu, dan dengan konteks sidang ini adalah Hendra Kurniawan, Brigjen Hendra Kurniawan sebagai terdakwa dan juga Agus Nurpatria yang saat ini sedang bersidang. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, Hendra juga bagaimanapun kan tadi juga sempat dibicarakan oleh Bung Heri, kita mencari keadilan, peran Hendra ini sebenarnya sedalam apa sih begitu. Bagaimanapun kan dia diperintah oleh atasannya, oleh Verdi Sambo begitu. Jika memang saksi-saksi ini menguatkan bukti-bukti bahwa ada penghancuran alat bukti, perintangan penyidikan, adakah peluang untuk Hendra bisa diberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan sebelumnya? Kalau kita mau fair ya, Mas Radi ya, bukan karena kasus atensi publik kemudian jawaban kita harus karena ini terdakwa harus kita kita jelek-jelekan gitu, atau tidak dapat kesempatan hal yang sama secara hukum ya. Tapi pada umumnya setiap orang punya hak untuk dapat poin tadi untuk diringankan hukumannya. Tapi yang menjadi objektif ya Mas, kalau seandainya juga dia berkontribusi real dalam pengungkapan kasus ini, kan itu yang diminta kan, sehingga dia boleh dapat hak tadi, privilege itu, tapi penuhi dulu syaratnya kan. Jadi menurut saya ini nggak ada perdebatan kalau Mas Radi kalau dalam hal ini, karena dia adalah bagian dari pusaran perkara ini. Bagaimana kemudian dia membuktikan kalaupun ada kesalahan saya itu tidak seberat itu begitu loh. Jadi ya, ini adalah kontribusi yang kita minta sebenarnya kepada setiap terdakwa, bukan hanya kepada Pak Hendra, Pak Nurul tadi ya, kalau nggak salah ya. Tapi dalam konteks ini kepada semua terdakwa, baik di kasus obstruction of justice maupun di kasus pokoknya yaitu perkara di 338 dan 340 KUHP. Kejujuran menurut saya adalah hal yang kemudian menjadi kunci untuk menyelamatkan, menyelamatkan semua pihak yang sejauh ini ada dalam pusaran kasus ini. Karena tidak ada hal lain lagi yang bisa menyelamatkan menurut saya Mas Radi. Karena sudah masuk ke tahap persidangan ini, rasa-rasanya kok apalagi diperhatikan dengan jutaan pasang mata untuk melakukan sebuah rekayasa atau desain kayaknya sudah terlalu beresiko begitu ya. Sehingga ya sudah apa yang terjadi disampaikan secara utuh tanpa dikurang-kurangi, tanpa ditambah-tambahi. Dan bukan nggak mungkin kalau misalnya fakta-fakta di kasus sidang kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan ini akhirnya terungkap banyak yang terungkap begitu,
ini bisa digunakan di kasus yang dugaan pembunuhan berencananya ya nanti. Sepakat Mas Radi. Bisa jadi fakta baru begitu di sana. Betul. Jadi jangan sampai ini dilihat secara sepotong-sepotong. Ini kalau dibaca tuh harus satu helaan nafas. Ya. Titiknya harus bersamaan begitu. Jangan sampai ini di koma di tengah-tengah. Malah menurut saya akan tidak fair, tidak akan baik jadinya untuk semua pihak. Termasuk Pak Sambo dan kawan-kawan tadi di proses yang berikutnya, karena seakan-akan ya ini tidak ada korelasinya, padahal sekali lagi untuk membuktikan ada perbuatan itu kan ada kaitannya dengan bukti yang ada di sekitar TKP. Kalau kita hanya mengandalkan pada eyewitness saja, saksi mata yang ada di situ, persoalannya orang yang ada di situ ditarik dalam kasus ini sebagai terdakwa. Jadi mereka juga punya kepentingan dalam pembelaan diri mereka. Sehingga untuk menyatakan yang sebenarnya rasa-rasanya kok agak sulit begitu ya Mas Radi. Sehingga boleh diputar lagi kasus obstruction of justice ini harus clear dulu malah menurut saya. Dengan ini jadi putusannya, maka dalil ini memperkuat untuk putusan kasus di perkara pokoknya. Perkara pokoknya. Ya, kenapa saya berbicara atau bertanya soal Kans Hendra Kurniawan ini bisa dihukum lebih ringan? Karena ada beberapa rekan atau kerabat dia juga mengatakan bahwa ini hanya suruhan. Salah satu istrinya Hendra Kurniawan di media sosial beberapa kali kita simak bahwa Hendra ini hanya diperintah oleh Verdi Sambo, dan banyak juga polisi-polisi yang lain akhirnya dalam tanda kutip menjadi korban Sambo lah. Menjadi korban Sambo, terseret karena menjalani perintah, jadi tersangka ataupun saat ini jadi terdakwa kasus perintangan penyidikan. Nah, kita akan bahas nanti setelah jeda Bung Heri soal bagaimana terdakwa-terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan ini menghadirkan saksi-saksi yang juga bisa menguatkan alibi-alibi mereka. Setelah jeda kami bahas di Breaking News Kompas TV. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Hey, ada madu TJ saset, madu TJ saset, sehat berstamina. Madu TJ saset, enak sehatnya.
Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Oxivit. 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 Oxivit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxivit. Dexa. Kembali di Breaking News Kompas TV, dan visual yang Anda saksikan ini adalah dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana masih berlangsung sidang kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tadi dengan terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, dan tadi yang sudah bersaksi adalah Komisaris Polisi Aditya. Nanti akan ada saksi-saksi lainnya akan dihadirkan di muka sidang. Ada beberapa saksi, termasuk juga ada security dari pos Satpam di kompleks perumahan dekat rumah dinas Verdi Sambo, tempat terjadinya perkara penembakan Brigadir Yosua. Dan saudara, kemarin juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua dengan terdakwa Irfan Widianto. 8 orang saksi diperiksa untuk mendalami keterlibatan Irfan saat menyisir CCTV di sekitar lokasi penembakan Brigadir Yosua. Rabu kemarin, sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa AKP Irfan Widianto memasuki pemeriksaan saksi. Irfan disebut jaksa mengganti rekaman CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo dan menyisir 20 CCTV di sekitar TKP pembunuhan Yosua. Total ada 8 saksi yang dihadirkan jaksa, antara lain Satpam di Kompleks Polri Duren 3 dan 4 anggota Polri. Mereka adalah Abdul Zapar, Security Duren 3, Marjuki, Security Duren 3, Chong Jiu Fung alias Afung, pemilik usaha CCTV, Supriyadi, buruh harian lepas atau teknisi, Aditya Cahya, anggota Polri, Tomser Kristianata, anggota Polri, M. Munafri Bahtiar, anggota Polri, Ari Cahya Nugraha, anggota Polri. Salah satu saksi penting dalam sidang AKP Irfan Widianto adalah Satpam Kompleks Polri Duren 3, bernama Abdul Zapar. Dalam kesaksiannya, Abdul Zapar bilang terdakwa Irfan mendatangi pos keamanan dan hendak mengganti DVR atau perekam kamera CCTV. Alasannya untuk memperbarui kualitas gambar di Kompleks Polri. Namun saat diminta untuk mendapat persetujuan RT setempat, Abdul Zapar mengaku sempat dihalangi menghubungi ketua RT. Setelah itu saya sebenarnya tetap keluar jalan dan ditanya, Bapak mau kemana? Saya mau lapor ke RT. Saya bilang, kenapa Pak? Ya ini kan biarpun pergantian ini kan harus ada tanggung jawab RT juga. Ya udahlah, nggak usah. Kita juga polisi. Tuh. Yang bilang itu terdakwa? Kurang hafal juga saya. Terdakwa Irfan Widianto sempat membantah kesaksian Abdul Zapar. Siap, izin yang mulia. Boleh saya tanggapi untuk saksi Jafar yang mulia? Siap. Yang pertama, saya berkeberatan terkait menghalang-halangi untuk menghubungi ketua RT. Karena faktanya... dikatakan menghalang-halangi untuk menghubungi RT. Siap. Karena faktanya ketika saya datang, saya mengizinkan untuk menghubungi ketua RT.
Sementara saksi dari anggota Polri, Aditya Cahya, mengungkap soal data rekaman CCTV di sekitar TKP pembunuhan Yosua sudah dalam keadaan kosong. Aditya menyebut ia ditugaskan sebagai bagian dari tim khusus bentukan Polri yang diminta untuk memeriksa barang bukti yang berkaitan dengan sistem elektronik. Ada DVR yang diserahkan kepada Puslapor, Bareskrim, dan ternyata isinya kosong. Siap. Dari dasar itu kami melakukan penyelidikan. Saya langsung pada saat itu berkomunikasi dengan Pak Marjuki. Pada saat itu Pak Marjuki menginformasikan kepada saya, Pak, ini CCTV dusnya masih ada yang diambil. Jadi dus CCTV yang diambil, dusnya masih tersimpan di pos satpam. Dusnya, siap. faktor apa? Saudara tidak penyebab apa? Enggak tahu. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Yang jelas kosong. Kosong. Tapi dari keterangan saksi Abdul Jabbar Marjuki tadi disebutkan ada yang mengambil. Siap. Siapa yang mengambil? Apakah mereka kenal yang mengambil tersebut? Mereka tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Kalau wawancara dengan kami tidak kenal. Dalam sidang Rabu lalu, hadir juga saksi yang mengganti perekam atau DVR CCTV bernama Chong Chiu Fung alias Afung. Afung mengganti perekam CCTV dengan yang baru, tanpa bertanya apa alasan dibalik penggantian DVR itu. Saat saksi datang ke pos satpam itu cuma berdua sama terdakwa atau ada juga yang lain? Pertama kali masuk itu saya, Saudara Irfan sama security satu. Ya, selain itu? Sudah itu saya penggantian, saya izin penggantian ya. Itu security ada sempat menemani nggak lama lah. Enggak, selain security apakah juga ada yang lain, pihak lain? Tidak ada. Tidak Jadi, ada? saya, Saudara Irfan, sama security. AKP Irfan Widianto didakwa merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Bersama 5 polisi lainnya, ia duduk sebagai pesakitan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Kami lanjutkan perbincangan dengan pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Tadi sebelum jeda, Bung Heri, saya menanyakan soal kemungkinan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh para terdakwa termasuk Hendra Kurniawan dalam kasus perintahan penyidikan. Nah, kira-kira saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan seperti apa yang bisa menolong Hendra Kurniawan diringankan hukumannya atau bahkan bisa bebas dari jeratan hukuman? Iya. Kalau sampai bebas ataupun diringankan memang kita akan lihat proses ke depan ya Mas Radia. Tapi yang mungkin dihadirkan sebagai saksi ini kan haruslah memenuhi kualifikasi saksi ya, melihat, mendengar, mengalami. Kalau dia hanya berbincang kepada keluarga katakanlah, itu pun rasa-rasanya orang yang disampaikan informasi itu agak berat bisa dikualifikasikan sebagai saksi. Subjektif jatuhnya ya? Satu subjektif, yang kedua dia tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi karena tidak melihat, mendengar, mengalami. Informasi dapat dari mana? Dari informasinya Pak Hendra katakanlah. Berarti kan sudah tidak pihak pertama tuh kan. Nah, maka gugurlah dia kemungkinan menjadi saksi di situ. Maka yang paling mungkin adalah orang-orang yang katakanlah masih di bawah pimpinannya Pak Hendra pada saat itu, pada saat menjabat dan pada saat kejadian. Ya, kalau kita lihat dari keterangan yang sudah disampaikan, yang pasti orang-orang yang dihadirkan pada saat ini jadi jaksinya JPU, nggak kemungkinan bisa berubah langsung menjadi saksinya beliau. Maka minimal orang-orang yang hadir pada saat ini bisa dipastikan 90% tidak akan menjadi saksi di kasusnya Pak Hendra untuk dihadirkan di kuasa hukum ya. Kecuali ada permintaan, dan itu mungkin juga nanti jawabannya menurut saya akan sekali lagi memberatkan, gitu ya. Karena ini kan keterangan yang awal sudah disampaikan, sudah dicatat begitu oleh panitera ya. Sehingga kalau dia nanti berbalik arah kemudian menyesuaikan dengan pertanyaan dari kuasa hukum, saya rasa ini sesuatu yang sia-sia saja dilakukan. Maka memang mungkin ya hanya di bagian tadi Mas Radi, kemungkinan hanya orang-orang yang katakanlah melihat Pak Hendra ini hanya diperintah saja. Tapi bentuk perintahnya kan juga harus diketahui Mas Radi. Kalau kemarin tidak terbuka disampaikan oleh Pak Hendra dan tidak semua orang secara umum mengetahui hal ini, karena ini kan pasti perintah yang sifatnya eksklusif ya. Apalagi kalau tendensinya
memang benar, nanti dibuktikan adalah menghalang-halangi penyidikannya agar ya membersihkan barang bukti tadi. Ini tentu bertentangan dengan kepentingan hukum, tujuan hukum yang ada. Maka saya rasa nggak mungkin informasi ini disebarluaskan ke berbagai pihak. Nah, tinggal bagaimana Pak Hendra tadi ya memilah-milih mana yang kemudian orang-orang yang memang mengetahui hal ini dari awal dan dia hanya menjalankan perintah, no escape begitu ya, no way out, nggak ada jalan keluar lain selain melakukan perintah ini. Apalagi kalau memang ditemukan fakta baru, ini berandai-andai Mas, atau seandainya ada ancaman dari orang yang memberikan perintah, yang ini kita belum tahu siapa nih, kita belum bisa pastikan. Itu bisa meringankan kalau memang ada ancaman seperti itu. Saya rasa kalau ancaman itu kan berarti ada satu paksaan yang maha dahsyat begitu ya, yang tidak biasa-biasa saja, Mas Radi. Orang yang katakanlah ditodong oleh satu senjata gitu begitu, senjata api untuk melakukan satu tindakan tertentu dengan orang yang masih dikonfirmasi mau melakukan atau tidak, itu kan masih punya pilihan kan. Artinya dalam muka hukum nanti meskipun itu ada perintah begitu dari katakanlah Ferdy Sambo untuk menghilangkan barang bukti, sebenarnya di muka hukum bisa saja harusnya Hendra ini menolak permintaan itu untuk menegakkan menyodorkan fakta yang sebenarnya begitu ya. Common belief seseorang Mas Radi ketika bicara bahwa dia apalagi seorang aparat penegak hukum ya, tahu bahwa instruksi itu adalah instruksi yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Intinya menghilangkan barang bukti adalah poin yang susah menjelaskan untuk mendukung bahwa itu benar secara dalil hukum, Mas Radi. Jadi di poin itu saja saya rasa sangat sulit untuk mencari dalil yang bisa memperkuat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Hendra itu dalam konteks ini benar, walaupun itu perintah atasan sekalipun. Karena pengetahuan siapapun sebagai aparat penegak hukum tentunya mengetahui bahwa bukti itu penting dalam satu proses apapun ya, peristiwa hukum bahkan satu tindak pidana. Apalagi kalau nanti ternyata akan diuji apakah beliau tahu atau tidak bahwa upaya untuk menghilangkan barang bukti itu ada kaitannya dengan satu tindak pidana. Entah siapapun yang melakukannya, terlepas dari nanti terbukti Pak Sambo kah atau orang lain kah atau Baradae kah, ini patut untuk ditunggu. Tapi setidak-tidaknya general perspektifnya itu tidak mengatakan bahwa dengan diperintah maka tidak ada pertanggungjawaban pidana yang melekat pada seseorang. Nah, tinggal kita lihat porsinya saja sejauh mana dia menarasikan apa yang disampaikan oleh si X tadi, Mr. X tadi, untuk memerintahkan menghilangkan bukti tadi, dan sejauh mana dia mendayagunakan kekuasaannya tadi untuk kemudian juga seiring sejalan dengan perintah Mr. X tadi untuk menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya ini jadi hal yang perlu diperhatikan. Oke. Ini yang kita saksikan adalah saksi berikutnya di ruang sidang. Nah, ini adalah seorang anggota polisi juga yang sedang dimintai keterangan oleh majelis hakim. Dan sebelumnya kita akan hadirkan juga kesaksian dari Kompol Aditya Cahya yang bertugas sebagai tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri yang menyebut pada sidang tadi bahwa saat hasil penyelidikan tim sus menyita hard disk dan flash disk maksud saya yang merekam suasana di luar rumah Ferdy Sambo selama 2 jam lamanya. Nah, isi rekaman tersebut memperlihatkan kedatangan Putri Chandrawati hingga Ferdy Sambo saat memasuki rumah di Duren 3, termasuk merekam gambar korban di luar rumah sebelum kejadian pembunuhan terjadi. Apa-apa saja itu? Ada elektronik ya? Siap. Ada flash disk dan hard disk yang kami sita dari Pak Baikuni. Oh gitu, klien saudara menyita selaku tim sus tadi. Jadi dimasukkan ke lab krim. Hasilnya saudara tahu? Hasil flash disk tadi yang merah hitam itu? Siap, dari hasilnya kami dapatkan dari hard disk eksternal Pak. Kami bisa dapatkan potongan video CCTV dengan durasi kurang lebih 2 jam. Jam 4 sore sampai jam 6 sore. Pada tanggal 8 Juli 2022 yang mengarah langsung ke rumah Pak Ferdy Sambo. Dari flash disk itu tadi ya? Dari hard disk Pak. Oh dari hard disk? Siap.
Pak? Di situ hanya memperlihatkan pada saat kedatangan Ibu PC, pada saat kedatangan Pak Ferdi Sambo, bahkan di situ sempat memperlihatkan bahwa Joshua masih terlihat di rekaman video itu pada saat Pak FS sampai di lokasi. Mungkin itu garis besarnya, Pak. Siap. Mak Joshua si korban itu masih hidup, masih ada. Masuk dari gerbang. Di dalam, Pak, sudah di dalam. Oh, sudah di dalam. Sudah di dalam. Tapi terlihat di CCTV. Menit ke berapa, detik ke berapa? Oh, mungkin nanti ada detail dari hasil pemeriksaan barang bukti digital. Rekaman CCTV yang disita tim sus merekam 2 jam kejadian di luar rumah Ferdi Sambo saat kejadian sebelum pembunuhan hingga diduga setelah pembunuhan. Nah, menurut saksi Kompol Aditya Cahya, rekaman selama 2 jam tersebut merekam kedatangan Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo hingga mobil provos datang. Namun saksi menegaskan bahwa kejadian pembunuhan tidak terekam. Kejadian signifikan apa dalam tempo 2 jam itu? Siap. Dalam rekaman. Mohon yang mulia, garis besarnya pada saat Ibu PC datang, terus pada saat Bapak Pak FS datang, itu terekam semua di situ, dan pada saat Ibu PC kembali, terus yang terakhir momennya adalah ketika mobil provos datang. Sampai kurang lebih jam 6 sore selesai. Gitu ya. Hanya lalu lalang orang, tapi apa yang menjadi kejadian dalam perkara yang lain itu terekam tidak? Tidak, karena di luar. Siap. Kita kembali berbincang dengan Bung Heri Firmansyah. Bung Heri, kembali ke soal CCTV di VR. Ini tadi di kesaksiannya Kompol Aditya Cahya mengatakan bahwa kejadian pembunuhan tidak terekam, hanya kejadian pada saat aktivitas kedatangan Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, dan juga sempat terlihat korban Yosua terekam juga. Namun pada saat peristiwa pembunuhan tentu saja tidak terekam karena di dalam rumah ya begitu. Tapi lazimnya gerak-gerik CCTV yang diamati, terutama dalam proses kasus perintangan penyidikan seperti ini, itu apakah bisa menguatkan gerak-gerik mulai dari pelaku, korban, dan juga terduga orang-orang lainnya yang terlibat, gerak-geriknya masih bisa disimpulkan oleh majelis hakim atau tidak kira-kira? Iya, saya mungkin menjawab pertanyaan Mas Radi dengan mengkaitkannya dengan alat bukti ya. Dalam ketentuan KUHP 184 itu ada 5 alat bukti. Sangat mungkin CCTV ini masuk ke alat bukti petunjuk. Sesuai dengan apa yang diatur dalam 188 KUHP, maka alat bukti petunjuk yang berupa CCTV itu nggak bisa berdiri sendiri, Mas Radi. Dia harus ada berasal dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, atau surat. Salah satu dari antaranya ada, maka CCTV dapat dijadikan alat bukti. Karena apalagi kalau tidak ada mendetailkan tentang perbuatan materialnya tadi ya, pembunuhannya nggak ada di situ. Bahkan ada pun itu kan kadang harus dijelaskan kembali ya, tidak hanya menyandarkan pada apa yang kemudian ada di CCTV saja. Yang menarik tadi berkaitan dengan CCTV, itu juga ditanya oleh jaksa penuntut umum, apakah Anda yakin di menit keberapa, katakanlah di detik keberapa, terkait dengan pertanyaan di satu adegan yang diminta oleh jaksa penuntut umum. Tadi dijawab oleh oleh saudara saksi, tidak hafal lah, tidak tahu. Ini ada hal yang menarik, bahwa pertanyaan itu untuk memperlihatkan juga kepada kita semua, mungkin bisa tujuannya bisa itu ya, bahwa ini tidak ada rekayasa. Bahwa kalau seandainya saksi itu sudah diatur begitu, sedemikian rupa, itu kan sampai menit bahkan detiknya juga dia tahu, dia hafal. Betul. Berarti ini sesuatu yang tidak orisinil lagi begitu. Nah, ketika dijawab dengan tidak tahu, berarti ya memunculkan keyakinan kita atau bahkan hakim, ya ini sesuatu yang nggak by design begitu. Dia menjawab sesuai dengan pengetahuannya dia saja begitu. Tidak ada desain-desain sebelumnya. Nah, kalaupun tadi dia jawab sampai hafal, itu bagus mungkin, tapi akan jadi pertanyaan di kuasa hukum. Sehebat apa seorang manusia itu dalam sebuah rekaman otaknya itu bisa mengingat detail peristiwa. Nah, ini jadi bisa jadi masalah nanti Mas Rudi dalam setiap ini, apakah Anda kok Anda bisa hafal itu, Anda bisa tahu gitu. Sekarang pasti akan dicecar juga kemudian ya seperti dan itu. Bisa jadi pertanyaan lanjutan. Kalau Anda hafal di 8 menit 45 detik, saya tanya ke 8 menit ke 65 detik ke 55 detik katakanlah. Itu kira-kira Anda tahu nggak? Kalau ternyata nggak tahu, berarti kan bagian itu sudah didesain untuk katakanlah dipahami, diarahkan begitu kan. Ini sesuatu yang menurut saya juga perlu kita petik dari pembuktian yang sedang dilangsungkan pada saat ini. Ya,
Yang saat ini berlangsung juga masih sepertinya, kita akan sama-sama tunggu juga Bung Heri, sepertinya masih membahas soal CCTV ya yang dimusnahkan. Karena barang bukti yang paling penting yang dihadirkan di kasus ini dan juga di persidangan ini adalah CCTV dan terutama DVR-nya. Ya, yang sedang ditampilkan di layar kaca Anda ini adalah merupakan seorang polisi bernama Ari Cahya Nugraha. Dia juga dimintai keterangan oleh majelis hakim terkait barang bukti CCTV yang dicoba dimusnahkan oleh Hendra Kurniawan dan juga kolega-koleganya. Nanti setelah jeda, Bung Heri, kita juga akan mungkin mengetahui apa yang dikemukakan atau diutarakan oleh saksi yang satu ini, Ari Cahya Nugraha, untuk juga kita bahas kemudian. Breaking News Kompas TV, jeda sejenak, kami akan segera kembali sesaat lagi. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang, Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong, baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal, nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong, panasnya berani adu strong. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll.
Kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, dalam sidang di kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, Kompol Aditya Cahya, anggota tim sus kasus Sambo, menjelaskan bahwa saat CCTV di rumah Verdi Sambo benar terganggu. Namun kondisi DVR CCTV tersebut saat ini masih didalami lagi. Rekaman dalam CCTV menurut saksi penting untuk kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Setelah saksi mengejar DVR CCTV tersebut ke lapangan tersebut, itu apakah untuk membuktikan fakta apa sepengetahuan saksi sehingga CCTV ini harus didapatkan nih? Menurut Siap, karena dari awal isu yang berkembang di masyarakat kan ada kena petir, terus rekamannya hilang dan lain sebagainya. Artinya sudah ada opini di masyarakat bahwa penanganan kasus terhadap pembunuhan almarhum Brigadir Yosua ini tidak benar gitu Pak. Tidak benar. Siap. Makanya kami mendalami terkait dengan kemana CCTV ini. Kemana CCTV-nya? Betul. Nah, tadi saksi bilang ada menurut opini sambar petir. Apakah benar itu tersambar petir? Siap. Ternyata memang benar Pak. Jadi yang tersambar petir itu kameranya, bukan kameranya, bukan DVR-nya kan. Artinya kamera DVR-nya tidak terganggu ya? Tidak terganggu. Menurut keterangan Pak Marjuki tidak terganggu Pak. Tidak terganggu. Siap. Nanti bisa diklarifikasi kembali. Nah, tadi saksi mengejar dari DVR CCTV di pos security ya. Nah, apakah ada saksi juga mempertanyakan CCTV yang di rumah nomor berapa tadi? Nomor 46 ya? Tidak Pak. Yang punya milik siapa yang di tetanggahan itu? Siap, punya Pak Ridwan. Pak Ridwan. Kasat Reskrim siap. Kasat Reskrim. Sempat ditanya juga enggak? Tidak Pak. Nah, yang saksi buru itu dalam artinya sepengetahuan saksi untuk penyidikan yang perkara apa ini sehingga diburu nih CCTV ini agar bisa dapat terbukti. Terkait dengan penyidikan pembunuhan almarhum Brigadir Yosua. Oh, oke. Ya, visual yang Anda saksikan adalah kesaksian dari AKBP Ari Nur Cahya. Ini saat ini bersaksi untuk jaksa penuntut umum untuk memberikan pembuktian terkait kasus perintangan penyidikan yang saat ini sedang dikejar oleh jaksa tentu saja adalah barang bukti CCTV yang dicoba dihilangkan oleh Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Karo Paminal, Kepala Divisi, Karo Paminal Divisi Propam Polri. Saat ini masih kita tunggu apa yang jadi keterangan dari Ari Nur Cahya, karena yang tadi kita sudah saksikan sebelumnya, Kompol Aditya Cahya juga sudah mengutarakan berbagai fakta begitu saat dirinya menginvestigasi kasus perintangan penyidikan dari pembunuhan Brigadir Yosua yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo. Dan kita akan kembali bahas soal kesaksian-kesaksian dari saksi yang dihadirkan. Selain anggota Polri, Bung Heri, kita ketahui juga ada satu orang ketua RT ya yang berada di kompleks rumah Irjen Verdi Sambo di Duren 3. Ini juga sebelumnya pernah mencuat juga nih media, si ketua RT ini merasa tidak dilibatkan karena merusak mengganti CCTV tapi tidak seizin ketua RT ini. Nah, dia juga sempat mendengar meskipun tidak menyaksikan, mendengar dan mendapatkan informasi dari orang-orang sekeliling kompleks Duren 3 ini. Lalu seberapa signifikan nanti ketua RT ini bisa membantu jaksa untuk memberikan pembuktiannya kira-kira? Iya, kalau kaitannya dengan CCTV tentunya kan ketua RT ini kan orang yang dianggap paling mengetahui kondisi sekitar ya, secara lingkungan tadi ya. Bahkan mungkin tahu di mana letak-letak CCTV. Ya. Kalau di rumahnya Pak Sambo mungkin sudah sifatnya sudah ranah pribadi lah. Beliau agak sulit untuk mengetahui hal itu. Tapi setidak-tidaknya ada upaya yang kemudian mematchkan antara peristiwa yang ada di sekitar kejadian dengan di tempat TKP sesungguhnya. Bahwa misalnya ada upaya menghilangkan bukti juga di sekitar CCTV TKP. Dan itu diaminkan oleh ketua RT karena ketua RT tahu detail di mana saja tempat CCTV itu kan. Kemudian mungkin juga sempat dapat informasi dari orang lain yang nanti bisa dijadikan saksi juga
di kasus ini yang mengatakan bahwa ada yang mengambil CCTV tadi. Ini kan jadi rangkaian yang saling sekali lagi kait-mengkait yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Maka mengapa keterangan dari Ketua RT tadi juga diperlukan dalam pengungkapan kasus ini kan? Ya, dan dia juga punya punya informasi terkait gerak-gerik saat kejadian terjadi pada saat hari H. Apakah nanti kesaksian-kesaksian ini meskipun dia tidak menyaksikan, dia punya informasi dari orang-orang sekitar, ini bisa juga nanti diikut sertakan dalam pokok inti perkara yang kasus dugaan pembunuhan berencana? Iya, Kira-kira. jadi gini Mas Radi, bahwa keterangan informasi itu bisa saja berbeda-beda antara saksi ya. Maka bisa saja ini ada kaitannya dengan keterangan saksi yang lain. Ya. Jadi rasa-rasanya kok agak nggak pas juga kalau kita mengatakan keterangannya nggak penting begitu ya bagi pengungkapan kasus ini. Jadi mungkin saja tidak penting di bagian ini, tapi di bagian lain ketika kita mau mencoba menyandingkan antara satu fakta hukum dengan satu alat bukti, bisa saja keterangan yang disampaikan oleh ketua RT ini menjadi penting tadinya. Dan yang menarik tadi juga pertanyaan dari jaksa berkaitan dengan saksi yang sebelumnya, Pak Aditya ya kalau nggak salah, itu kan dicecar dengan pertanyaan yang panjang, kemudian tidak hanya satu pertanyaan, dibuat beberapa pertanyaan yang pada intinya kemudian memastikan bahwa rekaman CCTV dalam hal ini kameranya yang rusak, tersambar petir itu memang fakta hukumnya, tapi DVR-nya tidak rusak. Ya. Maka ini jadi poin yang pertama. Kemudian poin yang selanjutnya juga menjadi menarik tadi adalah ketika kita bicara tentang poin CCTV itu kembali ya, bahwa tadi Pak Aditya juga mengungkapkan kira-kira Anda tahu nggak mengapa CCTV itu kemudian harus dikejar, DVR-nya harus didapat. Ternyata beliau tahu bahwa hal ini demi kepentingan penyidikan adanya tindak pidana pembunuhannya Brigadir Joshua almarhum kan. Jadi ini beberapa pertanyaan yang kemudian sudah menegaskan bahwa dalam konteks perbuatan pidana pembunuhan itu ada dan bagian menghilangkan bukti itu sangat mungkin ada irisannya dengan tindak pidana yang terjadi yang sedang dilakukan proses penyidikan pada saat itu. Ya. Saya rasa begitu, Mas Radi. Dan yang menarik ini, Mas Heri, yang sedang bersaksi saat ini, Ari Cahyanugraha alias Acai, berpangkat Anggota Polri berpangkat AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi ini, ternyata dia juga pernah menangani kasus kilometer 50 yang kita ketahui waktu itu, dan sempat juga diperintahkan oleh atasannya untuk menelusuri CCTV kejadian pada saat di kilometer 50 pada saat itu. Dan yang menarik, ia diperintah oleh Hendra Kurniawan untuk melaksanakan tugas menghilangkan atau memusnahkan barang bukti CCTV, tapi dia sedang berada di Bali, yang Ari Nur Cahya ini, dan memerintahkan akhirnya Irfan Widianto untuk. Nah, artinya jika saksi yang saat ini sedang diperiksa ini sudah terbiasa untuk melihat CCTV, merunut kejadian-kejadian yang dari CCTV, dia bisa memberi keterangan-keterangan apa saja untuk pembuktian di depan jaksa penuntut umum, terutama dalam kasus perintangan penyidikan ini. Iya, tentunya kalau beliau memang tupoksinya adalah berkaitan dengan CCTV, berkaitan dengan bukti. Kita nggak bicara mengamankan dalam artian negatif ya, masalah dia, tapi dalam konteks bahwa dia yang menyimpan bukti, kemudian dia juga yang nanti menyajikan bukti CCTV itu ke proses penyidikan atau nanti naik ke penuntutan atau sampai ke pemeriksaan sidang pengadilan. Saya rasa beliau berhak untuk ditanya kedalaman pengetahuannya terkait dengan apa arahan yang disampaikan ke beliau, kemudian apa yang beliau sampaikan kembali ke Pak Irfan ya, kalau memang karena tadi posisi beliau tidak di Jakarta, tidak di dekat tempat kejadian perkara, maka ini harus jadi bagian yang sekali lagi nggak terpisahkan. Dan bahkan keterangan dari Pak Irfan itu harus di-challenge juga sama persis nggak dengan apa yang disampaikan oleh Pak beliau yang saat ini jadi saksi Ari Cahya. Ini yang perlu ditunggu juga nanti. Ini kita belum bisa mendengarkan karena memang sidang tadi majelis hakim memutuskan tidak boleh memperdengarkan audio kecuali kita nanti memotong
penggalan-penggalan pernyataan dari kesaksian Ari Nur Cahya ini di sidang perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Tampaknya saya harus jeda kembali dan Bung Heri, Anda ada agenda lain tampaknya. Terima kasih setelah sama-sama dari pagi tadi menemani Breaking News Kompas TV dalam dan bermanfaat. Ya, dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan ini. Kita akan jeda dulu dan terima kasih sekali lagi Bung Heri telah menemani kami di Kompas TV. Dan saudara, sebelum kami jeda, kami sampaikan juga informasi terhadap kesaksian Kompol Aditya Cahya, 2 terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria tidak keberatan. Namun Hendra menegaskan tidak tahu menahu soal isi CCTV dan hilangnya CCTV. Hendra juga menyatakan hanya menjalankan perintah Verdi Sambo mengamankan CCTV. Ada yang keberatan saudara dari keterangan saksi ini? Terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya kami itu tidak pernah tahu barangnya, apalagi isinya. Dan kami juga tidak pernah tahu siapa yang mengkopinya, kemudian siapa yang menontonnya. Dan kami berdua ini dari awal hanya melaksanakan perintah dari FS untuk cek dan amankan CCTV. Hanya sebatas itu saja. Dan setahu kami itu saudara cukup menanggapi keterangan ini. Kalau yang saudara sebutkan tadi itu tidak diterangkan oleh saksi ini. Ya, baik. Tidak ada yang keberatan ya? Tidak keberatan. Iya, karena saudara tidak mengetahui apa yang mau saudara beratkan di situ. Ya? Betul. Baik. Kemudian terhadap terdakwa Agus ya? Siap Yang Mulia. Ada yang keberatan saudara? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada ya? Baik. Terima kasih untuk keterangan saudara. Silakan meninggalkan ruang sidang. Saksi berikut. Mohon izin Majelis Hakim. Saudara, saksi kedua yang memberikan keterangan di persidangan kasus perintangan penyidikan atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ialah AKBP Ari Nur Cahya. Saksi menjelaskan sempat ditelepon Verdi Sambo dan datang ke rumahnya tidak lama setelah peristiwa pembunuhan Yosua terjadi. Saudara apa yang tahu terkait dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan terdakwa Agus 11 yang ada itu? Terkait apa yang saudara tahu? Obstruction of justice. Saya enggak tahu itu, tapi saya tahu itu bahasa Inggris. Jelasin apakah ada di situ terus. Apa yang saudara tahu terkait itu? Yang kami tahu ya perkara yang beliau hadapi ini terkait perusakan barang bukti. Pengerusakan barang. Ya. Apanya yang barang dirusak? DVR. DVR yang mana? Tidak tahu yang mana. Tapi tahu tadi bilang pengerusakan barang. Barangnya saya tidak pernah lihat, Bapak. Lalu apa yang saudara berikan keterangan terkait pengerusakan barang itu? Ya barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi Yang Mulia. Nah, kenapa barang itu ada terkait lalu ada rusak? Dari mana tahu bahwa itu barang sudah rusak? Ya di kalangan kami juga sudah tahu kebanyakan kalau itu terjadi pada saat sudah ramai dan ditangani oleh cyber, kan saya jadi saksinya. Iya, kan saksi itu tahu melihat merasakan sendiri. Tentu yang saudara lihat itu memberikan keterangan bahwa ini ada DVR dalam keadaan rusak. DVR itu mana? Apa? Tidak, saya dengan penyidik tidak ditunjukkan barang itu. Lalu yang diterangkan apa? Saudara saksi, tolong dibuka maskernya biar jelas. Terkait pertanyaan kami di BAP, ya terkait dengan barang mana yang dirusak. Iya, terus ceritalah. Ya, yang jelas pada saat hari Jumat, ya kami datang ke TKP atas perintah Pak FS. Setelahnya di sana, pada saat ditelepon tidak dijelaskan sedang terjadi apa di rumah. Coba pelan-pelan. Yang menelepon saudara siapa? Pak Verdi Sambo. Verdi Sambo. Menelepon saudara kenapa?
Tidak menjelaskan ada apa, hanya meminta saya datang ke rumah. Meminta saudara datang ke rumah siapa? Ke rumah Pak FS. Ke rumah Freddy Sambo. Mau ngapain? Tidak tahu, beliau tidak menjelaskan. Baik, sudah sampai di sana, lalu apa yang saudara dengar? Kami tidak langsung sampai di sana, Bapak. Jadi kami sempat ke rumahnya beliau dulu yang di Bangka. Oh, ke tempat lain dulu. Iya. Lalu dengan siapa saudara ke sana? Dengan AKP Irfan. AKP Irfan. Kemudian lanjutkan ceritanya. Sesampainya di sana, karena tidak ada aktivitas sama sekali. Ya. Kami menelpon supir beliau atas nama Daden. Menelepon supir namanya siapa? Daden. Daden. Lalu apa kata Daden memberitahu kepada saudara apa? Saat itu tidak langsung diangkat. Lalu 5-10 menit berikutnya yang bersangkutan telepon saya jelaskan bahwa saya diperintah Bapak untuk Pak FS untuk ke rumah, namun saya tiba di kediaman yang di Bangka tidak ada aktivitas. Terus? Tanyakan posisi Bapak di mana gitu. Terus? Daden menyampaikan kalau posisinya di Duren 3. Terus? Ya, sampai di sana kami menghadap beliau di rumah melalui pintu garasi. Menghadap beliau? Iya, melalui pintu garasi masuknya. Lalu ketemu beliau? Ada beliau sedang sendiri dalam posisi duduk memakai kaos coklat dan celana PDL. Oke. Saya asetnya lupa, posisi sedang merokok. Ketemulah beliau, berdua saudara dengan saksi satu lagi. Ketemu. Baik. Apa kata dia setelah bertemu? Saat saya melewati pagar karena beliaunya masih merokok sendiri dengan wajah yang muka merah dan muka merah, tegang. Lalu setelah suasana dengan itu, saya beliau saya tanya gini, ada perintah? Ya. Beliau ke dalam. Mengajak ke dalam. Ke dalam mana ini? Melalui datang saudara bertiga tadi masuk melalui dapur ya? Melalui dapur. Lalu apa yang dia jelasin? Masuk, beliau saya di belakang ya. Ya. Setelah sampai di dapur, dari dapur posisinya ke ruang tengah terlihat ada seseorang tergeletak mulai dari paha sampai kaki di sebelah tangga. Jarak saudara itu ada beberapa meter atau samar-samar melihat yang tergeletak itu? Sekitar 5 meter mungkin. Oh, terlihat jelas ya, samar. Tergeletak. Lalu ketemulah yang namanya yang memanggil saudara tadi. Ketemu Pak Ferdi Sambo ketemu. Apa yang dia jelasin? Pada saat saya bertanya, posisi masih di dapur, mohon maaf Jenderal, itu siapa? Kurang lebih seperti itu. Beliau sampaikan itu Joshua. Ya. Kemudian saya tanya kenapa? Dia sudah kurang ajar, dia melecehkan ibu. Yang Anda simak tadi adalah kesaksian Ari Nur Cahya soal instruksi Ferdi Sambo yang meminta dirinya untuk datang ke rumah Ferdi Sambo dan melakukan sejumlah instruksi yang diberikan. Setelah jeda nanti juga kami akan kembali hadirkan apalagi kesaksian yang diberikan oleh AKBP Nur Cahya di persidangan kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All new Limo Pizza! Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda. Mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan sachet. Isi lebih banyak, harga cuma Rp1.000. Sekarang lebih untung, beli 2 renceng berhadiah piring cantik. Yuk bikin masakan makin spesial bareng kecap sedap kedelai hitam spesial. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman.
Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, ini diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Gak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, ini diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Kembali di Breaking News Kompas TV dan kita masih menantikan fakta-fakta penting yang digali dari kesaksian AKBP Ari Nur Cahya yang pada saat kejadian pembunuhan Brigadir Yosua beberapa saat setelah itu mendatangi rumah Verdi Sambo dan menerima sejumlah instruksi dari Verdi Sambo. Dan dalam kasus perintahan penyidikan pembunuhan dengan terdakwa Hendra Kurniawan inilah keterangan dari Ari Nur Cahya ini penting untuk memberikan pembuktian dari jaksa penuntut umum terkait benar atau tidaknya ada perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saudara, adik almarhum Brigadir Yosua, Mahareza Rizky Huta Barat, menjadi salah satu saksi yang dihadirkan di persidangan. Secara eksklusif, Reza menceritakan kepada Rosi kesulitan dan upaya penghadangan yang dialaminya untuk bisa melihat jenazah sang kakak usai diotopsi. Karena dokternya udah pergi kan Kak, jadi saya nunggu, saya mau izin. Karena saya mikir kan, oh ya ini kan saya boleh nih makaikan pakaian almarhum yang terkali sama dokter forensiknya. Jadi waktu itu pertama kali saya izin sama atasan saya langsung, Pak Kayanma. Waktu saya masih di Yanma. Saya izin, kata Pak Kayanmanya, coba deh izin dulu sama anggota Propos yang bertanggung jawab menjaga di sini, katanya gitu. Siap komandan, saya bilang. Waktu itu saya bertanya sama kombes yang nepuk bahunya dokter forensik kan. Saya bilang, izin komandan, apakah saya boleh memakaikan pakaian almarhum yang terakhir kali, katanya. Oh, tunggu ya, katanya gitu. Beliau masuk, saya nunggu di luar masih. Nunggu,
beliau keluar lagi. Izin komandan, apakah saya boleh? Sebentar ya, lagi disuntik formalin katanya. Siap komandan, saya nunggu sekitar 20 menit atau 15 menit lah kak. Saya datangi lagi nih kombes itu. Saya bilang, izin komandan, apakah saya boleh memakaikan pakaian almarhum yang terakhir kali aja komandan? Oh ya, tunggu bentar ya, tunggu sini dulu. Dia masuk lagi ke dalam ruangan otopsi. Masuk yang kedua kali ini cukup lama kak, cukup lama. Terus beliau keluar lagi, saya bilang, izin komandan, apakah boleh? 4 kali loh ya? Saya izin gitu. Izin komandan, apakah boleh? Udah kamu tunggu sini aja. Itu lagi dipakaikan celananya. Situ saya langsung kayak, wah kok gitu banget saya mikirnya. Jadi saya agak sedikit ngotorkan, mengeraskan gitu kayak, komandan saya ini adik kandungnya loh. Saya keluarga satu-satunya di Jakarta. Saya izin untuk makaikan pakaian almarhum aja yang terakhir kali. Udah kamu tunggu sini aja, itu lagi dipakai celananya. Dan juga beliau juga sempat bilang pas kami kayak adu argumentasi, beliau bilang, ya nggak tahu. Apa adu argumentasinya gimana? Saya kayak, izin komandan, saya mau makaikan ini, saya bersih keras gitu, kak, tetap minta izin. Mau makaikan pakaian almarhum terakhir kali aja, saya bilang. Ya nggak tahu lah, tanya aja sama tim forensiknya katanya. Saya bingung situ loh. Tim forensik, kan tadi dokternya bolehin. Pas dia bilang kayak gitu, dia langsung pergi aja. Pintu ruangan otopsi itu ditutup. Sama ada nggak tahu, dia ada orang mungkin dalam tuh tutup. Jadi saya nggak bisa masuk juga. Saya keluar, saya menenangi diri lagi. Menenangkan diri lagi? Iya. Oke. Menenangkan diri, tiba-tiba kan dalam ada orang bawa peti nih, peti putih. Saya tanya, ini peti buat siapa? Buat almarhum katanya gitu. Oh, ditaruh dalam lobi kak, taruh dalam lobi. Saya lihatin petinya, terus tuh saya keluar lagi. Pas saya keluar, rupanya orang otopsi itu dibuka, bawa jenazah almarhum. Pintu lobi tutup. Dan saat itu juga saya sempat ngotot lagi, minta izin lagi buat untuk ngangkat almarhum ke dalam peti. Mengangkat jenazah almarhum Abang Yosua ke dalam peti. Tapi nggak dibolehin lagi. Dilarang lagi sama kombes. Apa yang kamu minta dan seperti apa jawabannya? Saya bilang, izin komandan, saya boleh nggak yang terakhir kali aja ini ngangkat jenazah abang saya ke dalam peti buat yang terakhir kali. Udah, tunggu sini aja. Ntar beres sendiri. Ntar apa? Ntar beres sendiri. Saya terakhir kali aja komandan. Udah, itu langsung dijaga sama anggota. 2 di luar, 2 di dalam. Nahan pintu, biar saya nggak dobrak gitu. Mau nggak mau ya udah saya agak menjauh aja. Udah dimasuki dalam peti, baru saya bisa masuk. Jadi udah dalam peti ya? Iya, dalam peti. Jadi bahkan melihat jenazah setelah dimandikan, formalin, dipakaikan baju, masuk ke dalam peti saja nggak boleh? Sama sekali ya? Cuman bisa sih kak, kayak ngeliat tubuhnya itu pun cuma bentar kan. Masuk, emang peti belum ditutup. Sempat ngeliat cuma bagian mukanya aja kan. Karena udah dipakein baju? Ya udah rapi banget. Udah masuk, kita berdoa. Aku berdoa, kayak mendoakan semoga almarhum tenang. Cuma sempat juga terdengar nih, terbesit nih kayak pas waktu berdoa tuh ada yang nyeletuk dari luar. Udah belum sih? Gitu. Kayak, namanya ini gimana sih orang lagi berdoa kayak gitu juga kan, kayak terganggu juga sih kak dengarnya. Lagi hening banget, cuma nyetuk begitu. Cuma saya kayak mikir, udah bodo amat lah, lanjut berdoa aja. Berdoa, saya ngelus terakhir kali, saya bilang, cukup komandan, peti tutup. Saya masuk ke dalam mobil jenazah, kita langsung berangkat ke bandara. Dan untuk selengkapnya, saudara, saksikan wawancara eksklusif Rosi bersama adik Brigadir Yosua Mahareza Rizky, Huta Barat, malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV.
Saudara AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai, ex-Kanit 1 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dihadirkan sebagai saksi kedua dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Kamis siang. Saksi Ari Cahya Nugraha mengaku sempat melihat jenazah Brigadir Yosua tergeletak di dalam rumah dinas Verdi Sambo sebelum keesokan harinya pergi ke Bali untuk menghadiri pernikahan kerabat. Kemudian pada malam itu, saksi kan tadi melihat ke TKP, melihat ada orang tergeletak. Saudara saksi tahu itu yang tergeletak siapa? Beliau menjelaskan itu Joshua. Yang menjelaskan siapa? Pak FS langsung. Kemudian pada saat itu setelah ada yang tergeletak itu, dijelaskan Pak FS, saksi ada nggak instruksi lain dari Pak FS kepada saudara saksi sendiri? Tidak ada. Malam itu tidak ada? Tidak ada. Jam berapa saudara saksi balik dari rumah di Duren 3 itu? Kurang lebih jam 21. Jam? 21. 21 malam? Iya. Jam 9 malam? Ya. Pada saat di rumah itu, saksi ada nggak bertemu juga dengan Pak Hendra atau Pak Agus malam itu? Pak Hendra saya ketemu. Dengan Pak Hendra bertemu Pak malam Hendra itu? ketemu. Dengan terdakwa Agus? Sepertinya tidak. Tidak? Tidak. Dengan Saya Pak Hendra tidak. ketemu, ada nggak saksi berbincang atau berbicara dengan Pak Hendra malam itu? Kami sebagai beliau kan jenderal, saya salaman, tapi tidak ada perbincangan. Oke. Kemudian keesokan harinya, tadi tanggal 8 ya, tanggal 9 ya. Saudara saksi kemana? Ke Bali. Ke Bali. Ya. Dengan siapa? Dengan pada siang hari ini terkait dengan informasi ke-6 hasil penguatan BPOM terkait obat yang tidak menggunakan propylen glikol, polyethylene glikol, sorbitol dan atau glycerin atau glycerol. Waktu itu kami silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari media. Dan pada kesempatan ini juga kami mendapatkan tamu Mbak Munafrizal Manan dari Wakil Ketua dari Komnas HAM Republik Indonesia. Saya kira kebetulan yang memang hadir di Badan POM untuk berdialog dikaitkan dengan kasus ini. Dan kami ajak sekalian dan terima kasih atas kesediaan. Ya, saya kira ini sangat penting juga karena memang aspek kejahatan kalau dikaitkan dengan kejahatan obat dan makanan itu kami menganggapnya memang bagian dari kejahatan kemanusiaan ya, apalagi kalau ini dikaitkan dengan kita sudah melihat sendiri apabila nanti terbukti memang pelanggaran dari persyaratan di dalam kandungan toksik di dalam produk tersebut ada kaitannya dengan kematian dan itu memang masih terus kita telusuri ya. Namun bahwa ada produk obat yang mempunyai konsentrasi di atas ambang batas persyaratan itu sudah kita temukan ya, itu dan itu sudah kami umumkan dalam press conference sebelumnya ya, yang keempat malahan ya. Ini sekarang keenam. Jadi keempat ya, ada 5 produk yang tidak memenuhi persyaratan dan ada 3 produk yang betul-betul sangat tinggi sekali kandungannya, sehingga ada 2 industri yang kami tindak lanjuti dengan upaya penindakan hukum. Kami bekerjasama membentuk tim gabungan dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia sedang menindaklanjuti ya, dan tentunya ini akan kami laporkan apabila sudah ada kejelasan dikaitkan dengan perkara tersebut, dan ini saya kira tidak akan kami sampaikan secara detail pada hari ini. Namun menjadi kewajiban kami sebagai institusi regulator ya, institusi pengawas, institusi regulator, institusi pengawas tentunya bagian dari sistem jaminan keamanan mutu dan khasiat dari produk obat dan makanan dalam hal ini. Mohon tolong ini, dan kami adalah bagian dari pemerintah. Tentunya kami mempunyai kewajiban untuk selalu mengupdate, memberikan informasi pada publik ya dalam hal ini terkait dengan permasalahan kita hadapi bersama-sama. Kembali saya mengingatkan bahwa sistem jaminan keamanan mutu ya dan khasiat dari produk obat dan makanan, dan dalam hal ini kita terkait dengan obat, itu adalah sistem yang terdiri dari berbagai pihak ya. Jadi tidak hanya Badan POM saja, di sana ada industri ya, tentunya industri sebagai sentral
dari institusi, dari entitas yang menghasilkan, memproduksi obat tersebut. Jadi ada kewajiban yang melekat di sana, di mana Badan POM sebagai institusi regulator mensyaratkan standar-standar, aturan-aturan, sertifikasi, dokumen sertifikasi, ya, surat izinnya, begitu ya, dikaitkan dengan bagaimana mereka mampu atau tidak memproduksi obat yang baik, atau CPOB, cara produksi obat yang baik, bagaimana mereka harus mendistribusikan dengan persyaratan-persyaratan ketat, dan Badan POM memantaunya dengan sertifikat cara distribusi obat yang baik yang sudah direview, diberikan oleh Badan POM, dan kemudian selalu direview dalam sekian period, ya. Dan kami melakukan juga sampling selain pre-market. Kami melakukan upaya registrasi, dalam proses registrasi, dalam proses setelah mendapatkan sertifikat cara produksi obat yang baik, macam surat izin, yaitu silakan membuat produksi, tapi persyaratannya sudah kita sepakati bersama, dan kami sudah melihat fasilitas yang memenuhi persyaratan, kita berikan CPOB. Nah, dalam CPOB itulah melekat tanggung jawab akuntabilitas dari industri untuk memproduksi obat yang baik. Kalau dia tidak memenuhi persyaratan tersebut, tentunya ada sanksi, ya. Kalau dalam proses pengawasan Badan POM lakukan, itu proses sanksinya adalah sanksi administrasi, ya, sanksi perdata administrasi, ya. Misalnya menghentikan peredaran, penarikan, menghentikan produksi, menarik kembali CPOB-nya, menarik kembali CDOB-nya apabila itu pada pedagang besar farmasi misalnya, atau retailer, apotek dan sebagainya, atau kita menarik izin edar dari obatnya. Itu adalah sanksi yang diberikan oleh Badan POM, ya. Namun apabila dalam pengawasan tersebut Badan POM menilai ada efek yang sangat besar sekali, ya, ada identifikasi bahwa ada kesengajaan, unsur kesengajaan, kami meneruskannya pada Deputian Bidang Penindakan di Badan POM yang akan menjadikan ini sebagai perkara penyidikan, yang selanjutnya nanti tentunya jadi perkara penegakan hukum, penindakan atau penegakan hukum. Nah, di dalam proses pengawasan yang secara ketat ada industri, ya, tentunya dengan standar-standar yang ditetapkan, dengan standar-standar yang tentunya ditetapkan bersama Badan POM dengan instansi lainnya, ya, tidak hanya Badan POM ada di sana, ya, ada standar farmakope, misalnya standar pembuatan produk obat yang kemudian dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan. Di dalamnya juga akan menjadi acuan dari Badan POM dalam melakukan pengawasan, ya, apabila ada semua standar-standar pembuatan obat, standar-standar tentang bagaimana melakukan pengujian, itu ada di dalam farmakope, dan itu dijadikan referensi oleh Badan POM untuk melakukan pengawasan. Artinya Badan POM juga tidak bisa melakukan pengawasan begitu saja, ya, tanpa ada persyaratan, ya, standar-standar di atasnya yang menjadi acuan. Nah, selain daripada itu juga, ya, tadi pengawasan pre-market, pengawasan dalam distribusi, pengawasan post-market juga kami lakukan, yaitu melakukan sampling dan pengujian untuk produk-produk obat untuk meyakinkan bahwa kandungan obat jadi yang didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat itu juga sesuai dengan pada saat kita memberikan izin edarnya, ya. Nah, pengawasan post-market itu dilakukan dengan melalui sampling, pengujian berbasiskan resiko. Tentunya tidak bisa kita semua obat dilakukan dalam waktu yang sama. Ada sampling berbasiskan resiko dengan rekam jejak industrinya dan sebagainya. Tentunya Badan POM bisa melakukan hal tersebut. Nah, selain daripada itu juga ada aspek lain nih dalam hal menjaga keamanan obat. Ya, ada satu sistem yang disebut dengan pharmacovigilance, ya, sistem pharmacovigilance yang akan mengatur bagaimana apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti sekarang ini, ya, ada kejadian tidak diinginkan yang diindikasikan adalah merupakan suatu efek samping obat, ya, efek samping obat. Ini ada satu sistem yang sudah di-set up oleh Badan POM bersama dengan lintas sektor yang bisa digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan untuk melaporkan ke dalam sistem tersebut sehingga Badan POM bisa mendapatkan nama pasien, simptom-simptom, indikasi penyakitnya apa, kemudian obat apa yang dikonsumsi, obat apa yang dimakan di situ. Dan itu dilaporkan langsung harus, ya, sesuai dengan sistem ini, ya, ke Badan POM sehingga Badan POM bisa langsung merespon dengan cepat apabila itu
kami terima. Gitu ya. Jadi ada sistem namanya farmakovigilans. Dan dari situlah nanti kemudian kita bisa menelusur kembali sebab akibat. Apakah memang suatu kejadian kematian itu disebabkan oleh obat ini. Ya. Dengan penuh rasa prihatin tentunya kami merespon dengan cepat dan menelusur saat ini dengan adanya kejadian kematian dari anak-anak kita akibat dari gagal ginjal ya yang akut ini ya, AKI atau kita sebut dengan AKI ya, acute kidney injury. Nah, tentunya kita sekarang menyadari bahwa sebab dari suatu penyakit itu tentunya berbagai macam, dan saya kira Kementerian Kesehatan sudah mencoba untuk menelusur satu demi satu mana penyebabnya, dan saya kira juga bisa dijadi setiap kejadian itu disebabkan dengan sumber penyebab yang berbeda. Nah, tugas kami adalah untuk meneliti apakah itu disebabkan oleh obat. Ya, apakah suatu kematian disebabkan oleh obat, sehingga di dalam sistem farmakovigilans itu pun juga kita akan menindaklanjuti dengan satu kajian causal relationship ya, kajian sebab akibat, apakah obat yang sudah kami deteksi, sudah kami uji memang melebihi ambang batas ya, yang sangat tinggi, itu adalah penyebab dari suatu kematian yang terjadi ya pada korban ya saat ini, sehingga menjadi penting juga memang catatan-catatan dari pasien tersebut, dan itu yang sedang kami lakukan lebih jauh lagi. Nah, dalam kesempatan ini kami akan melaporkan beberapa hal. Pertama tentu adalah update ya dari hasil laporan kami sebelumnya yang terakhir dalam press conference yang terakhir, kami sudah melaporkan dikaitkan dengan bahannya. Obat-obatan ya ada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 1 dan lampiran 2 yang sudah menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan sejumlah obat 133 plus 23 ya, itu yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tentunya kami terus bergerak dengan penelitian karena besarnya dari jumlah obatnya ya. Ada berapa obatnya? Sekarang posisinya total dari obat seluruhnya yang ini kan sangat besar ya. Jadi tentunya ini bergerak terus dan sekarang ada tambahan 189. Jadi termasuk dengan 133 ya. Nanti Ibu Deputi 1, Deputi Pengawasan Obat yang akan menyampaikan tambahan dari jenis obat tersebut ya. Tadi jenis obat ya diupdate, sehingga saya kira ini untuk rasa adil juga untuk semua produsen. Mereka adalah produk yang dibuat tanpa pelarut ya, karena ada 4 pelarut itulah yang suspek adalah mengandung etilen glikol, dietilen glikol yang menyebabkan keracunan tersebut. Jadi ini adalah yang tanpa pelarut ya. Saya kira pemerintah dengan kehati-hatian maka sekarang hanya membolehkan produk sirup yang tanpa pelarut ya. Jadi bukan tidak lagi membolehkan produk sirup, tapi sudah dengan adanya keluar surat edaran dari Kementerian Kesehatan, artinya sudah dibolehkan produk sirup yang tidak menggunakan 4 jenis pelarut tersebut ya. Propilen glikol, polyethylene glikol, gliserin dan sorbitol itu ya, 4 itu. Nah, ini adalah list mereka yang aman dari EGD karena tidak mengandung keempat pelarut tersebut. Ada tambahan dari Badan POM. Ini tentunya nanti akan menjadi masukan pada Kementerian Kesehatan, dan nanti Kementerian Kesehatan yang akan mengumumkan kembali ya, karena ini adalah masukan dari Badan POM. Kemudian dan tugasnya Badan POM adalah untuk keadilan untuk semua ini perusahaan ya, karena sesuai dengan apa yang ada dalam daftar yang ada di Badan POM. Tapi kemudian nanti pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang akan mengumumkan tambahan tersebut ya, karena ini akan selalu terus bergerak. Kemudian apalagi yang ini? Nah, selain daripada itu tentunya Badan POM selain dari 102 list obat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan kan sudah di-screen ya, yang sudah aman karena tidak mengandung pelarut tersebut sudah diumumkan. Nah, selebihnya ada 69 ya, 69 obat yang mengandung pelarut tersebut. Tapi tentunya mesti diuji ya, walaupun mengandung pelarut,
tentunya belum tentu dia mengandung cemaran EG/DEG. Nah, kalaupun mereka mengandung cemaran EG/DEG, ada batasan tolerable limit, yaitu persyaratan di mana kalau masih di bawah batasan tersebut berarti masih aman. Jadi berdasarkan expert dan berdasarkan standar-standar yang ada, expertise ya, dan juga berdasarkan standar-standar yang berlaku secara internasional, itu masih dikategorikan aman. Nah, tentunya proses pengujian ini terus kami lakukan. Saat ini sudah ada berapa ya? Dari 23, dari 69 tersebut 23. Sudah ada 23. Ini karena bahannya berlembar-lembar ya, jadi susah saya nyarinya ya. Jadi ada 23 dan semuanya memenuhi syarat. Okay. Ya, alhamdulillah ya. Jadi dari 23 yang dari 69 sudah, karena kan prosesnya tentunya membutuhkan waktu, sudah diuji. Ada 23 yang menggunakan pelarut tersebut tapi dapat dikatakan aman karena masih memenuhi ambang batas yang bisa ditolerir oleh tubuh kita. Ya, artinya masih aman, dan itu 23 dari 69 ya. Tapi tentunya kami tidak akan menyebutkan nama obat tersebut karena saya kira satu kebijakan yang baik untuk pemerintah berhati-hati. Ini hanya akan di hold dulu, pengujian terus dilakukan, kemudian nanti kita pastikan kembali ya bahwa pengawasan pre-market dan sampai dengan post-market, baik yang dilakukan oleh industri, pelaku usaha, produsen, melakukan kewajibannya, memastikan bahwa bahan bakunya itu aman, dan melakukan juga pengujian sendiri, itu bisa mereka lakukan. Pengujian sendiri baik untuk bahan baku maupun untuk produk jadi bisa dilakukan oleh industri. Karena tanggung jawab industri adalah melakukan quality control. Kami sebagai Badan POM, sebagai institusi regulator dan pengawas, melakukan quality assurance dengan melakukan berbagai tahapan-tahapan yang sudah sangat ketat saya kira untuk industri farmasi, untuk industri obat. Kemudian selain daripada itu, tadi kami sudah sampaikan bahwa untuk 2 industri farmasi sedang berproses untuk upaya penegakan hukum. Kemudian juga tentunya Badan POM sebagai satu institusi pengawasan obat, dalam hal ini yang merupakan bagian dari sistem tadi ya, jaminan keamanan dan mutu obat, yang dikaitkan tadi ya, terjadi pencegahan terjadinya dampak efek-efek kejadian tidak diinginkan. Ini kita mencermati kembali apa penyebabnya, dan saya biar jelaskannya mungkin pakai ininya ya. Okay. Dan untuk memastikan kejadian ini tidak terulang kembali tentunya ya, sehingga memperkuat jaminan sistem keamanan dan mutu dari obat tersebut. Kami sebagaimana sudah saya sampaikan tadi kan, kami mendeteksi beberapa hal. Satu ya, bahwa kemungkinan besarnya ya, nanti ini masih dalam penelusuran, dan nanti tentunya apabila penelusuran ini sampai dengan ke penyidikan itu sudah selesai, tentunya kami akan mempunyai gambaran yang lebih lengkap dengan pembuktiannya gitu ya, bahwa ada indikasi bahwa konsentrasi yang tinggi di dalam produk jadi, konsentrasi yang tinggi dari pencemar dalam produk jadi ini bisa dimungkinkan sangat kuat adalah dari bahan baku ya, artinya sumber bahan bakunya ya, karena seharusnya ketentuan yang ada tidak dibolehkan adanya EG dan DEG sebagai bahan baku atau bahan tambahan dari proses produksi suatu obat ya. Tapi kalaupun ada di dalam pelarutnya ya, jadi EG dan DEG itu tidak boleh digunakan sebagai pelarut. Tapi yang dibolehkan adalah pelarut potilen glikol dan propilen glikol, PG dan PEG itu dibolehkan, dan sorbitol dan gliserin ya. Tapi mereka bisa mengandung pencemar dengan batasan tadi 0,1%, yaitu dibolehkan di bahan baku ya. Tapi ada indikasi bahwa ada ada apa istilahnya ya, kejahatan ya, ada penggunaan yang salah, ada bahasa hukumnya lah ya, penggunaan yang tidak sesuai dengan syarat yang ada dari bahan baku tersebut. Bisa jadi dari sumber bahan bakunya, bagaimana
industri tersebut mendapatkan supplier bahan bakunya. Ya, bisa jadi ya salah satu kemungkinan adalah tidak menggunakan PEG, malahan menggunakan EG dan DEG-nya. Jadi pencemarnya tersebut malah yang digunakan sebagai pelarutnya, mengingat bahwa begitu tingginya hasil analisa yang kami dapatkan pada produk-produk yang TMS ya tidak memenuhi syarat tersebut. Nah, ini yang akan kita telusur. Sedang dalam proses untuk penelusuran siapa dan kemudian kemana lagi ya bahan pelarut tersebut diedarkan atau dibeli oleh industri yang mana lagi, itu yang sedang dilakukan penelusuran. Saya kira itu sangat penting sekali sehingga digunakan di mana lagi itu ya bahan pelarut yang berbahaya tersebut yang seharusnya tidak digunakan. Itu satu hal. Nah, kami mengidentifikasi juga bahwa Badan POM tidak mengendalikan pemasukan dan saya kira ini sudah saya laporkan ke Bapak Presiden dan sudah di follow up kembali bersama lintas sektor terkait untuk ke depan pemasukan dari bahan pelarut ini harus ada dalam SKI-nya Badan POM sehingga dari awal Badan POM bisa mengawal, bisa mencermati ya dan mengawasi di awal ya. Kalau sekarang tidak dalam kendali Badan POM karena masuknya secara umum masuk sebagaimana bahan kimia lainnya. Padahal bahan baku, bahan tambahan proses produksi itu harus menggunakan rank pharmaceutical grade ya. Beda dengan misalnya bahan kimia digunakan untuk solvent yang sama atau EG-DEG itu digunakan untuk misalnya industri industri yang dikonsumsi oleh manusia ya, industri cat misalnya ya. Tapi sekarang bisa masuk ke industri farmasi ya. Padahal kalau harusnya dengan pharmaceutical grade ya, grade yang farmasi jadi pemurnian yang sangat tinggi sehingga cemaran-cemaran ini bisa hilang dari pelarut PEG dan PEG ya. Tapi kalau dia tidak pharmaceutical grade kita tidak pernah tahu ya berapa konsentrasi dari pencemar-pencemar yang ada. Dan biasanya ini akan terkait dengan harga ya. Semakin dimurnikan, semakin pharmaceutical grade tentunya beda dengan kimia grade ya, dengan grade yang bukan pharmaceutical. Nah, masalah perbedaan harga yang sangat tinggi inilah yang bisa membuat tentunya penggunaan yang ilegal bisa terjadi. Nah, ini akan terus kita selusuri. Dan tadi ya perbaikan di dalam pemasukan bahan baku ke depan ya, di mana Badan POM bisa mengawal dari awal, dari mulai pemasukan bahan baku di awal. Kedua adalah kewajiban dari industri untuk menegakkan quality control sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam CPOB, sertifikat cara produksi obat yang baik yang sudah diserahkan oleh Badan POM setelah tentunya penelitian yang sangat in-depth sekali, yang sangat ketat sekali pada saat menyerahkan cara produksi obat yang baik. Di situ ada persyaratan-persyaratan. Ya misalnya pada saat salah satu nih kaitkan dengan bahan baku ya, industri yang menerima bahan baku dari supplier, mereka harus yakin tentang kualitas dari suppliernya. Bahkan mereka harus mendatangi, inspeksi sendiri ya, di mana mereka mendapatkan bahan baku untuk meyakinkan tadi aspek kesahihan dari pharmaceutical grade-nya sehingga pencemar-pencemaran sudah dipastikan tidak ada di obat ya, dan hal ini berlaku sehingga memang pengawasan obat itu sangat-sangat ketat tadi ya, di pre-market, di bahan baku, mulai di bahan-bahan yang masuk, kemudian ada CPOB dan juga nanti registrasi obatnya. Setelah jadi pun obat di registrasi obat itu kita melakukan review terhadap berbagai hal. Nah, yang kedua adalah tadi ya, belum ada standar secara internasional dikaitkan dengan standar dan batasan dari cemaran EG dan DEG dalam produk jadi. Ya, selama ini kan masih ada dalam bahan baku ya adanya ya. Kalau bahan baku ada tadi ya, karena memang tidak boleh. Jadi di situ ada. Tapi di dalam standar yang ada, standar pembuatan obat itu kita ada di Indonesia namanya Pharmacope Indonesia. Ya, kalau di Amerika misalnya adalah US Pharmacope ya, atau di negara-negara lain lah internasional. Semuanya berbasiskan internasional, itu tidak ada ya standar cemaran EG DEG di dalam produk jadi, sehingga bisa menjadi referensi hukum legal, referensi legal bagi Badan POM melakukan pengawasan ya. Badan POM tidak bisa melakukan pengawasan selama tidak ada standarnya
yang harus diacu ya, jadi ketentuan untuk melakukan pengawasan. Nah, itu yang tidak ada selama ini, sehingga Badan POM tidak bisa melakukan pengawasan, dan saya kira dimanapun juga ya tidak ada yang melakukan pengawasan surveillance ya untuk pengawasan produk jadi. Nah, ini dengan adanya pengalaman kita ini, ke depan kami akan meminta Kementerian Kesehatan untuk merevisi dokumen Farmakope Indonesia sehingga mencantumkan juga ketentuan tentang cemaran-cemaran ya, yang kita sudah dapati sekarang perkara dikaitkan dengan DEG ya, dengan adanya temuan beberapa produk yang mengandung cemaran yang sangat tinggi ini. Nah, ini sangat penting sekali perubahan ini, jadi merevisi Farmakope sehingga dengan demikian ke depan Badan POM bisa melakukan pengawasan pada cemaran pada produknya. Itu satu hal ya. Yang ketiga adalah perbaikan yang perlu kita lakukan atau intensitas pengawasan di post market yang bisa kita lakukan adalah di dalam sistem pharmacovigilance ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, pharmacovigilance adalah satu sistem di mana apabila terjadi kejadian tidak diinginkan, apalagi yang fatal seperti sekarang sampai ada kematian, ini tenaga kesehatan, proses pelayanan kesehatan bisa melaporkan segera ya data-data pencatatan obat dikaitkan dengan pasien ya yang sakit atau kematian dan melaporkannya pada Badan POM sehingga Badan POM bisa segera turun menelusur ya dan memastikan causal relationship-nya apakah memang disebabkan oleh obat, dan itu tugas kami yang sekarang kami lakukan ya setelah kami mendapatkan data tentang obat yang sudah pasti tidak memenuhi standar. Tidak, kami sekarang sedang berproses untuk melakukan penelusuran. Nah, ini yang penting adalah record dari data-data tersebut. Sehingga mungkin ke depan kami akan menghimbau para tenaga kesehatan untuk betul-betul menggunakan Meso ini mencatat produk dan pasien, kejadian di pasien. Tentunya ada data-datanya yang harus di-provide ya di dalam pharmacovigilance system ini. Dan dengan demikian akan memudahkan apabila terjadi kejadian seperti yang kita harapkan ini. Ada lagi yang disampaikan? Apa ya? Oh nanti ya, silakan tadi daftar itu apabila bisa disampaikan. 198 sekarang tambahannya ya. Sebetulnya Bu udah sebutkan. Oh ya, tapi nanti listnya disebutkan kan, diberikan. Listnya saya kira diberikan ya sekarang ya. Tapi ini jangan disampaikan bahwa kami berbeda dengan Kementerian Kesehatan ya, karena tugasnya Badan POM adalah menyampaikan pada publik demi keadilan untuk semua pelaku usaha ya yang mempunyai produk yang sama dikaitkan dengan kualitasnya. Jadi kami sampaikan, tapi kemudian ini akan menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan untuk membuat surat edaran ya pada masyarakat, pada tenaga kesehatan. Untuk ini adalah produk-produk yang bisa diperjualbelikan, di prescribe ya oleh dokter untuk aspek keamanannya setidaknya dari EG dan DG karena tidak menggunakan pelarut tersebut ya. Tapi yang menggunakan pelarut juga banyak yang aman, tapi ini masih belum bisa diumumkan karena pemerintah masih mengambil kebijakan untuk menghold dulu ya, kita sampai situasi lebih membuat kita trust, percaya bahwa sistem pengawasan lebih kuat baik di industri, di standar yang ada, di Badan POM sehingga bisa melakukan standar yang ada sehingga Badan POM bisa melakukan pengawasan lebih intensif lagi ya. Itu kita hold dulu itu. Tapi kami terus melakukan pengujian dan syukurnya sampai dengan saat ini dari pengujian yang sudah dilakukan tidak ada, masih belum ada yang melebihi standar tersebut. Coba disampaikan, tapi nggak bisa dilihatin juga gitu ya. Tapi nanti diedarkan nanti. Diedarkan. Ya. Okay. Baik, tes. Terima kasih Ibu Kepala Badan. Kami ingin menambahkan keterangan mengenai list produk yang kita akan rilis yang sebelumnya termasuk di dalam informasi ke-5 sudah kami sampaikan sebanyak 133. Ini list produk yang tidak menggunakan 4 pelarut yaitu propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol dan juga gliserin. Sehingga dinyatakan aman digunakan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tambahan dari 133 kita tambahkan ada 65 produk yang akan masuk di dalam list ini yang sama juga tidak menggunakan 4 pelarut tersebut. Nah, kami menambahkan
ini berdasarkan penelusuran yang kami lakukan dari yang sebelumnya ada beberapa yang sedang berproses untuk renewal atau perpanjangan izin edar dan juga perubahan produk atau perubahan variasi. Nah, ini sudah kami masukkan di dalam list 65. Kemudian ada satu lagi tambahan informasi untuk obat yang berbentuk sirup kering atau dry syrup dan juga cairan oral. Kami perlu sampaikan bahwa produk-produk tersebut memang tidak menggunakan 4 pelarut tersebut. Kita tidak masukkan di dalam listnya, namun kita informasikan bahwa produk tersebut tidak mengandung 4 pelarut tersebut sehingga bisa aman digunakan. Demikian Ibu tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, nanti akan dikeluarkan ya listnya ya. Dan saya kira ini akan berproses terus ya. Akan ada tambahan-tambahan lain karena ada beberapa produk yang tidak mengandung pelarut tapi masih dalam proses ya. Dalam proses mungkin masih ada pengajuan, sedang revisi dan sebagainya. Tapi nanti kalau sudah selesai tentunya akan kita sampaikan ke masyarakat. Ya. Saya kira demikian dan saya persilahkan waktu untuk dari Komnas HAM untuk menyampaikan tanggapannya, pengamatannya, perhatiannya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Kepala BPOM. Selamat siang rekan-rekan jurnalis. Jadi saya perlu menyampaikan dan penyampaian saya ini mungkin tidak perlu terlalu panjang ya. Jadi 3 hari yang lalu kami mengirimkan surat ke BPOM untuk keperluan koordinasi terkait dengan peristiwa yang sekarang banyak mendapat perhatian publik ya, soal gagal ginjal akut yang dialami oleh sejumlah anak-anak Indonesia, kemudian sudah ada korban meninggal dunia. Jadi kami agendakan pertemuannya tadi jam 10 pagi. Komnas HAM menyampaikan beberapa pertanyaan kepada BPOM, ya, mulai dari soal apa penyebab pasti yang kemudian menimbulkan korban anak meninggal yang jumlahnya sekarang kalau sampai 24 Oktober kami mendapat update informasinya 143. Nggak tahu per hari ini sudah berapa ya. Nah, kemudian juga soal pertanyaan apa hal-hal yang sudah dilakukan oleh BPOM, ya, soal pengujian, soal pengawasan, dan juga kemudian soal untuk memastikan jangan sampai terjadi keberulangan di masa yang akan datang. Jadi tadi kami sudah mendengar penjelasan dari Kepala BPOM terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan juga beberapa hal tadi sudah disampaikan juga langsung kepada teman-teman jurnalis, ya. Dari perspektif Komnas HAM, kami sangat memprihatinkan dan menyesalkan terjadinya peristiwa ini yang merenggut korban anak-anak dalam kondisi perang saja. Anak-anak itu adalah yang perlu dilindungi ya, dalam kondisi perang, apalagi dalam kondisi normal. Nah, ini kami ingin memastikan dari perspektif hak asasi manusia agar kepentingan anak-anak ini perlu untuk sangat-sangat diperhatikan. Karena ini menyangkut dari perspektif HAM soal hak hidup, ya, hak kesehatan, hak jaminan sosial. Nah, kami sependapat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini masalah yang besar, jangan dianggap sepele. Oleh karena itulah maka tindakan-tindakan urgent, ya, responsif harus segera dilakukan. Pertama, dalam perspektif Komnas HAM harus diupayakan semaksimal mungkin jangan sampai bertambah lagi korban yang meninggal dunia. Ini yang penting ya. Oleh karena itulah maka apa yang menjadi penyebab pasti meninggalnya anak-anak tersebut ini harus ditemukan ya, sehingga kita bisa mengatasinya ya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting kami mendorong karena ini peristiwa yang bisa disebut sebagai kejadian luar biasa. Harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Jadi kami mendukung dan mendorong pihak-pihak yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana agar dituntut pertanggungjawabannya. Ya. Nah, kemudian juga kami sependapat juga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait kepentingan korban dan keluarganya, terutama yang sekarang masih dirawat di rumah sakit, agar digratiskan. Jadi ini saya kira perlu dilakukan, walaupun kami tahu ini kalau ranahnya bukan BPOM ya, tapi pemerintah dalam konteks yang lebih luas. Ya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana
kebijakan pemerintah terhadap korban yang sudah meninggal dunia tersebut. Ya, apakah ada kebijakan untuk memberikan katakanlah santunan, kerohiman kepada mereka, ya, karena ini peristiwa yang tidak dikehendaki. Dan yang penting juga tadi sudah kami sampaikan juga kepada Ibu Kepala BPOM adalah untuk selalu menyampaikan update informasi ke publik, karena ini menyangkut hak informasi publik atas peristiwa ini, sehingga kami berharap agar penyampaiannya disampaikan setransparan mungkin, apa adanya, tidak ditutup-tutupi, sehingga kita bisa mengetahui secara pasti ya bagaimana perkembangan terhadap masalah ini. Nah, saya kira itu beberapa tambahan kami yang perlu kami sampaikan dari perspektif hak asasi manusia. Nah, termasuk juga saya kira sebagai penutup, kejadian ini saya kira harusnya menjadi momentum bagi kita untuk memastikan ini tidak terjadi lagi ke depan. Oleh karena itulah tata kelola sistem pengawasan terhadap obat dan makanan itu harus dibuat sekomprehensif mungkin ke depan, ya. Termasuk juga saya kira perlu untuk penguatan BPOM sendiri, ya, agar ke depan bisa lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. Tadi saya sampaikan juga dalam pertemuan dengan Ibu Kepala, pengawasannya ya harus seketat mungkin, bila perlu super ketat. Mengapa? Karena ini menyangkut keselamatan publik, kesehatan publik. Kita kalau sakit tidak bisa menghindarkan diri, harus mengkonsumsi obat. Kalau kita merasa nggak aman, nyaman dengan konsumsi obat itu bagaimana? Nah, jadi saya kira tidak boleh ada semacam keraguan ya dari BPOM untuk melakukan pengawasan yang ketat. Dan kami mendukung apa yang dilakukan oleh BPOM sepanjang itu untuk keperluan keselamatan publik, kesehatan publik. Saya kira itu, terima kasih. Ya. Okay. Saya menambahkan saja, menggarisbawahi ya, bahwa saya kira para expertnya, para expertnya ya, ekspertisnya yang dikaitkan dengan hal ini semua melihat bahwa penyebab dari penyakit atau korban dari gagal ginjal ini tentunya bisa beragam. Nah, itulah tugas kita bersama, tugas dari Kementerian Kesehatan saya kira sudah dilakukan untuk men-screen, mencari penyebabnya ya. Dan bisa dimungkinkan karena obat, tapi bisa dimungkinkan juga tidak semuanya karena obat ya. Nah, dari obat yang sudah terdeteksi tidak memenuhi persyaratan, inilah tugasnya dari Badan POM untuk melihat ya di mana dari kematian yang ada itu disebabkan oleh obat tersebut ya. Jadi bisa jadi obat adalah salah satu ya. Jadi obat yang tercemar sangat tinggi konsentrasi pencemarnya, itulah yang menyebabkan salah satu kematian atau salah satu penyebab dari kematian, maksud saya begitu ya, salah satu penyebab dari kematian. Tapi tentunya penyebab lainnya juga masih harus dicari sehingga kita tidak terlewatkan ya, dan dalam penanganan penyebab yang lain tersebut. Tugas kami adalah memastikan bahwa ada konsentrasi obat yang berbahaya dan ini menyebabkan kematian yang ada, ya, kematian mana yang ada, dan memastikan itu tidak terulang kembali. Tentunya dengan memperkuat sistem jaminan, ekosistem dari jaminan keamanan mutu dan khasiat dari obat yang diproduksi, diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat, di mana di dalamnya, dalam sistem itu terdiri dari banyak sekali pihak, berbagai pihak yang ada di sana, baik dari industri, pemerintah yang bukan hanya Badan POM ya, di pemerintah tadi pemasukan obat itu ada kementerian lain yang terkait ya, ada instansi lain yang terkait, kemudian dalam proses standarisasi, persyaratan, kebijakan itu tidak hanya Badan POM, ada kementerian lain yang terkait. Jadi marilah kita bersama-sama melihat hal ini dengan transparan, dengan pikiran yang terbuka sehingga juga tidak saling menyalahkan ya. Kita sudah belajar banyak dari pandemi kemarin ya. Alhamdulillah kita bersyukur Indonesia masuk jadi salah satu yang sukses menangani permasalahan pandemik, dan saya melihat sendiri kunci yang utama adalah kolaborasi, tidak saling menyalahkan, mencermati malahan mana yang menjadi gap-gap tersebut untuk kita perkuat, karena saya yakin
yang namanya krisis, ya seperti kita menjalani kemarin pandemi, krisis itu yang akan mentransform kita, melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem di bangsa ini. Dan itu kalau kita ingin menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang pemenang, kita harus melihat ini dari aspek positifnya dan memperbaiki segala hal yang tidak menutupi gap-gap yang ada, dan itu adalah sikap Badan POM yang akan dibawa oleh Badan POM. Kami tidak akan menutupi gap-gap yang ada, tapi marilah kita bersama-sama melakukan reform, melakukan perbaikan dari gap-gap yang ada ini secara bersama-sama, tanpa menyalahkan siapapun, dengan harapan tentunya ini akan segera mereda dan kita bisa melewati ini dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Kami undang rekan-rekan media untuk bertanya. Silakan yang hadir luring terlebih dahulu. Satu-satu, sebutkan nama dan medianya dari mana. Selamat siang Ibu, saya Fedriska dari Kompas TV. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Terkait dengan respon cepat yang tadi Bu katakan bahwa ada sanksi administratif dan juga sanksi perdata. Mungkin bisa disampaikan Bu seperti apa update-nya saat ini. Dan yang kemudian yang kedua terkait dengan cemaran pelarut tadi begitu Bu. Apakah ada kemungkinan begitu untuk ditemukan di produk-produk lain begitu, apakah kosmetik, makanan dan yang lain begitu. Karena kan baru-baru ini diketahui juga bahwa cemaran ini ditemukan di larutan vape gitu ya Bu ya. Ini bisa dijelaskan Bu, terima kasih. Langsung saya jawab aja ya. Ya, sanksi administrasi yang kami lakukan ya. Yang kami lakukan yaitu ya kalau sudah diketahui ya dari 5 produk tersebut, tapi satunya kan hanya batch ya, satu batch, jadi segera penarikan, penghentian distribusi, penarikan dan pemusnahan, dan itu dilakukan oleh industri di bawah pengawasannya kami tentunya Badan POM sudah dilakukan. Nah selanjutnya adalah pidana ini selain daripada itu juga kami dalami tentunya ya, kalau misalnya ada hal-hal yang lebih berbahaya lagi, misalnya tadi konsentrasinya tinggi, bahan bakunya ternyata mereka melakukan satu kesalahan, CPOB-nya bisa kami hentikan, ya CPOB yang terkait dengan pembuatan produksi dari obat tersebut bisa ditarik CPOB-nya, izin edarnya dan CPOB-nya bisa kami tarik kembali. Itu yang dikaitkan dengan sanksi administrasi. Selebihnya dari itu, kalau dilihat ada efek, ada indikasi kesengajaan, ya kalau nyata konsentrasinya tinggi sekali ya, di mana kita tidak bisa berpikir oh ini pasti ada efek, bukan lagi cemaran, tapi mereka betul-betul menggunakannya sebagai bahan baku. Ya itulah kami telusuri dan masuk ke dalam ranah deputi penindakan ya, untuk ditelusur, dan alhamdulillah kami sudah berkoordinasi, kami menyampaikan terima kasih Bareskrim, kepolisian merespon dengan baik. Kami sudah membentuk tim gabungan dan sekarang sedang dalam proses ya, nanti akan ada ininya sendiri, sessionnya sendiri di mana kami laporkan progres yang sudah berjalan selama ini. Itu. Oh ya, yang kedua, pencemar di produk lain. Ya, kami sedang menelusur. Nanti dalam kesempatan yang lain ya, kita dalam press conference yang selanjutnya kita sedang melengkapi dulu data-data yang ada di dalam list 102 itu juga ada komponen produk obat tradisional dan suplemen vitamin itu yang cair. Nah itu sedang kami cermati, telusuri juga, dan itu umumnya memenuhi syarat. Tapi ada yang kandungan, ada yang menggunakan kandungan, ada ya. Nah itu ya saya belum terlalu fix ya. Nanti kita adakan press conference khusus ya dari obat tradisional, suplemen yang liquid untuk anak itu. Kemudian juga kemungkinannya dalam kosmetik juga. Jadi segera juga saya sudah menugaskan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Kedeputian Pengawasan Pangan dalam penggunaan dari bahan-bahan pelarut ini di produk-produknya ya, di pangan. Ini sedang dalam proses. Tentunya kalau ada yang berbahaya sudah kami lakukan penghentian yang sama, tapi hanya belum kami laporkan saja ya. Nanti ada press conference khusus yang dikaitkan dengan ini. Tapi saya kira ya saya nggak bisa bilang saat ini ya, kalau sampai dengan ada data yang lebih lengkap lagi. Tapi ini sedang dalam ini kita. Berikutnya silakan, namanya dan dari media mana? Perkenalkan, saya Sekar dari Harian Kompas. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama tadi sudah disebut tentang sistem farmakovigilan. Selama ini apakah sistem itu memang sudah berjalan? Dan kalaupun sudah berjalan sebenarnya seperti apa selama ini pelaksanaannya, dan apakah itu juga sudah diketahui oleh Nakes maupun Vaskes untuk melaporkan jika ada terjadi sesuatu dari penggunaan obat. Yang kedua,
tadi dari 69 obat yang sebelumnya sedang diuji, 23 diantaranya sudah dinyatakan aman walaupun mengandung bahan cemaran tapi masih di bawah ambang batas aman. Nah, dari 23 itu apakah juga masih boleh dikonsumsi? Karena sebelumnya Ibu Penny bilang pemerintah mengatakan bahwa agar obat-obat yang mengandung 4 pelarut itu agar tidak digunakan lagi. Apakah 23 obat ini masih akan tidak apa-apa beredar atau mungkin akan ditarik ke depannya? Yang ketiga, tadi ada 2 industri yang sedang menjalani proses hukum. Ada indikasi apa yang sudah ditemukan sehingga mereka layak untuk dibawa ke proses hukum? Pertanyaan terakhir, tadi BPOM mengatakan agar ke depan bisa lebih mengawasi pemasukan bahan baku pembuatan obat senyawa-senyawa. Selama ini wewenang itu berada di tangan siapa? Itu saja, terima kasih. Ya. Yang ketiga ya, masukan bahan baku yang pharmaceutical grade selama ini sudah ada di Badan POM, ya, itu masuk ke kategori larangan dan pembatasan, ya. Jadi import yang masuk ke dalam larangan dan pembatasan, ya istilahnya, sehingga masuk ke dalam SKI Badan POM harus mendapatkan dulu izin surat keterangan import dari Badan POM baru boleh masuk. Dengan demikian akan diverifikasi dulu oleh Badan POM dalam hal ini, ya. Nah, itu untuk bahan baku yang pharmaceutical grade, sehingga masuknya juga ke diimport oleh pedagang besar farmasi, ya, itu ya. Jadi sudah ada persyaratan yang ketat di situ. Namun untuk cemaran, untuk pelarut PG dan PEG dan sorbitol glycerin juga? Enggak, 2 aja. Oh, 2 itu ya yang import, ya, yang 2 ini udah diproduksi dalam negeri. Tapi yang import itu PG dan PEG, polyethylene glycol dan propylene glycol dan polyethylene glycol itu diimport, namun masuknya ke non-lartas, non-larangan dan pembatasan, sehingga masuknya ke Kementerian Perdagangan, ya, melalui pemasukan di Kementerian Perdagangan bersama-sama dengan bahan-bahan kimia yang non farmaseutical lainnya, ya. Nah, sehingga Badan POM tidak bisa melakukan verifikasi, ya, terkait hal tersebut, dan bisa saja terjadi tadi tumpang tindih di pedagang besar pedagang kimianya, ya, supplier kimianya, jadi campur aduk di sana mungkin, ya. Jadi kalau ini kan kalau sudah dalam SKI berarti masuknya ke PBF atau importir yang lain. Khusus untuk industri farmasi ke PBF. Iya, industri farmasi. Iya, berarti kan pharmaceutical grade. Ya, makanya harus dipecah. Jadi harus dipisahkan, ya, pelarut tersebut PBKG itu, satu yang masuk ke industri farmasi berarti harus pharmaceutical grade. Harganya pasti lebih mahal karena harus ada pemurnian, ya. Tapi yang akan digunakan oleh industri non-farmasi tidak perlu pharmaceutical grade karena dijadikan obat dan dikonsumsi manusia, itu bisa masuk ke yang tidak perlu SKI Badan POM, ya, tapi ke penyalur bahan kimia biasa misalnya, ya, tidak harus pharmaceutical grade. Itu satu hal, ya. Jadi kalau sudah masuk ke non SKI ke Badan POM tentunya bisa diverifikasi dan dalam kendali Badan POM dalam hal ini. Tapi bahan baku yang lain sudah masuk, ya, pharmaceutical grade, ya, bahan baku yang pharmaceutical grade itu bisa, ya, masuk ke industri melalui SKI Badan POM. Hanya ini solvent ini belum, salah satu, mungkin ada juga yang lain mungkin, ya. Mungkin yang kita belum tahu. Tapi yang ini pelarut ini demikian, belum melalui Badan POM. Kemudian dari 23, kan ada kebijakan pemerintah, ya, sampai dengan saat ini bahwa tidak menggunakan dulu obat yang menggunakan pelarut tersebut, ya, sampai sistemnya tertata dengan baik dulu. Saya kira itu sampai sistemnya tertata dengan baik plus dengan sampai pengujian yang dilakukan oleh Badan POM selesai, ya, ini, ya, tentu akan memakan waktu juga karena banyak, termasuk juga kami meminta industri farmasi yang industri farmasi itu saja, ya, farmasi yang menggunakan pelarut tersebut untuk masing-masing mereka, dan ini memang kewajiban mereka sebetulnya untuk juga melakukan. Jadi untuk produk-produk yang menggunakan pelarut tapi di luar 102
obat ya, list 102 obat yang diserahkan oleh Kementerian Kesehatan karena itu yang dikonsumsi oleh pasien. Nah, untuk produsen industri yang punya obat yang lain tapi menggunakan pelarut tersebut untuk segera melakukan sendiri. Ya, kalau enggak nanti kami Badan POM akan melakukan, tapi biar percepatan juga industri farmasinya melakukan sendiri pemeriksaan dan menyerahkan pada Badan POM. Ya, saya kira sudah ada beberapa industri farmasi besar yang mampu untuk melakukan pemeriksaan sendiri dan sudah menyerahkan ke kami sehingga bisa jadi data kami mana saja yang tidak memenuhi persyaratan dan itu harus segera kita lakukan tadi ya proses-proses selanjutnya untuk tindak lanjut hasil pengawasan dengan sanksi dengan langkah-langkah langkah-langkah kehati-hatian ya dengan sanksi dan sebagainya. Itu sudah kami minta juga untuk industri. Jadi saya kira memang belum bisa dikonsumsi ya yang mengandung bahan pelarut tersebut. Saya kira pemerintah melakukannya untuk unsur kehati-hatian untuk saat ini. Tapi kan tadi sudah cukup banyak, ada 198 ya yang tidak mengandung pelarut dan mudah-mudahan itu bisa menjadi substitute ya dari produk yang obat yang dibutuhkan. Pharmacovigilance. Tadi pertanyaannya apa ya? Pharmacovigilance. Apakah sudah berjalan? Sudah berjalan ya dan sudah diketahui dan sistemnya kan ini ada aplikasinya ya. Iya. Ada aplikasinya, Badan POM selalu melakukan sosialisasi pada para tenaga kesehatan, hanya penggunaannya masih kurang. Dan itu yang kami himbau ke depan ini dengan adanya peristiwa ini, kami menghimbau untuk para tenaga kesehatan pada sistem pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit, di klinik-klinik untuk memperhatikan dan melakukan pharmacovigilance ini. Artinya adalah pencatatan obat dari setiap pasien itu betul-betul dilakukan. Obat apa, mungkin sampai ke batch-nya ya. Ya. Jadi obat bukan hanya nama obatnya, batch itu sangat penting. Kayak ini kan temuan ada satu yang TMS tapi cuma satu batch lainnya baik ya. Itu dimungkinkan. Nah, batch itu yang akan kita musnahkan, kita tarik dan kita musnahkan. Jadi sampai ke nomor batch-nya dicatat. Saya kira kalau di luar negeri seperti itu ya. Ada ini yang ditempelin di laporannya nama obat sampai ke batch-nya dan sebagainya. Itu penting sekali untuk setiap pasien. Itu yang kami tunggu. Nah, di dalam peristiwa ini kami hanya menerima 3 laporan ya sampai dengan 25 Oktober hanya diterima 3 laporan ya. Jadi pada saat kami merespon peristiwa informasi pada tanggal 5 Oktober tersebut, pada saat kami bergerak susah sekali untuk mendapatkan data sehingga kami bisa melakukan penelusuran. Butuhkan waktu agak lama sampai akhirnya kami melakukan sendiri kriteria sampling yang meluas ya waktu itu. Akhirnya meluas walaupun akhirnya keluar 133 itu ya yang aman. Kemudian kami melakukan pengujian juga di awal. Nah, tentunya kalau datanya lengkap sangat lebih cepat kita bisa menentukan apakah ada obat ada yang sebagai obat sebagai penyebab dari kematian tersebut. Itu akan lebih mudah ya. Jadi sampai saat ini tentunya sebab penyebab dari kejadian luar biasa ya tidak masuk kategori luar biasa mungkin ya kejadian yang banyak dari insiden kematian ini belum bisa disimpulkan bahwa disebabkan oleh obat ya. Bahkan yang di Gambia juga kan memang teridentifikasi ada kaitannya dengan obat yang mengandung penyebab dan itu adalah masukan yang sangat penting untuk Badan POM bergerak ya, Kementerian Kesehatan dan Badan POM untuk bergerak kemudian menelusur dikaitkan dengan produk-produk obat yang mengandung cemaran tersebut. Tapi causal relationship-nya terhadap semua peristiwa kematian itu kaitannya dengan obat, saya kira belum bisa disimpulkan demikian ya. Karena jangan sampai kita menyimpulkan dengan tiba-tiba sehingga kita terlewat hal-hal yang penting lainnya gitu ya, hanya menyalahkan pada obat, tapi hal-hal yang penting lainnya tidak kita explore lebih jauh lagi. Jadi mungkin ini perlu kehati-hatian kita bersama. Dan ya demikian ya tadi untuk kaitan pharmacovigilance. Oh, yang proses hukum. Iya. Yang proses hukum kami lanjutkan ke proses hukum karena didapati konsentrasi dari pencemar di dalam produknya sangat-sangat tinggi. Dan bahan baku ya, bukan hanya di produk tapi juga di bahan bakunya sangat-sangat tinggi ya. Kecurigaan kita malah karena di bahan bakunya yang sangat tinggi ya di bahan bakunya jauh lebih tinggi di bahan baku. Artinya itu bukan lagi pelarut PEG, bisa jadi itu adalah sudah si EDG dan EG itu ya sebagai pelarut ya.
Dan itu yang menjadikan kita curigaan kita ada unsur kesengajaan sehingga masuk ke ranah pidana. Tapi itu ditelusur lebih jauh lagi ya. Nanti ada laporan khusus. Oke, terakhir Metro TV silakan. Selamat siang Bu, saya Bianca dari Metro TV ingin menanyakan untuk terkait komunitas pasien cuci darah yang menyoroti di mana kinerja dari BPOM sendiri untuk kira-kira tanggung jawabnya seperti apa Bu untuk kinerja dari kasus gagal ginjal ini serta apa yang akan dilakukan ke depannya seperti itu. Dan yang kedua ingin menanyakan untuk mekanisme kerjanya sendiri dalam memeriksa kandungan, komposisi dan izin ini akan seperti apa Bu? Itu yang ingin saya tanyakan. Metodologi pemeriksaan, ya. Ya, yang pertama apa sih pertanyaannya? Ini Bu, terkait untuk dari komunitas pasien cuci darah. Itu kan mereka menyoroti ya Bu ya, kinerja dari BPOM yang dinilai gagal seperti itu. Kira-kira ini bagaimana dari BPOM sendiri untuk bertanggung jawab terhadap kasus ini? Seperti itu yang saya ingin tanyakan. Ya saya jawab dulu deh itu yang pertama. Kelihatannya ya nggak tahu lah ya. Ini kaitannya dengan apa yang saya jelaskan selama ini. Ya saya jelaskan dalam press conference ini ya. Dikaitkan dengan apa? Tanggung jawab Badan POM. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa sistem jaminan keamanan mutu dari obat itu bukan hanya Badan POM saja ya, tapi ada industri apalagi ya. Industri apalagi ya dia yang memproduksi ya, yang punya kewajiban untuk quality control mulai dari bahan baku masuk ya, kemudian dalam pembuatan produksinya itu quality control, quality assurance itu ada di industri. Ya, kalau mereka tidak melakukan, ya mereka harus menanggung tanggung jawab tersebut. Ya. Nah, Badan POM melakukan pengawasan, menetapkan standar untuk melakukan pengawasan, dan melakukan pengawasan, mereview dan sebagainya dimulai pre-market, post-market kita lakukan, dan juga sampai men-setup pharmacovigilance. Jadi, Badan POM sudah membangun sistem yang kuat. Kami sudah melakukan pengawasan yang sangat ketat kalau untuk obat ini. Sangat ketat dibandingkan kosmetik, pangan itu beda cara pengawasannya dibandingkan obat, sangat ketat sekali ya. Dan kalau terlalu ketat pada teriak-teriak tuh industri juga ya, pasti industri sudah mengatakan bahwa kita sangat ketat dan memang begitu ya. Nah sekarang tanggung jawabnya ada di produsen juga tadi ya, pemasukan bahan baku, penggunaan bahan baku yang memenuhi pharmaceutical grade ya. Dan jadi pada saat dalam hal ini sekarang kita meminta pertanggungjawaban dari produsen produk obat yang ternyata mengandung pencemar yang sangat tinggi itu. Nah inilah kemudian kita mengapa kalau pengawasan, kalau pembinaan, kalau melalui Badan POM memberikan sanksi administrasi tadi bisa melakukan penarikan, pemusnahan, pencabutan lagi CPOB, CDOB, izin edar gitu ya. Plus dengan kemudian kalau ada indikasi kesengajaan pemidanaan, itulah pertanggungjawaban jawabnya dari industri sebagai produsen. Ya. Badan POM sudah melakukan segala hal. Kemudian kami indikasi juga di mana titik-titik yang belum ada dalam kendali Badan POM. Ya. Yang dalam belum ada kendali tadi sudah disampaikan kan, pemasukan bahan baku karena itu sangat penting sekali. Ya. Nyata yang masuk adalah bahan baku yang non-pharmaceutical. Dan kami tidak punya kendali karena masuknya tidak melalui SKI Badan POM. Ini ketahuan nih satu ini ya. Ke depan mungkin kita akan mencermati lagi apalagi nih yang sebetulnya harusnya ada kaitannya dengan penggunaan dalam proses produksi farmasi dan tapi tidak ada dalam kendali Badan POM. Itu akan jadi perketatan. Jadi ke depan memang akan lebih intensif lagi dan kewajiban dari industri produsen dalam mencermati quality control dari bahan baku ini juga akan lebih kita perketat lagi. Ya mungkin akan menjerit ya industri ya, tapi itu harus kami lakukan ya. Karena trust tidak bisa hanya diberikan saja, tapi juga harus ada inspeksi-inspeksi yang dibuktikan kembali ke Badan POM. Terus kemudian tadi kan standar juga itu harus diperkuat ya. Jadi jangan minta tanggung jawab pada Badan POM karena Badan POM sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kendala sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada ya. Nah,
Sekarang kita melihat titik-titik mana, ya tentunya kalau ada standar, Badan POM akan lebih memperkuat lagi di sana, ya. Kalau ada pemasukan bahan baku yang ada dalam kendali Badan POM, ya Badan POM akan memperkuat lagi di sana, gitu ya. Dan ke depan akan lagi kita perkuat yang dikaitkan tadi, ya, memastikan industri betul-betul melakukan quality control. Karena industri kita itu berbeda-beda ranknya, ya. Dan kebetulan juga terlihat industri yang produsen dari obat yang konsentrasinya tinggi itu adalah di dalam kategori industri kecil, ya, industri yang tidak maturitasnya. Kita menilai industri itu juga ada beberapa klaster, ya. Ada yang maturitasnya sudah tinggi, artinya dia memang kemampuannya untuk quality controlnya sudah baik. Badan POM tinggal mereview, gitu ya. Tapi ada juga yang masih perlu dibimbing di bawah. Dan tugas Badan POM, sebagaimana saya selalu sampaikan, tugas Badan POM tidak hanya dikaitkan dengan aspek kesehatan, tapi juga Badan POM ikut mendukung perkembangan industri, ikut mendukung kemudahan berusaha. Nah, di situ ada titik-titik di mana Badan POM juga tidak bisa terlalu strict kepada industri, tapi harus berbasiskan resiko, ya. Nah, kita lihat mana yang sudah mature, yang sudah bisa berdiri sendiri, ya kita lepas, kita kasih. Tapi untuk yang masih lemah, ya, yang masih kecil, masih lemah, quality control, kemampuan quality controlnya masih belum baik, dari situ kita lebih intensif lagi akan melakukan pengawasan. Ya, ke depan saya kira itu yang akan kita perkuat. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Apalagi yang belum dijawab, ya? Mekanisme metodologi, ya? Ada yang jawab. sampling dan pengujian menggunakan kromatografi dan sebagainya. Silakan ahlinya deh yang menjawab. Silakan Mbak Asti. Nanti saya menjawab seperti saya dulu mahasiswa, ya. Lupa. Siapa ya? Enggak, penanya berikutnya katanya. Oh, oke. Nanti dijelasin metodologinya. Terakhir, ya. Yang jelas adalah juga kita harus menciptakan metodologi baru karena tidak ada standar, ya. Pada saat ini kita tidak ada ketentuan untuk mengharuskan Badan POM melakukan pengawasan dan pengujian untuk produk, kan, ya, sehingga kita baru melakukan sekarang saat ada kejadian. Nah, dari situ Badan POM harus juga menciptakan sendiri metodologinya, bukan menciptakan, ya, tentunya mengembangkan, ya, dari standar-standar pengujian yang ada. Oke, terakhir, ada dari mana? Ya Bu, saya Nure dari Warta Kota. Saya mau tanya, tadi kan udah disampaikan juga bahwasannya BPOM itu melakukan quality control gitu sebelum obat itu diterbitkan gitu. Industri. Nah, diedarkan gitu. Lalu industri mungkin. Oh iya betul. Lalu ini kemarin saya sempat menanyakan sama beberapa warga gitu, termasuk juga orang tua yang diduga memang anaknya itu meninggal akibat gagal ginjal. Ini kan obat sudah lama Bu, dari zaman kapan gitu kan? Mengapa baru sekarang ketahuannya? Apakah memang ada formula yang berganti gitu di industri obat itu sendiri atau bagaimana? Apakah kecolongan atau bagaimana? Lalu pertanyaan yang kedua adalah BPOM ini kan baru saja disomasi oleh Komunitas Konsumen Indonesia. Nah, mereka menilai bahwa bahwasannya BPOM ini lalai dalam pengawasan obat atau dalam tanda kutip kecolongan temuan DEG dan juga EG. KAKI kemudian meminta BPOM meminta maaf kepada masyarakat. Apakah respon BPOM soal somasi ini? Lalu Bu, ini perwakilan juga dari yang lain. Sekali lagi Bu, banyak yang mengkritik kinerja Badan BPOM itu sendiri dengan adanya kasus ini, termasuk ex-Menkes Ibu Siti Fadila Supari. Beliau mengkritisi terkait dengan BPOM yang hanya menjadi tempat registrasi obat dan tidak mengecek penggunaan bahan baku. Bagaimana tanggapan Ibu Penny sendiri terkait hal ini? Sudah dijawab sebenarnya dari tadi. Itu jawabannya sudah ada tadi dari jawaban yang sebelumnya, ya, tentang dikaitkan dengan proses dari pengawasan dari produk, ya, yang mengandung cemaran ini. Kan tadi sudah disampaikan, ya. Bukan hanya Badan POM saja, tapi industri farmasinya ada standar yang tidak ada. Mungkin itu yang tidak diketahui, ya. Jadi kalau sekarang ada penggiringan terhadap Badan POM yang tidak melakukan pengawasan secara ketat, itu karena tidak memahami aja dari proses jalur masuknya bahan baku, pembuatan, ya, di mana peran-peran siapa, karena bukan dalam sistem jaminan keamanan mutu sebagaimana saya tadi sampaikan, bukan hanya ada Badan POM, ya, ada standar yang harus ada di mana di sini belum ada, ya, standar itu ada di Kementerian Kesehatan yang namanya Farmakope Indonesia, itu harus ada dulu sehingga Badan POM bisa melakukan pengawasan, itu belum ada di produk, ya.
Yang pertama tadi dari awal dulu ya, dari bahan baku. Tadi pertanyaannya ya, kenapa ini selalu udah dipakai lama, tapi kok baru sekarang? Ya itu bisa dimungkinkan karena perubahan bahan baku ini. Iya. Jadi dan itu ada indikasi kita ya dari penelusuran teman-teman di pengawasan distribusi di tahun tahun 2000 ya. Selama pandemi ini mereka berubah suppliernya menjadi supplier kimia. Ya, jadi bukan supplier PBF, pedagang besar farmasi, tapi supplier kimia. Nah, disinilah ini. Nah, ini sekarang dalam penelusuran lebih jauh lagi oleh kepolisian. Ya, terutama adalah kemana lagi ini perginya, gitu. Ya, ini bisa jadi ini ketahuan oleh kita. Ya. Nah, berarti dimulai dari bahan baku memang karena masalah harga, karena memang yang pharmaceutical grade akan jauh-jauh lebih mahal dibandingkan yang kimia biasa ya, kimia grade yang bisa digunakan oleh industri-industri non pharmaceutical ya, non industri farmasi itu sangat murah. Nah untuk itu biasa jadi karena tidak ada pengawasan pemasukan oleh Badan POM di sini ya, itu bisa masuk, mereka bisa menggunakan secara sengaja atau mungkin tidak sengaja tapi mixed up di ini kimia di supplier kimia tersebut. Bisa dipahami? Pada saat komposisi dari awal awal sampai akhir harusnya. Pas diluncurkan itu BPOM berarti udah Iya dong ya. Dari mulai penelitian pun Badan POM terlibat mendampingi para peneliti untuk memastikan nanti hasil penelitiannya bisa dikembangkan menjadi dihilirisasi menjadi produk gitu ya. Nah pada saat industri farmasi belum bisa melakukan proses produksi sebelum dapat surat izin, sama seperti kita driving, nggak bisa driving kalau belum dapat SIM. Ini dia belum bisa dapat, kalau belum dapat CPOB, dia dicermati oleh Badan POM dulu. Kalau udah dapat CPOB, ini adalah tanggung jawab. Kalau dari saat diberikan CPOB, akuntabilitas ada di industri, bukan lagi di Badan POM. Kalau ada masalah perkara ini, jangan ke Badan POM. Kita lihat lagi lebih jauh lagi. Ini sudah diberikan CPOB, berarti tanggung jawab akuntabilitas sudah di Anda industri, ya, untuk memproduksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Ya. Nah, mereka yang harus bertanggung jawab. Kalau ternyata ada terbukti sekarang kan, tugas Badan POM mengawasi, mereview quality assurance dari proses-proses ini. Ya. Dan ada satu titik yang kita temui terkait dan dengan saudara, itu dia konferensi pers dari BPOM terkait dengan produk bebas dan produk mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Dan hingga kini BPOM sudah berkoordinasi dengan Barreskrim Polri, di mana sistem jaminan keamanan produk obat dan makanan terdiri dari berbagai pihak. BPOM sendiri sebagai regulator dan industri yang diwajibkan memproduksi obat sesuai standar cara produksi obat yang baik atau CPOB. Kalau tidak sesuai standar ada sanksi administrasi, yaitu menghentikan peredaran dan produksi obat sampai menarik izin edar. Itu dia, dan data terakhir ada 143 anak meninggal dunia hingga tanggal 24 Oktober kemarin. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali dan kita akan melanjutkan terkait dengan kasus Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang, Fresh Living minyak zaitun, cantik terlindungi. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All New Limo Pizza.
langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza, selalu lebih puas. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Cooling 5 meredakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halal. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Cooling 5 meredakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halal. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap, Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Cooling 5 meredakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halal. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Breaking News Kompas TV kembali bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara, jaksa terkesan tak percaya dengan jawaban AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai saat bersaksi saat disuruh datang ke rumah Verdi Sambo. Acai diminta menjawab keterangannya di berkas acara pemeriksaan penyidik saat diminta mengurus CCTV Verdi Sambo. Sementara saat ditanya apakah terlibat dalam penyidikan kasus KM50, Acai mengaku tak ikut terlibat. Keberadaan namun saya tidak mengetahui berfungsi atau tidak CCTV tersebut. Iya. Kenapa tiba-tiba saudara menjawab begitu di BAP ini? Pada saat di dalam rumah, kalau nggak salah ada seseorang, saya tidak tahu siapa yang menyampaikan, sempat menanyakan di via CCTV itu berfungsi apa enggak, tapi Pak Sambo mengatakan rusak gitu, Pak. Iya kan nggak ditanyakan penyidik. Kenapa saudara menjawab itu? Saya yang agak ini dalam hati saya, tiba-tiba saksi ini nggak ditanya. Kalau kita menjawab ya ditanya penyidik toh. Iya, Pak. Kenapa alam pikiran saudara langsung mengatakan oh nggak berfungsi atau tidak? Kenapa? Saudara jawab, orang nggak ditanya penyidik kok. Nggak, tanya jawab dulu. Ya, ini kan jelas. saudara udah disumpah. Iya, itu jawabannya, Pak. Iya, dalam saudara ini kan penyidik, Iya, pangkat AKBP, Iya, Pak. dipanggil oleh Sambo ke rumahnya. Iya, Pak. Sambo juga penyidik. Iya, Pak. Ya kan bukan tukang sapu jalan saudara dipanggil ke sana kan? Iya, Pak. Sebagai penyidik kan? Iya, Pak. Iya, jadi kalau tukang sapu jalan boleh saudara jawab begitu. Iya, Pak. Nah, kenapa saudara di benak saudara tidak, tunggu dulu, tidak ditanya penyidik tapi saudara jawab saudara tidak mengetahui
Kalau saudara lihat begitu langsung saudara tahu itu berfungsi atau tidak? Iya. Kalau mohon maaf Pak. Iya. Berarti untuk memonitorkan dan merekam. Saya hanya menjelaskan itu aja. Bukan, ini menarik saya. Kenapa saudara menjawab berfungsi atau tidak, tetapi ya nggak ada pertanyaan penyidik, itu maksud saya. Ada apa yang di benak saudara, kenapa menjawab ini? Begini pertanyaannya itu sebenarnya adalah, kenapa jawaban saudara itu melompati apa yang ditanya? Iya, mohon izin yang mulia. Iya. Karena pada ini awal perkara terkait perkara apa kan dengan DVR. Saya jawab seperti itu Bapak. Boleh, nggak apa-apa, saudara nggak jawab juga nggak boleh, tapi jadi catatan bagi penasihat penuntut umum. Nggak ditanya tapi saudara jawab. Baik Pak. Pertanyaan kedua, kalau dengan melihat CCTV itu, iya Pak. Saudara bisa tahu nggak itu berfungsi atau enggak? Dengan melihat tidak itu? Tahu. Nggak tahu kan? Betul Pak. Betul saudara penyidik itu yang KM 50? Alhamdulillah bukan. Hah? Bukan. Bukan ya? Tidak Pak. Tidak ya? Yang benar? Benar. Baik. Lanjut. Saudara kan menghubungi Irfan. Betul Pak. Tadi cerita-ceritanya jaksa penuntut umum. Betul Pak. Irfan. Kemudian ada nggak lapor Irfan tentang tugas yang saudara berikan supaya bertemu dengan terdakwa Agus? Mohon maaf diulangi Pak. Kan saudara menghubungi Irfan. Tadi kan komunikasi saudara dibalik dengan terdakwa Agus, ya kan? Kan terdakwa Agus dalam BAP saudara mengatakan, ya kan? Siapa mau ke TKP? Kan kira-kira gitu di BAP-nya. Dan saudara jawab, nanti saya tunjukkan AKP Irfan, betul. Iya, AKP Irfan. Betul Pak. Lapor enggak AKP Irfan itu bahwa AKP Irfan sudah ketemu dengan terdakwa Agus? Tidak Pak. Enggak lapor dia? Tidak. Enggak saudara tanya? Tidak Pak, karena posisi saya waktu itu sedang di luar kota, saya tidak menanyakan kembali Pak. Setelah kembali ke Jakarta enggak saudara tanya? Pada saat hari Senin aja beliau menginformasikan ke saya. Apa diinformasikan? Ya, waktu pada saat berita sudah rame-rame, Bang izin kayaknya ini yang sedang rame di media terkait waktu saya datang ke Duren 3 dan bertemu Kombes Agus. Oh, emang saya tanya kamu melakukan apa? Dia menyampaikan bahwa dia mengambil dan mengganti DVR tersebut atas perintah Pak Agus. DVR CCTV yang mana? Maksudnya? Kalau dia menjelaskan katanya yang di Pos Satpam Bapak. Menurut Irfan. Cerita dia setelah saudara ya, ketemu di Jakarta ya? Betul Bapak. Setelah rame-rame berita itu kan? Bapak. Baik. Jaksa penuntut umum sempat mengungkapkan kebingungannya atas kesaksian yang diberikan oleh AKBP Ari Cahyanugraha atau Acai, termasuk keterangan sulitnya sinyal selama di tol Laut Bali. Ini saya tidak mengerti, ini tidak nyambung. Dari tadi saudara saksi mengatakan sinyal hilang-hilang, tidak jelas suaranya karena di tol laut. Saksi ini ke Bali itu naik apa sih sebenarnya? Kok ada tol laut? Dari keluar bandar arah Nusa Dua kan ada tol yang di atas laut Pak. Oh di sana, pas di sana saksi di menelpon? Bali Pak. Iya Pak, di Bali Pak. Pas di Bali? Betul Pak. Saksi naik pesawat kan? Naik pesawat Pak. Ke tujuannya kemana? Ke hotel di Nusa Dua Pak. Hotel di Nusa Dua? Betul. Selama di jalan itu sinyal susah? Ya faktanya demikian Pak. Pada saat itu? Betul. Ini saya cuma mau saksi berkata jujur ya. Kemudian pada saat ditelepon itu saya ingatkan nih, ada nggak Pak Agus Nurpatria ini seperti yang dibilang teman saya tadi, ada nggak dia bilang mumpung siang, Cai permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Coba saya ingat, ada nggak itu? Tidak ada Pak. Tidak ingat, tidak ada atau tidak ingat, atau lupa, atau memang tidak jelas bisa suaranya? Jadi, mohon maaf Bapak, bisa jadi kalimat itu ada, tapi karena penerimaan sinyal yang kurang baik, itu tidak bisa saya dengar. Begini, kalau begitu, saudara mengajukan pertanyaan itu, dari keterangan siapa itu? Dari terangan ini dari BAP terdakwa Hendra Kurniawan, Majelis. Ya, itu dikonfrontir kepada saudara. Saksi. Baik. Yang mulia, terima kasih yang mulia. Saudara kalau tidak ada mendengar itu jangan dibilang mungkin. Baik. Ya, makanya berkali-kali itu diingatkan saudara untuk berkata jujur. Baik. Silakan lanjut. Oke, saya lanjutkan Majelis Hakim. Terima kasih Majelis Hakim mulia. Kemudian ini dari saksi ya, pasti perkara Agus jadi saksi dia. Pak Hendra ini mengatakan
Silahkan aja koordinasi dengan KDNA, maksudnya Pak Agus Nurpatria. Itu ada nggak? Saksi ingat, saksi tidak tahu, atau saksi lupa ini bahasa ini dari Pak Hendra? Lupa, Pak. Pak, itu yang kami minta biar jelas. Oke. Oh, kemudian ini saya juga pengen tahu nih. Kan tadi ada 2 panggilan tak terjawab kepada saksi. Saksi kemudian menghubungi langsung Pak Agus Nurpatria. Iya. Itu memang saksi sebelumnya sudah menyimpan nomor Pak Agus Patria. Sudah punya, Pak. Sudah kenal dari lama. Dari dulu sudah tahu. Walaupun dia bukan atasan saksi kan. Betul. Tapi sudah tahu dari dulu. Maka sudah ada nomornya. Sudah tahu. Oke. Mungkin cukup Majelis Hakim yang mulia. Itu aja. Cukup. Tidak ada lagi. Breaking news, Kompas TV masih akan kembali usai jeda, jadi Anda tetaplah bersama kami, saudara. Kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hey, ada madu TJ madu TJ sehat berstamina. Madu TJ saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel. Anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Sidang lanjutan obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan menghadirkan 10 orang saksi. Dan saudara, ini ada potongan sidang yang tadi kami sempat
buat untuk Anda saksikan di layar televisi Kompas TV, di mana jaksa penuntut umum meminta saksi AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai untuk berkata jujur di muka sidang. Saksi Ari Cahya bilang Irfan datang dan bercerita soal perintah mencopot dan mengganti DVR CCTV. Saksi Acai juga bilang ia sempat mempertanyakan posisi DVR CCTV. Terdakwa Irfan menjawab DVR CCTV telah diserahkan ke Cuk Putranto dan akan diserahkan ke Polres Jakarta Selatan. Saya juga tergelitik ini sebagai jaksa penuntut umum atas pertanyaan ketua majelis tadi. Coba yang jujur dulu ya. Kalau waktu ketemu ada berita, tadi saudara ada kan berita tentang itu. Ini tergelitik ini. Kayak nggak nyambung ya. Ada berita. Kemudian si Freddy, siapa namanya tadi? Anak buah saudara Irfan lapor saudara. Nah, kan ada berita ini. Waduh, kan gitu. Coba dulu saudara ceritakan. Kan nggak mungkin hanya itu dong dilaporkannya. Tentu dilaporkannya semuanya. Nggak mungkin hanya 5 menit saudara kan. Coba dulu ceritakannya jujur dulu. Sejak itu sampai selesai. Coba dulu. Cukup majelis kalau dia ceritakan. Kalau enggak, kalau saudara nggak jujur jadi catatan kami jaksa penuntut. Terima kasih. Yang jelas dia datang ke rumah kami, Mbak, datang ke rumah kami terus menceritakan, Bang, ada hubungannya perintah saya. Emang kamu ngapain? Coba mic-nya dipegangnya agak mengganti, ya gitu. Mengganti dan mencopot dan mengganti DVR-nya. Dia ngomong begitu, saya kaget. Kemudian saya tanya sekarang posisi DVR-nya ada di mana? Apakah di tangan kamu simpan? Enggak Bang, hari itu juga langsung saya serahkan kepada Bang Cu. Infonya akan diserahkan kepada Polres Jakarta Selatan. Itu aja. Saya itu, itu aja Pak. Nah, saudara tidak menanya, kenapa kau ngambil? Kenapa kau copot gitu? Tidak. Siapa yang mengambil? Irfan menceritakan, Pak Agus. Saksi AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai mengaku bahwa ia tidak pernah memerintahkan anak buahnya, terdakwa AKP Irfan Widianto, untuk mengamankan CCTV terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Namun secara prosedur kepolisian, DVR CCTV memang harus diambil dan diganti dengan yang baru atas izin pemilik jika berkaitan dengan tindak pidana. Yang saksi lakukan atau perintahkan ke anak buah saksi untuk mengamankan CCTV itu seperti apa? Tidak ada saya memerintahkan AKP Irfan untuk mengamankan. Dengar, ini pertanyaan saya. Dalam pengalaman saksi menangani CCTV sebagai bukti pendukung, ya, yang biasa saksi lakukan atau memerintahkan anak buah saksi itu bagaimana dalam pengamanan CCTV untuk mendukung peristiwa pidana yang terjadi? Oh baik, kalau memang posisi CCTV itu DVR-nya merekam dengan baik dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang kita tangani, itu ya copot ganti, status quo sita dari pemilik. Oh berarti copot diganti, tarik itu dengan DVR-nya. Persetujuan pemilik diganti dengan yang baru supaya fungsi dari DVR pemilik CCTV itu tetap berfungsi dengan baik. Untuk membuat satu squad terlebih dahulu ya, agar supaya informasi dalam DVR tersebut aman. Betul. Itu lazim dilakukan. Ya kebanyakan seperti itu tuh. Memang seperti itu. Betul. Diambil dan ganti. Ambil dan ganti ya. Betul. Baik, cukup. Atas izin dari pemilik. Atas izin pemilik, Bu. Breaking news, sidang kasus Sambo terkait dengan sidang lanjutan obstruction of justice masih akan kami lanjutkan usai jeda. Jadi Anda tetaplah bersama kami. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru.
Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Oxivit. 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 Oxivit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxivit. Dexa. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Hey, ada madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Dalam sidang kasus Sambo, saudara keluarga almarhum Yosua didatangkan jaksa penuntut umum untuk menjadi saksi dalam persidangan beberapa waktu lalu. Saat ditanyai oleh hakim, pengadilan dipenuhi suasana pilu dari isak tangis Ibunda Yosua Huta Barat. Kalau bercerita masalah-masalah, Pak, tidak pernah sama sekali. Karena anak ini selalu mengabari yang baik-baik saja. Makanya saya secara manusia, secara ibunya, tidak ada tega. Rasanya hancur, Pak, menerima kabar duka anak saya ini. Ibunda Brigadir Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, tak kuasa menahan tangis saat memberi kesaksian di PN Jakarta Selatan, Selasa 25 Oktober 2022. Rosti menangis saat menjawab pertanyaan hakim soal cerita masalah dan ancaman yang dialami Yosua. Rosti menyebut Yosua tak pernah menceritakan masalahnya. Rosti dan keluarga hadir sebagai saksi untuk sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Barada Eliezer. Tak hanya sang ibu, kekasih Yosua, Vera Simanjuntak juga menangis di persidangan. Saat bersaksi di persidangan, Vera menyebut Yosua pernah bercerita dirinya dituduh menyebabkan istri Sambo, Putri Chandrawati, sakit.
Yosua juga menyebut sedang diancam oleh skuad atau oknum yang belakangan diketahui sebagai Kuat Ma'ruf. Saat itu, Vera meyakinkan Yosua agar tidak takut. Abang ada masalah dek, dia bilang gitu. Abang ada masalah dek. Tapi bisa main ke mama, ke bapak, ke adik kerja. Itu ke adik. Di samping Vera, adik Brigadir Yosua, Bribda Mahareza Rizky, juga mengaku pada hakim bahwa ia sempat dipanggil pejabat Propam Polri usai sang kakak tewas. Reza bercerita setibanya di Propam Polri, Kepala Biro Provos Propam Polri, Brigjen Beni Ali, memberitahu Reza bahwa Yosua tewas dalam baku tembak di kediaman Sambo. Kamu adiknya Nofriansah Yosua ya? Siap Jenderal, saya jawab. Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Terus beliau menceritakan kronologinya, menceritakan bahwa kata beliau ketika pulang dari Magelang sampai di Jakarta, Ibu PC, Ibu PC masuk ke dalam kamar istirahat. Ketika Ibu PC beristirahat dalam kamarnya, abang kamu masuk ke dalam kamar dan melakukan pelecehan. Nah, begitu katanya, yang begini-ginilah katanya gitu kan. Kita sebut aja pelecehan seksual ya katanya. Siap Jenderal. Meski awalnya sempat merasa takut untuk melaporkan kematian Yosua karena harus melawan jenderal polisi, kini keluarga almarhum Yosua Huta Barat tak gentar, terutama sang orang tua meski pilu masih terus menanti keadilan untuk almarhum Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Saat kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Hey, ada madu TJ Sase, madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch.
Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang saudara, dan menyaksikan Kompas Update, saya Muhammad Syahreza. Wali Kota Jakarta Pusat melakukan sidak ke apotik dan toko obat di Cempaka Putih, Jakarta Pusat memastikan peredaran obat sirup yang mengandung zat berbahaya tidak lagi dijual ke masyarakat. Sidak ke sejumlah apotek dan toko obat di Cempaka Putih dipimpin langsung Wali Kota Jakarta Pusat Dani Sukma untuk memastikan obat sirup yang ditarik BPOM dari peredaran tidak lagi dijual ke masyarakat. Petugas juga mengecek ke dalam gudang obat penyimpanan. Dan dalam sidak, 30 produk jenis obat sirup ditarik dari peredaran. Peninjauan di Apotek Hasera, ternyata pihak apotik sudah menarik edar terkait dengan sirup-sirup yang memang tidak direkomendasikan, gitu ya. Untuk tetap meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kesehatannya, tetap menjaga kesehatan, karena kalau kita sehat, insya Allah kita tidak membutuhkan obat-obatan. Demikian Kompas Update, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Kini, kuman dan bakteri terus bermutasi. Saatnya upgrade perlindungan kulit ke formula terbaru. Proguard, the next level of antibacterial body wash. Antibacterial Plus mengandung CHG, dipakai dalam operasi medis, efektif lawan 99,9% kuman dan bakteri. Teruji, Proguard Antibacterial Body Wash, optimal melindungi dari kuman bakteri. Segera beralih ke Proguard, the next level of antibacterial body wash. Wingscare. Breaking News Kompas TV masih berlangsung, saudara. Saatnya kita akan melihat bagaimana suasana terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan saat ini juga masih skorsing, di mana sidang lanjutan obstruction of justice telah digelar sejak pagi tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk agenda sidang hari ini adalah mendengarkan kesaksian dari 10 orang saksi yang dihadirkan, yang diantaranya adalah Abdul Japar, Marzuki, dan kedua orang ini merupakan petugas keamanan rumah Verdi Sambo. Selanjutnya ada Afom, pemilik CCTV, Supriyadi Buruh Lepas, Ketua RT Kompleks Perumahan Duren 3, Seno juga dihadirkan di sana. Aditya Cahya, Tomser Kristianata, Munafri Bahtiar, Ari Cahya Nugraha alias Acai, Arianto adalah anggota Polri yang juga dihadirkan untuk memberikan kesaksiannya terkait dengan sidang lanjutan obstruction of justice dalam sidang kasus Verdi Sambo. Selanjutnya saudara, saksi AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai ini nyaris masuk dalam lingkaran perintangan penyidikan pembunuhan berencana yang dilakukan Verdi Sambo. Beruntung saat diminta datang ke Duren 3, Acai tengah berada di Bali. Acai mengaku tidak tahu menau terkait alasan pemanggilan dirinya ke Duren 3. Terus menanyakan, Cai, yang bisa kesini siapa? Terus saya sampaikan, mohon bang, karena kami sedang di luar kota, ada kasubnit saya, AKP Irfan. Maksudnya
bisa ke sini ini kemana? Bisa nggak saksi jelasin lagi? Ke Dari Duren Pak 3. Agus. Ke Duren 3. Iya. Saksi langsung nyambung itu ke Duren 3. Bukan Tahu ke dari sini, mana? bisa ada siapa yang bisa ke Duren 3 gitu. Oh, bahasanya siapa yang bisa langsung ya? Pak Siap. Agus langsung menyebut siapa yang bisa ke Duren 3. Seingat saya seperti itu. Oke. Terus saksi jawab apa? Karena kami posisinya di luar kota, AKP Irfan yang akan datang. Siapa? AKP Irfan. AKP Irfan. Saya akan AKP Irfan untuk datang. Ke Duren 3 tadi? Iya. AKP Irfan ini siapa? Kasubnit saya. Anggotanya saksi? Kasubnit ya. Kemudian saksi mengerti nggak maksud dari tujuan AKP Irfan ini atau saksi yang diminta untuk datang ke Duren 3 ini untuk apa? Ngerti nggak pada saat itu? Tidak tahu. Pada saat itu ada lagi nggak obrolan di telepon Mas Akal pada saat itu? Enggak ada. Setelah itu saya tutup, saya menghubungi saudara Irfan. Saya sampaikan berkenan menghadap Bang Agus. Izin Bang, menghadap di mana? Di Duren 3. Saudara Irfan berangkat pada saat itu seingat saya setelah tibanya di Duren 3, Irfan sempat mengabari saya lagi bahwa yang bersangkutan sudah sampai. Saya sampaikan silakan ngadep Pak Agus, nanti saya kirim nomor teleponnya. Gitu. Beliau sempat bertanya kepada saya, izin Bang, apa perintahnya? Kurang paham Van, nanti menghadap Bang Agus saja langsung, saya sampaikan gitu. Itu pada saat langsung setelah menerima telepon dari terdakwa Agus tadi langsung menelpon Irfan. Iya. Irfan waktu itu posisinya di mana katanya? Tidak tahu. Tidak tahu, saksi tidak menanyakan. Tidak tahu. Tapi saksi langsung menyampaikan suruh datang ke Duren 3. Sudah datang ke Duren 3, setelah tibanya dia di sana, dia nelpon saya sudah tiba. Terus? Terus saya sampaikan silakan menghadap Bang Agus. Saya kirim nomornya, Irfan sempat nanya ke saya, perintahnya apa Bang? Nggak tahu Van, berkenan nanti langsung aja ngadep Bang Agus. Langsung jumpai Pak Agus, itu. Saksi tahu nggak jam berapa Irfan datang ke Duren 3? Kan tadi nelpon lagi tadi, pas di Duren 3 dia udah nelpon. Iya, tidak ingat. Tidak ingat. Tidak ingat. Kemudian setelah itu, setelah Irfan datang Duren 3, tahu nggak saksi apakah Irfan ini berjumpa dengan Pak Agus atau enggak? Setelah itu kami tidak ada komunikasi lagi Bapak. Tidak ada komunikasi lagi. Dengan Pak Agus, dengan Pak Hendra ada nggak saksi komunikasi lagi? Tidak lagi. Tidak ada. Balik ke Jakarta kapan lagi? Hari Minggu sore. Minggu sore. Itu ada komunikasi lagi nggak setelah balik ke Jakarta? Nggak ada. Apakah saksi juga pernah ke Duren 3 apa enggak? Enggak. Setelah itu? Setelah itu kalaupun iya mendampingi Pak Direktur aja pada saat hari Selasa malam dan Rabu pagi. Ini sepengetahuan saksi ya, saya tanya sepengetahuan saksi. Kenapa waktu itu Pak Agus dan Pak Hendra ini menghubungi saksi untuk suruh datang ke Duren 3? Sepengetahuan saksi tahu nggak maksudnya apa? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Pak Hendra dan Pak Agus ini atasan saksi nggak di Mabes Polri? Di Polri maksudnya? Atasan langsung. Atasan langsung nggak? Tidak. Pak Agus dan Pak Hendra ini di mana dia? Di Paminal. Di Paminal Propos? Propam. Ya. Saksi? Di Bareskrim. Bukan berarti beda bidang ya? Beda bidang, tapi divisi. tetap saksi yang disuruh datang? Iya. Tahu nggak tujuannya kenapa disuruh datang pada saat itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, mungkin dilanjutkan dulu. Dan saudara, kita akan bahas bersama narasumber yang sudah bergabung secara daring. Ada Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman. Selamat siang Prof. Prof, hari ini sekitar 10 saksi dihadirkan dalam sidang perintahan penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Dan fokus dalam sidang ini adalah penggantian DVR CCTV di Duren 3 Jakarta Selatan. Anda melihatnya seperti apa Prof? Ya, kita harus berpijak pada konsep teorinya dulu, bahwa obstruction of justice itu adalah delik formil, bukan delik material. Artinya, kalau toh para terdakwa ini hanya suatu perkumpulan, kemudian akan melakukan suatu kegiatan, akan melakukan suatu pemindahan, akan melakukan suatu perusakan, akan mengacaukan transmisi, kan gitu Mas. Akan, jadi belum perusahaan, itu sudah masuk. Apalagi sekarang dakwaan dilakukan oleh jaksa penuntut umum ada akibatnya. Jadi sempurna. Nah, itu loh. Itu konsep teori obstruction of justice adalah delik formil. Artinya tanpa akibat, baru perencanaan, itu sudah merupakan suatu delik yang sempurna.
Betul, Mas. Apalagi sekarang dalam kasus ini sudah mengacaukan, merusak kan, begitu kan, memindahkan dan sebagainya. Nah, itu sudah masuk kualifikasi apa yang dilakukan oleh penuntut umum. Ini yang harus kita ketahui dalam konsep deliknya dulu, sehingga memudahkan untuk kita berdiskusi dalam suatu penyelesaian. Apakah nanti terbukti? Insya Allah terbukti karena akibatnya ada. Perencanaannya pun sudah masuk, apalagi sudah sampai pada suatu tindakan untuk merintangi, untuk menghilangkan atau bahkan merusak suatu transmisi elektronik. Itu, Mas. Oke, jadi secara tidak langsung apakah ini kan kita mendengarkan bersama bahwa para terdakwa melakukan pembelaan bahwa semua yang dilakukan ini atas perintah Verdi Sambo, dan apakah ini tentunya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam sidang mereka, Prof? Ya, lah ini kembali seperti model Baradae. Artinya kan suatu tindakan hukum itu pertama harus memenuhi syarat objektif. Syarat objektif itu adalah ada suatu perbuatan hukumnya merusak, menghilangkan dan sebagainya. Syarat subjektifnya adalah pelaku itu menghendaki dan mengetahui. Kan itulah. Disinilah makanya para terdakwa itu memang mengetahui, tapi mencoba tidak menghendaki karena tahu bahwa merusak barang bukti, apalagi dia kan penyidik, menghilangkan, dia tahu kan gitu loh, Mas. Betul. Tapi tidak ada kemampuan untuk menghindar, tidak ada kemampuan untuk menolak. Ini jadi kayaknya dari berbagai terdakwa yang ada dalam kasus FS ini, semua tersangka yang terkait pembunuhan berencana maupun obstruction of justice menggunakan asas subjektif, willing and witness-nya itu tidak sempurna. Sehingga ini diharapkan nanti sebagai celah bahwa tidak terbukti atas suatu niatan menghendaki menghilangkan barang bukti, kecuali ada tekanan. Nah, cuman masalahnya begini, ini kan seorang penyidik dan beliau pangkatnya kan sudah pamen lah ya, pamen kan berani, ada suatu keberanian untuk menyampaikan ini tindakan salah kan gitu. Lain dengan Baradae kan tamtama paling bawah, ketika kemampuan menolak mungkin bisa. Kalau ini saya kira sebagai pamen udah menghendaki mengetahui, ya nggak menghendaki menyampaikan dong. Wong ini merusak barang bukti. Jangankan ini suatu kasus-kasus yang biasa aja, penyidik selalu membuat garis lain kepolisian untuk supaya masyarakat tidak tersentuh, masyarakat tidak menyentuh TKP, apalagi ini sudah ada kesengajaan merusak menghilangkan alat elektronik lagi. Nah, ini yang nanti perdebatannya ramainya di situ, Mas. Artinya, oke, jadi secara tidak langsung menurut Profesor Hipnu ini tidak apple to apple ketika memang dibandingkan dengan Baradae ya, antara kasus dan Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria begitu, dari segi pangkat saja. Iya, tidak apple to apple, tapi dalam konsep iya, tapi orangnya tidak apple to apple, karena ini pamen suatu sikap yang sudah bisa menilai, yang biasanya beliau kan namanya suatu propam kan memeriksa anggotanya, memeriksa itu suatu keadaan di mana dia melakukan suatu tindakan-tindakan hukum terkait dengan rekonstruksi lah, terkait dengan pembuktiannya lah, terkait dengan barang-barang bukti yang pengamanan barang bukti dan sebagainya. Sehingga kalau sampai seperti ini dia tidak bisa membedakan mana dia sebagai pemeriksa propam, mana dia sebagai polisi biasa. Yang harusnya dia mampu mencegah. Ini loh, barang ini nggak bisa, ini harus dihentikan, ini dan sebagainya. Kalaupun gini Prof, kalaupun memang Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria tetap kekeh begitu, menggunakan alasan bahwa kami tidak tahu dan kami hanya mengikuti perintah atasan. Apa kelanjutannya? Ya itu sah. Namanya sebagai tersangka selalu terdakwa berlindung pada ketidakmampuan terhadap perintah pimpinan kan itu kan. Makanya di sini nanti kita melihat teori kehendak yang terjadi itu sifatnya seperti apa. Apakah dalam perintah itu perintah yang begitu sangat menyudutkan, sangat memaksa, kan gitu loh. Tapi kalau hanya perintah untuk mengamankan dan masih bisa menghindar atau mungkin menyampaikan tindakan itu salah, saya kira ini suatu yang sangat sia-sia. Artinya pembelaan-pembelaan seperti itu, Mas. Iya, ini perwira loh, iya kan? Ya. Perwira, sehingga aspek hukum terhadap tindakan hukum itu sudah pakar beliau yang bersangkutan. Karena sudah tahu begitu ya, Prof? Ya? Sudah tahu, iya. Sudah tahu. Apakah sekarang pertanyaannya, oke, Mbak Hendaki, apakah perintahnya dengan tindakan kekerasan, pistol, ataukah dengan ancaman? Nah, ini kan mungkin enggak, kan hanya perintah, tolong copot itu CCTV.
CCTV ini bagaimana? Hilangkan barang bukti. Kan hanya perintah seperti itu. Apakah perintahnya lisan itu menjadikan seseorang takut? Nah, itu jadi pertanyaan juga nanti. Oke. Tidak hanya jadi pertanyaan yang juga jadi sorotan publik adalah keterangan dari saksi Ari Cahya Nugraha. Nah, ini atas keterangan saksi AKBP Ari Cahya atau Acai, kita biasa menyebutnya begitu, Prof. Terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria sampaikan keberatan. Kedua terdakwa ini menyebut sudah memberikan perintah yang jelas melalui telepon saat Ari Cahya sedang berada di Bali. Kita dengarkan keterangannya bersama, Prof. Ya. Dari keterangan saksi ini ada yang keberatan ya untuk terdakwa Hendra. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya keberatan yang masalah di tanggal 8, karena saya datangnya terlambat pada saat itu. Jadi sekitar tidak lama, kurang 15 menit datanglah ambulan. Kemudian pada saat itulah ketika selesai mengevakuasi jenazah ini masuk ke dalam mobil, ada perintah dari Pak FS ini untuk kendaraan dikawal oleh Kombes Santo. Saksi-saksi diamankan dulu di Propos, kemudian saya pada saat itu. Saya kira tadi dia tidak menjelaskan itu. Yang masalah tanggal 8? Iya. Tanggal 8 tadi katanya tidak tahu. Saksi cuma menjelaskan bahwa pada waktu dia datang ke rumah Ferdy Sambo, ya, yang lebih dahulu datang adalah saksi ini, baru kemudian saudara. Cuma sebatas itu dia meneraskan. Iya, terkait dan tidak ada pembicaraan apapun dengan saudara, begitu ya? Iya. Terkait ada Pak Sambo perintahkan cek CCTV, itu yang bersangkutan ada di situ. Cek CCTV yang bersangkutan ini ada? Ada. Maksudnya cek CCTV? Cek dan amankan CCTV yang di komplek itu ada. Iya, saat yang bersangkutan itu siapa maksudnya? Saksi. Ini? Iya. Ada dia? Karena ngomongnya di karpot itu. Ngomongnya? Di karpot. Di karpot? Ya, ada karpot, ada garasi. Saya bilang nunjuk, ini orangnya ada. Oh gitu. Gitu. Itu yang keberatan saudara? Iya. Yang kedua, keberatannya bahwa di tanggal 9 itu menggunakan handphonenya dari terdakwa Agus, itu dengan kata-kata yang jelas saya sampaikan untuk screening itu tadi, dan saya sampaikan bahwa karena yang bersangkutan ada di Bali, dia mau menyiapkan anggota, kalau gitu silakan koordinasikan dengan Kombes Agus. Artinya koordinasikan, berarti sudah ada perintah itu. Perintah yang saya sampaikan sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa udah dilaksanakan belum perintahnya Pak FS. Yang menurut saksi tadi karena dia ada di tol laut, tidak jelas suaranya. Makanya ketika saya sampaikan, ya udah kamu koordinasi dengan Agus ya. Artinya udah di situ sudah ada penyiapan orang sebenarnya. Sudah ada ya. Itu yang disangkal ya. Baik, sebentar. Saudara tetap dengan keterangan saudara atau saudara berubah? Tetap dengan keterangan saudara. Baik. Itu dia saudara keterangan dari terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria yang menyampaikan keberatan atas keterangan saksi dari Ari Cahya Nugraha. Dan saudara, saat ini yang Anda saksikan adalah gambar terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana sidang kasus Sambo perintangan penyidikan pembunuhan dengan saksi ketiga akan segera dimulai. Tadi kita juga sempat mendengarkan bersama dan kami juga masih bergabung dengan Profesor Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana Universitas Sudirman. Dan kondisi terkini adalah gambar terbaru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana kami juga masih menunggu siapa saksi ketiga yang akan duduk di muka sidang, dan kami juga masih belum melihat majelis hakim untuk masuk ke dalam ruang sidang. Saudara, kami akan kembali dengan Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Sudirman. Prof, tadi kita mendengarkan Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria menyampaikan keberatannya atas kesaksian dari Acai terkait bahwa memberikan perintah yang jelas melalui telepon saat Ari Cahya ini sedang berada di Bali, dan itu disampaikan oleh kedua terdakwa ini. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya Mas. Di persidangan adalah sebagai bentuk ruang konfrontasi. Konfrontasi untuk melihat suatu bukti satu dengan bukti yang lain. Atau suatu konfrontasi antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa.
Tadi di situ terlihat apa yang disampaikan oleh saksi ternyata tidak selaras dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Disinilah terdakwa bantah dari tanggal sekian, tanggal 8 tadi kalau nggak salah, saya tidak di sini, yang saksi Anus Bambang. Ini yang penting. Justru makanya dalam hal ini nanti ketika ada suatu perbedaan itu, coba ada bukti lain. Jadi pernyataan terdakwa diikuti bukti lain, mungkin ada CCTV yang lain, atau ada saksi yang lain yang melihat, sehingga pernyataan saudara terdakwa tadi betul, apa yang disampaikan oleh saksi salah, atau sebaliknya apa yang disampaikan saksi ternyata betul, yang disampaikan oleh terdakwa salah. Disinilah suatu bentuk di dalam persidangan itu adalah mengkonfrontasi dari berita acara yang disampaikan dengan keterangan-keterangan bukti yang lain. Nah, hasilnya kalau memang itu tidak, ya berarti apa yang disampaikan oleh saksi tidak betul. Sebaliknya, kalau yang benar yang disampaikan oleh terdakwa berarti sampaikan terdakwa betul, yang disampaikan saksi salah. Nah, di sini Pak hakim nanti akan melihat. Nah, melihat dengan kearifannya, melihat oh yang betul adalah saksi. Oh, ini terdakwa tidak betul karena bukti yang dilakukan dalam BAP seperti ini. Kan itu kaitannya dengan tanggal 8 tadi. Inilah Mas yang jadi suatu problem-problem di dalam suatu persidangan ini menjadikan suatu terbukanya itu adalah suatu konfrontasi, ya, suatu melihat bentuk keterangan-keterangan dari masing-masing saksi kemudian disampaikan kepada terdakwa. Betulkah yang disampaikan kepada saksi tadi seperti itu? Tidak. Nah, itu. Tidaknya itu didukung alat bukti atau tidak, gitu loh Mas. Kalau didukung alat bukti berarti yang disampaikan saksi salah. Demikian juga sebaliknya. Jadi secara tidak langsung bahwa keterangan saksi ini juga harus ada dukungan dari alat bukti begitu ya untuk meyakinkan bahwa apa yang dibicarakan sesuai dengan fakta begitu ya Prof ya? Iya. Ini juga yang menjadi sorotan adalah keterangan dari Ari Cahyanugraha alias Acai yang kerap berubah-berubah dan jaksa penuntut umum meminta untuk coba jujur, coba Anda jujur. Kalimat itu kerap kali dilontarkan oleh jaksa terhadap saksi Acai. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ketika memang keterangannya berbeda dari berita acara ini juga bisa merugikan para saksi atau seperti apa? Ya, tadi kita kembali pada konsep berita acara pemeriksaan, surat dakwaan itu sebagai bahan, sebagai bahan yang akan diuji di hari ini dalam suatu persidangan tersebut. Bahan itu nanti akan dimunculkan yang pada hari ini adalah saksi-saksi. Nah, keterangannya saksi yang disampaikan itu selaras dengan surat dakwaan atau tidak? Selaras dengan berita acara atau tidak? Nah, itu Mas. Ya. Tapi kalau tidak, bagaimana pada saat tanda tangan berita acara yang bersangkutan? Apakah tidak ngerti? Apakah mungkin ngantuk dan sebagainya? Sehingga cross check dalam suatu persidangan ini itu melihat bukti yang sah, sehingga bisa dikatakan bahwa mungkin berita acara yang tampilkan nggak sah, nggak jelas, karena berbeda dengan apa yang disampaikan di persidangan. Karena persidangan ada bukti-bukti lain yang mendukung ketidakcermatan di dalam berita acara, gitu Mas. Ataupun juga sebaliknya. Ini yang harus kita pahami. Makanya kita tidak tahu, hakim akan melihat suatu konfrontasi dari berbagai bukti tadi, yang benar yang mana. Karena berubah-ubahnya itu, apakah karena berubah itu karena tidak tahu, ataukah karena memang bingung, kita harus tahu. Dan itu, siapapun yang diperiksa dalam kondisi seperti ini, apalagi saya melihat seorang saksi yang mungkin ya tipis-tipis teman-teman dan sebagainya, tadi dikatakan oleh Pak Hendra, ada di tempat, ini kan juga bisa 15-16 gitu loh kan itu loh. Sehingga ada suatu kekhawatiran mau masuk dalam suatu kelompok-kelompok yang dikatakan obstruction of justice. Oke, selanjutnya apa yang memang menjadi sanksi ketika memang ini dianggap berubah-ubah dan diminta untuk jujur oleh jaksa tersebut? Ya, ingat dalam suatu kesaksian itu ada dua syarat. Syarat objektif dan syarat subjektif. Kan itu. Syarat objektif, syarat formil dan material. Syarat formil adalah bahwa keterangan tersebut disampaikan dalam sidang. Oke, hari ini. Yang kedua, disumpah, Mas. Disumpah. Disumpah akan memberikan keterangan tidak lain yang sebenarnya. Kan gitu loh. Nah, dalam hal ini, syarat materialnya adalah apa yang ia lihat, ia dengar, alami. Jadi, kalau apa yang ia lihat, ia dengar, alami itu tidak sesuai dengan apa yang disumpah, nah itu bisa dituntut sumpah palsu. Nah itu, ini menariknya di situ itu. Sehingga betul-betul apa yang disampaikan itu kalau memang salah, luruskan bahwa apa yang disampaikan dalam berita acara waktu salah. Jangan tetap ngotot seperti yang disampaikan.
Karena ancamannya, karena sudah disumpah demi ketuhanan Yang Maha Esa, bisa dituntut menjadi sumpah palsu. Itu sanksi ketika tidak sama dengan BAP begitu ya. Jika sama tapi mungkin jaksa yang sulit memahami jawaban-jawaban dari saksi seperti apa? Ya, tidak sama itu artinya untuk menselaraskan. Tapi kalau tetap pada bersikukuh bahwa apa yang disampaikan ternyata tidak benar, dan tidak benar itu tidak ada data dukung, gitu loh Mas. Kita ingat loh, keterangan saksi mempunyai sebagai alat bukti apabila didukung dengan alat bukti yang lain. Tapi kalau tidak ada dukung, bisa masuk kualifikasi saksi yang tidak benar. Tapi kalau didukung, menjadi kualifikasi yang bernilai. Oke, dan ini ada 10 saksi, di mana kemarin juga sudah ada 8 saksi yang dihadirkan. Ini ada 2 tambahan baru untuk saksi terkait dengan sidang lanjutan perintah penyidikan pembunuhan, Prof. Ini saat ini ada Munafri Bahtiar, anggota Polri yang telah dihadirkan untuk dimintai kesaksiannya di muka sidang terkait dengan perintah penyidikan pembunuhan. Dari 10 saksi ini, setiap orang memiliki peran dan selalu ditanya oleh jaksa karena memang dihadirkan untuk membuka kasus ini selebar-lebarnya begitu. Nah, Prof, ketika 10 saksi ini dihadirkan, apakah memang sudah bisa merangkum terkait dengan apa yang dicari oleh majelis hakim dan jaksa untuk membuka kasus ini? Oh, belum. Kita kembali pada konsep hukumnya bahwa di dalam pasal 184 KUHP, alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, sekarang lagi pada keterangan saksi. Dan saksi yang dihadirkan di sini adalah saksi dari penuntut umum. Yang notabene saksi ini saya melihatnya kebanyakan dari Polri. Iya kan? Dari Polri. Karena sebagai pemeriksa, kan itu Mas. Nah, disinilah nanti melihat suatu keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain. Makanya kita lihat tadi, begitu saksi sudah diperiksa, tidak langsung keluar, tapi tunggu dulu karena masih konfrontasi dengan saksi yang lain. Gitu loh. Jadi tunggu dulu sampai nanti selesai, kan itu loh. Karena akan dibutuhkan sejauh mana keterangan yang disebutkan. Tapi bisa juga langsung pulang kalau memang tidak diperlukan, kan itu loh. Nah, yang kedua, nanti yang cukup menjadikan nilai bukti adalah ahli. Ahli ini adalah terkait dengan scientific crime investigation. Artinya dengan digital forensik akan kelihatan orang-orangnya. Artinya dengan kasus pemindahan juga akan kelihatan barang buktinya. Nah, ini yang tidak terbantahkan kalau sudah seperti itu. Kalau saksi tadi masih lupa, bingung, gagap, sampai kemudian sinyal memang menjadi alasan juga begitu, Prof? Gimana, Mas? Iya, kayak tadi saksi Aceh menyatakan bahwa ketika ditelepon, saya mungkin tidak ingat karena memang saat itu berada di tol di atas laut, sehingga sinyal juga mempengaruhi. Iya, bisa. Itulah kelemahan saksi. Kelemahan seorang saksi yang sekarang ini dalam perkembangan bisa lupa, bisa tidak ingat, bisa pura-pura lupa, bisa lupa-lupa tidak ingat. Gitu. Nanti yang meneguhkan dari keterangan saksi ini adalah bukti elektronik. Oke. Gitu loh, Mas. Iya. Apakah di situ terlihat begitu ya bukti elektronik tersebut, apakah memang ternyata aman-aman saja atau tidak begitu ya, Prof ya? Iya, nanti seperti itu akan menjadi. Oke, Prof, ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada 2 saksi yang memang sudah hadir, keduanya adalah anggota Polri. Yang pertama adalah Tomsar Kristianata yang telah dihadirkan juga, dan yang kedua ini adalah Munafri Bahtiar, anggota Polri juga yang memang saat ini sedang ditanya oleh jaksa penuntut umum. Saudara, kami akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang kasus Sambo Perintah Penyidikan Pembunuhan masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat.
Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Hey, ada madu teja saset, madu teja saset, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Hotin Cream. Selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Yang ditumpangi 2 orang, salah satunya warga negara keturunan Tionghoa, yang saya baru ketahui namanya Afung. Sidang lanjutan obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan ini menghadirkan 10 orang saksi. Saat ini yang didengarkan kesaksiannya adalah Munafri Bahtiar dan juga Tomsar Kristianata. Keduanya merupakan anggota Polri, saudara. Dan kita juga masih bergabung dengan Profesor Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana Universitas Sudirman. Prof. Hipnu, saat ini anggota Polri lagi-lagi dimintai kesaksiannya setelah tadi ada Ari Cahya Nugraha yang telah dimintai kesaksiannya. Anda melihatnya seperti apa, Prof, ketika 4 anggota Polri dihadirkan pada sidang kasus Sambo Perintahan Penyidikan Pembunuhan hari ini terkait dengan DVR yang memang diganti dan kabarnya juga rusak kena petir, tapi ini diduga juga masih berfungsi begitu. Ya, DVR ya terkait dengan CCTV
ini memang suatu bukti yang sangat sempurna, bahkan sangat sempurna. Sehingga kalau kita lihat ke depan, Mas, RUU KUHP ke depan, bukti elektronik itu bukti yang pertama, baru bukti saksi. Bukti ahli, baru bukti saksi. Nah, oleh karena itu dalam hal seperti ini, maka sebagai kunci, kan dakwaannya kan adalah 31 ya, Undang-Undang IT kan ya, 33, 31 Undang-Undang IT. Di situ arahnya adalah merusak, memindahkan barang bukti, transmisi, kan gitu kan. Ya. Dengan demikian, ini ancamannya cukup berat. Gitu. Kalau nggak salah 8 tahun itu. Lain dengan kalau hanya memindahkan di dalam bukti KUHP. KUHP itu kalau nggak salah hanya 6 bulan, 8 bulan maaf ya. Tapi ini enggak, ini cukup berat ini. Karena merusak begitu ya? Ya, merusak CCTV tadi. Nah, oleh karena itu dalam konsep merusak di sini makanya nanti akan jaksa penuntut umum akan mendatangkan ahli IT. Sejauh mana kerusakannya? Merusaknya dengan cara apa? Nah, gitu loh. Ini akan melihat sebagai bentuk niatan. Nah, niatan. Tadi betul Mas. Jadi seandainya misalnya loh, saya kan hanya melaksanakan perintah loh, melakukan perintah, tapi merusaknya itu sampai merusak detail, ya kan? Sampai suatu agak sulit untuk membuka kembali. Itu sudah saya kira menggugurkan atas suatu pelaksanaan perintah tadi, berarti sudah ada niatan juga memang merusak kan itu loh. Ya. Ini yang nanti tingkat kerusakan itu juga akan menilai sejauh mana putusan terhadap para terdakwa tadi. Kalau rusaknya itu sampai berat tidak berfungsi sama sekali, berarti ada niatan memang menghilangkan jejak kan itu. Tapi kalau tidak hanya menghilangkan fungsi, mungkin akan menjadikan suatu hukuman yang tidak lebih berat. Nah, konteks inilah yang juga menjadi faktor kehendak tadi. Kehendak dalam hukum pidana itu kehendak yang sempurna atau tidak sempurna. Nah, itu yang menarik nanti hakim akan menilai sejauh mana memindahkan merusak transmisi kaitannya dengan CCTV tadi. Itu Mas, melihat seperti itu. Iya, nah ini yang juga menjadi perhatian publik adalah sidang terkait dengan perintah menjadikan pembunuhan ini menjadi rentetan sidang kasus Sambo, pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Prof. Nah, apakah memang bukti CCTV ini menjadi satu-satunya alat bukti untuk mengungkap terkait dengan pembunuhan Brigadir Yosua, atau seperti apa, Prof. Hipnu Nugroho menilainya? Ya tidak, tidak Mas, tidak, karena ada bukti-bukti lain. Tapi yang jelas memang CCTV bukti yang paling kuat. Kita lihat kalau saksi kelihatannya nanti saling menutupi, karena saling menjadi saksi, saling juga ahli. Tapi perkembangan terakhir kelihatannya saling memberikan suatu menghindar atas dakwaan, itu Mas. Jadi apa tujuannya dari pengamatan Prof. Hipnu ketika saksi saling menghindar satu sama lain? Ya, paling tidak pengen mendapatkan suatu hukuman yang paling ringan. Nah, itu. Karena dari konstruksi dakwaan yang sudah ada, kelihatannya seperti masuk semua dalam suatu kasus. Sekarang kita tinggal bagaimana para tersangka itu bisa membuktikan adanya suatu kehendak yang tidak diingini oleh si pelaku. Itu Mas. Jadi kehendak itu bukan kehendak sempurna, karena kehendak, kalau bahasa kemarin ada sosiokultural, sosiohierarkis yang diperintah dengan kondisi yang sangat terpaksa, kondisi yang sangat menentukan, sehingga kalau sampai tidak melakukan suatu tindakan keinginan pimpinan akan menjadikan suatu permasalahan di kemudian hari. Nah, ini kehendaknya itu kehendak, wah, misalnya sikap batinnya gini Mas, wah iya betul ya, ini sebetulnya salah ini, nggak bisa ini kayak seperti ini, ini pimpinan salah. Kalau sudah berpikir seperti itu, insya Allah ada kemurahan dari majelis nanti. Artinya ada niatan yang kehendak sebetulnya ada bertentangan dengan sikap batin. Ketika kalimat itu terlontar dari Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, begitu? Iya, nanti. Makanya ini harus terlontar, tapi dilihat barang buktinya. Nah itu loh. Makanya sekarang CCTV inilah menjadi salah satu barang bukti yang bisa menguatkan ketika memang kalimat itu dilontarkan. Iya, makanya itulah yang kalau pengen mendapatkan suatu keringanan ya, ini keringanan loh. Kalau terbukti, menurut saya kalau insya Allah terbukti semua. Kita mencoba sekarang bagaimana para terdakwa yang obstruction justice ini adalah mendapatkan suatu keringanan. Karena unsurnya sudah kena semua. Keringanan itu bisa dilakukan karena kehendak yang tidak sempurna. Oke, tapi balik lagi Prof, kalau misalnya Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria menyatakan bahwa ya saya juga tidak bisa memberikan kalimat seperti itu karena memang saya bawahan beliau, Verdi Sambo, kami mengikuti perintah atasan. Ketika alasan itu menjadi terus dilontarkan di muka sidang, apa kelanjutannya? Ya,
perintah atasan kan di dalam perkapnya ada suatu perintah. Ini kan si polisi itu kan organisasi sipil, ya kan? Organisasi sipil. Perintah itu kalau perintah itu bertentangan dengan undang-undang, apalagi perintah ini adalah menghilangkan barang bukti, bukankah itu merusak barang bukti, melanggar undang-undang? Harusnya kan menolak, Mas. Kan itu loh. Lah, tingkat penolakan inilah yang menjadikan menurut kami itu menjadikan suatu hal yang bagus untuk ketika bisa naik turunnya suatu pemidanaan. Nah itu. Apakah kehendak merusaknya itu betul seperti keinginan FS? Berarti itu sudah tidak ada seperti kaitannya dengan ini melaksanakan perintah. Perintah yang bagaimana? Perintah melarang melanggar undang-undang kok. Perintah menghilang barang bukti kok. Tidak bisa. Apalagi adalah para terdakwa sebagai penegak hukum. Penegak hukum propam loh. Tahu loh Mas, apakah ini sebagai barang bukti atau tidak. Nah, ini yang berat. Kecuali bukan sebagai propam, bukan sebagai penyidik. Polisi di luar propam. Itu lain lagi permasalahannya. Polisi kan banyak sekali dinas-dinas yang ada di lapangan tersebut, sehingga kehendak menghilangi merintang ini saya menurut saya kok menjadikan tolak ukur kesempurnaan dari suatu perbuatan yang dilakukan. Kalau toh hanya memindah toh, kan gitu loh. Oh berarti ringan. Oh tapi sampai merusak, wah itu paling berat. Oh merusak sampai menghilangkan, menutupi, menyembunyikan, oh itu paling sempurna. Itu Mas, lihat seperti itu nanti. Oke, nah ini kan ada 10 saksi yang dihadirkan, Prof, terkait dengan sidang lanjutan obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan. Dari 4 orang yang sudah dihadirkan di muka sidang memberikan kesaksiannya, Profesor Hipnu sendiri melihat apakah keterangan para saksi ini nantinya akan memberatkan atau justru meringankan terdakwa? Keterangan yang disampaikan oleh penuntut umum adalah hampir semua keterangan yang bersifat acak, yang memberatkan. Yang memberatkan. Lain nanti saksi yang dihadirkan oleh terdakwa. Ya, itu paling yang meringankan. Ini yang harus dipahami. Sehingga memberatkan dan meringankan ini tidak hanya sekedar kata-kata, tapi harus ada dukungan bukti-bukti yang lain. Begitu Mas. Oke, jadi mayoritas begitu saksi yang dihadirkan oleh JPU adalah saksi yang memberatkan terdakwa. Ya. Karena memang juga sempat terbukti tadi kedua terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria sempat menolak keterangan dari saksi begitu ya? Ya, betul. Karena yang memberatkan semua. Makanya tadi perdebatannya Pak Hendra kan saksi kan berbeda antara tanggal 8. Ya itu sah. Lah, perbedaan keterangan tersebut nanti didukung bukti atau tidak? Kalau tidak ada dukung bukti berarti apa yang disampaikan oleh saksi adalah juga tidak betul. Sebaliknya, kalau Pak Hendra menyatakan apa yang disampaikan itu betul, berarti ada bukti pendukungnya. Ini yang saya akan, karena tadi saya katakan, suatu teori pembuktian, suatu bukti mempunyai nilai alat bukti apabila persesuaian antara bukti satu dengan bukti lain. Oke, jadi secara tidak langsung bantahan dari Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini harus didukung oleh bukti-bukti yang mereka punya begitu ya? Betul. Paling tidak nanti kan besok mungkin minggu depan atau minggu selanjutnya ada ruang penasihat hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan. Buktinya hanya berupa saksi atau bukti seperti apa, Prof? Saksi. Karena gini, bukti ya. Sekarang pertanyaannya gini, dalam suatu pemeriksaan persidangan, namanya suatu bukti itu akan diuji kembali. Ya. Jadi kalau toh terkait dengan misalkan hasil identifikasi audit digital, bisa juga nanti para terdakwa, nggak bisa ini, karena mungkin ahli IT. Bisa juga nanti menghadirkan ada audit ahli IT lagi. Disitulah adu argumentasi, melihat daripada CCTV yang bersangkutan. Betulkah CCTV yang rusak ini seperti yang ditulis oleh penuntut umum? Betulkah surat dakwaan ini seperti apa CCTV disampaikan oleh tersangka? Nah, di sini, makanya di persidangan ini nanti akan menjadi rame ketika waktunya pada saat penasihat hukum juga menghadirkan saksi-saksi, termasuk audit ahli. Kalau istilah kemarin dalam pembunuhan kemarin adalah otopsi, ekshumasi, uji ulang kembali, kan itu loh. Ya mudah-mudahan tidak terjadi uji ulang kembali lah, tapi itu tidak menutup kemungkinan Mas terhadap tersebut. Karena dalam perkara pidana ini adalah mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Oke. Ini kita juga masih mendengarkan kesaksian dari Tomsar Kristianata, anggota Polri, dan juga Munafri Bahtiar, begitu ya, memang masih
didengarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, apa yang memang bisa membuat persidangan ini cepat selesai? Karena memang banyak sekali masyarakat, kok ini sepertinya berlarut-larut. Apakah memang idealnya seperti itu, Prof? Atau seperti apa sih persidangan kasus Sambo untuk mengungkap sebuah kebenaran dari perintahan penyidikan pembunuhan khususnya ini? Ya memang sebetulnya cepat atau tidak relatif ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat di dalam KUHP, kewenangan upaya paksa penahanan yang dimiliki oleh pengadilan negeri itu adalah 90 hari. Artinya dalam 90 hari ini pengadilan negeri Jakarta Selatan harus sudah memutuskan. Oke, harus. Berarti berapa? Dalam 90 hari ya, Prof? Ya, 90 hari harus terputus. Tapi kalau tidak putus, para terdakwa ini harus dikeluarkan demi hukum. Dikeluarkan dalam artian seperti apa, Prof? Dia dikeluarkan itu artinya tidak ditahan. Tidak ditahan, tapi perkaranya belum selesai. Itu loh, Mas. Tapi kan bisa diperpanjang, Prof, bukan demikian, Prof? Itu sudah termasuk perpanjangan 30 hari itu, Mas. 90 hari itu, Mas. Berarti maksimal, ini udah waktu maksimal begitu ya, Prof? Iya, maksimal 90 hari. Maksimal 90 hari. Pengadilan negeri sudah memutus apakah para terdakwa ini terbukti atau tidak terbukti. Dan sekarang kejar-kejaran waktu kan gitu loh. Kejar-kejaran waktu sampai kemarin hanya 3 hari, 4 hari, kemudian ada yang seminggu, itu hakim majelis sudah memperhitungkan waktu terus. Rentetan sampai hari ini Profesor Hipnu melihatnya seperti apa? Apakah memang sudah ideal percepatan waktu untuk batas maksimal 90 hari tersebut atau seperti apa, Prof? Saya melihatnya ideal, Mas, karena perpanjangan penundaan maksimal kemarin kalau nggak salah hanya 6 hari. Sehingga kalau eksepsi hanya 3 hari diberikan waktu. Dan sidangnya terus sampai malam. Ini insya Allah on the track ya, karena ini perkara ini kan perkara mendapatkan atensi masyarakat, pimpinan lembaga negara, bahkan presiden kan itu kan, sehingga biar cepat selesai permasalahan ini sudah selesai dan kita berganti pada pemikiran-pemikiran yang lain, gitu, Mas. Nah ini kemarin ada 8 orang saksi dihadirkan dan juga sekarang 10. Ada saksi yang sama dengan 2 terdakwa yang berbeda. Apakah nanti ini sebenarnya sama saja untuk keterangan para saksi tersebut atau seperti apa, Prof? Yang 12 korban maksudnya? 10 saksi yang hari ini dihadirkan dengan terdakwa Hendra Kurniawan, 8 diantaranya sama dengan terdakwa sebelumnya. Ya, kita belum lihat surat dakwaannya ya. Bisa sama, bisa tidak. Nanti ini kan baru tersangkanya terdakwanya H gitu loh. Bisa juga nanti akan terlihat itu kalau sudah semua diperiksa, Mas. Kita tidak tahu apakah ini sama atau tidak. Ya gitu. Karena perannya beda-beda, bisa sama bisa tidak. Tapi kalau dengan kasus yang kita lihat seolah-olah hampir 60% sama. Tapi bukan 100% loh ya, 60% sama. Karena tingkat obstruksinya berbeda-beda. Nah, apakah itu artinya antara saksi-saksi yang dihadirkan 60% sama, ini sebenarnya keterangannya sama-sama saja atau seperti apa sih, Prof? Ya, dakwaannya kan sama, Mas. Obstruction of justice. Perintahan penyidikan pembunuhan. Ya, semuanya sama. Cuman yang dibedakan di sini adalah masing-masing terdakwa itu apakah sebagai pelaku, apakah hanya memindahkan, tingkat merusaknya bagaimana. Ini yang dilihat kualitasnya. Jadi makanya peran dari berapa ya? 5 orang ya, 5 orang terdakwa ya. Beda-beda nanti. Makanya termasuk sebagai tokoh, sebagai hanya ikut-ikutan, hanya memindahkan. Itu yang kita lihat seperti itu, gitu loh. Jadi lebih ke hukuman, masa hukumannya yang berbeda-beda begitu ya, Prof? Ya, karena dilihat peran. Obstruction itu kan luas tadi, 31, 30, 2 perannya masing-masing tersangka seperti apa? Ketika perannya nantinya berbeda-beda untuk masa hukumannya, apakah ini jabatan di kepolisian juga mempengaruhi hal tersebut? Karena kalau kita berkaca sama kalimat yang awal Prof Hipnu bilang, ketika Baradae dengan Hendra Kurniawan juga Agus Nurpatria tidak apple to apple secara pangkat dan secara kebijakan untuk perintah dari Verdi Sambo tersebut, apakah nantinya akan ada pengaruh masa hukuman dari para terdakwa? Ya, kalau kita lihat suatu masa hukuman dijatuhkan, itu adalah dilihat dari peran masing-masing pelaku. Jadi tidak melihat pangkat. Karena kita berlaku namanya asas equality before the law. Apakah pangkatnya Jenderal 3, Jenderal 2 dengan Barada sama ketika melakukan suatu kejahatan?
Nah gitu. Nah nanti perannya tadi, peran obstruction of justice yang dituduhkan dalam pasal 31, 33, kemudian 221, 231 itu seperti apa? Apakah hanya ikut-ikutan? Apakah hanya memindahkan? Apakah merusak dengan segala kekuatan yang ada? Ataukah dengan menggunakan yang lain? Itu akan terlihat. Dan itu dari keterangan sampainya sudah terlihat itu. Oh ini berarti si X hanya ikut-ikutan. Oh si J ini diperintah tapi tidak melaksanakan sepenuh hati. Gitu Mas, aspek sosialnya. Oh ini saking loyalitasnya hancurkan. Wah itu sudah fatal lagi. Nah itu yang akan terlihat nanti di dalam persidangan ini. Oke, berarti sampai saat ini juga masyarakat diminta untuk terus mengawal, terus melihat bagaimana perjalanan untuk pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, begitu ya Prof ya. Nah Prof, saya juga akan membacakan gambar dulu yang kita saksikan saat ini, kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Tomsar Kristianata dan juga Munafri Bahtiar ini ada di muka sidang, dimintai keterangannya oleh jaksa penuntut umum, kesaksiannya oleh jaksa penuntut umum, dan kedua anggota Polri ini merupakan anak buah dari terdakwa Irfan Widianto. Tomsar sebelum bertugas di unit 1 Subdit Dirtipidum Bareskrim Polri, dan Tomsar ini dihubungi Irfan untuk datang ke TKP di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Sesampainya di TKP, Tomsar ini disuruh standby di salah satu lapangan yang ada di Komplek Polri tersebut. Dan ini keduanya hadir sebagai saksi di sidang lanjutan obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan. Jadi begitu banyak peran-peran anggota Polri, 4 orang diantaranya dihadirkan hari ini untuk dimintai kesaksian oleh JPU. Ketika tadi Prof Hipnu bilang bahwa peran-peran ini nantinya juga akan dilihat dan terus diungkap oleh di muka sidang, dan nanti juga akan berpengaruh terhadap masa hukumannya, begitu ya Prof ya? Ya, betul. Nah, ketika ini pengungkapan para anggota Polri di sini, apakah nantinya ada penolakan ketika dapat perintah dari atasannya atau tidak? Itu yang memang menjadi dasar pengungkapan dengan adanya CCTV yang dirusak atau dikatakan rusak, bahwa kena petir, tapi ternyata memang isinya juga masih bisa dilihat, walaupun seperti mana ini juga masih terus dikaji. DVR-nya pun juga diganti. Nah, ketika Prof melihat ini anggota Polri yang juga dihadirkan di muka sidang untuk peran-perannya diketahui, apakah nantinya kedua terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria akan mengajukan banding terkait dengan keterangan para saksi atau seperti apa? Terima-terima saja atau seperti apa? Ya, ya Mas. Seperti halnya pembuktian yang tadi. Ketika seorang saksi sudah menyampaikan di persidangan, disampaikan oleh penuntut umum, kemudian hakim mendengarnya, maka keterangan saksi ini nanti hakim akan menanyakan kepada terdakwa, apakah betul yang disampaikan oleh para saksi ini. Jadi akan mengkonfirmasi kembali begitu ya Prof? Konfirmasi, konfrontasi. Oh salahnya di mana? Nah, itu Mas, jadi memang kalau itu memang nanti ketika terdakwa itu menyatakan salah dan ternyata tidak ada bukti lain seperti yang disampaikan oleh saksi, ya itu hanya sebagai bentuk sanggahan. Tapi kalau sanggahannya ternyata itu ada bukti yang lain yang mungkin disampaikan oleh terdakwa, berarti apa yang disampaikan saksi tidak betul. Kan itu Mas. Ini sepertinya itu. Jadi sebagai bentuk hasil daripada keterangan saksi itu nanti akan dikonfrontasi dengan terdakwa yang ada. Oke. Dari sejumlah saksi yang sudah diminta keterangannya di muka sidang, beliau mengatakan kami diperintah oleh terdakwa. Terdakwa pun juga diperintah oleh atasannya, Ferdi Sambo. Ya. Ujungnya kemana gitu loh Prof? Ya, ujungnya itu kan perintah itu kan memang suatu untuk melakukan suatu kehendak kalau dalam ilmu hukum itu. Kehendak di sini adalah kehendak yang bertentangan dengan sifat melawan hukum. Nah, dalam hal ini adalah bertentangan dengan undang-undang. Nah, pertanyaannya sejauh mana perintah tersebut? Itu yang masih diselidiki, sejauh mana perintah itu dilakukan ya? Iya, dilakukan oleh para terdakwa tadi. Tadi saya katakan makanya, apakah sangat loyal, berarti dihancurkan Mas. Tapi kalau tidak loyal, karena kehendaknya, wah ini salah ini, cukup banyak mengikuti aja. Nah itu yang saya kira akan meringankan, bagus sekali nanti kalau dia membuktikan bahwa saya itu hanya ikut-ikutan, karena Anda sebagai bawahan.
saya tahu bahwa perintah ini adalah larangan, apalagi saya sebagai anggota Propam itu melanggar undang-undang, melanggar hukum yang selama ini kita lakukan untuk garis lain kepolisian dalam rangka untuk mengamankan barang bukti. Kok malah saya suruh menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti. Gitu loh Mas. Ini yang nanti akan terlihat seperti itu. Itu akhirnya kan semua menjadi alasan untuk supaya terhindar dari unsur subjektif tadi. Oke, itu yang memang menjadi perhatian begitu ya antara para saksi, terdakwa dan juga masyarakat yang menyaksikan Breaking News Kompas TV sidang kasus sama perintah penyidikan pembunuhan ini, walaupun ini perintah dari atasan-atasannya, tapi peran-perannya masing-masing yang memang terus akan digali di muka sidang. Prof, kita tahan sebentar, kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada Tifal Solesa di sana. Tifal, bisa Anda sampaikan seperti apa jalannya sidang lanjutan obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan, di mana saat ini juga ada 2 anggota Polri yang diperiksa, dimintai keterangannya? Betul, sidang sudah berlanjut lagi pada pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini yang sedang dimintai keterangannya sebagai saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria adalah Muhammad Munafri Bahtiar dan juga Tomser Kristianata. 2 anggota polisi ini adalah 2 orang yang mendampingi terdakwa Irfan Widianto saat berupaya mengamankan decoder atau DVR CCTV di pos petugas keamanan atau di security post Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ini tadi saya sepintas dengar dalam kurun 20 menit lebih proses permintaan keterangan ini dilakukan terhadap keduanya. Memang masih ada pendalaman atau penggalian materi yang disampaikan ataupun juga yang coba diupayakan oleh jaksa penuntut umum posisinya sejauh ini. Tapi yang sepintas saya dengar tadi bahwa Tomser dan juga Munafri ini menegaskan bahwa proses pengamanan DVR ini tidak menggunakan surat tugas yang seharusnya digunakan oleh Irfan dalam mengamankan DVR CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Hal lainnya juga disampaikan oleh keduanya tadi bahwa DVR atau decoder CCTV yang dibawa dari Kompleks Polri atau dari pos penjagaan di Kompleks Polri ini dibawa menggunakan kantong dan berisi 2 unit DVR. Itu datangnya dari Afung yang kemudian mengganti decoder tersebut. Decoder lama dengan decoder baru, dan decoder yang sebelumnya ini dimasukkan dalam kantong kemudian dibawa oleh Irfan Widianto dan kemudian diserahkan kepada petugas harian lepas PHL Dev Propam Polri atas nama Arianto. Baru sebatas itu yang saya dengar, dan ini juga masih terus berjalan proses permintaan keterangannya hingga saat ini. Kalau dihitung-hitung sampai dengan siang hari ini total sudah ada 4 dari 7 saksi yang sudah dimintai keterangannya di muka persidangan yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel dan juga Hakim Anggota Joyamto serta Hendra Yuristiawan. 3 saksi lainnya yang juga kita tunggu keterangannya atau penyampaian informasi di muka sidang ini adalah Abdul Zapar selaku petugas keamanan di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 1 petugas jaga juga yang akan dimintai keterangannya nanti adalah Marjuki serta buruh harian lepas atau teknisi Supriyadi. Terakhir kali kami menerima informasi bahwa seharusnya ada 10 saksi yang akan menyampaikan keterangannya di muka persidangan, tapi ada 3 orang yang dikabarkan tidak bisa hadir dalam sidang hari ini. Dari keterangan yang saya terima secara lisan tadi oleh salah satu jaksa kepada saya saat jeda persidangan tadi siang kira-kira pukul 1:30 siang waktu Indonesia bagian Barat, Seno Sukanto selaku Ketua RT di Kompleks Polri ini dilaporkan sakit begitu juga dengan Afung yang juga mengeluh sakit hingga tidak bisa hadir hari ini. Kabarnya ini dampak dari proses sidang panjang yang kemarin sudah dilakukan Afung sebagai saksi juga untuk terdakwa lain Irfan Widianto. Nah, 1 orang saksi yang berhalangan hadir juga hari ini adalah pekerja harian lepas di Div Propam Polri Arianto. Untuk jadwal sidangnya kapan lagi ini yang akan kita tunggu, terutama nanti dari majelis hakim apakah akan ada penjadwalan ulang untuk 3 saksi ini terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Kalau sedikit mereview apa yang sudah disampaikan oleh para saksi yang sudah dijelaskan dalam perjalanan sidang pagi hingga jelang siang hari tadi. Saksi pertama yang menyampaikan keterangan di muka sidang adalah Ari Cahya. Mohon maaf, maksud saya adalah nama saksi Aditya Cahya. Aditya Cahya ini menyatakan bahwa dalam keterangan yang disampaikan tadi
karena dia bergabung dalam tim khusus yang langsung menangani pembunuhan Yosua atas perintah dari Kapolri, tim khusus ini, maka dilakukanlah penyidikan. Nah, fakta yang mungkin terbilang baru terkait dengan hal ini adalah ia menyebutkan bahwa dalam proses penyidikan, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap 2 barang bukti dari tangan Baikuni Wibowo, yakni sebuah disk lepas atau flash disk dan juga disk keras atau hard disk. Nah, diketahui dalam hard disk milik Baikuni Wibowo ini terekam atau tersimpan data rekaman CCTV yang mengarah langsung gambarnya atau visualnya ini di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Duren 3 Jakarta Selatan, dan diketahui dalam visual itu kalau dari pengakuan Aditya, visualnya menunjukkan aktivitas saat keluar masuk terdakwa Ferdy Sambo dan juga terdakwa kasus pembunuhan Yosua Putri Chandrawati, serta terlihat aktivitas lalu lalang yang dilakukan korban Nopriansyah Yosua Huta Barat dari taman menuju kembali masuk ke dalam rumah. Itu kesaksian yang disampaikan terakhir oleh Aditya Cahya tadi di muka persidangan. Setelah itu saksi berikutnya adalah Acai, begitu nama panggilan dari Ari Cahya. Ia menyampaikan tadi dalam secara garis besar bahwa keterangan yang disampaikan Ari Cahya tadi di muka sidang, ia sama sekali merasa atau mengaku tidak mendapatkan arahan ataupun perintah tertentu dari Ferdy Sambo maupun Hendra Kurniawan maupun juga Agus Nurpatria berhubungan langsung dengan upaya mengamankan CCTV itu tadi. Itu keterangan yang berkali-kali disampaikan, bahkan coba dipertegas lagi oleh jaksa penuntut umum, dipertegas lagi pertanyaannya oleh kuasa hukum kedua terdakwa, bahkan dipertegas lagi pertanyaan itu oleh majelis hakim. Nah, soal keterangan-keterangan ini atau 2 keterangan yang terakhir kali disampaikan oleh 2 saksi tadi, untuk Aditya Cahya atau keterangan saksi Aditya Cahya, kedua terdakwa tidak keberatan, tapi tadi dari keterangan yang disampaikan ataupun pernyataan tegas yang disampaikan oleh terdakwa Hendra Kurniawan, ia menyampaikan bahwa tidak ada, ia hanya menegaskan bahwa tidak ada sangkut paut dirinya dalam upaya rancangan skenario pembunuhan Yosua. Itu penegasan yang disampaikan. Sementara untuk pernyataan Acai sendiri terakhir kali disampaikan pada siang tadi, baik itu Hendra Kurniawan maupun juga Agus Nurpatria, mereka menyatakan keberatan. Kenapa? Karena mereka menilai bahwa Acai sebetulnya sudah menerima arahan dan menindaklanjuti permintaan Sambo lewat Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, baik lewat sambungan telepon terutama, terlebih saat Acai berada di Bali di tanggal 9 Juli 2022 untuk meminta mengamankan rekaman CCTV dan juga DVR yang berada di divisi, saya ulangi, yang berada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Sekarang tinggal sisa 3 saksi lagi dan kita masih menunggu apalagi respons yang akan disampaikan oleh Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria atas pernyataan kesaksian dari 2 saksi yang sedang berjalan sampai dengan saat ini. Reza. Baik, terima kasih. Tifal Solesa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, Tifal. Dan saudara, breaking news, Kompas TV sidang kasus sama perintah penyidikan pembunuhan masih akan kembali dengan rekan saya Rahmat Ibrahim dan juga Profesor Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana unsur. Tetaplah bersama kami. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Lezat litur kebaba. Dan badaca pandang padang. Siap-siap, inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja.
Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Anda kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Rahmat Ibrahim. Yang Anda saksikan adalah visual pemeriksaan saksi dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Ada sekitar 7 saksi yang dihadirkan hari ini karena 3 saksi lainnya yang dijadwalkan berhalangan untuk hadir. Kembali kami sampaikan bahwa bersama kami dalam Breaking News Kompas TV ada Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman yang sudah bergabung. Kita akan membahas soal bagaimana sebetulnya sidang kasus perintangan penyidikan dan juga kaitannya dengan sidang kasus pembunuhan berencana. Prof. Hipnu dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Kini Prof, tadi kita dengarkan bersama ada beberapa poin yang disampaikan oleh saksi. Tapi yang menarik tadi soal adanya bantahan kesaksian yang dibantah oleh terdakwa. Kalau Anda melihat bagaimana sebetulnya ketika ada bantahan, ini hakim melihatnya seperti apa, Prof? Ya, kita kalau melihat seorang terdakwa namanya membantah, menghindar, itu suatu yang biasa. Pertanyaannya, membantah, menghindar itu kalau dalam suatu pembuktian di perkara pidana harus didukung dengan 2 alat bukti, kan gitu kan. Nah, disinilah maka tadi pertanyaannya adalah konfrontasi dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Karena kesaksian yang dihadirkan oleh penuntut umum itu adalah kesaksian yang mengetahui, melihat adanya suatu tindak pidana. Jadi nggak mungkin seseorang penuntut umum, jaksa penuntut umum menghadirkan suatu saksi yang tidak mengetahui apa-apa. Kan gitu. Karena dia mengetahui dan melihat, itu wajib hukumnya menyampaikan di dalam persidangan. Itu yang pertama. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau terdakwa membantah? Lah, bantahan itu, maka di sini suatu bantahan itu akan bernilai apabila ada suatu bukti pendukung. Karena apa? Keterangan dari saksi yang disampaikan adalah ada bukti pendukung dan dia sudah di BAP dan penuntut umum sudah suatu merangkai antara keterangan saksi dengan saksi yang lain itu ada suatu hubungan ya. Dari suatu cerita adanya suatu obstruction of justice kan itu, sehingga yang perlu sampaikan kalau memang seorang terdakwa itu membantah perlu penasihat hukum mendapat ataupun mencari bukti-bukti atas ucapannya terdakwa sehingga dari keterangan tersebut bisa ternyata keterangan yang disampaikan oleh saksi salah, keterangan yang disaksikan oleh terdakwa ternyata benar kan, ternyata sama-sama bersikeras. Nah, untuk bersikeras inilah maka adu kekuatan bukti pendukung. Nah, disinilah hakim akan melihat, yang disampaikan saksi ada ternyata tidak betul. Ternyata disampaikan oleh terdakwa yang betul, dan sebaliknya begitu. Atau bukan sebaliknya. Disinilah maka dalam suatu pembuktian ini adalah persidangan itu uji. Oke, kalau tadi di pembuktiannya apakah cukup misalkan dengan keterangan kan terdakwa ada 2, misalkan dua-duanya membantah dengan 2 keterangan dari terdakwa,
Atau harus didukung juga dengan keterangan misalkan ada bukti dokumen atau keterangan saksi lainnya justru, Prof? Ya, kita kembali lagi ke teori lagi. Kan alat bukti itu yang terakhir adalah di KUHP namanya keterangan terdakwa. Keterangan itu bisa pengakuan, bisa pengingkaran. Itu Mas. Lain dengan zaman HR. HR adalah suatu pengakuan. Kalau sudah ngaku, misalkan apa yang disampaikan itu salah ya udah bukti. Tapi sekarang enggak. Keterangan terdakwa bisa pengakuan, bisa pengingkaran. Lah, kalau toh seandainya itu mengingkar dari keterangan yang disampaikan oleh saksi, maka terdakwa harus menguatkan bukti yang diucapkan. Disinilah nanti penasihat hukum pasti mencatat apa yang disampaikan sehingga nanti sampaikan pada majelis, ini loh yang disampaikan terdakwa adalah bukti dukungan. Sehingga saksi yang diberikan sampaikan dalam persidangan adalah tidak betul. Oke, yang juga menarik tadi dalam kesaksian salah satu saksi Ali Cahya Nugraha yang soal ini lokasi CCTV itu, Prof, bahkan sempat diminta jujur oleh JPU, oleh penuntut umum. Ini bagaimana? Kan sebetulnya kalau saksi yang dihadirkan oleh JPU tentu sudah ada dalam BAP keterangan-keterangannya, Prof ya? Betul. Iya. Nah, kalau tidak sesuai itu bagaimana jadi? Ya, disinilah tadi adalah suatu dalam rangka untuk mencari suatu kebenaran material. Jujur berarti ada suatu pada saat pemeriksaan pemberkasan mungkin bisa dikatakan juga kurang teliti. Bisa jadi. Sehingga begitu disampaikan dalam suatu persidangan ternyata tidak sesuai dengan dalam BAP. Kan gitu Mas. Iya. Bisa jadi itu. Makanya disinilah di dalam suatu persidangan itu adalah sebetulnya meng-cross-check kembali dari berita acara pemeriksaan yang oleh Bariskim, kemudian dituangkan dalam surat dakwaan, diperiksa kembali di dalam persidangan sini. Yang mana, apakah mengacu pada berita acara pemeriksaan, apakah yang diketerangan pada saat ini. Kan itu loh. Kalau saya melihat yang dipakai yang pada saat ini, yang diucapkan, kan itu loh, dalam persidangan. Karena itulah yang didengar semua orang, baik hakim, baik penuntut umum maupun jaksa. Jadi di BAP itu apakah tidak digunakan sebagai pembanding atau seperti apa di mata hakim nantinya? Kalau menurut saya Mas, di dalam konteks suatu pembuktian, BAP itu hanya sebagai bahan. Bahan ibaratnya yang 90% sudah matang. Makanya di dalam persidangan ini diurai kembali. Itu Mas. Paham kira-kira? Bahan pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Bariskim, kemudian pengacara itu bahan mentah yang kemudian diuji dari berbagai dimensi, baik dimensi bukan dimensi, pemikiran penuntut umum, pemikiran hakim, juga pemikiran para penasihat hukum. Gimana ini berita acaranya pada waktu itu? Kan gitu kan? Bagaimana surat dakwaan ini dinilai? Makanya yang dipakai itu sebetulnya dipakai dalam hari ini dalam pemeriksaan saksi. Karena saksi Mas adalah sudah disumpah akan memberikan keterangan sebenarnya di bawah Al-Quran loh ya. Nah itu loh. Sehingga baik, Prof, kalau boleh saya menyinggung soal ini psikologinya dari saksi, karena ia dimintai keterangan sebagai saksi untuk terdakwa yang jabatan dan pangkatnya di atas mereka nih. Bagaimana Anda melihat nanti kualitas kesaksian mereka? Apakah psikologi ini bisa berpengaruh tidak sih, Prof? Kalau boleh saya singgung soal psikologi? Ya. Dalam hukum pidana kalau sudah masuk pembuktian adalah bicara equality before the law. Yang bicara di sini adalah benar dan tidak. Sehingga kami harapkan sudah tidak ada lagi psikologi kekuasaan atau hierarki. Karena dalam hal ini pertanggungjawaban criminal responsibility ini adalah pertanggungjawaban pribadi. Kan itu. Jadi jangan sampai karena menutup-nutupi pimpinan, terdakwa sendiri menjadikan suatu beban. Ada suatu penanggung jawab atas suatu kesalahan. Itu yang tidak bisa. Harus semua sama, apakah itu pangkatnya jenderal, kombes, ya, apakah barada, semuanya sama. Karena pertanggungjawaban pada masing-masing pihak sebagai terdakwa. Nggak ada yang membantu, nggak ada. Apakah itu atasannya sudah nggak ada. Yang membantu adalah pembuktian bahwa mereka tidak ada kehendak seperti yang diinginkan oleh pimpinan. Itu Mas. Oke, karena ini juga yang menarik kan, Hendra Kurniawan ini belum juga di sidang etik, sementara yang menjadi saksi di persidangan
anggota Polri nih, jadi bagaimana equality law-nya, apakah berpengaruh juga bagi psikologi mereka, psikohierarkinya, atau seperti apa sih? Itu yang jadi tanda tanya kita semua, Prof. Ya, kalau toh belum di sidang etik, karena sekarang sudah sebagai terdakwa, saya kira etik sudah tidak bermakna lagi. Karena etik kan di atas suatu etik itu di bawah suatu perbuatan melanggar undang-undang. Sehingga dikatakan kalau melanggar undang-undang, apalagi kaitan obstruction of justice, pasti melanggar etik. Tapi kalau melanggar etik, belum tentu melanggar undang-undang lebih tinggi. Nah, ini harus dipahami. Sehingga menurut saya masalah sidang etik sudah kita abaikan. Ini adalah masuk suatu pidana. Udah masuk pidana ya, jadi beda. Ya, artinya ini lebih ingkrah, kekuatannya lebih tinggi. Iya. Baik, Prof, saya juga ingin kembali sampaikan kepada pemirsa Kompas TV di sidang obstruction of justice hari ini untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ini sedianya menghadirkan 10 saksi, diantaranya Aditya Cahya, kemudian Tomser Kristianata, ada Munafri Bahtiar, Ari Cahya Nugraha alias Acai, kemudian ada Arianto, Abdul Zafar, dan Marjuki, kemudian ada Chong Ju-fung, Supriyadi, serta Seno Soekarto. Tapi ada 3 saksi yang hari ini berhalangan untuk hadir di sidang. Nah, Prof, ini kan untuk obstruction of justice ada 7 terdakwa dengan Verdi Sambo ya. Artinya saksi yang akan dihadirkan oleh penuntut umum tentu sama dari setiap terdakwa karena berkaitan tadi di kasusnya. Ini bagaimana sebetulnya strategi jaksa ataupun juga majelis hakim, karena kan kualitas saksi ini dipertaruhkan sekali, sedangkan mereka soal kesehatan, menjalani sidang yang sepanjang hari, bahkan 2 hari berturut-turut, itu bagaimana, Prof, sebetulnya berpengaruh pada kualitas kesaksiannya mereka, Prof? Ya, disinilah memang menjadi pemikiran bersama ya. Sekarang bagaimana juga bagi seseorang yang menghadirkan, dalam ini adalah penuntut umum ya paling tidak menjaga segi logistiknya. Demikian juga penasihat hukumnya. Karena memang betul bahwa sidang ini memang hampir kesaksiannya sama. Memang kan perbuatannya sama kan itu. 1 pembunuhan berencana, 2 obstruction of justice. Dan pelakunya itu semua. Dan saksinya ada di sana semua kan itu kan. Jadi satu saksi bisa menjadi sebagai saksi berbagai suatu subjek hukum pelaku pidana. Demikian juga seorang tersangka menjadi saksi berbagai subjek tidak pidana. Ini yang menarik. Jadi saling menjadi saksi, saling menjadi tersangka. Nah, disinilah makanya mencoba dari aspek sosiologis ya. Perlu adanya suatu suatu harus ada terobosan nggak sih, Prof? Nggak bisa, karena kita cepat. Cepat, kan sidang ini harus cepat, sedang biar ringan. Ingat loh, ini mendapat perhatian masyarakat. Bahkan tadi saya katakan, di dalam suatu upaya paksa di pengadilan negeri, itu hanya punya waktu 90 hari, sesuai dengan tenggat waktu penahanan yang diperintahkan oleh undang-undang. Kan itu. Kalau kemarin Bareskrim punya waktu 60 hari, tapi nggak 60 hari juga sama dilimpahkan, kemudian jaksa itu punya 50 hari, tapi hanya 2 minggu, lah ini hakim punya waktu 90 hari. Mudah-mudahan tidak sampai 90 hari sudah diputus. Gitu Mas. Sebab kalau sampai lebih 90 hari, para terdakwa ini harus dikeluarkan. Tapi bukan bebas, tapi menjadikan sulit nanti ketika dihadirkan dalam suatu persidangan. Yang alasan sakit lah, yang luar kota lah, yang ngurus anaknya lah, dan sebagainya. Iya. Itu karena ada 1 saksi yang kemarin diminta keterangan sepanjang hari, dan hari ini berhalangan karena kecapean sidang kemarin. Nah ini yang harus dipikirkan juga ke depannya ya, Prof ya? Iya, saya harus dipikirkan. Ini saya kira dari pihak penuntut umum juga memikirkan, penasihat hukum memikirkan untuk tetap fit pada situasi kondisi untuk memberikan keterangan yang sempurna. Sebab kalau memang tidak fit ya akan menjadi kurang baik. Kurang baik itu artinya bisa mungkin bukti-bukti yang harusnya disampaikan mungkin menjadi lupa kan itu loh. Atau bukti-bukti yang disampaikan ternyata keliru dan sebagainya. Ini yang betul sampaikan masih Ibrahim tadi dalam kondisi seperti ini, apalagi cuaca hujan mendung ini perlu ada suatu antisipasi kesehatan di masing-masing pihak. Yang juga jadi pertanyaan, apakah nanti sidang obstruction of justice ini dalam pemeriksaan saksi bisa menjadi fakta baru untuk kasus lainnya, di kasus pembunuhan berencana, apakah bisa seperti itu atau tidak? Kita akan bahas, Prof, nanti usai jeda. Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak.
Pemirsa Kompas TV, jangan kemana-mana. Oxivit. 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 Oxivit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxivit. Dexa. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All New Limo Pizza! Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza, selalu lebih puas. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Sidang perintangan penyidikan dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria masih berlangsung hingga sore hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, dalam kesaksiannya, Ari Cahya Nugraha atau Acai menyebut dia ikut mengangkat jenazah Yosua Huta Barat ke mobil ambulans. Selain itu, Acai juga menyampaikan alasan kenapa dia memerintahkan Irwan Widianto untuk datang ke Duren 3. Karena banyak orang yang mengangkat jenazah siapa saja saat itu? Karena saudara kan diminta bantu. Iya. Padahal saya bersama anggota Polres yang mulia. Anggota Polres. Betul. Bukan dilakukan oleh petugas dari ambulan. Petugas ambulannya cuma 1 orang yang mulia. Cuma 1 orang. Cuma 1 orang. Sekaligus nyetir dia. Baik. Ada juga
pernyataan saudara ya yang menyatakan kan artinya kan sebelum saudara berangkat ke Bali tanggal 9 Juli paginya. Siap. Itu kan saudara sudah melihat sebuah peristiwa kan, 2,5 jam lebih tadi kan, ada peristiwa orang mati kan begitu. Siap yang mulia. Informasi sementara yang saudara terima adalah ada tembak-menembakkan dari Rizky sama si Baradae tadi kan. Siap. Informasinya seperti itu. Nah pertanyaannya, ketika saudara diminta untuk ke Duren 3 oleh terdakwa Agus Patria ya, saudara mengatakan saudara langsung melanjutkan perintah itu kepada Irfan. Apakah karena Irfan saat itu yang saudara ajak? Mohon izin yang mulia. 8. Siap. Untuk kasubnit saya cuman itu yang mulia. Biasanya hari-hari memang saya kalau perintah dari siapapun ke Irfan. Jadi karena Irfan itu adalah anggota saudara, maka hanya Irfan yang saudara minta untuk hadir di sana. Siap yang mulia. Artinya kan saudara tahu persis bahwa kenapa terdakwa Agus Patria ini minta kepada saudara agar ke sana, karena sehari sebelumnya tanggal 8 saudara sudah tahu malamnya ada peristiwa matinya orang itu kan? Mungkin yang mulia. Bukan mungkin. Yang saudara kan masa bisa jadi seperti itu. Seorang penyidik masih menjawab mungkin. Bisa jadi seperti itu yang mulia. Ya. Itu ya. Siap yang mulia. Nah terkait dengan soal tadi kan disinggung-singgung jauh oleh penuntut umum. Pengetahuan saudara terkait dengan soal agar screening CCTV yang ada di sana itu, coba deh saudara terus terang deh kalau memang saudara mengetahui. Itu tadi cuplikan kesaksian dari Ari Cahya Nugraha soal ia yang mengetahui bagaimana yang terjadi di Duren 3 pasca peristiwa kematian Brigadir Yosua Huta Barat, kemudian juga tadi sempat membantu bagaimana mengangkat jenazah Yosua untuk dimasukkan ke dalam ambulans, kemudian ini juga meminta Irfan untuk datang ke Duren 3. Kita kembali bahas soal kesaksian tadi bersama dengan Prof. Hibnu. Prof, tadi kita simak bersama kesaksian dari Ari Cahya Nugraha soal dia juga mendapatkan perintah dan memerintahkan kepada terdakwa nih Irfan Widianto. Bagaimana sih kalau Anda lihat maksud dari pertanyaan majelis hakim ini mengarah kemana sebetulnya, Prof? Ya, sebetulnya kalau kita lihat tadi mengarahnya itu sebetulnya peran apa yang disampaikan oleh saksi tadi. Artinya bahwa saksi itu memahami perintah yang dilakukan oleh atasannya atau tidak. Ini yang saya melihat sekilas seperti itu. Sehingga perintah ini yang menjadikan bahwa dia itu memang mungkin tidak tahu. Makanya sekarang hanya dihadirkan sebagai saksi. Nah, itu loh. Atau juga karena memang sama sekali bahwa dia hanya diperintah, tapi bukan dalam arti menghalang-halangi. Tapi perintah dalam suatu perbuatan pidana, ada suatu perbuatan pidana, tapi untuk dalam rangka membersihkan, menyatukan dan sebagainya gitu. Ini yang harus kita pahami. Jadi bukan suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan, enggak. Tapi adalah bagian di luar kehendak, tapi bukan suatu kejahatan. Kan bisa terjadi. Okay. Pertanyaannya kenapa sekarang hanya sebagai saksi kan itu loh. Iya, karena betul. tadi kan tahu ada mobil dan sebagainya. Tapi ini ada suatu peristiwa pidana. Tapi yang bersangkutan nggak ngerti apa yang terjadi pada saat itu. Taunya adalah ada mobil, ada jenazah untuk mengangkat dan sebagainya, selesai. Jadi kehendak untuk melakukan suatu kejahatan, kehendak untuk merintangi, kehendak untuk menyembuhkan nggak ada. Hanya mengetahui adanya suatu peristiwa. Makanya pada siang kali ini dihadirkan oleh penuntut umum sebagai saksi. Baik, Prof. Jadi ini garis besar atau benang merahnya, saksi ini tidak melaksanakan perintah yang merusak alat bukti, merintangi penyidikan. Tidak seperti itu ya, Prof, dia melaksanakan perintahnya? Enggak seperti itu. Jadi
perbuatan pidana sudah terjadi semua. Tapi saksi ini mengetahui ada suatu akibat dari perbuatan pidana tadi, makanya untuk dalam rangka, oh ini mobilnya untuk mengangkat dan sebagainya. Jadi suatu yang dipisahkan. Seseorang yang mengetahui dan tidak mengetahui, tapi ada suatu perbuatan pidana yang sebelumnya tidak tahu sama sekali. Nah, ini arahnya seperti itu. Kalau jadi, tadi perbuatan pidana sudah selesai. Untuk Irfan Widianto, ketika ada perintah dari atasannya langsung, ada perintah dari atasan-atasannya lagi. Nah itu bagaimana? Jadi apakah ini bisa jadi untuk meringankan Irfan Widianto atau seperti apa sebetulnya, Prof? Ya, dalam suatu perbuatan pidana kan ada suatu pertanggungjawaban konkursus ya, pertanggungjawaban bersama kan di situ nanti. Kan di situ ada suatu perbuatan di antara dilakukan. Nah, disinilah nanti tanggung jawab, kalau istilah perdata tanggung renteng kan ya, tanggung renteng bersamaan. Kalau pidana kan enggak kan, juga dilihat perannya kan itu. Di sini kalau yang diperintah atas perintah tadi ya, mengetahui ada yang suatu kejahatan masuk. Makanya di sini pemahaman yang diperintah atas perintah itu tahu nggak bahwa ini adalah merusak barang bukti, bahwa ini kehendak yang dilakukan atas pimpinan itu adalah kaitannya dengan merusak barang bukti, memindahkan barang bukti. Dan ini kehendak. Makanya di sini nanti akan tahu sebetulnya ketika nanti pemeriksaan para terdakwa, Mas. Tapi kan terakhir. Nah, itu. Baik. Terakhir. Prof, kami juga memiliki cuplikan kesaksian dari Ari Cahyanugraha yang lainnya yang mengaku melihat langsung jenazah Brigadir Yosua tergeletak di bawah tangga di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan saat dipanggil Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Hal itu terungkap di persidangan siang tadi ketika Aceh menjadi saksi dalam kasus obstruction of justice Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Kami hadirkan cuplikannya untuk Anda. Sambo menelepon saudara kenapa? Tidak menjelaskan ada apa, hanya meminta saya datang ke rumah. Meminta saudara datang ke rumah siapa? Ke rumah Pak FS. Ke rumah Freddy Sambo. Mau ngapain? Tidak tahu, beliau tidak menjelaskan. Baik, sudah sampai di sana, lalu apa yang saudara dengar? Kami tidak langsung sampai di sana, Bapak. Jadi kami sempat ke rumahnya beliau dulu yang di Bangka. Oh, ke tempat lain dulu. Iya. Lalu dengan siapa saudara ke sana? Dengan AKP Irfan. AKP Irfan. Kemudian lanjutkan ceritanya. Sesampainya di sana, karena tidak ada aktivitas sama sekali. Ya. Kami menelpon supir beliau atas nama Daden. Menelepon supir namanya siapa? Daden. Lalu apa kata Daden memberitahu kepada saudara apa? Saat itu tidak langsung diangkat. Lalu 5-10 menit berikutnya yang bersangkutan telepon saya jelaskan bahwa saya diperintah Bapak untuk Pak FS untuk ke rumah, namun saya tiba di kediaman yang di Bangka tidak ada aktivitas. Terus? Tanyakan posisi Bapak di mana gitu. Terus? Daden menyampaikan kalau posisinya di Duren 3. Terus? Ya, sampai di sana kami menghadap beliau di rumah melalui pintu garasi. Menghadap beliau? Iya, melalui pintu garasi masuknya. Lalu ketemu beliau? Ada beliau sedang sendiri dalam posisi duduk memakai kaos coklat dan celana PDL. Oke. Saya kakinya luka, posisi sedang merokok. Ketemulah beliau, berdua saudara dengan saksi satu lagi. Ketemu. Baik. Apa kata dia setelah bertemu? Saat saya melewati pagar karena beliaunya masih merokok sendiri dengan wajah yang muka merah dan muka merah, tegang. Lalu setelah suasana dengan itu, saya beliau saya tanya izin ada perintah. Ya. Beliau ke dalam. Mengajak ke dalam. Ke dalam mana ini? Melalui datang saudara bertiga tadi masuk melalui dapur ya? Melalui dapur. Lalu apa yang dia jelasin? Masuk, beliau saya di belakang ya. Ya. Setelah sampai di dapur,
Dari dapur posisinya ke ruang tengah terlihat ada seseorang tergeletak mulai dari paha sampai kaki di sebelah tangga. Jarak saudara itu ada beberapa meter atau samar-samar melihat yang tergeletak itu? Sekitar 5 meter mungkin. Oh, terlihat Bapak. jelas ya, samar. Tergeletak, lalu ketemulah yang namanya yang memanggil saudara tadi. Ketemu Pak Ferdi Sambo, ketemu. Apa yang dia jelasin? Pada saat saya bertanya, posisi masih di dapur, mohon maaf Jenderal, itu siapa? Kurang lebih seperti itu. Beliau sampaikan itu Joshua. Ya. Kemudian saya tanya kenapa? Dia sudah kurang ajar, dia melecehkan ibu. Oke. Siap, kurang ajar melecehkan ibu. Terus terjadi tembak menembak dengan Richard. Oke, apalagi ceritanya? Saat dari ruang dapur mau masuk ke ruang tengah, sempat ketemu dengan Pak Karo Provos yang lebih dulu ada di sana karena di dalam sudah banyak orang, Bapak. Oh, sudah banyak orang. Sudah banyak orang. Karo Provos. Ya. Itu siapa? Pak Beni. Oke. Lalu sudah melihat, lalu dia lanjut cerita berhadapan dengan saudara pada saksi saat kan? Pak Ferdi Sambo maju lagi, Ya. karena Pak Beni lihat saya sempat ditanya kamu siapa, saya sampaikan saya Ari Cahya, kemudian kenapa bisa datang ke sini, saya ditelepon saya tunjuk Pak Ferdi Sambo. Oke. Baik. Dilanjut cerita oleh Ferdi Sambo, apa kata dia terkait dengan pemanggilan pada saudara? Tidak ada, saya hanya beliau di belakang pada saat selesai melihat jenazah tersebut, karena di situ posisinya ada Ricky, saya sempat dia juga menghampiri Pak Ferdi, kemudian saya tanyakan kepada Ricky, Ki ada apa? Saya bilang, terus kurang lebih dia menceritakan bahwa terjadi tembak menembak. Saya tanya yang menembak siapa? Dia menunjuk ke arah Richard. Karena saya tanya, saya nggak kenal Richard, jadi saya tanya kamu Richard? Yang bersangkutan mengiyakan, kemudian ini ada apa? Lebih seperti itu. Tembak menembak Pak, tapi dia nembak saya duluan. Ke atas si Richard ini Richard. ya? Nah, saudara saksi kenal seseorang yang bernama Afung? Saya tahu. Apa posisi dia? Apakah sering dipakai oleh tim saudara saksi? Enggak, pernah membantu memasang CCTV di salah satu rumah pejabat Polri itu aja. Bukan rekanan ya? Tidak. Kemudian kembali ke BAP saksi nomor 15. Ini agak aneh. Baru pertama kali saudara saksi datang tapi sudah memantau CCTV. Sementara kedatangan saksi bukan sebagai penyidik. Untuk apa saudara saksi melihat-lihat CCTV? Kan kelihatan Pak. Posisinya besar. Kayaknya bukan hal yang aneh Pak. Apakah ada juga... Bapak juga pasti masuk ke ruangan sini kan ngeliat-lihat juga. Jadi kan bukan sesuatu yang aneh. Maksud saya apakah ada memang karena fungsi pekerjaan saudara saksi terkait CCTV? Ya harusnya melihat sebuah tindak pidana tersebut itu kan bisa mendukung. Yang ada di kepala saya seperti itu dong Pak. Oh begitu. Cukup yang mulia? Itu ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi. Tadi kan saudara mengganti, nggak merusak. Saudara katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV. Harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Ini kan yang lama. Yang lama, nah, Pak. dicopot. Ya. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Iya. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada Pak. Cukup majelis. Tidak ada Pak. Itu ya. Ini sebenarnya akan nyambung-nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu karena
apa pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah, dalam kasus seperti ini sekarang ini, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya, digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu, Pak. Ya gitu ya. Iya, Pak. Artinya kalau aman-aman aja untuk apa diganti, kan begitu ya mestinya. Logikanya Siap, begitu ya. Betul yang mulia. Begitu ya, baik. Cukup ya? Ya. Itu tadi beberapa cuplikan keterangan dari Ari Cahya Nugraha. Kami masih bersama dengan Prof. Hipnu. Prof, ya. Jadi kan biasanya CCTV itu sebagai alat bukti ya, untuk membantu mengungkap sebuah kasus kejahatan. Nah, kalau kasusnya sendiri perusakan CCTV, perusakan barang elektronik, perintahan penyidikan, jadi bagaimana? Apakah ini akan semakin sulit untuk mengungkap, atau tadi dari keterangan saksi, keterangan terdakwa bisa terungkap benang-benangnya seperti apa, Prof? Ya, tidak sulit, Mas. Terkait dengan elektronik, sepanjang itu masih ada, walaupun sudah dihapus, providernya masih ada. Makanya pertama kali kita muncul seperti itu diskusinya, bahwa kejahatan yang ada di Duren 3 ini adalah kejahatan yang menggunakan menghilangkan barang bukti. CCTV walaupun sudah dihilangkan, pasti ada sirkuit bukti yang ada di pintu, ada di pagar dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi, sehingga tidak ada kejahatan yang sempurna, kan begitu. Tadi pertanyaan hakim betul bahwa sekarang penggantian, apakah penggantian itu ada maksud atau tidak? Pasti penggantian itu ada maksud. CCTV dipasang di rumah itu, apapun siapapun masih berani masang, itu dalam rangka keamanan. Nah, itulah keamanan, pencurian dan sebagainya. Sehingga kalau diganti itu ada masalah, mati atau ada faktor X, kan itu. Nah, ini akan pertanyaan jadi. Dengan demikian, penggantian itu sudah bagian dari suatu perbuatan kehendak untuk menghilangkan barang bukti atau menyamarkan barang bukti. Baik, itu tadi kan CCTV kan selama ini menjadi alat bukti yang membantu polisi untuk bisa mengungkap kejahatan. Dengan CCTV bisa jelas, tapi untuk ini kasusnya justru perusakan CCTV-nya. Jadi bagaimana sebetulnya untuk mengungkap terang benderang kasus ini. Dan pemirsa Kompas TV, saat ini pemeriksaan saksi untuk Munafri Bahtiar dan juga Tomser Kristianata sudah selesai dilakukan. Dan ini berlanjut ke saksi berikutnya. Saksi Munafri Bahtiar dalam kesaksian mengaku mendengarkan percakapan antara terdakwa Irfan Widianto dengan terdakwa Agus Nurpatria mengenai perintah ambil penggantian DVR CCTV di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Saksi Munafri juga melihat saksi Afung sedang mengganti CCTV. Kita simak bersama kesaksian dari Munafri Bahtiar. Pak Saksi Munafri, itu gimana? Dengan keterangan tadi hampir sama atau ada yang beda nih? Sama Bapak. Siap. Sama ya? Sama. Jadi pada saat Pak Agus Nurpatria merangkul Pak Irfan, menunjuk CCTV itu Pak Saksi juga lihat? Saya di belakangnya. Di belakang? Saksi dengar juga? Dengar. Bahasanya bagaimana? Bahasanya ambil dan ganti DVR. Ambil dan ganti? Siap. Oke. Pada saat Afung mengambil dan mengganti itu Saksi lihat juga? Saya melihat hanya sepintas, masuk ke toilet juga. Saksi melihat sepintas? Ya. Pas ke toilet itu Saksi lihat di sana juga ada DVR tadi? Ada. Yang lama tadi? Ada. Oke. Kemudian pas diserahkan oleh Afung kepada Irfan, itu Saksi lihat? Saya melihat. Melihat juga? Melihat. Diserahkan kepada Haryanto PHL? Jadi setelah Ari sudah datang, Afung sudah selesai mengganti DVR di dalam. Jadi saya melihat Afung keluar bawa kresek hitam dan digabungkan dengan kresek yang diambil dari rumah Pak Ridwan. Berarti ada 2 kresek ini? Ada 2 kresek. Dijadikan satu? Dijadikan satu. Saksi tahu nggak yang dibawa
dari Pak Ridwan Soplanin ini tahu isinya apa? Saya tidak tahu isinya. Tidak tahu, cuma kresek Cuma ini dia. kresek. Akhirnya si Ari datang dengan menggunakan sepeda motor. Ada satu lagi pertanyaan saya. Tadi kan saksi berdua ini dihubungi oleh Pak Irfan suruh datang ke Komplek Polri Duren 3. Itu pas di sana saksi nggak nanya ke Pak Irfan, ngapain kita di sini Pak? Kan gitu. Nggak nanya atau ada perintah apa? Saya tidak nanya. Tidak nanya. Tidak Pak nanya. Irfan juga nggak bilang apa? Pak Irfan juga bilang apa? Dia dengan sibuk menelpon aja. Saksi Thompson juga nggak tahu? Siap. Oke. Kemudian pada saat setelah diambil tadi CCTV DVR itu, sebelum diambil DVR, saksi berdua ini ada nggak mengecek, melihat rekaman CCTV yang ada di DVR sebelum itu? Saya tidak lihat. Saya hanya melihat ada monitor di dalam. Tapi rekamannya nggak saksi? Rekamannya saya tidak tahu. Tidak tahu. Saksi Thompson juga tidak tahu. Tapi yang pasti pada saat itu hidup ya? Hidup. Layarnya hidup? Layarnya hidup. Layarnya hidup menyala. Rekaman gambarnya ada ya? Ada. Jadi mohon izin, jadi pada saat Pak Irfan sampai, kita jalan bertiga, Pak Irfan di depan, kami berdua di belakang Pak Irfan, lalu Pak Irfan menghampiri Pak Agus, salaman, lalu dirangkul Pak Irfan. Pak Agus sambil menunjuk arah CCTV yang ada di komplek di lapangan basket, sambil berkata ambil dan ganti DVR. Ini yang menyampaikan Pak Agus. Iya, Pak Agus terdakwa itu ke Pak Irfan. Pak Irfan. Merangkul begini, tangannya sambil menunjuk. Yang menunjuk berarti Pak Agus. Pak Agus. Yang ditunjuk DVR atau CCTV? CCTV yang ada kamera. di kamera. Kamera. Terus kameranya yang mana? Ada nggak dicek berapa kamera yang ada di sana? Yang saya lihat hanya ada satu. Satu kamera. Satu kamera. Yang ditunjuk tadi kan sambil merangkul tadi menunjuk. Sambil itu. merangkul, menunjuk. Jadi posisi kamera itu ada di atas gapura masuk lapangan basket Komplek Polri. Mengarah kemana kamera tersebut? Mengarah ke jalan samping. Jalan samping kemana? Gangnya rumah Pak FS. Gangnya rumah Pak FS. Mengarah ke sana kamera itu. Itu yang ditunjuk. Iya. Hanya satu itu yang ditunjuk sama Pak Agus. Pak Agus ya. Kemudian itu perkataannya bagaimana tadi? Ambil dan ganti DVR. Ambil dan ganti di DVR. Itu yang disampaikan Pak Agus ke Pak Irfan. Pak Irfan. Pak Irfan apa jawabannya pada saat itu? Pak Irfan pada saat itu saya tidak dengar apa, lalu Pak Irfan dan Pak Agus berjalan mengarah ke rumah Pak Ridwan. Pak Ridwan. Pak Ridwannya siapa? Kasat Reskrim. Kasat Reskrim. Rumahnya di mana? Di samping rumah Pak FS. Di samping, bersebelahan dengan rumah Pak FS. Betul. Terus ini masih dirangkul ini? Enggak. Dirangkul itu pada saat menunjuk dan mengatakan ambil dan ganti DVR. Setelah jalan, lalu biasa saja. Nah, setelah itu tidak tahu pembicaraan apa lagi yang kami dengar. Saksi ikut juga ke rumah Pak Ridwan? Tidak. Setelah Pak Irfan dan Pak Agus berjalan mengarah ke rumah Pak Ridwan, kami masuk ke dalam lapangan basket Komplek Polri. Oh, saksi berpisah dengan Pak Irfan berarti dengan Pak Agus? Betul. Saksi di lapangan ngapain? Standby. Standby aja, belum ada untuk, kan tadi saksi udah dengar untuk ambil DVR. Itu saksi udah belum melakukan apa-apa? Belum ada. Kemudian lama nggak balik lagi Pak Irfannya? Selang berapa lama Pak Irfan balik sendiri. Pak Agus nggak ada? Pak Agus nggak ada. Balik Pak Irfan balik sendiri, berjalan masuk ke pos satpam. Terus itu juga kita tidak tahu Pak Irfan ngapain di sana. Setelah itu Pak Irfan keluar mengajak kami keluar dari Komplek Polri. Saksi. Pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin gak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak.
mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All New Limo Pizza! Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Hey! Ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Hendra ya, sudah didengar keterangan para saksi ini. Tanggapan saudara ada keberatan terhadap keterangan saksi ini? Izin yang mulia, karena saya tidak pernah tahu dan mendukung. Tidak keberatan ya. Saudara Agus, terdakwa Agus. Siap, izin yang mulia, kami keberatan dan menolak sepenuhnya keterangan saksi. Tidak ada satupun yang benar dari keterangan saksi ini. Siap, terutama saya tidak pernah memerintahkan Irfan untuk mengambil dan mengganti. Perintah saya adalah cek dan amankan. Itu yang mulia. Itu ya. Kalau dia tadi katakan ambil dan ganti, ya. Yang dia sebutkan tadi adalah ambil dan ganti. Itu perintah saudara. Perintah kami cek dan amankan. Gitu. Ya. Kemudian setelah kegiatan selesai, perintah kami jelas koordinasikan dengan penyidik Jaksel. Begitu. Ya. Kami tanyakan kepada saudara berdua, saudara tetap dengan keterangan saudara? Tetap yang mulia. Sama ya. Masih bersama kami Prof. Ibnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman. Prof, apakah bisa kesaksian di kasus perintangan penyidikan ini jadi fakta baru juga untuk kasus pembunuhan berencananya
beda majelis sih sebetulnya, tapi apakah bisa jadi fakta baru ketika nanti kesaksian-kesaksian dari saksi yang dihadirkan di persidangan ini, Prof? Ya, dalam persidangan adalah suatu koreksi, kemudian ada suatu konfrontasi antara bukti yang disampaikan oleh penuntut umum dengan penasihat hukum. Dan disinilah hadir para saksi-saksi, terutama adalah saksi yang memberatkan. Pertanyaannya, mungkinkah ada yang baru? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Mungkinkah ada mungkin tersangka baru? Sangat mungkin. Nah itu. Karena di sini ada suatu argumentasi. Ada argumentasi bahwa tadi sudah perbedaan tadi antara keterangan saksi terdakwa dengan ada perbedaan. Perintahnya bagaimana? Kan itu loh. Perintah aman atau ambil? Itu yang benar yang mana? Nah, ini yang menjadi debatable. Makanya jadi saksi itu kalau tidak paham betul apa yang dilakukan juga ngeri-ngeri sedap gitu loh. Itu Mas Ibrahim gitu. Baik. Makanya saksi itu harus betul-betul mengerti, memahami, melihat dan sebagainya gitu. Tapi kalau masih samar-samar lebih baik tidak dijelaskan. Tidak tahu dan sebagainya gitu. Jadi perdebatan itu kalau amankan kok ternyata ambil dan simpan. Nah, ini tafsirnya nanti bisa luas. Gitu. Perbedaan diksi pun ini sangat berpengaruh dan berbahaya bagi sebuah kesaksian, Prof. Sangat berbahaya sebagai saksi. Makanya dalam pembuktian materi ini kehadiran saksi itu betul-betul harus firm, tidak hanya sebagai saksi. Itu lebih baik tidak bernilai daripada ada suatu perbedaan yang terjadi penafsiran yang sangat luas. Tapi kalau ya saksi-saksi yang disampaikan itu betul, ya itu yang dipakai. Keterangan terdakwa kan namanya keterangan terdakwa bisa pengakuan, bisa pengingkaran. Bisa jadi tadi terdakwa mengingkar. Oh enggak, perintah saya kan hanya amankan. Lah, konsep amankan itu bisa juga diambil atau dibetulkan. Nah, ini yang harus ditafsirkan amankan itu seperti apa? Itu Mas. Baik. Prof Hibnu, terima kasih untuk ulasannya dalam Breaking News Kompas TV kali ini. Hibnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih, Prof. Dan setelah kami akhiri Breaking News Kompas TV kali ini, informasi lain dapat Anda simak dalam program Kompas Petang sesaat lagi. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa. Main lagi ya. Yupi Bolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Yupi Bolisius, bikin serunya menggelinding terus. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half.
I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds you on. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Adik kandung almarhum Brigadir Yosua pertama kali buka suara di persidangan Richard Eliezer. Apa yang ada di benak Reza usai bersaksi di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Eksklusif bersama Mahareza Rizky Hutabara. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 27 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Anak buah Sambo, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria jalani sidang kasus perintangan penyidikan soal penghilangan CCTV rumah dinas Sambo. 7 saksi dihadirkan. 67 mantan Kapolri turun gunung temui 7 mantan Kapolri, saudara, turun gunung temui Kapolri, bahas perbaikan Polri. Suami perempuan penerobos istana ternyata menjabat sebagai Bendahara Negara Islam Indonesia NII Jakarta Utara. Halo, selamat petang saudara. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kali ini hadir bersama Anda, saya Audrey Chandra dan Rahmat Ibrahim. Kita ke informasi pertama yang akan dibawakan oleh Ibrahim, silahkan. Baik, terima kasih Audrey. Saudara, sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria digabungkan. Dalam dakwaan jaksa, baik Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo. Dalam sidang, jaksa menghadirkan 10 orang saksi, diantaranya pengusaha CCTV, buruh harian lepas, security kompleks Polri, dan 4 anggota Polri. Namun hanya 7 yang hadir di persidangan hari ini. Saksi di sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria sejatinya menghadirkan 10 orang saksi, diantaranya 4 anggota Polri, pekerja harian lepas, security kompleks Polri, pemilik usaha CCTV, dan ketua RT Duren 3. Namun Arianto, pekerja harian lepas Polri, Afung, pemilik usaha CCTV, dan Seno Soekarto, ketua RT Duren 3, tidak hadir. Saksi Aditya Cahya membenarkan CCTV di rumah dinas Sambo disambar petir, namun DVR atau memori perekam tidak rusak. Di awal isu yang berkembang di masyarakat kan ada kena petir, terus rekamannya hilang dan lain sebagainya. Artinya sudah ada opini di masyarakat bahwa penanganan kasus terhadap pembunuhan almarhum Brigadir Yosua ini tidak benar gitu Pak. Tidak benar. Siap. Makanya kami mendalami terkait dengan kemana CCTV ini. Kemana CCTV-nya. Betul. Nah, tadi saksi bilang ada menurut opini sambar petir. Apakah benar itu tersambar petir? Siap. Ternyata memang benar Pak. Jadi yang tersambar petir itu kameranya, bukan kameranya, bukan DVR-nya kan. Artinya kamera DVR-nya tidak terganggu ya. Tidak terganggu. Nah, menurut keterangan Pak Marjuki tidak terganggu Pak. Tidak terganggu. Siap. Nanti bisa diklarifikasi. Saksi Kompol Aditya Cahya juga menemukan bahwa DVR atau penyimpan memori kamera pengawas di Kompleks Polri Duren 3 yang disita di Polres Jakarta Selatan telah kosong. Dan diketahui bahwa DVR tersebut ternyata telah ditukar.
Saya ingin tanya dulu, saksi ini bertugas di mana? Coba detailkan dulu. Mohon izin kami jelaskan, kami saat ini bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Siber Bareskrim Polri ya? Betul, siap. Kami tergabung dalam tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kabar Eskrim terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kemudian yang ingin saya tanyakan saksi, bagaimana saudara saksi awalnya, saksi kan ini saksi pelapor, menemukan ada dugaan tindak pidana dalam CCTV ini? Bisa saudara saksi ceritakan lebih detail? Siap. Jadi mohon izin sekitar awal bulan Agustus. Tanggalnya berapa? Kami kurang ingat, tapi awal bulan Agustus. Awal Agustus, oke. Siap. Kami mendapatkan informasi dari senior kami, kebetulan yang melakukan pemeriksaan Kompol Heri senior kami, bahwa 3 unit DVR yang diserahkan oleh penyidik Jakarta Selatan itu semuanya tidak ditemukan data elektronik apapun. Oke, saya bentar. Kami mendapatkan informasi dari senior kami, kebetulan yang melakukan pemeriksaan Kompol Heri senior kami, bahwa 3 unit DVR yang diserahkan oleh penyidik Jakarta Selatan itu semuanya tidak ditemukan data elektronik apapun. Oke, saya bentar. Saksi Kompol Aditya Cahya yang bertugas sebagai tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyebut melihat rekaman gambar Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati datang. Aditya melihat rekaman gambar itu dari harddisk milik Baikuni Wibowo. Aditya juga menjelaskan mengenai harddisk milik Baikuni yang disita. Saksi tadi menceritakan bahwa harddisknya sudah dihapus ini. Tapi kemudian saksi menceritakan saksi melihat tampilan video-video, ada Pak Sambo datang, Ibu PC. Itu yang saksi lihat dari mana? Dari harddisknya Baikuni, Pak. Harddisk? Harddisk Baikuni. Harddisk ya? Harddisk apa flash disk apa? Harddisk, Pak. Harddisk Baikuni. Siap. Yang dilakukan penyitaan juga? Siap. Di perkara ini? Siap. Harddisk ya, rekaman di harddisk. Betul. Itu saudara saksi tahu harddisk itu dapatnya dari mana? Bagaimana prosesnya? Dari DVR Gilan yang tadi dihapus sehingga ada video tersebut di harddisk Baikuni, saudara saksi tahu? Tidak, Pak. Tidak tahu prosesnya, Tidak tahu. cuma menonton saja? Siap. Cuma kami temukan di situ, Pak. Terus satu lagi saksi. Ini saksi kan saksi yang melaporkan perkara ini. Yang saksi laporkan pada saat itu terkait pasal apa? Siap. Menghilangkan informasi atau informasi elektronik atau dokumen elektronik milik publik. Terhadap kesaksian Kompol Aditya Cahya, 2 terdakwa, Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria tak keberatan. Namun Hendra menegaskan tak tahu menahu soal isi CCTV dan hilangnya CCTV. Hendra juga menyatakan ia hanya menjalankan perintah Ferdi Sambo mengamankan CCTV. Ada yang keberatan saudara dari keterangan saksi ini? Terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya kami itu tidak pernah tahu barangnya, apalagi isinya. Dan kami juga tidak pernah tahu siapa yang mengkopinya, kemudian siapa yang menontonnya. Dan kami berdua ini dari awal hanya melaksanakan perintah dari FS untuk cek dan amankan CCTV. Hanya sebatas itu saja. Dan setahu kami itu saudara cukup menanggapi keterangan ini. Kalau yang saudara sebutkan tadi itu tidak diterangkan oleh saksi ini. Ya, ya baik. Tidak ada yang keberatan ya? Tidak keberatan. Iya, karena saudara tidak mengetahui apa yang mau saudara beratkan di situ. Ya? Betul. Baik. Kemudian terhadap terdakwa Agus ya? Siap Yang Mulia. Ada yang keberatan saudara? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada ya? Baik. Terima kasih untuk keterangan saudara. Silakan meninggalkan ruang sidang. Saksi AKBP Ari Cahya Nugraha alias Aceh mengaku bahwa ia tidak pernah memerintahkan anak buahnya terdakwa AKP Irfan Widianto untuk mengamankan CCTV terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Namun secara prosedur kepolisian DVR CCTV memang harus diambil dan diganti dengan yang baru atas izin pemilik jika berkaitan dengan tindak pidana. Yang saksi lakukan atau perintahkan ke anak buah saksi untuk mengamankan CCTV itu seperti apa? Tidak ada saya memerintahkan AKP Irfan untuk mengamankan. Dengar, ini pertanyaan saya. Dalam pengalaman saksi menangani CCTV sebagai bukti pendukung, ya, yang biasa saksi lakukan
atau memerintahkan anak buah saksi itu bagaimana dalam pengamanan CCTV untuk mendukung peristiwa pidana yang terjadi? Oh, baik, kalau memang posisi CCTV itu DVR-nya merekam dengan baik dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang kita tangani, itu ya copot ganti status quo sita dari pemilik. Oh, berarti copot diganti, tarik itu dengan sepersetujuan pemilik, diganti dengan yang baru supaya fungsi dari DVR pemilik CCTV itu tetap berfungsi dengan baik. Untuk membuat satu squad terlebih dahulu ya, agar supaya informasi dalam DVR tersebut aman. Betul. Itu lazim dilakukan. Ya, kebanyakan seperti itu tuh. Memang seperti itu. Betul. Diambil dan ganti. Ambil dan ganti ya. Betul. Baik, cukup. Atas izin dari pemilik. Atas izin pemilik, Bu. Usai mendengarkan kesaksian saksi AKBP Ari Cahya Nugraha, terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan mengaku keberatan dengan sejumlah keterangan Acai, termasuk soal perintah mengamankan CCTV di TKP lokasi pembunuhan Brigadir Yosua di Duren 3. Saya keberatan yang masalah di tanggal 8, karena saya datangnya terlambat pada saat itu. Jadi sekitar tidak lama, kemudian 15 menit datanglah ambulan. Kemudian pada saat itulah ketika selesai mengevakuasi jenazah ini masuk ke dalam mobil, ada perintah dari Pak FS ini untuk kendaraan dikawal oleh Kombes Santo. Saksi-saksi diamankan dulu di propos, kemudian saya pada saat itu. Saya kira tadi dia tidak menjelaskan itu. Yang masalah tanggal 8? Iya. Tanggal 8 tadi katanya tidak tahu. Saksi cuma menjelaskan bahwa pada waktu dia datang ke rumah Ferdy Sambo, ya, yang lebih dahulu datang adalah saksi ini, baru kemudian saudara. Dalam kesaksiannya, Ari Cahya Nugraha atau Acai menyebut dia ikut mengangkat jenazah Yosua Huta Barat ke mobil ambulans. Selain itu, Acai juga menyampaikan alasan kenapa dia memerintahkan Irwan Widianto untuk datang ke Duren 3. Karena banyak orang yang mengangkat jenazah siapa saja saat itu? Karena saudara kan diminta bantu. Iya. Padahal saya bersama anggota Polres yang mulia. Anggota Polres. Betul. Bukan dilakukan oleh petugas dari ambulan. Petugas ambulannya cuma satu orang yang mulia. Cuma satu orang. Cuma satu orang, sekaligus nyetir dia. Baik. Ada juga pernyataan saudara ya yang menyatakan, kan artinya kan sebelum saudara berangkat ke Bali tanggal 9 Juli paginya. Siap. Itu kan saudara sudah melihat sebuah peristiwa kan, 2,5 jam lebih tadi kan, ada Siap. peristiwa Siap. orang mati kan begitu. Siap yang mulia. Informasi sementara yang saudara terima adalah ada tembak-menembakkan dari Rizky sama si Baradae tadi kan. Siap. Informasinya seperti itu. Nah pertanyaannya, ketika saudara diminta untuk ke Duren 3 oleh terdakwa Agus Patria ya, saudara mengatakan saudara langsung melanjutkan perintah itu kepada Irfan. Apakah karena Irfan saat itu yang saudara ajak? Mohon izin yang mulia. 8. Siap. Untuk kasubnit saya cuma itu yang mulia. Biasanya hari-hari memang saya kalau perintah dari siapapun ke Irfan. Jadi karena Irfan itu adalah anggota saudara, maka hanya Irfan yang saudara minta untuk hadir di sana. Siap yang mulia. Artinya kan saudara tahu persis bahwa kenapa terdakwa Agus Patria ini minta kepada saudara agar ke sana, karena sehari sebelumnya tanggal 8 saudara sudah tahu malamnya ada peristiwa matinya orang itu kan? Mungkin yang mulia. Bukan mungkin. Yang saudara kan masa bisa sebagai jadi seperti itu. Seorang penyidik masih menjawab mungkin. Bisa jadi seperti itu yang mulia. Ya, itu ya. Siap yang mulia. Nah terkait dengan soal tadi kan disinggung-singgung jauh oleh penuntut umum. Pengetahuan saudara terkait dengan soal agar screening
CCTV yang ada di sana itu, coba deh saudara terus terang deh kalau memang saudara mengetahui. Saudara, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Selamat petang Dian, bagaimana jalannya sidang saat ini? Apakah ada fakta baru yang disampaikan oleh saksi di sidang kali ini, Dian? Ya, selamat petang Ibrahim. Sampai dengan sore hari ini, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa kasus perintangan penyidikan. Ada 2 terdakwa, yakni Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria masih berlangsung. Dari 7 orang saksi yang berhasil dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, saat ini sudah 6 orang saksi yang sudah didengarkan kesaksiannya. Nah, saat ini saksi yang sedang dihadirkan di persidangan atau yang sedang didengarkan kesaksiannya adalah Abdul Jafar dan juga Marjuki. Keduanya ini merupakan petugas keamanan di Kompleks Duren 3. Dalam kesaksiannya, keduanya ini menjelaskan terkait dengan kronologi pada saat penggantian DVR CCTV di Kompleks Duren 3. Karena pada peristiwa penggantian DVR CCTV, Abdul Jafar atau saksi Abdul Jafar ini sedang bertugas dan kemudian juga saksi Marjuki mengaku mengetahui peristiwa penggantian DVR CCTV di Kompleks Duren 3 tersebut. Kemudian sebelumnya juga sudah ada Tomser Kristianata dan juga Munafri Bahtiar, saksi yang juga sudah didengarkan kesaksiannya. Mereka merupakan anggota Polri sekaligus juga bawahan dari AKP Irfan Widianto. Dalam kesaksiannya mereka mengaku memang mengetahui perintah terkait dengan penggantian DVR CCTV di Kompleks Duren 3. Kemudian juga mereka mengaku diminta untuk menemani AKP Irfan Widianto pada saat hari penggantian DVR CCTV Kompleks Duren 3 dan juga mengaku tidak melihat surat tugas yang dibawa oleh AKP Irfan Widianto saat mengganti atau menyita CCTV di Kompleks Duren 3. Nah, selain itu juga sebelumnya sudah ada 2 anggota Polri lainnya yang juga sudah diperiksa, yakni Kompol Aditya Cahya, ini merupakan anggota dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri yang juga merupakan anggota Tim Sus Polri. Dalam kesaksiannya, Aditya ini menegaskan atau memastikan bahwa terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria terlibat dalam penghilangan barang bukti CCTV di Kompleks Duren 3. Kemudian juga Aditya menjelaskan file DVR CCTV yang dibawa ke laboratorium forensik ini kemudian kosong begitu, sehingga di cross check ke petugas keamanan di Duren 3. Kemudian akhirnya ketika mengetahui faktanya, tim sus langsung menyita hard disk yang berisi rekaman aktivitas di area perumahan rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Duren 3, sehingga dari rekaman tersebutlah diketahui bahwa Yosua, korban Yosua ini masih hidup ketika Verdi Sambo tiba di rumah dinas. Ini kemudian mematahkan skenario sebelumnya yang diceritakan oleh Verdi Sambo terkait dengan tembak-menembak. Nah, sebelumnya juga ada AKBP Ari Cahyanugraha yang juga kemudian sudah diperiksa. Dalam kesaksiannya, Ari Cahyanugraha ini menjelaskan kronologi ketika ia dihubungi oleh Verdi Sambo untuk datang ke TKP Duren 3 ketika hari eksekusi, kemudian juga mengaku melihat jenazah Brigadir Yosua, bahkan sempat membantu untuk mengangkat jenazah Yosua ke ambulans dan memastikan bahwa pada hari H Ari Cahyanugraha dipanggil oleh Verdi Sambo ini tidak ada arahan untuk mengamankan CCTV. Nah, arahan untuk mengamankan CCTV ini baru diterima keesokan harinya tanggal 9 Juli, tetapi pada saat itu Ari Cahyanugraha sedang berada di Bali, kemudian akhirnya Ari Cahya menugaskan bawahannya AKP Irfan Widianto untuk mengamankan CCTV. Nah, terkait dengan kesaksian Aditya, tadi 2 terdakwa mengaku tidak keberatan, tetapi untuk kesaksian Ari Cahyanugraha, kedua terdakwa ini mengaku keberatan karena menurut Hendra dan juga Agus, perintah untuk mengamankan CCTV ini bahkan sudah disampaikan oleh Verdi Sambo kepada Ari Cahyanugraha ketika Ari Cahyanugraha tiba di rumah dinas Verdi Sambo Kompleks Duren 3 pada tanggal 8 Juli ketika Yosua ditembak begitu. Nah, kita masih akan menunggu kesaksian 1 orang lagi, Supriyadi, yang merupakan pekerja atau teknisi yang biasanya dipanggil oleh warga Kompleks Duren 3 ketika CCTV di area tersebut bermasalah. Kita akan sama-sama pantau, cermati nanti bagaimana jalannya persidangan hari ini, apakah akan ada fakta-fakta baru yang terungkap. Ibrahim. Terima kasih Dian Silitonga untuk laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, usai jeda, Presiden Klub Arema FC Gilang Widya Pramana diperiksa penyidik Polda Jawa Timur sebagai saksi tragedi Kanjuruhan. Tujuh mantan Kapolri turun gunung, temui Kapolri bahas perbaikan institusi Polri.
Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Roma Wafelo, krimnya lumer bisa digeser. Delicioso. Roma Wafelo. Chocolate Italian style wafers. Roma Wafelo. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Diduga karena kebocoran LPG di tempat catering, 5 rumah di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta Barat terbakar. Kepulan asap tebal terlihat akibat kebakaran rumah warga di gang sempit dan padat penduduk di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Karena lokasi berada di gang sempit, akses yang sulit, petugas pemadam kebakaran dibantu warga bekerja sama menyemprotkan air di rumah warga yang masih ada api. Warga juga membantu memadamkan api dengan ember berisi air. Dengan peralatan sederhana, warga membantu pemadam kebakaran untuk memadamkan api agar api tidak merembet ke bangunan lainnya. Petugas juga memanfaatkan sumber air yang ada di lokasi untuk bisa menyemprotkan air ke rumah yang terbakar. Kepanikan tampak terlihat di warga yang rumahnya terbakar dan pemadaman ini berhasil dilakukan setelah 21 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Presiden klub Arema FC Gilang Widya Pramana diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Timur terkait tragedi Kanjuruhan.
Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana tiba di Mapolda Jawa Timur pada siang tadi. Gilang langsung menjalani pemeriksaan sebagai saksi di tragedi Kanjuruhan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Direktorat Kriminal Umum. Selain Gilang, Direktur Operasional PT LIB Sujarno juga memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan. Hari ini total ada 15 orang saksi tambahan yang diperiksa penyidik terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Supporter Arema FC atau Aremania kembali berunjuk rasa menuntut penuntasan tragedi Kanjuruhan. Aremania berunjuk rasa dengan melakukan long march dari alun-alun menuju Balai Kota Malang. Mereka menyampaikan 9 tuntutan, diantaranya menuntut proses hukum yang adil untuk ke-6 tersangka dan menuntut pertanggungjawaban moral seluruh jajaran PSSI. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, 7 mantan Kapolri temui Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri hari ini, saudara. Kedatangan 7 Jenderal Purnawirawan ini untuk mendukung Kapolri membenahi Polri. Arahan Presiden Joko Widodo kepada anggota Polri di Istana menjadi salah satu alasan Kapolri memanggil sejumlah mantan Kapolri ke Mabes Polri hari ini. Ada 7 Jenderal Purnawirawan Polri yang bertemu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri hari ini. Mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar bilang pertemuan dengan Kapolri hari ini memberikan masukan untuk transformasi Polri menjadi lebih baik sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Beserta jajarannya menghadapi situasi seperti itu. Apalagi setelah juga mendapat arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh pimpinan Polri dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten kota. Perhatian yang cukup besar dari pimpinan tertinggi Polri yaitu Bapak Presiden harus dijadikan acuan untuk segera dijabarkan atau diimplementasikan di lapangan. Dan kami sudah mendengar apa yang telah dan akan dilakukan oleh Polri sebagai bentuk implementasi dari arahan Bapak Presiden. Presiden Joko Widodo memanggil Kapolri dan anggotanya di tengah 2 kasus besar yang menyeret Jenderal Bintang 2, yakni kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo hingga kasus jual beli narkoba Teddy Minahasa. Usai mendengar instruksi Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan Polri akan bertransformasi untuk mengembalikan kepercayaan publik. Tim Liputan, Kompas TV. Peneliti ISS Bidang Kepolisian Bambang Rukminto melihat kedatangan 7 mantan Kapolri ke Mabes Polri sebagai bentuk dukungan untuk Jenderal Listio Sigit Prabowo membenahi institusi Polri. Bambang Rukminto melihat masalah yang terjadi di institusi Polri adalah masalah sistem sehingga butuh transformasi Polri. Kapolri menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit ini adalah sebuah bentuk dukungan pada Kapolri untuk melakukan reformasi tubuh kepolisian atau apa gitu. Karena kalau melihat sebelumnya 2 minggu yang lalu Presiden juga sudah memberikan dukungan secara tidak langsung dengan mengumpulkan semua kasatwil di jajaran kepolisian. Artinya dukungan apa lagi yang diperlukan untuk Pak Listio Sigit untuk melakukan pembenahan di institusi kepolisian ini gitu loh. Makanya kalau melihat bahwa problem-problem yang terjadi di kepolisian saat ini adalah akumulasi dari problem sistemis yang terjadi. Soal pertemuan mantan Kapolri dengan Kapolri, kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano dari Mabes Polri. Selamat petang, Sisko. Sisko, apa saja masukan dari mantan Kapolri untuk Kapolri Jenderal Listio Sigit?
Tentunya dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup ini, Ibrahim dan juga saudara adalah untuk memberikan pokok-pokok pikiran terkait masalah transformasi Polri untuk menjadi yang lebih baik. Karena kita mengingat sebenarnya Ibrahim bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo juga sempat memanggil petinggi dari tingkat pusat hingga daerah atau kabupaten dan kota, memanggil seluruh petinggi Polri di tengah setidaknya ada 2 kasus besar yang melanda para petinggi Polri, yaitu kasus masalah Verdi Sambo dan juga kemudian masalah kasus yang melibatkan jual beli barang bukti narkotika, dalam hal ini adalah Irjen Teddy Minahasa. Tentunya ini menjadi sorotan juga dan juga memberikan masukan-masukan terkait dengan yang sedang dihadapi oleh Polri. Dari informasi yang kami dapatkan, sebenarnya ada sejumlah tantangan dalam melakukan ataupun juga melaksanakan transportasi tersebut. Meskipun langkah implementasi sedikit demi sedikit ini dilakukan, namun tantangan terhadap Polri ini kalau diungkapkan dari hasil pertemuan melalui perbincangan yang kami lakukan dengan sejumlah mantan Kapolri ini menjelaskan bahwa tantangan kultur yang di masyarakat sehingga harus membuat Polri ataupun juga institusi Polri ini beradaptasi dengan perubahan kultur itu dari waktu ke waktu atau masa ke masa. Dan terkait apa kemudian yang diperbincangkan dalam pertemuan antara mantan Kapolri dengan pejabat utama Polri, berikut kami hadirkan kutipan wawancara yang telah kami lakukan terhadap Jenderal Purnawirawan Bambang Hendraso yang merupakan Kapolri periode 2008-2010 untuk Anda. Ini memang dirasakan menurun karena ada beberapa peristiwa, tetapi insya Allah dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri tadi, bahwa langkah-langkah konkret sudah sedang dan dalam dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dari Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek. Dan selanjutnya kita menyampaikan para purnawan Polri, tolong masyarakat bisa memberikan support sepenuhnya kembali kepada Kepolisian Republik Indonesia. Baik, kalau berdasarkan informasi ataupun juga melihat dari ulasan yang disampaikan pemerintah ataupun juga Presiden Joko Widodo kepada anggota Polri dari tingkat pusat ataupun daerah, kita melihat sebenarnya Ibrahim bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini menurun setidaknya 25%. Kalau bisa kami gambarkan adalah pada tahun 2021 ini berdasarkan hasil survei yang kemudian dikumpulkan oleh Presiden Joko Widodo sendiri, kepuasan publik terhadap Korps Bayangkara ini sebelumnya di angka 80,2%. Namun menjelang 1 tahun setelahnya ini anjlok menjadi 54% pada Agustus 2022. Dan utamanya kemudian Presiden Joko Widodo ini menggarisbawahi ataupun juga meng-highlight masalah sejumlah kasus yang tengah dihadapi oleh institusi penegak hukum ini, yaitu masalah kemudian pembunuhan Brigadir Yosua beberapa waktu lalu, dan yang terakhir adalah masalah penggelapan atau juga peredaran narkotika barang bukti dalam hal ini dari jenis sabu yang kemudian menjerat atau juga ada sejumlah nama, yaitu Irjen Teddy Minahasa dan juga jajarannya yang terimbas akibat masalah ini. Kemudian juga ada tragedi yang terakhir ada Kanjuruhan yang juga mendapatkan sorotan dari Presiden Joko Widodo. Tentunya masalah-masalah ini tersebut harus diantisipasi ataupun juga dibenahi oleh Polri untuk meningkatkan kepuasan masyarakat yang setidaknya kalau berdasarkan informasi tadi turun dari 80 menjadi sekitar 50%. Dengan langkah-langkah ini diharapkan nantinya institusi Polri ini bisa mengambil langkah-langkah ataupun implementasi agar nantinya SOP-SOP baik di tingkat daerah hingga pusat ini bisa dibenahi dan menjadi perubahan yang lebih baik lagi. Kembali ke Anda, Ibrahim. Sisko, bagaimana respons Kapolri Jenderal Listio Sigit terhadap masukan dari mantan Kapolri? Tentunya dengan mengundang sejumlah pejabat utama juga pada hari ini dimungkinkan juga ataupun juga dalam informasi yang kami dapatkan juga untuk mengumpulkan sedikitnya 7 mantan Kapolri pada hari ini adalah untuk menerima masukan-masukan yang sebelumnya harusnya digunakan untuk transformasi dari institusi Polri tersebut. Karena kita mengetahui, karena berdasarkan informasi yang kita dapatkan, bahkan Presiden Joko Widodo ini sampai memerintahkan untuk melakukan transformasi. Tentunya dengan pemanggilan ini diperlukan masukan-masukan dari generasi-generasi sebelumnya, yaitu dari generasi kalau kami bisa pantau ada Dai Batiar yang merupakan Jenderal Purnawirawan Polri atau dari Kapolri 2001-2008 tersebut untuk menjelaskan sejumlah hal ataupun juga tantangan-tantangan di era-era sebelumnya. Tentu kalau misalnya berdasarkan informasi yang kami dapatkan, berdasarkan hasil paparan dari sejumlah mantan Kapolri ini ada perubahan waktu ataupun juga masa dalam menanggapi masalah transformasi. Karena transformasi sebenarnya sudah dilakukan sebenarnya Ibrahim sebelumnya dari
waktu ke waktu, namun memang masalah yang harus dihadapi oleh Polri tersebut adalah bagaimana menyesuaikan ataupun juga beradaptasi dengan kultur masyarakat yang terjadi pada saat ini. Kembali ke Anda, Ibrahim. Terima kasih Francisco Donasiono untuk laporan Anda langsung dari Mabes Polri. Saudara, suami Siti Elina, perempuan penerobos istana, ternyata Bendahara Negara Islam Indonesia atau NII Jakarta Utara. Apa saja fakta yang terungkap di kasus ini? Kami hadirkan ulasannya di Kompas Petang usai jeda. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Long enough, Galatria. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Lezat litur kebaba. Dan badaca pandang padang. Siap-siap, inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Adik kandung almarhum Brigadir Yosua pertama kali buka suara di persidangan Richard Eliezer. Apa yang ada di benak Reza usai bersaksi di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Eksklusif bersama Mahareza Rizky Hutabara. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 27 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saudara, suami Siti Elina, perempuan penerobos istana, ternyata merupakan Bendahara Negara Islam Indonesia atau NII Jakarta Utara. Hal ini didapatkan tim Densus 88 setelah mendalami beberapa media sosial mantan HTI dan NII. Suami Siti Elina juga terbukti sudah berbaiat ke NII. NII dan HTI merupakan kelompok radikal terlarang di Indonesia. BU dan JM adalah dari hasil pendalaman atau analisis terhadap media sosial, percakapan dan sebagainya yang dilakukan terhubung dengan saudara SI itu, BU itu suaminya, ya. BU itu adalah suaminya yang sebetulnya dalam struktur ini kita curigai atau kita sangka
menduduki posisi struktur jabatan seperti pembantu atau pendamping bendahara NII Jakarta Utara. Kemarin setelah memeriksa Siti Elina, polisi menggeledah rumahnya di kawasan Koja, Jakarta Utara. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah senjata, termasuk pistol airsoft gun dan senjata tajam berbentuk pistol. Polisi menyebut Siti Elina mendapatkan pistol jenis FN yang dipakai saat menerobos istana dan menodongkan ke Pas Pampres milik pamannya yang ia curi sehari sebelumnya. Kami konstruksikan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 ya, tentang penguasaan senjata api ilegal, di mana hasil pemeriksaan kami senjata ini baru sehari sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan secara diam-diam, yang ternyata ini adalah milik pamannya. Nah, kemudian dibawa saat akan menerobos istana dan dari sinilah kita sita. Apa saja temuan yang diungkap Densus 88 dari kasus perempuan penerobos istana yang terpapar radikalisme? Kita langsung konfirmasi kepada Kepala Bagian Operasi Densus 88 Anti Teror, Kombes Aswin Siregar. Selamat petang, Pak Aswin. Selamat petang, Mas Ibrahim. Selamat petang, pemirsa. Pak Aswin, kemarin kan diungkap suami Siti Elina ini sebagai bendahara NII Jakarta Utara. Kalau di kasus kemarin penerobosan istana, apa sih perannya Pak Aswin, suami ini? Apakah mendoktrin sang istri untuk melakukan amalia atau bagaimana, Pak Aswin? Terima kasih, Mas. Sebetulnya, Mas Ibrahim, suami yang bersangkutan itu dalam posisinya adalah pembantu bendahara atau pendamping bendahara, tidak langsung sebagai struktur bendaharanya. Ini sedikit istilahnya di bawahnya lah ya, dia membantu si bendahara yang sebenarnya. Nah, dalam peristiwa kemarin suaminya itu sebenarnya tidak terlibat langsung untuk menggerakkan ataupun mengarahkan saudari SE ya. Saudari SE ini bergerak sendiri atau perorangan atas inisiatif atau atas keinginan yang bersangkutan sendiri. Meskipun tentu kita tidak bisa melepaskan ini dari proses indoktrinasi yang dialami oleh yang bersangkutan, yang kita dapatkan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti baiat dan kajian-kajian NII sebelumnya, di mana di dalam keterangannya yang bersangkutan menyatakan bahwa NII saat ini nih posisinya adalah terzolimi, dijajah, sehingga yang bersangkutan ingin menegakkan atau menyampaikan kebenaran, ya seperti itu. Pak Aswin, sudah berapa lama ini suami istri berbaiat ke NII? Apakah ini masih eksis NII saat ini di Jakarta lebih? Ya, sebenarnya yang bersangkutan sudah cukup lama, Mas. Mungkin sekitar 2017, 2018, bahkan awal pertamanya mereka terhubung ke sana itu di awal lagi sekitar tahun 2002 gitu ya. 2002 itu mereka sudah mulai mengenal itu. Eksistensi NII sendiri tentu kita sampai sekarang masih ada ya, NII itu ya. Beberapa waktu yang lalu bahkan kita masih menangkap beberapa pentolan-pentolan NII ya, yang kita tengarai berusaha melebarkan sayap sampai ke beberapa wilayah di luar Jawa ya, di luar Jawa, di Bali, di Sumatera Barat, kemudian di Jakarta sendiri, tentunya beberapa orang yang sudah kita lakukan penangkapan dan kasusnya saat ini sedang dalam proses persidangan gitu ya. Kasus kemarin inisiatif sendiri yang dilakukan oleh pelaku, motivasinya apa sih Pak Aswin? Ini masih perlu kita dalami, Mas, kalau masalah motivasi ini, Mas Ibrahim. Karena memang yang bersangkutan ini sampai saat ini masih sulit dimintai keterangan. Ya. Yang bersangkutan cenderung diam, kemudian bertindak seperti akan melukai diri sendiri, tidak tenang, seperti itu ya. Sehingga sekarang di bawah pengamanan dan pengawasan oleh penyidik Densus
bersama beberapa tim ahli untuk mencoba menggali lebih dalam motivasi yang bersangkutan. Walaupun seperti kemarin dan tadi juga saya sudah sampaikan, ada kaitan bahwa yang bersangkutan itu selain dari kajian-kajian tadi juga menonton atau terhubung dengan beberapa konten-konten ya, sosial media, baik video, grup itu yang mengarahkan yang bersangkutan gitu ya. Itu jadi terpapar ya. Pak Aswin, kami juga tadi menampilkan pistol jenis FN didapat dari pamannya. Di profiling tidak Pak Aswin? Siapa pamannya itu? Oh iya. Sementara kita sudah dapatkan keterangan kalau paman yang bersangkutan itu adalah seorang purnawirawan ya TNI, kemudian sekarang bekerja di bidang keamanan atau security, namun tidak ada kaitan karena barang atau senjata yang mirip FN tersebut, sejenis FN tersebut sebetulnya diambil oleh yang bersangkutan secara diam-diam atau dicuri ya dari rumah pamannya. Termasuk beberapa senjata lain yang kita temukan saat penggeledahan itu juga milik pamannya yang diambil oleh yang bersangkutan. Oke, jadi di kasus ini pendalamannya seperti apa? Terakhir singkat saja Pak Aswin nanti. Sekarang sebenarnya yang paling terpenting bagi kita adalah bahwa Densus 88 terus bekerja ya untuk memonitor jaringan-jaringan teror yang ada di Indonesia untuk memastikan bahwa kondisi keamanan ini ya eskalasinya tetap terjaga supaya tetap stabil. Nah ini yang terus kita kawal sampai dengan sekarang, apalagi dalam pelaksanaan G20, Densus bekerja non-stop lah, ya, terus menerus. Terima kasih Kombes Aswin Siregar, Kabag Ops Densus 88 anti teror telah menyampaikan informasi terkini di kasus perempuan penerobos istana pada hari Selasa kemarin. Terima kasih Pak Aswin, sehat selalu. Saudara, usai jeda, Kompas Petang akan kembali dengan sorotan menarik lainnya. Ada rekan saya, Audrey Chandra. Silakan Audrey. Terima kasih Ibrahim. Usai jeda kami kembali dengan informasi dari survei Litbang Kompas, Saudara. Ganjar Pranowo ini unggul dalam simulasi 3 nama dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Selengkapnya kami kembali. Sekarang deh, dia tuh sering banget kalau ngomong akunya diganti nama. Mas Tama, Dwi mau ke bawah nitip apa? Jijik, 26 tahun kamu udah tua ngomong mbok imut-imutin, ya Allah. Gautama nggak suka, ya kan? Abdul juga kan? Emin suka nggak? Suci X, tawa 1 dekade di Kompas TV. Bawa velo, remnya lumer bisa digeser. Delicioso. Bawa velo. Chocolate Italian style wafers. Bawa velo. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Lezat litur kebaba. Dan badaca pandang padang. Siap-siap, inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat.
Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan